digemparkan oleh sebuah fenomena yang jamak terjadi pasca terungkapnya sebuah kasus kriminal yang keji. Perhatian publik tidak hanya tertuju pada jalurnya proses hukum di kantor kepolisian, melainkan juga bergeser ke ranah digital. Jagat media sosial mendadak riuh setelah warganet berhasil mengendus dan menemukan sebuah akun yang diduga kuat milik seorang tersangka pembunuhan sadis. Akun media sosial yang menjadi sorotan tajam ini disinyalir merupakan milik pria yang tega menghabisi nyawa seorang pengemudi ojek online atau ojol di kawasan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Banten. Begitu identitasnya terkuak ke publik, akun platform Facebook yang diduga milik tersangka langsung ramai diserbu, digeruduk, dan dibanjiri oleh ribuan komentar bernada kecaman dari warganet yang geram akan tindakan kejamnya. Hal yang paling ironis dan menarik perhatian publik secara masif adalah fokus dunia maya kembali digemparkan oleh sebuah fenomena yang jamak terjadi pasca terungkapnya sebuah kasus kriminal yang keji. Perhatian publik tidak hanya tertuju pada jalurnya proses hukum di kantor kepolisian, melainkan juga bergeser ke ranah digital. Jagat media sosial mendadak riuh setelah warganet berhasil mengendus dan menemukan sebuah akun yang diduga kuat milik seorang tersangka pembunuhan sadis. Akun media sosial yang menjadi sorotan tajam ini disinyalir merupakan milik pria yang tega menghabisi nyawa seorang pengemudi ojek online atau ojol di kawasan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Banten. Begitu identitasnya terkuak ke publik, akun platform Facebook yang diduga milik tersangka langsung ramai diserbu, digeruduk, dan dibanjiri oleh ribuan komentar bernada kecaman dari warganet yang geram akan tindakan kejamnya. Hal yang paling ironis dan menarik perhatian publik secara masif adalah fokus serbuan netizen pada unggahan-unggahan lama milik pelaku. Netizen berbondong-bondong menyoroti sebuah unggahan foto yang memperlihatkan potret kemesraan dirinya bersama dengan seorang perempuan muda. Perempuan dalam foto tersebut disebut-sebut dan diklaim oleh pelaku sebagai sosok calon istri yang akan segera dinikahinya dalam waktu dekat. Foto yang awalnya dipenuhi oleh doa dan harapan manis di masa lalu, kini dalam sekejap berubah drastis menjadi lembaran penuh caci maki, hujatan, dan ungkapan kekecewaan mendalam dari masyarakat yang tidak habis pikir bagaimana seorang pria yang sedang merencanakan masa depan pernikahan yang sakral, justru tega melumuri tangannya dengan darah seorang pekerja keras yang mencari nafkah demi keluarga. Kasus kriminal yang memicu gelombang kemarahan publik ini bermula dari sebuah dugaan aksi pembunuhan berencana dan pencurian dengan kekerasan yang teramat memilukan. Korbannya adalah seorang pria paruh baya yang berprofesi sebagai pengemudi ojek online atau ojol bernama Agus Tejo. Kehidupan Agus Tejo sebagai seorang pejuang nafkah di jalanan harus berakhir secara tragis di kawasan perumahan Villa Taman Bandara, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Peristiwa berdarah tersebut dilaporkan pecah pada hari Minggu dini hari, 12 Juli 2026, di saat sebagian besar warga sedang terlelap tidur dan kondisi lingkungan sekitar tempat kejadian perkara sedang dalam keadaan sunyi senyap. Jika kita menilik lebih dalam mengenai kronologi dan detail peristiwa di lapangan, malam naas itu menjadi saksi bisu betapa kejamnya motif yang melandasi tindakan pelaku. Tersangka dalam kasus ini diidentifikasi oleh pihak kepolisian sebagai seorang pemuda berinisial D. Selain diduga kuat melakukan tindakan kekerasan ekstrim yang berujung pada hilangnya nyawa Agus Tejo, tersangka D juga dilaporkan melakukan aksi perampokan yang terencana. Usai memastikan bahwa tubuh pengemudi ojol tersebut sudah tidak berdaya dan tidak bernyawa lagi, tersangka D langsung mengambil alih dan membawa kabur barang-barang berharga milik korban yang berharga. Barang bukti yang dirampas meliputi 1 unit sepeda motor yang sehari-hari digunakan korban untuk mengais rezeki, serta 1 unit telepon seluler atau handphone milik korban. Setelah sukses melancarkan aksi kejamnya di Kosambi pada Minggu dini hari, tersangka D segera melarikan diri dari wilayah hukum Kabupaten Tangerang guna mengelabui kejaran petugas.
Pelaku berusaha mencari tempat persembunyian yang dirasa aman di tengah padatnya wilayah ibu kota. Namun, pelarian tersangka D ternyata tidak berlangsung lama. Hanya berselang 2 hari setelah jasad Agus Tejo ditemukan dan dilaporkan kepada pihak berwajib, tim gabungan dari kepolisian berhasil mengendus keberadaan pelaku. Polisi berhasil melacak posisi persembunyian D yang ternyata berada di sebuah rumah kontrakan pada penduduk di kawasan perbatasan Jakarta Utara. Aparat kepolisian bergerak cepat melakukan pengepungan dan penangkapan terhadap D di lokasi persembunyiannya tersebut, tepatnya di kawasan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat atau Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto, memberikan konfirmasi resmi mengenai jalannya operasi penangkapan tersebut kepada awak media. Kombes Budi Hermanto memaparkan bahwa penangkapan terhadap tersangka D berhasil dieksekusi oleh tim Resmob pada hari Selasa dini hari, 14 Juli 2026, sekitar pukul 00.30 waktu Indonesia Barat. Operasi penangkapan berlangsung cepat tanpa perlawanan berarti dari pelaku yang terkejut melihat kedatangan petugas di tempat tidurnya. Kombes Budi Hermanto menjelaskan secara mendetail lokasi persis penangkapan tersebut. Tersangka D berhasil diamankan tanpa perlawanan di sebuah kamar kontrakan yang terletak di Jalan Bundaran Kamal, Kelurahan Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara. Dari lokasi penangkapan tersebut, petugas juga langsung melakukan penggeledahan guna mencari barang bukti berupa sepeda motor dan ponsel milik korban Agus Tejo yang sempat dibawa kabur. Berdasarkan hasil gelar perkara awal dan kecukupan alat bukti yang dikumpulkan dari TKP Kosambi maupun lokasi penangkapan, pihak penyidik Polda Metro Jaya telah resmi menetapkan pria berinisial D ini sebagai tersangka utama. Ia dijerat dengan pasal berlapis, yakni perkara dugaan pembunuhan dan pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian. Pasca adanya rilis resmi dari pihak kepolisian mengenai penangkapan pria berinisial D tersebut, gelombang rasa penasaran publik tidak dapat dibendung lagi. Warganet yang bergerak bagaikan detektif digital langsung melakukan penelusuran mendalam di berbagai platform media sosial guna mencari tahu sosok asli dari pelaku D ini. Berdasarkan hasil penelusuran valid yang dilakukan oleh media tribunusbogor.com, sebuah akun Facebook dengan nama pengguna Rahmat Dimas 395 mendadak viral dan langsung diserbu oleh netizen. Akun tersebut diduga kuat merupakan akun pribadi milik tersangka D yang selama ini digunakannya untuk berinteraksi di dunia maya. Jika diperhatikan secara saksama, aktivitas di akun Facebook bernama Rahmat Dimas 395 tersebut sebenarnya sudah tergolong pasif. Unggahan terakhir yang dibuat oleh pemilik akun tersebut tercatat diunggah pada akhir tahun 2025 silam. Dalam unggahan pamungkasnya itu, terlihat sebuah foto yang menampilkan sosok D yang tampak tersenyum bersama dengan seorang perempuan muda yang dalam keterangan foto atau interaksinya disebut-sebut sebagai calon istrinya. Foto kebersamaan yang awalnya diniatkan untuk membagikan momen bahagia persiapan pernikahan tersebut, kini justru berubah menjadi lapak digital yang dipenuhi puluhan ribu komentar pedas, kutukan, dan caci maki dari warganet setelah identitas asli D sebagai pelaku pembunuhan berdarah terungkap ke publik secara luas. Di balik tindakan nekat dan sadis yang dilakukan oleh tersangka D, pihak penyidik kepolisian akhirnya berhasil mengorek keterangan krusial mengenai apa sebenarnya yang menjadi motif atau latar belakang utama di balik pembunuhan pengemudi ojol ini. Berdasarkan hasil pemeriksaan intensif di ruang penyidik Subdit Resmob di Treskrimum Polda Metro Jaya, terungkap sebuah alasan klasik namun berakhir dengan cara yang sangat kelam. Kanit V Subdit Resmob di Treskrimum Polda Metro Jaya, Kompol Arif Rizky Wicaksana, membeberkan bahwa tersangka D mengaku nekat melakukan aksi pencurian disertai pembunuhan tersebut karena dirinya sedang mengalami tekanan psikologis dan ekonomi yang sangat berat akibat memikirkan biaya pesta pernikahan yang kian mendesak. Tersangka D mengaku kepada penyidik bahwa dirinya merasa sangat bingung, terdesak,
dan frustrasi karena harus mencari uang dalam jumlah besar dalam waktu singkat guna memenuhi segala kebutuhan dan biaya administrasi maupun pesta pernikahannya dengan sang kekasih. Di tengah kebuntuan pikiran dan tekanan finansial yang menghimpitnya tersebut, D memutuskan untuk berjalan kaki di sekitar kawasan Villa Taman Bandara Kosambi pada Minggu dini hari untuk mencari sasaran kejahatan secara acak. Pada saat itulah, pandangan mata tersangka D tertuju pada sosok korban, Agus Tejo, yang kebetulan sedang beristirahat dan tertidur lelap di atas sepeda motornya setelah lelah mencari penumpang seharian. Kompol Arif Rizky Wicaksana menjelaskan secara runtut detik-detik terjadinya benturan fisik di lapangan berdasarkan keterangan dari tersangka. Ketika D melihat korban sedang tertidur dan situasi di sekitar lokasi dirasa aman serta sepi, niat jahat pelaku langsung muncul untuk menguasai harta benda korban. D secara perlahan mendekati motor korban dan berusaha untuk mengambil serta menyalakan sepeda motor tersebut secara diam-diam. Namun nahas, saat proses pencurian itu sedang berlangsung, korban Agus Tejo tiba-tiba terbangun dari tidurnya akibat adanya guncangan pada kendaraannya. Sadar bahwa dirinya sedang menjadi korban pencurian, korban Agus Tejo langsung memberikan perlawanan fisik yang sengit guna mempertahankan motor yang menjadi ladang penghidupannya tersebut dari tangan pelaku. Melihat korban terbangun dan memberikan perlawanan yang dapat mengundang perhatian warga sekitar, tersangka D langsung menjadi panik dan gelap mata. Guna membungkam perlawanan korban dan memuluskan niat jahatnya, tersangka D diduga kuat langsung melakukan tindakan kekerasan fisik secara brutal dan bertubi-tubi terhadap tubuh korban Agus Tejo. Hantaman dan serangan fisik yang membabi buta dari pelaku membuat korban akhirnya tumbang bersimbah darah dan mengembuskan napas terakhirnya di lokasi kejadian perkara. Setelah memastikan korban sudah tidak bergerak lagi, tersangka D dengan dingin langsung mengambil telepon seluler serta membawa kabur sepeda motor milik korban ke arah Jakarta Utara untuk disimpan sebelum dijual. Hingga saat ini, kasus dugaan pembunuhan bermotif biaya nikah yang mengorbankan pengemudi ojol di Kosambi ini masih berada dalam proses penyidikan, pendalaman, serta pemberkasan intensif oleh tim penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Polisi masih terus mengumpulkan barang bukti tambahan, mencocokkan jejak digital pelaku, serta memeriksa sejumlah saksi mata di sekitar TKP Villa Taman Bandara guna melengkapi berkas perkara agar kasus ini dapat segera dilimpahkan ke kejaksaan dan disidangkan di pengadilan. Atas perbuatan kejinya yang telah merenggut nyawa Agus Tejo dan merampas harta bendanya, tersangka D kini harus mengubur dalam-dalam impian indahnya untuk bersanding di pelaminan bersama sang calon istri. Alih-alih mengenakan pakaian pengantin di hari bahagianya, pemuda berinisial D ini kini harus rela mengenakan baju tahanan berwarna oranye di balik jeruji besi yang dingin. D terancam dijerat dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan subsidiar, pasal 365 ayat 3 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian, dengan ancaman pidana hukuman penjara maksimal 15 hingga 20 tahun, atau bahkan hukuman seumur hidup. Kasus ini menjadi alarm keras bagi masyarakat mengenai betapa berbahayanya tekanan ekonomi yang tidak disikapi dengan akal sehat, yang pada akhirnya justru menghancurkan masa depan diri sendiri serta merenggut nyawa orang lain secara tragis. Dunia maya kembali digemparkan oleh sebuah fenomena yang jamak terjadi pasca terungkapnya sebuah kasus kriminal yang keji. Perhatian publik tidak hanya tertuju pada jalurnya proses hukum di kantor kepolisian, melainkan juga bergeser ke ranah digital. Jagat media sosial mendadak riuh setelah warganet berhasil mengendus dan menemukan sebuah akun yang diduga kuat milik seorang tersangka pembunuhan sadis. Akun media sosial yang menjadi sorotan tajam ini disinyalir merupakan milik pria yang tega menghabisi nyawa seorang pengemudi ojek online atau ojol di kawasan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Banten. Begitu identitasnya terkuak ke publik, akun platform Facebook yang diduga milik tersangka langsung ramai diserbu, digeruduk, dan dibanjiri oleh ribuan komentar bernada kecaman dari warganet yang geram akan tindakan kejamnya.
Hal yang paling ironis dan menarik perhatian publik secara masif adalah fokus serbuan netizen pada unggahan-unggahan lama milik pelaku. Netizen berbondong-bondong menyoroti sebuah unggahan foto yang memperlihatkan potret kemesraan dirinya bersama dengan seorang perempuan muda. Perempuan dalam foto tersebut disebut-sebut dan diklaim oleh pelaku sebagai sosok calon istri yang akan segera dinikahinya dalam waktu dekat. Foto yang awalnya dipenuhi oleh doa dan harapan manis di masa lalu, kini dalam sekejap berubah drastis menjadi lembaran penuh caci maki, hujatan, dan ungkapan kekecewaan mendalam dari masyarakat yang tidak habis pikir bagaimana seorang pria yang sedang merencanakan masa depan pernikahan yang sakral justru tega melumuri tangannya dengan darah seorang pekerja keras yang mencari nafkah demi keluarga. Kasus kriminal yang memicu gelombang kemarahan publik ini bermula dari sebuah dugaan aksi pembunuhan berencana dan pencurian dengan kekerasan yang teramat memilukan. Korbannya adalah seorang pria paruh baya yang berprofesi sebagai pengemudi ojek online atau ojol bernama Agus Tejo. Kehidupan Agus Tejo sebagai seorang pejuang nafkah di jalanan harus berakhir secara tragis di kawasan perumahan Villa Taman Bandara, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Peristiwa berdarah tersebut dilaporkan pecah pada hari Minggu dini hari, 12 Juli 2026, di saat sebagian besar warga sedang terlelap tidur dan kondisi lingkungan sekitar tempat kejadian perkara sedang dalam keadaan sunyi senyap. Jika kita menilik lebih dalam mengenai kronologi dan detail peristiwa di lapangan, malam naas itu menjadi saksi bisu betapa kejamnya motif yang melandasi tindakan pelaku. Tersangka dalam kasus ini diidentifikasi oleh pihak kepolisian sebagai seorang pemuda berinisial D. Selain diduga kuat melakukan tindakan kekerasan ekstrim yang berujung pada hilangnya nyawa Agus Tejo, tersangka D juga dilaporkan melakukan aksi perampokan yang terencana. Usai memastikan bahwa tubuh pengemudi ojol tersebut sudah tidak berdaya dan tidak bernyawa lagi, tersangka D langsung mengambil alih dan membawa kabur barang-barang berharga milik korban yang berharga. Barang bukti yang dirampas meliputi 1 unit sepeda motor yang sehari-hari digunakan korban untuk mengais rezeki, serta 1 unit telepon seluler atau handphone milik korban. Setelah sukses melancarkan aksi kejamnya di Kosambi pada Minggu dini hari, tersangka D segera melarikan diri dari wilayah hukum Kabupaten Tangerang guna mengelabui kejaran petugas. Pelaku berusaha mencari tempat persembunyian yang dirasa aman di tengah padatnya wilayah ibu kota. Namun, pelarian tersangka D ternyata tidak berlangsung lama. Hanya berselang 2 hari setelah jasad Agus Tejo ditemukan dan dilaporkan kepada pihak berwajib, tim gabungan dari kepolisian berhasil mengendus keberadaan pelaku. Polisi berhasil melacak posisi persembunyian D yang ternyata berada di sebuah rumah kontrakan pada penduduk di kawasan perbatasan Jakarta Utara. Aparat kepolisian bergerak cepat melakukan pengepungan dan penangkapan terhadap D di lokasi persembunyiannya tersebut, tepatnya di kawasan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat atau Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto, memberikan konfirmasi resmi mengenai jalannya operasi penangkapan tersebut kepada awak media. Kombes Budi Hermanto memaparkan bahwa penangkapan terhadap tersangka D berhasil dieksekusi oleh tim Resmob pada hari Selasa dini hari, 14 Juli 2026, sekitar pukul 00.30 waktu Indonesia Barat. Operasi penangkapan berlangsung cepat tanpa perlawanan berarti dari pelaku yang terkejut melihat kedatangan petugas di tempat tidurnya. Kombes Budi Hermanto menjelaskan secara mendetail lokasi persis penangkapan tersebut. Tersangka D berhasil diamankan tanpa perlawanan di sebuah kamar kontrakan yang terletak di Jalan Bundaran Kamal, Kelurahan Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara. Dari lokasi penangkapan tersebut, petugas juga langsung melakukan penggeledahan guna mencari barang bukti berupa sepeda motor dan ponsel milik korban Agus Tejo yang sempat dibawa kabur. Berdasarkan hasil gelar perkara awal dan kecukupan alat bukti yang dikumpulkan dari TKP Kosambi maupun lokasi penangkapan,
pihak penyidik Polda Metro Jaya telah resmi menetapkan pria berinisial D ini sebagai tersangka utama. Ia dijerat dengan pasal berlapis, yakni perkara dugaan pembunuhan dan pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian. Pasca adanya rilis resmi dari pihak kepolisian mengenai penangkapan pria berinisial D tersebut, gelombang rasa penasaran publik tidak dapat dibendung lagi. Warganet yang bergerak bagaikan detektif digital langsung melakukan penelusuran mendalam di berbagai platform media sosial guna mencari tahu sosok asli dari pelaku D ini. Berdasarkan hasil penelusuran valid yang dilakukan oleh media tribunusbogor.com, sebuah akun Facebook dengan nama pengguna Rahmat Dimas 395 mendadak viral dan langsung diserbu oleh netizen. Akun tersebut diduga kuat merupakan akun pribadi milik tersangka D yang selama ini digunakannya untuk berinteraksi di dunia maya. Jika diperhatikan secara saksama, aktivitas di akun Facebook bernama Rahmat Dimas 395 tersebut sebenarnya sudah tergolong pasif. Unggahan terakhir yang dibuat oleh pemilik akun tersebut tercatat diunggah pada akhir tahun 2025 silam. Dalam unggahan pamungkasnya itu, terlihat sebuah foto yang menampilkan sosok D yang tampak tersenyum bersama dengan seorang perempuan muda yang dalam keterangan foto atau interaksinya disebut-sebut sebagai calon istrinya. Foto kebersamaan yang awalnya diniatkan untuk membagikan momen bahagia persiapan pernikahan tersebut, kini justru berubah menjadi lapak digital yang dipenuhi puluhan ribu komentar pedas, kutukan, dan caci maki dari warganet setelah identitas asli D sebagai pelaku pembunuhan berdarah terungkap ke publik secara luas. Di balik tindakan nekat dan sadis yang dilakukan oleh tersangka D, pihak penyidik kepolisian akhirnya berhasil mengorek keterangan krusial mengenai apa sebenarnya yang menjadi motif atau latar belakang utama di balik pembunuhan pengemudi ojol ini. Berdasarkan hasil pemeriksaan intensif di ruang penyidik Subditresmob di Treskrimum Polda Metro Jaya, terungkap sebuah alasan klasik namun berakhir dengan cara yang sangat kelam. Kanit V Subditresmob di Treskrimum Polda Metro Jaya, Kompol Arif Rizky Wicaksana, membeberkan bahwa tersangka D mengaku nekat melakukan aksi pencurian disertai pembunuhan tersebut karena dirinya sedang mengalami tekanan psikologis dan ekonomi yang sangat berat akibat memikirkan biaya pesta pernikahan yang kian mendesak. Tersangka D mengaku kepada penyidik bahwa dirinya merasa sangat bingung, terdesak, dan frustrasi karena harus mencari uang dalam jumlah besar dalam waktu singkat guna memenuhi segala kebutuhan dan biaya administrasi maupun pesta pernikahannya dengan sang kekasih. Di tengah kebuntuan pikiran dan tekanan finansial yang menghimpitnya tersebut, D memutuskan untuk berjalan kaki di sekitar kawasan Villa Taman Bandara Kosambi pada Minggu dini hari untuk mencari sasaran kejahatan secara acak. Pada saat itulah, pandangan mata tersangka D tertuju pada sosok korban, Agus Tejo, yang kebetulan sedang beristirahat dan tertidur lelap di atas sepeda motornya setelah lelah mencari penumpang seharian. Kompol Arif Rizky Wicaksana menjelaskan secara runtut detik-detik terjadinya benturan fisik di lapangan berdasarkan keterangan dari tersangka. Ketika D melihat korban sedang tertidur dan situasi di sekitar lokasi dirasa aman serta sepi, niat jahat pelaku langsung muncul untuk menguasai harta benda korban. D secara perlahan mendekati motor korban dan berusaha untuk mengambil serta menyalakan sepeda motor tersebut secara diam-diam. Namun nahas, saat proses pencurian itu sedang berlangsung, korban Agus Tejo tiba-tiba terbangun dari tidurnya akibat adanya guncangan pada kendaraannya. Sadar bahwa dirinya sedang menjadi korban pencurian, korban Agus Tejo langsung memberikan perlawanan fisik yang sengit guna mempertahankan motor yang menjadi ladang penghidupannya tersebut dari tangan pelaku. Melihat korban terbangun dan memberikan perlawanan yang dapat mengundang perhatian warga sekitar, tersangka D langsung menjadi panik dan gelap mata. Guna membungkam perlawanan korban dan memuluskan niat jahatnya, tersangka D diduga kuat langsung melakukan tindakan kekerasan fisik secara brutal dan bertubi-tubi terhadap tubuh korban Agus Tejo. Hantaman dan serangan fisik yang membabi buta dari pelaku membuat korban akhirnya tumbang bersimbah darah
dan mengembuskan napas terakhirnya di lokasi kejadian perkara. Setelah memastikan korban sudah tidak bergerak lagi, tersangka D dengan dingin langsung mengambil telepon seluler serta membawa kabur sepeda motor milik korban ke arah Jakarta Utara untuk disimpan sebelum dijual. Hingga saat ini, kasus dugaan pembunuhan bermotif biaya nikah yang mengorbankan pengemudi ojol di Kosambi ini masih berada dalam proses penyidikan, pendalaman, serta pemberkasan intensif oleh tim penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Polisi masih terus mengumpulkan barang bukti tambahan, mencocokkan jejak digital pelaku, serta memeriksa sejumlah saksi mata di sekitar TKP Villa Taman Bandara guna melengkapi berkas perkara agar kasus ini dapat segera dilimpahkan ke kejaksaan dan disidangkan di pengadilan. Atas perbuatan kejinya yang telah merenggut nyawa Agus Tejo dan merampas harta bendanya, tersangka D kini harus mengubur dalam-dalam impian indahnya untuk bersanding di pelaminan bersama sang calon istri. Alih-alih mengenakan pakaian pengantin di hari bahagianya, pemuda berinisial D ini kini harus rela mengenakan baju tahanan berwarna oranye di balik jeruji besi yang dingin. D terancam dijerat dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan subsidiar, pasal 365 ayat 3 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian, dengan ancaman pidana hukuman penjara maksimal 15 hingga 20 tahun, atau bahkan hukuman seumur hidup. Kasus ini menjadi alarm keras bagi masyarakat mengenai betapa berbahayanya tekanan ekonomi yang tidak disikapi dengan akal sehat, yang pada akhirnya justru menghancurkan masa depan diri sendiri serta merenggut nyawa orang lain secara tragis. Dunia maya kembali digemparkan oleh sebuah fenomena yang jamak terjadi pasca terungkapnya sebuah kasus kriminal yang keji. Perhatian publik tidak hanya tertuju pada jalurnya proses hukum di kantor kepolisian, melainkan juga bergeser ke ranah digital. Jagat media sosial mendadak riuh setelah warganet berhasil mengendus dan menemukan sebuah akun yang diduga kuat milik seorang tersangka pembunuhan sadis. Akun media sosial yang menjadi sorotan tajam ini disinyalir merupakan milik pria yang tega menghabisi nyawa seorang pengemudi ojek online atau ojol di kawasan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Banten. Begitu identitasnya terkuak ke publik, akun platform Facebook yang diduga milik tersangka langsung ramai diserbu, digeruduk, dan dibanjiri oleh ribuan komentar bernada kecaman dari warganet yang geram akan tindakan kejamnya. Hal yang paling ironis dan menarik perhatian publik secara masif adalah fokus serbuan netizen pada unggahan-unggahan lama milik pelaku. Netizen berbondong-bondong menyoroti sebuah unggahan foto yang memperlihatkan potret kemesraan dirinya bersama dengan seorang perempuan muda. Perempuan dalam foto tersebut disebut-sebut dan diklaim oleh pelaku sebagai sosok calon istri yang akan segera dinikahinya dalam waktu dekat. Foto yang awalnya dipenuhi oleh doa dan harapan manis di masa lalu, kini dalam sekejap berubah drastis menjadi lembaran penuh caci maki, hujatan, dan ungkapan kekecewaan mendalam dari masyarakat yang tidak habis pikir bagaimana seorang pria yang sedang merencanakan masa depan pernikahan yang sakral justru tega melumuri tangannya dengan darah seorang pekerja keras yang mencari nafkah demi keluarga. Kasus kriminal yang memicu gelombang kemarahan publik ini bermula dari sebuah dugaan aksi pembunuhan berencana dan pencurian dengan kekerasan yang teramat memilukan. Korbannya adalah seorang pria paruh baya yang berprofesi sebagai pengemudi ojek online atau ojol bernama Agus Tejo. Kehidupan Agus Tejo sebagai seorang pejuang nafkah di jalanan harus berakhir secara tragis di kawasan perumahan Villa Taman Bandara, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Peristiwa berdarah tersebut dilaporkan pecah pada hari Minggu dini hari, 12 Juli 2026, di saat sebagian besar warga sedang terlelap tidur dan kondisi lingkungan sekitar tempat kejadian perkara sedang dalam keadaan sunyi senyap. Jika kita menilik lebih dalam mengenai kronologi dan detail peristiwa di lapangan, malam naas itu menjadi saksi bisu betapa kejamnya motif yang melandasi tindakan pelaku. Tersangka dalam kasus ini diidentifikasi oleh pihak kepolisian sebagai seorang pemuda berinisial D.
Selain diduga kuat melakukan tindakan kekerasan ekstrim yang berujung pada hilangnya nyawa Agus Tejo, tersangka D juga dilaporkan melakukan aksi perampokan yang terencana. Usai memastikan bahwa tubuh pengemudi ojol tersebut sudah tidak berdaya dan tidak bernyawa lagi, tersangka D langsung mengambil alih dan membawa kabur barang-barang berharga milik korban yang berharga. Barang bukti yang dirampas meliputi 1 unit sepeda motor yang sehari-hari digunakan korban untuk mengais rezeki, serta 1 unit telepon seluler atau handphone milik korban. Setelah sukses melancarkan aksi kejamnya di Kosambi pada Minggu dini hari, tersangka D segera melarikan diri dari wilayah hukum Kabupaten Tangerang guna mengelabui kejaran petugas. Pelaku berusaha mencari tempat persembunyian yang dirasa aman di tengah padatnya wilayah ibu kota. Namun, pelarian tersangka D ternyata tidak berlangsung lama. Hanya berselang 2 hari setelah jasad Agus Tejo ditemukan dan dilaporkan kepada pihak berwajib, tim gabungan dari kepolisian berhasil mengendus keberadaan pelaku. Polisi berhasil melacak posisi persembunyian D yang ternyata berada di sebuah rumah kontrakan pada penduduk di kawasan perbatasan Jakarta Utara. Aparat kepolisian bergerak cepat melakukan pengepungan dan penangkapan terhadap D di lokasi persembunyiannya tersebut, tepatnya di kawasan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat atau Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto, memberikan konfirmasi resmi mengenai jalannya operasi penangkapan tersebut kepada awak media. Kombes Budi Hermanto memaparkan bahwa penangkapan terhadap tersangka D berhasil dieksekusi oleh tim Resmo pada hari Selasa dini hari, 14 Juli 2026, sekitar pukul 00.30 waktu Indonesia Barat. Operasi penangkapan berlangsung cepat tanpa perlawanan berarti dari pelaku yang terkejut melihat kedatangan petugas di tempat tidurnya. Kombes Budi Hermanto menjelaskan secara mendetail lokasi persis penangkapan tersebut. Tersangka D berhasil diamankan tanpa perlawanan di sebuah kamar kontrakan yang terletak di Jalan Bundaran Kamal, Kelurahan Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara. Dari lokasi penangkapan tersebut, petugas juga langsung melakukan penggeledahan guna mencari barang bukti berupa sepeda motor dan ponsel milik korban Agus Tejo yang sempat dibawa kabur. Berdasarkan hasil gelar perkara awal dan kecukupan alat bukti yang dikumpulkan dari TKP Kosambi maupun lokasi penangkapan, pihak penyidik Polda Metro Jaya telah resmi menetapkan pria berinisial D ini sebagai tersangka utama. Ia dijerat dengan pasal berlapis, yakni perkara dugaan pembunuhan dan pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian. Pasca adanya rilis resmi dari pihak kepolisian mengenai penangkapan pria berinisial D tersebut, gelombang rasa penasaran publik tidak dapat dibendung lagi. Warganet yang bergerak bagaikan detektif digital langsung melakukan penelusuran mendalam di berbagai platform media sosial guna mencari tahu sosok asli dari pelaku D ini. Berdasarkan hasil penelusuran valid yang dilakukan oleh media tribunusbogor.com, sebuah akun Facebook dengan nama pengguna Rahmat Dimas 395 mendadak viral dan langsung diserbu oleh netizen. Akun tersebut diduga kuat merupakan akun pribadi milik tersangka D yang selama ini digunakannya untuk berinteraksi di dunia maya. Jika diperhatikan secara saksama, aktivitas di akun Facebook bernama Rahmat Dimas 395 tersebut sebenarnya sudah tergolong pasif. Unggahan terakhir yang dibuat oleh pemilik akun tersebut tercatat diunggah pada akhir tahun 2025 silam. Dalam unggahan pamungkasnya itu, terlihat sebuah foto yang menampilkan sosok D yang tampak tersenyum bersama dengan seorang perempuan muda yang dalam keterangan foto atau interaksinya disebut-sebut sebagai calon istrinya. Foto kebersamaan yang awalnya diniatkan untuk membagikan momen bahagia persiapan pernikahan tersebut, kini justru berubah menjadi lapak digital yang dipenuhi puluhan ribu komentar pedas, kutukan, dan caci maki dari warganet setelah identitas asli D sebagai pelaku pembunuhan berdarah terungkap ke publik secara luas. Di balik tindakan nekat dan sadis yang dilakukan oleh tersangka D,
pihak penyidik kepolisian akhirnya berhasil mengorek keterangan krusial mengenai apa sebenarnya yang menjadi motif atau latar belakang utama di balik pembunuhan pengemudi ojol ini. Berdasarkan hasil pemeriksaan intensif di ruang penyidik Subditresmob di Treskrimum Polda Metro Jaya, terungkap sebuah alasan klasik namun berakhir dengan cara yang sangat kelam. Kanit V Subditresmob di Treskrimum Polda Metro Jaya, Kompol Arif Rizky Wicaksana, membeberkan bahwa tersangka D mengaku nekat melakukan aksi pencurian disertai pembunuhan tersebut karena dirinya sedang mengalami tekanan psikologis dan ekonomi yang sangat berat akibat memikirkan biaya pesta pernikahan yang kian mendesak. Tersangka D mengaku kepada penyidik bahwa dirinya merasa sangat bingung, terdesak, dan frustrasi karena harus mencari uang dalam jumlah besar dalam waktu singkat guna memenuhi segala kebutuhan dan biaya administrasi maupun pesta pernikahannya dengan sang kekasih. Di tengah kebuntuan pikiran dan tekanan finansial yang menghimpitnya tersebut, D memutuskan untuk berjalan kaki di sekitar kawasan Villa Taman Bandara Kosambi pada Minggu dini hari untuk mencari sasaran kejahatan secara acak. Pada saat itulah, pandangan mata tersangka D tertuju pada sosok korban, Agus Tejo, yang kebetulan sedang beristirahat dan tertidur lelap di atas sepeda motornya setelah lelah mencari penumpang seharian. Kompol Arif Rizky Wicaksana menjelaskan secara runtut detik-detik terjadinya benturan fisik di lapangan berdasarkan keterangan dari tersangka. Ketika D melihat korban sedang tertidur dan situasi di sekitar lokasi dirasa aman serta sepi, niat jahat pelaku langsung muncul untuk menguasai harta benda korban. D secara perlahan mendekati motor korban dan berusaha untuk mengambil serta menyalakan sepeda motor tersebut secara diam-diam. Namun nahas, saat proses pencurian itu sedang berlangsung, korban Agus Tejo tiba-tiba terbangun dari tidurnya akibat adanya guncangan pada kendaraannya. Sadar bahwa dirinya sedang menjadi korban pencurian, korban Agus Tejo langsung memberikan perlawanan fisik yang sengit guna mempertahankan motor yang menjadi ladang penghidupannya tersebut dari tangan pelaku. Melihat korban terbangun dan memberikan perlawanan yang dapat mengundang perhatian warga sekitar, tersangka D langsung menjadi panik dan gelap mata. Guna membungkam perlawanan korban dan memuluskan niat jahatnya, tersangka D diduga kuat langsung melakukan tindakan kekerasan fisik secara brutal dan bertubi-tubi terhadap tubuh korban Agus Tejo. Hantaman dan serangan fisik yang membabi buta dari pelaku membuat korban akhirnya tumbang bersimbah darah dan mengembuskan napas terakhirnya di lokasi kejadian perkara. Setelah memastikan korban sudah tidak bergerak lagi, tersangka D dengan dingin langsung mengambil telepon seluler serta membawa kabur sepeda motor milik korban ke arah Jakarta Utara untuk disimpan sebelum dijual. Hingga saat ini, kasus dugaan pembunuhan bermotif biaya nikah yang mengorbankan pengemudi ojol di Kosambi ini masih berada dalam proses penyidikan, pendalaman, serta pemberkasan intensif oleh tim penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Polisi masih terus mengumpulkan barang bukti tambahan, mencocokkan jejak digital pelaku, serta memeriksa sejumlah saksi mata di sekitar TKP Villa Taman Bandara guna melengkapi berkas perkara agar kasus ini dapat segera dilimpahkan ke kejaksaan dan disidangkan di pengadilan. Atas perbuatan kejinya yang telah merenggut nyawa Agus Tejo dan merampas harta bendanya, tersangka D kini harus mengubur dalam-dalam impian indahnya untuk bersanding di pelaminan bersama sang calon istri. Alih-alih mengenakan pakaian pengantin di hari bahagianya, pemuda berinisial D ini kini harus rela mengenakan baju tahanan berwarna oranye di balik jeruji besi yang dingin. D terancam dijerat dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan subsidiar pasal 365 ayat 3 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian, dengan ancaman pidana hukuman penjara maksimal 15 hingga 20 tahun, atau bahkan hukuman seumur hidup. Kasus ini menjadi alarm keras bagi masyarakat mengenai betapa berbahayanya tekanan ekonomi yang tidak disikapi dengan akal sehat, yang pada akhirnya justru menghancurkan masa depan diri sendiri serta merenggut nyawa orang lain secara tragis.
Dunia maya kembali digemparkan oleh sebuah fenomena yang jamak terjadi pasca terungkapnya sebuah kasus kriminal yang keji. Perhatian publik tidak hanya tertuju pada jalurnya proses hukum di kantor kepolisian, melainkan juga bergeser ke ranah digital. Jagat media sosial mendadak riuh setelah warganet berhasil mengendus dan menemukan sebuah akun yang diduga kuat milik seorang tersangka pembunuhan sadis. Akun media sosial yang menjadi sorotan tajam ini disinyalir merupakan milik pria yang tega menghabisi nyawa seorang pengemudi ojek online atau ojol di kawasan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Banten. Begitu identitasnya terkuak ke publik, akun platform Facebook yang diduga milik tersangka langsung ramai diserbu, digeruduk, dan dibanjiri oleh ribuan komentar bernada kecaman dari warganet yang geram akan tindakan kejamnya. Hal yang paling ironis dan menarik perhatian publik secara masif adalah fokus serbuan netizen pada unggahan-unggahan lama milik pelaku. Netizen berbondong-bondong menyoroti sebuah unggahan foto yang memperlihatkan potret kemesraan dirinya bersama dengan seorang perempuan muda. Perempuan dalam foto tersebut disebut-sebut dan diklaim oleh pelaku sebagai sosok calon istri yang akan segera dinikahinya dalam waktu dekat. Foto yang awalnya dipenuhi oleh doa dan harapan manis di masa lalu, kini dalam sekejap berubah drastis menjadi lembaran penuh caci maki, hujatan, dan ungkapan kekecewaan mendalam dari masyarakat yang tidak habis pikir bagaimana seorang pria yang sedang merencanakan masa depan pernikahan yang sakral, justru tega melumuri tangannya dengan darah seorang pekerja keras yang mencari nafkah demi keluarga. Kasus kriminal yang memicu gelombang kemarahan publik ini bermula dari sebuah dugaan aksi pembunuhan berencana dan pencurian dengan kekerasan yang teramat memilukan. Korbannya adalah seorang pria paruh baya yang berprofesi sebagai pengemudi ojek online atau ojol bernama Agus Tejo. Kehidupan Agus Tejo sebagai seorang pejuang nafkah di jalanan harus berakhir secara tragis di kawasan perumahan Villa Taman Bandara, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Peristiwa berdarah tersebut dilaporkan pecah pada hari Minggu dini hari, 12 Juli 2026, di saat sebagian besar warga sedang terlelap tidur dan kondisi lingkungan sekitar tempat kejadian perkara sedang dalam keadaan sunyi senyap. Jika kita menilik lebih dalam mengenai kronologi dan detail peristiwa di lapangan, malam naas itu menjadi saksi bisu betapa kejamnya motif yang melandasi tindakan pelaku. Tersangka dalam kasus ini diidentifikasi oleh pihak kepolisian sebagai seorang pemuda berinisial D. Selain diduga kuat melakukan tindakan kekerasan ekstrim yang berujung pada hilangnya nyawa Agus Tejo, tersangka D juga dilaporkan melakukan aksi perampokan yang terencana. Usai memastikan bahwa tubuh pengemudi ojol tersebut sudah tidak berdaya dan tidak bernyawa lagi, tersangka D langsung mengambil alih dan membawa kabur barang-barang berharga milik korban yang berharga. Barang bukti yang dirampas meliputi 1 unit sepeda motor yang sehari-hari digunakan korban untuk mengais rezeki, serta 1 unit telepon seluler atau handphone milik korban. Setelah sukses melancarkan aksi kejamnya di Kosambi pada Minggu dini hari, tersangka D segera melarikan diri dari wilayah hukum Kabupaten Tangerang guna mengelabui kejaran petugas. Pelaku berusaha mencari tempat persembunyian yang dirasa aman di tengah padatnya wilayah ibu kota. Namun, pelarian tersangka D ternyata tidak berlangsung lama. Hanya berselang 2 hari setelah jasad Agus Tejo ditemukan dan dilaporkan kepada pihak berwajib, tim gabungan dari kepolisian berhasil mengendus keberadaan pelaku. Polisi berhasil melacak posisi persembunyian D yang ternyata berada di sebuah rumah kontrakan pada penduduk di kawasan perbatasan Jakarta Utara. Aparat kepolisian bergerak cepat melakukan pengepungan dan penangkapan terhadap D di lokasi persembunyiannya tersebut, tepatnya di kawasan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat atau Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto, memberikan konfirmasi resmi mengenai jalannya operasi penangkapan tersebut kepada awak media. Kombes Budi Hermanto memaparkan bahwa penangkapan terhadap tersangka D berhasil dieksekusi oleh tim Resmo pada hari Selasa dini hari,
14 Juli 2026, sekitar pukul 00.30 waktu Indonesia Barat. Operasi penangkapan berlangsung cepat tanpa perlawanan berarti dari pelaku yang terkejut melihat kedatangan petugas di tempat tidurnya. Kombes Budi Hermanto menjelaskan secara mendetail lokasi persis penangkapan tersebut. Tersangka D berhasil diamankan tanpa perlawanan di sebuah kamar kontrakan yang terletak di Jalan Bundaran Kamal, Kelurahan Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara. Dari lokasi penangkapan tersebut, petugas juga langsung melakukan penggeledahan guna mencari barang bukti berupa sepeda motor dan ponsel milik korban Agus Tejo yang sempat dibawa kabur. Berdasarkan hasil gelar perkara awal dan kecukupan alat bukti yang dikumpulkan dari TKP Kosambi maupun lokasi penangkapan, pihak penyidik Polda Metro Jaya telah resmi menetapkan pria berinisial D ini sebagai tersangka utama. Ia dijerat dengan pasal berlapis, yakni perkara dugaan pembunuhan dan pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian. Pasca adanya rilis resmi dari pihak kepolisian mengenai penangkapan pria berinisial D tersebut, gelombang rasa penasaran publik tidak dapat dibendung lagi. Warganet yang bergerak bagaikan detektif digital langsung melakukan penelusuran mendalam di berbagai platform media sosial guna mencari tahu sosok asli dari pelaku D ini. Berdasarkan hasil penelusuran valid yang dilakukan oleh media tribunusbogor.com, sebuah akun Facebook dengan nama pengguna Rahmat Dimas 395 mendadak viral dan langsung diserbu oleh netizen. Akun tersebut diduga kuat merupakan akun pribadi milik tersangka D yang selama ini digunakannya untuk berinteraksi di dunia maya. Jika diperhatikan secara saksama, aktivitas di akun Facebook bernama Rahmat Dimas 395 tersebut sebenarnya sudah tergolong pasif. Unggahan terakhir yang dibuat oleh pemilik akun tersebut tercatat diunggah pada akhir tahun 2025 silam. Dalam unggahan pamungkasnya itu, terlihat sebuah foto yang menampilkan sosok D yang tampak tersenyum bersama dengan seorang perempuan muda yang dalam keterangan foto atau interaksinya disebut-sebut sebagai calon istrinya. Foto kebersamaan yang awalnya diniatkan untuk membagikan momen bahagia persiapan pernikahan tersebut, kini justru berubah menjadi lapak digital yang dipenuhi puluhan ribu komentar pedas, kutukan, dan caci maki dari warganet setelah identitas asli D sebagai pelaku pembunuhan berdarah terungkap ke publik secara luas. Di balik tindakan nekat dan sadis yang dilakukan oleh tersangka D, pihak penyidik kepolisian akhirnya berhasil mengorek keterangan krusial mengenai apa sebenarnya yang menjadi motif atau latar belakang utama di balik pembunuhan pengemudi ojol ini. Berdasarkan hasil pemeriksaan intensif di ruang penyidik Subditresmob di Treskrimum Polda Metro Jaya, terungkap sebuah alasan klasik namun berakhir dengan cara yang sangat kelam. Kanit V Subditresmob di Treskrimum Polda Metro Jaya, Kompol Arif Rizky Wicaksana, membeberkan bahwa tersangka D mengaku nekat melakukan aksi pencurian disertai pembunuhan tersebut karena dirinya sedang mengalami tekanan psikologis dan ekonomi yang sangat berat akibat memikirkan biaya pesta pernikahan yang kian mendesak. Tersangka D mengaku kepada penyidik bahwa dirinya merasa sangat bingung, terdesak, dan frustrasi karena harus mencari uang dalam jumlah besar dalam waktu singkat guna memenuhi segala kebutuhan dan biaya administrasi maupun pesta pernikahannya dengan sang kekasih. Di tengah kebuntuan pikiran dan tekanan finansial yang menghimpitnya tersebut, D memutuskan untuk berjalan kaki di sekitar kawasan Villa Taman Bandara Kosambi pada Minggu dini hari untuk mencari sasaran kejahatan secara acak. Pada saat itulah, pandangan mata tersangka D tertuju pada sosok korban, Agus Tejo, yang kebetulan sedang beristirahat dan tertidur lelap di atas sepeda motornya setelah lelah mencari penumpang seharian. Kompol Arif Rizky Wicaksana menjelaskan secara runtut detik-detik terjadinya benturan fisik di lapangan berdasarkan keterangan dari tersangka. Ketika D melihat korban sedang tertidur dan situasi di sekitar lokasi dirasa aman serta sepi, niat jahat pelaku langsung muncul untuk menguasai harta benda korban. D secara perlahan mendekati motor korban dan berusaha untuk mengambil serta menyalakan sepeda motor tersebut secara diam-diam. Namun nahas,
Saat proses pencurian itu sedang berlangsung, korban Agus Tejo tiba-tiba terbangun dari tidurnya akibat adanya guncangan pada kendaraannya. Sadar bahwa dirinya sedang menjadi korban pencurian, korban Agus Tejo langsung memberikan perlawanan fisik yang sengit guna mempertahankan motor yang menjadi ladang penghidupannya tersebut dari tangan pelaku. Melihat korban terbangun dan memberikan perlawanan yang dapat mengundang perhatian warga sekitar, tersangka D langsung menjadi panik dan gelap mata. Guna membungkam perlawanan korban dan memuluskan niat jahatnya, tersangka D diduga kuat langsung melakukan tindakan kekerasan fisik secara brutal dan bertubi-tubi terhadap tubuh korban Agus Tejo. Hantaman dan serangan fisik yang membabi buta dari pelaku membuat korban akhirnya tumbang bersimbah darah dan mengembuskan napas terakhirnya di lokasi kejadian perkara. Setelah memastikan korban sudah tidak bergerak lagi, tersangka D dengan dingin langsung mengambil telepon seluler serta membawa kabur sepeda motor milik korban ke arah Jakarta Utara untuk disimpan sebelum dijual. Hingga saat ini, kasus dugaan pembunuhan bermotif biaya nikah yang mengorbankan pengemudi ojol di Kosambi ini masih berada dalam proses penyidikan, pendalaman, serta pemberkasan intensif oleh tim penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Polisi masih terus mengumpulkan barang bukti tambahan, mencocokkan jejak digital pelaku, serta memeriksa sejumlah saksi mata di sekitar TKP Villa Taman Bandara guna melengkapi berkas perkara agar kasus ini dapat segera dilimpahkan ke kejaksaan dan disidangkan di pengadilan. Atas perbuatan kejinya yang telah merenggut nyawa Agus Tejo dan merampas harta bendanya, tersangka D kini harus mengubur dalam-dalam impian indahnya untuk bersanding di pelaminan bersama sang calon istri. Alih-alih mengenakan pakaian pengantin di hari bahagianya, pemuda berinisial D ini kini harus rela mengenakan baju tahanan berwarna oranye di balik jeruji besi yang dingin. D terancam dijerat dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan subsidiar, pasal 365 ayat 3 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian, dengan ancaman pidana hukuman penjara maksimal 15 hingga 20 tahun, atau bahkan hukuman seumur hidup. Kasus ini menjadi alarm keras bagi masyarakat mengenai betapa berbahayanya tekanan ekonomi yang tidak disikapi dengan akal sehat, yang pada akhirnya justru menghancurkan masa depan diri sendiri serta merenggut nyawa orang lain secara tragis. Dunia maya kembali digemparkan oleh sebuah fenomena yang jamak terjadi pasca terungkapnya sebuah kasus kriminal yang keji. Perhatian publik tidak hanya tertuju pada jalurnya proses hukum di kantor kepolisian, melainkan juga bergeser ke ranah digital. Jagat media sosial mendadak riuh setelah warganet berhasil mengendus dan menemukan sebuah akun yang diduga kuat milik seorang tersangka pembunuhan sadis. Akun media sosial yang menjadi sorotan tajam ini disinyalir merupakan milik pria yang tega menghabisi nyawa seorang pengemudi ojek online atau ojol di kawasan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Banten. Begitu identitasnya terkuak ke publik, akun platform Facebook yang diduga milik tersangka langsung ramai diserbu, digeruduk, dan dibanjiri oleh ribuan komentar bernada kecaman dari warganet yang geram akan tindakan kejamnya. Hal yang paling ironis dan menarik perhatian publik secara masif adalah fokus serbuan netizen pada unggahan-unggahan lama milik pelaku. Netizen berbondong-bondong menyoroti sebuah unggahan foto yang memperlihatkan potret kemesraan dirinya bersama dengan seorang perempuan muda. Perempuan dalam foto tersebut disebut-sebut dan diklaim oleh pelaku sebagai sosok calon istri yang akan segera dinikahinya dalam waktu dekat. Foto yang awalnya dipenuhi oleh doa dan harapan manis di masa lalu, kini dalam sekejap berubah drastis menjadi lembaran penuh caci maki, hujatan, dan ungkapan kekecewaan mendalam dari masyarakat yang tidak habis pikir bagaimana seorang pria yang sedang merencanakan masa depan pernikahan yang sakral, justru tega melumuri tangannya dengan darah seorang pekerja keras yang mencari nafkah demi keluarga. Kasus kriminal yang memicu gelombang kemarahan publik ini bermula dari sebuah dugaan aksi pembunuhan berencana dan pencurian dengan kekerasan yang teramat memilukan.
Korbannya adalah seorang pria paruh baya yang berprofesi sebagai pengemudi ojek online atau ojol bernama Agus Tejo. Kehidupan Agus Tejo sebagai seorang pejuang nafkah di jalanan harus berakhir secara tragis di kawasan perumahan Villa Taman Bandara, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Peristiwa berdarah tersebut dilaporkan pecah pada hari Minggu dini hari, 12 Juli 2026, di saat sebagian besar warga sedang terlelap tidur dan kondisi lingkungan sekitar tempat kejadian perkara sedang dalam keadaan sunyi senyap. Jika kita menilik lebih dalam mengenai kronologi dan detail peristiwa di lapangan, malam naas itu menjadi saksi bisu betapa kejamnya motif yang melandasi tindakan pelaku. Tersangka dalam kasus ini diidentifikasi oleh pihak kepolisian sebagai seorang pemuda berinisial D. Selain diduga kuat melakukan tindakan kekerasan ekstrim yang berujung pada hilangnya nyawa Agus Tejo, tersangka D juga dilaporkan melakukan aksi perampokan yang terencana. Usai memastikan bahwa tubuh pengemudi ojol tersebut sudah tidak berdaya dan tidak bernyawa lagi, tersangka D langsung mengambil alih dan membawa kabur barang-barang berharga milik korban yang berharga. Barang bukti yang dirampas meliputi 1 unit sepeda motor yang sehari-hari digunakan korban untuk mengais rezeki, serta 1 unit telepon seluler atau handphone milik korban. Setelah sukses melancarkan aksi kejamnya di Kosambi pada Minggu dini hari, tersangka D segera melarikan diri dari wilayah hukum Kabupaten Tangerang guna mengelabui kejaran petugas. Pelaku berusaha mencari tempat persembunyian yang dirasa aman di tengah padatnya wilayah ibu kota. Namun, pelarian tersangka D ternyata tidak berlangsung lama. Hanya berselang 2 hari setelah jasad Agus Tejo ditemukan dan dilaporkan kepada pihak berwajib, tim gabungan dari kepolisian berhasil mengendus keberadaan pelaku. Polisi berhasil melacak posisi persembunyian D yang ternyata berada di sebuah rumah kontrakan pada penduduk di kawasan perbatasan Jakarta Utara. Aparat kepolisian bergerak cepat melakukan pengepungan dan penangkapan terhadap D di lokasi persembunyiannya tersebut, tepatnya di kawasan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat atau Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto, memberikan konfirmasi resmi mengenai jalannya operasi penangkapan tersebut kepada awak media. Kombes Budi Hermanto memaparkan bahwa penangkapan terhadap tersangka D berhasil dieksekusi oleh tim Resmo pada hari Selasa dini hari, 14 Juli 2026, sekitar pukul 00.30 waktu Indonesia Barat. Operasi penangkapan berlangsung cepat tanpa perlawanan berarti dari pelaku yang terkejut melihat kedatangan petugas di tempat tidurnya. Kombes Budi Hermanto menjelaskan secara mendetail lokasi persis penangkapan tersebut. Tersangka D berhasil diamankan tanpa perlawanan di sebuah kamar kontrakan yang terletak di Jalan Bundaran Kamal, Kelurahan Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara. Dari lokasi penangkapan tersebut, petugas juga langsung melakukan penggeledahan guna mencari barang bukti berupa sepeda motor dan ponsel milik korban Agus Tejo yang sempat dibawa kabur. Berdasarkan hasil gelar perkara awal dan kecukupan alat bukti yang dikumpulkan dari TKP Kosambi maupun lokasi penangkapan, pihak penyidik Polda Metro Jaya telah resmi menetapkan pria berinisial D ini sebagai tersangka utama. Ia dijerat dengan pasal berlapis, yakni perkara dugaan pembunuhan dan pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian. Pasca adanya rilis resmi dari pihak kepolisian mengenai penangkapan pria berinisial D tersebut, gelombang rasa penasaran publik tidak dapat dibendung lagi. Warganet yang bergerak bagaikan detektif digital langsung melakukan penelusuran mendalam di berbagai platform media sosial guna mencari tahu sosok asli dari pelaku D ini. Berdasarkan hasil penelusuran valid yang dilakukan oleh media tribunusbogor.com, sebuah akun Facebook dengan nama pengguna Rahmat Dimas 395 mendadak viral dan langsung diserbu oleh netizen. Akun tersebut diduga kuat merupakan akun pribadi milik tersangka D yang selama ini digunakannya untuk berinteraksi di dunia maya. Jika diperhatikan secara saksama, aktivitas di akun Facebook bernama Rahmat Dimas
395 tersebut sebenarnya sudah tergolong pasif. Unggahan terakhir yang dibuat oleh pemilik akun tersebut tercatat diunggah pada akhir tahun 2025 silam. Dalam unggahan pamungkasnya itu, terlihat sebuah foto yang menampilkan sosok D yang tampak tersenyum bersama dengan seorang perempuan muda yang dalam keterangan foto atau interaksinya disebut-sebut sebagai calon istrinya. Foto kebersamaan yang awalnya diniatkan untuk membagikan momen bahagia persiapan pernikahan tersebut, kini justru berubah menjadi lapak digital yang dipenuhi puluhan ribu komentar pedas, kutukan, dan caci maki dari warganet setelah identitas asli D sebagai pelaku pembunuhan berdarah terungkap ke publik secara luas. Di balik tindakan nekat dan sadis yang dilakukan oleh tersangka D, pihak penyidik kepolisian akhirnya berhasil mengorek keterangan krusial mengenai apa sebenarnya yang menjadi motif atau latar belakang utama di balik pembunuhan pengemudi ojol ini. Berdasarkan hasil pemeriksaan intensif di ruang penyidik Subditresmob di Treskrimum Polda Metro Jaya, terungkap sebuah alasan klasik namun berakhir dengan cara yang sangat kelam. Kanit V Subditresmob di Treskrimum Polda Metro Jaya, Kompol Arif Rizky Wicaksana, membeberkan bahwa tersangka D mengaku nekat melakukan aksi pencurian disertai pembunuhan tersebut karena dirinya sedang mengalami tekanan psikologis dan ekonomi yang sangat berat akibat memikirkan biaya pesta pernikahan yang kian mendesak. Tersangka D mengaku kepada penyidik bahwa dirinya merasa sangat bingung, terdesak, dan frustrasi karena harus mencari uang dalam jumlah besar dalam waktu singkat guna memenuhi segala kebutuhan dan biaya administrasi maupun pesta pernikahannya dengan sang kekasih. Di tengah kebuntuan pikiran dan tekanan finansial yang menghimpitnya tersebut, D memutuskan untuk berjalan kaki di sekitar kawasan Villa Taman Bandara Kosambi pada Minggu dini hari untuk mencari sasaran kejahatan secara acak. Pada saat itulah, pandangan mata tersangka D tertuju pada sosok korban, Agus Tejo, yang kebetulan sedang beristirahat dan tertidur lelap di atas sepeda motornya setelah lelah mencari penumpang seharian. Kompol Arif Rizky Wicaksana menjelaskan secara runtut detik-detik terjadinya benturan fisik di lapangan berdasarkan keterangan dari tersangka. Ketika D melihat korban sedang tertidur dan situasi di sekitar lokasi dirasa aman serta sepi, niat jahat pelaku langsung muncul untuk menguasai harta benda korban. D secara perlahan mendekati motor korban dan berusaha untuk mengambil serta menyalakan sepeda motor tersebut secara diam-diam. Namun nahas, saat proses pencurian itu sedang berlangsung, korban Agus Tejo tiba-tiba terbangun dari tidurnya akibat adanya guncangan pada kendaraannya. Sadar bahwa dirinya sedang menjadi korban pencurian, korban Agus Tejo langsung memberikan perlawanan fisik yang sengit guna mempertahankan motor yang menjadi ladang penghidupannya tersebut dari tangan pelaku. Melihat korban terbangun dan memberikan perlawanan yang dapat mengundang perhatian warga sekitar, tersangka D langsung menjadi panik dan gelap mata. Guna membungkam perlawanan korban dan memuluskan niat jahatnya, tersangka D diduga kuat langsung melakukan tindakan kekerasan fisik secara brutal dan bertubi-tubi terhadap tubuh korban Agus Tejo. Hantaman dan serangan fisik yang membabi buta dari pelaku membuat korban akhirnya tumbang bersimbah darah dan mengembuskan napas terakhirnya di lokasi kejadian perkara. Setelah memastikan korban sudah tidak bergerak lagi, tersangka D dengan dingin langsung mengambil telepon seluler serta membawa kabur sepeda motor milik korban ke arah Jakarta Utara untuk disimpan sebelum dijual. Hingga saat ini, kasus dugaan pembunuhan bermotif biaya nikah yang mengorbankan pengemudi ojol di Kosambi ini masih berada dalam proses penyidikan, pendalaman, serta pemberkasan intensif oleh tim penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Polisi masih terus mengumpulkan barang bukti tambahan, mencocokkan jejak digital pelaku, serta memeriksa sejumlah saksi mata di sekitar TKP Villa Taman Bandara guna melengkapi berkas perkara agar kasus ini dapat segera dilimpahkan ke kejaksaan dan disidangkan di pengadilan. Atas perbuatan kejinya yang telah merenggut nyawa Agus Tejo dan merampas harta bendanya, tersangka D kini harus mengubur dalam-dalam impian indahnya untuk bersanding di pelaminan bersama sang calon istri.
Alih-alih mengenakan pakaian pengantin di hari bahagianya, pemuda berinisial D ini kini harus rela mengenakan baju tahanan berwarna oranye di balik jeruji besi yang dingin. D terancam dijerat dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan subsidiar, pasal 365 ayat 3 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian, dengan ancaman pidana hukuman penjara maksimal 15 hingga 20 tahun, atau bahkan hukuman seumur hidup. Kasus ini menjadi alarm keras bagi masyarakat mengenai betapa berbahayanya tekanan ekonomi yang tidak disikapi dengan akal sehat, yang pada akhirnya justru menghancurkan masa depan diri sendiri serta merenggut nyawa orang lain secara tragis. Dunia maya kembali digemparkan oleh sebuah fenomena yang jamak terjadi pasca terungkapnya sebuah kasus kriminal yang keji. Perhatian publik tidak hanya tertuju pada jalurnya proses hukum di kantor kepolisian, melainkan juga bergeser ke ranah digital. Jagat media sosial mendadak riuh setelah warganet berhasil mengendus dan menemukan sebuah akun yang diduga kuat milik seorang tersangka pembunuhan sadis. Akun media sosial yang menjadi sorotan tajam ini disinyalir merupakan milik pria yang tega menghabisi nyawa seorang pengemudi ojek online atau ojol di kawasan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Banten. Begitu identitasnya terkuak ke publik, akun platform Facebook yang diduga milik tersangka langsung ramai diserbu, digeruduk, dan dibanjiri oleh ribuan komentar bernada kecaman dari warganet yang geram akan tindakan kejamnya. Hal yang paling ironis dan menarik perhatian publik secara masif adalah fokus serbuan netizen pada unggahan-unggahan lama milik pelaku. Netizen berbondong-bondong menyoroti sebuah unggahan foto yang memperlihatkan potret kemesraan dirinya bersama dengan seorang perempuan muda. Perempuan dalam foto tersebut disebut-sebut dan diklaim oleh pelaku sebagai sosok calon istri yang akan segera dinikahinya dalam waktu dekat. Foto yang awalnya dipenuhi oleh doa dan harapan manis di masa lalu, kini dalam sekejap berubah drastis menjadi lembaran penuh caci maki, hujatan, dan ungkapan kekecewaan mendalam dari masyarakat yang tidak habis pikir bagaimana seorang pria yang sedang merencanakan masa depan pernikahan yang sakral justru tega melumuri tangannya dengan darah seorang pekerja keras yang mencari nafkah demi keluarga. Kasus kriminal yang memicu gelombang kemarahan publik ini bermula dari sebuah dugaan aksi pembunuhan berencana dan pencurian dengan kekerasan yang teramat memilukan. Korbannya adalah seorang pria paruh baya yang berprofesi sebagai pengemudi ojek online atau ojol bernama Agus Tejo. Kehidupan Agus Tejo sebagai seorang pejuang nafkah di jalanan harus berakhir secara tragis di kawasan perumahan Villa Taman Bandara, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Peristiwa berdarah tersebut dilaporkan pecah pada hari Minggu dini hari, 12 Juli 2026, di saat sebagian besar warga sedang terlelap tidur dan kondisi lingkungan sekitar tempat kejadian perkara sedang dalam keadaan sunyi senyap. Jika kita menilik lebih dalam mengenai kronologi dan detail peristiwa di lapangan, malam naas itu menjadi saksi bisu betapa kejamnya motif yang melandasi tindakan pelaku. Tersangka dalam kasus ini diidentifikasi oleh pihak kepolisian sebagai seorang pemuda berinisial D. Selain diduga kuat melakukan tindakan kekerasan ekstrim yang berujung pada hilangnya nyawa Agus Tejo, tersangka D juga dilaporkan melakukan aksi perampokan yang terencana. Usai memastikan bahwa tubuh pengemudi ojol tersebut sudah tidak berdaya dan tidak bernyawa lagi, tersangka D langsung mengambil alih dan membawa kabur barang-barang berharga milik korban yang berharga. Barang bukti yang dirampas meliputi 1 unit sepeda motor yang sehari-hari digunakan korban untuk mengais rezeki, serta 1 unit telepon seluler atau handphone milik korban. Setelah sukses melancarkan aksi kejamnya di Kosambi pada Minggu dini hari, tersangka D segera melarikan diri dari wilayah hukum Kabupaten Tangerang guna mengelabui kejaran petugas. Pelaku berusaha mencari tempat persembunyian yang dirasa aman di tengah padatnya wilayah ibu kota. Namun, pelarian tersangka D ternyata tidak berlangsung lama. Hanya berselang 2 hari setelah jasad Agus Tejo ditemukan dan dilaporkan kepada pihak berwajib,
tim gabungan dari kepolisian berhasil mengendus keberadaan pelaku. Polisi berhasil melacak posisi persembunyian D yang ternyata berada di sebuah rumah kontrakan pada penduduk di kawasan perbatasan Jakarta Utara. Aparat kepolisian bergerak cepat melakukan pengepungan dan penangkapan terhadap D di lokasi persembunyiannya tersebut, tepatnya di kawasan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat atau Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto, memberikan konfirmasi resmi mengenai jalannya operasi penangkapan tersebut kepada awak media. Kombes Budi Hermanto memaparkan bahwa penangkapan terhadap tersangka D berhasil dieksekusi oleh tim Resmob pada hari Selasa dini hari, 14 Juli 2026, sekitar pukul 00.30 waktu Indonesia Barat. Operasi penangkapan berlangsung cepat tanpa perlawanan berarti dari pelaku yang terkejut melihat kedatangan petugas di tempat tidurnya. Kombes Budi Hermanto menjelaskan secara mendetail lokasi persis penangkapan tersebut. Tersangka D berhasil diamankan tanpa perlawanan di sebuah kamar kontrakan yang terletak di Jalan Bundaran Kamal, Kelurahan Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara. Dari lokasi penangkapan tersebut, petugas juga langsung melakukan penggeledahan guna mencari barang bukti berupa sepeda motor dan ponsel milik korban Agus Tejo yang sempat dibawa kabur. Berdasarkan hasil gelar perkara awal dan kecukupan alat bukti yang dikumpulkan dari TKP Kosambi maupun lokasi penangkapan, pihak penyidik Polda Metro Jaya telah resmi menetapkan pria berinisial D ini sebagai tersangka utama. Ia dijerat dengan pasal berlapis, yakni perkara dugaan pembunuhan dan pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian. Pasca adanya rilis resmi dari pihak kepolisian mengenai penangkapan pria berinisial D tersebut, gelombang rasa penasaran publik tidak dapat dibendung lagi. Warganet yang bergerak bagaikan detektif digital langsung melakukan penelusuran mendalam di berbagai platform media sosial guna mencari tahu sosok asli dari pelaku D ini. Berdasarkan hasil penelusuran valid yang dilakukan oleh media tribunusbogor.com, sebuah akun Facebook dengan nama pengguna Rahmat Dimas 395 mendadak viral dan langsung diserbu oleh netizen. Akun tersebut diduga kuat merupakan akun pribadi milik tersangka D yang selama ini digunakannya untuk berinteraksi di dunia maya. Jika diperhatikan secara saksama, aktivitas di akun Facebook bernama Rahmat Dimas 395 tersebut sebenarnya sudah tergolong pasif. Unggahan terakhir yang dibuat oleh pemilik akun tersebut tercatat diunggah pada akhir tahun 2025 silam. Dalam unggahan pamungkasnya itu, terlihat sebuah foto yang menampilkan sosok D yang tampak tersenyum bersama dengan seorang perempuan muda yang dalam keterangan foto atau interaksinya disebut-sebut sebagai calon istrinya. Foto kebersamaan yang awalnya diniatkan untuk membagikan momen bahagia persiapan pernikahan tersebut, kini justru berubah menjadi lapak digital yang dipenuhi puluhan ribu komentar pedas, kutukan, dan caci maki dari warganet setelah identitas asli D sebagai pelaku pembunuhan berdarah terungkap ke publik secara luas. Di balik tindakan nekat dan sadis yang dilakukan oleh tersangka D, pihak penyidik kepolisian akhirnya berhasil mengorek keterangan krusial mengenai apa sebenarnya yang menjadi motif atau latar belakang utama di balik pembunuhan pengemudi ojol ini. Berdasarkan hasil pemeriksaan intensif di ruang penyidik Subdit Resmob di Treskrimum Polda Metro Jaya, terungkap sebuah alasan klasik namun berakhir dengan cara yang sangat kelam. Kanit V Subdit Resmob di Treskrimum Polda Metro Jaya, Kompol Arif Rizky Wicaksana, membeberkan bahwa tersangka D mengaku nekat melakukan aksi pencurian disertai pembunuhan tersebut karena dirinya sedang mengalami tekanan psikologis dan ekonomi yang sangat berat akibat memikirkan biaya pesta pernikahan yang kian mendesak. Tersangka D mengaku kepada penyidik bahwa dirinya merasa sangat bingung, terdesak, dan frustrasi karena harus mencari uang dalam jumlah besar dalam waktu singkat guna memenuhi segala kebutuhan dan biaya administrasi maupun pesta pernikahannya dengan sang kekasih. Di tengah kebuntuan pikiran dan tekanan finansial yang menghimpitnya tersebut,
D memutuskan untuk berjalan kaki di sekitar kawasan Villa Taman Bandara Kosambi pada Minggu dini hari untuk mencari sasaran kejahatan secara acak. Pada saat itulah, pandangan mata tersangka D tertuju pada sosok korban, Agus Tejo, yang kebetulan sedang beristirahat dan tertidur lelap di atas sepeda motornya setelah lelah mencari penumpang seharian. Kompol Arif Rizky Wicaksana menjelaskan secara runtut detik-detik terjadinya benturan fisik di lapangan berdasarkan keterangan dari tersangka. Ketika D melihat korban sedang tertidur dan situasi di sekitar lokasi dirasa aman serta sepi, niat jahat pelaku langsung muncul untuk menguasai harta benda korban. D secara perlahan mendekati motor korban dan berusaha untuk mengambil serta menyalakan sepeda motor tersebut secara diam-diam. Namun nahas, saat proses pencurian itu sedang berlangsung, korban Agus Tejo tiba-tiba terbangun dari tidurnya akibat adanya guncangan pada kendaraannya. Sadar bahwa dirinya sedang menjadi korban pencurian, korban Agus Tejo langsung memberikan perlawanan fisik yang sengit guna mempertahankan motor yang menjadi ladang penghidupannya tersebut dari tangan pelaku. Melihat korban terbangun dan memberikan perlawanan yang dapat mengundang perhatian warga sekitar, tersangka D langsung menjadi panik dan gelap mata. Guna membungkam perlawanan korban dan memuluskan niat jahatnya, tersangka D diduga kuat langsung melakukan tindakan kekerasan fisik secara brutal dan bertubi-tubi terhadap tubuh korban Agus Tejo. Hantaman dan serangan fisik yang membabi buta dari pelaku membuat korban akhirnya tumbang bersimbah darah dan mengembuskan napas terakhirnya di lokasi kejadian perkara. Setelah memastikan korban sudah tidak bergerak lagi, tersangka D dengan dingin langsung mengambil telepon seluler serta membawa kabur sepeda motor milik korban ke arah Jakarta Utara untuk disimpan sebelum dijual. Hingga saat ini, kasus dugaan pembunuhan bermotif biaya nikah yang mengorbankan pengemudi ojol di Kosambi ini masih berada dalam proses penyidikan, pendalaman, serta pemberkasan intensif oleh tim penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Polisi masih terus mengumpulkan barang bukti tambahan, mencocokkan jejak digital pelaku, serta memeriksa sejumlah saksi mata di sekitar TKP Villa Taman Bandara guna melengkapi berkas perkara agar kasus ini dapat segera dilimpahkan ke kejaksaan dan disidangkan di pengadilan. Atas perbuatan kejinya yang telah merenggut nyawa Agus Tejo dan merampas harta bendanya, tersangka D kini harus mengubur dalam-dalam impian indahnya untuk bersanding di pelaminan bersama sang calon istri. Alih-alih mengenakan pakaian pengantin di hari bahagianya, pemuda berinisial D ini kini harus rela mengenakan baju tahanan berwarna oranye di balik jeruji besi yang dingin. D terancam dijerat dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan subsidiar pasal 365 ayat 3 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian, dengan ancaman pidana hukuman penjara maksimal 15 hingga 20 tahun, atau bahkan hukuman seumur hidup. Kasus ini menjadi alarm keras bagi masyarakat mengenai betapa berbahayanya tekanan ekonomi yang tidak disikapi dengan akal sehat, yang pada akhirnya justru menghancurkan masa depan diri sendiri serta merenggut nyawa orang lain secara tragis. Dunia maya kembali digemparkan oleh sebuah fenomena yang jamak terjadi pasca terungkapnya sebuah kasus kriminal yang keji. Perhatian publik tidak hanya tertuju pada jalurnya proses hukum di kantor kepolisian, melainkan juga bergeser ke ranah digital. Jagat media sosial mendadak riuh setelah warganet berhasil mengendus dan menemukan sebuah akun yang diduga kuat milik seorang tersangka pembunuhan sadis. Akun media sosial yang menjadi sorotan tajam ini disinyalir merupakan milik pria yang tega menghabisi nyawa seorang pengemudi ojek online atau ojol di kawasan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Banten. Begitu identitasnya terkuak ke publik, akun platform Facebook yang diduga milik tersangka langsung ramai diserbu, digeruduk, dan dibanjiri oleh ribuan komentar bernada kecaman dari warganet yang geram akan tindakan kejamnya. Hal yang paling ironis dan menarik perhatian publik secara masif adalah fokus serbuan netizen pada unggahan-unggahan lama milik pelaku.
Netizen berbondong-bondong menyoroti sebuah unggahan foto yang memperlihatkan potret kemesraan dirinya bersama dengan seorang perempuan muda. Perempuan dalam foto tersebut disebut-sebut dan diklaim oleh pelaku sebagai sosok calon istri yang akan segera dinikahinya dalam waktu dekat. Foto yang awalnya dipenuhi oleh doa dan harapan manis di masa lalu, kini dalam sekejap berubah drastis menjadi lembaran penuh caci maki, hujatan, dan ungkapan kekecewaan mendalam dari masyarakat yang tidak habis pikir bagaimana seorang pria yang sedang merencanakan masa depan pernikahan yang sakral justru tega melumuri tangannya dengan darah seorang pekerja keras yang mencari nafkah demi keluarga. Kasus kriminal yang memicu gelombang kemarahan publik ini bermula dari sebuah dugaan aksi pembunuhan berencana dan pencurian dengan kekerasan yang teramat memilukan. Korbannya adalah seorang pria paruh baya yang berprofesi sebagai pengemudi ojek online atau ojol bernama Agus Tejo. Kehidupan Agus Tejo sebagai seorang pejuang nafkah di jalanan harus berakhir secara tragis di kawasan perumahan Villa Taman Bandara, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Peristiwa berdarah tersebut dilaporkan pecah pada hari Minggu dini hari, 12 Juli 2026, di saat sebagian besar warga sedang terlelap tidur dan kondisi lingkungan sekitar tempat kejadian perkara sedang dalam keadaan sunyi senyap. Jika kita menilik lebih dalam mengenai kronologi dan detail peristiwa di lapangan, malam naas itu menjadi saksi bisu betapa kejamnya motif yang melandasi tindakan pelaku. Tersangka dalam kasus ini diidentifikasi oleh pihak kepolisian sebagai seorang pemuda berinisial D. Selain diduga kuat melakukan tindakan kekerasan ekstrim yang berujung pada hilangnya nyawa Agus Tejo, tersangka D juga dilaporkan melakukan aksi perampokan yang terencana. Usai memastikan bahwa tubuh pengemudi ojol tersebut sudah tidak berdaya dan tidak bernyawa lagi, tersangka D langsung mengambil alih dan membawa kabur barang-barang berharga milik korban yang berharga. Barang bukti yang dirampas meliputi 1 unit sepeda motor yang sehari-hari digunakan korban untuk mengais rezeki, serta 1 unit telepon seluler atau handphone milik korban. Setelah sukses melancarkan aksi kejamnya di Kosambi pada Minggu dini hari, tersangka D segera melarikan diri dari wilayah hukum Kabupaten Tangerang guna mengelabui kejaran petugas. Pelaku berusaha mencari tempat persembunyian yang dirasa aman di tengah padatnya wilayah ibu kota. Namun, pelarian tersangka D ternyata tidak berlangsung lama. Hanya berselang 2 hari setelah jasad Agus Tejo ditemukan dan dilaporkan kepada pihak berwajib, tim gabungan dari kepolisian berhasil mengendus keberadaan pelaku. Polisi berhasil melacak posisi persembunyian D yang ternyata berada di sebuah rumah kontrakan pada penduduk di kawasan perbatasan Jakarta Utara. Aparat kepolisian bergerak cepat melakukan pengepungan dan penangkapan terhadap D di lokasi persembunyiannya tersebut, tepatnya di kawasan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat atau Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto, memberikan konfirmasi resmi mengenai jalannya operasi penangkapan tersebut kepada awak media. Kombes Budi Hermanto memaparkan bahwa penangkapan terhadap tersangka D berhasil dieksekusi oleh tim Resmo pada hari Selasa dini hari, 14 Juli 2026, sekitar pukul 00.30 waktu Indonesia Barat. Operasi penangkapan berlangsung cepat tanpa perlawanan berarti dari pelaku yang terkejut melihat kedatangan petugas di tempat tidurnya. Kombes Budi Hermanto menjelaskan secara mendetail lokasi persis penangkapan tersebut. Tersangka D berhasil diamankan tanpa perlawanan di sebuah kamar kontrakan yang terletak di Jalan Bundaran Kamal, Kelurahan Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara. Dari lokasi penangkapan tersebut, petugas juga langsung melakukan penggeledahan guna mencari barang bukti berupa sepeda motor dan ponsel milik korban Agus Tejo yang sempat dibawa kabur. Berdasarkan hasil gelar perkara awal dan kecukupan alat bukti yang dikumpulkan dari TKP Kosambi maupun lokasi penangkapan, pihak penyidik Polda Metro Jaya telah resmi menetapkan pria berinisial D ini sebagai tersangka utama. Ia dijerat dengan pasal berlapis,
yakni perkara dugaan pembunuhan dan pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian. Pasca adanya rilis resmi dari pihak kepolisian mengenai penangkapan pria berinisial D tersebut, gelombang rasa penasaran publik tidak dapat dibendung lagi. Warganet yang bergerak bagaikan detektif digital langsung melakukan penelusuran mendalam di berbagai platform media sosial guna mencari tahu sosok asli dari pelaku D ini. Berdasarkan hasil penelusuran valid yang dilakukan oleh media tribunusbogor.com, sebuah akun Facebook dengan nama pengguna Rahmat Dimas 395 mendadak viral dan langsung diserbu oleh netizen. Akun tersebut diduga kuat merupakan akun pribadi milik tersangka D yang selama ini digunakannya untuk berinteraksi di dunia maya. Jika diperhatikan secara saksama, aktivitas di akun Facebook bernama Rahmat Dimas 395 tersebut sebenarnya sudah tergolong pasif. Unggahan terakhir yang dibuat oleh pemilik akun tersebut tercatat diunggah pada akhir tahun 2025 silam. Dalam unggahan pamungkasnya itu, terlihat sebuah foto yang menampilkan sosok D yang tampak tersenyum bersama dengan seorang perempuan muda yang dalam keterangan foto atau interaksinya disebut-sebut sebagai calon istrinya. Foto kebersamaan yang awalnya diniatkan untuk membagikan momen bahagia persiapan pernikahan tersebut, kini justru berubah menjadi lapak digital yang dipenuhi puluhan ribu komentar pedas, kutukan, dan caci maki dari warganet setelah identitas asli D sebagai pelaku pembunuhan berdarah terungkap ke publik secara luas. Di balik tindakan nekat dan sadis yang dilakukan oleh tersangka D, pihak penyidik kepolisian akhirnya berhasil mengorek keterangan krusial mengenai apa sebenarnya yang menjadi motif atau latar belakang utama di balik pembunuhan pengemudi ojol ini. Berdasarkan hasil pemeriksaan intensif di ruang penyidik Subditresmob di Treskrimum Polda Metro Jaya, terungkap sebuah alasan klasik namun berakhir dengan cara yang sangat kelam. Kanit V Subditresmob di Treskrimum Polda Metro Jaya, Kompol Arif Rizky Wicaksana, membeberkan bahwa tersangka D mengaku nekat melakukan aksi pencurian disertai pembunuhan tersebut karena dirinya sedang mengalami tekanan psikologis dan ekonomi yang sangat berat akibat memikirkan biaya pesta pernikahan yang kian mendesak. Tersangka D mengaku kepada penyidik bahwa dirinya merasa sangat bingung, terdesak, dan frustrasi karena harus mencari uang dalam jumlah besar dalam waktu singkat guna memenuhi segala kebutuhan dan biaya administrasi maupun pesta pernikahannya dengan sang kekasih. Di tengah kebuntuan pikiran dan tekanan finansial yang menghimpitnya tersebut, D memutuskan untuk berjalan kaki di sekitar kawasan Villa Taman Bandara Kosambi pada Minggu dini hari untuk mencari sasaran kejahatan secara acak. Pada saat itulah, pandangan mata tersangka D tertuju pada sosok korban, Agus Tejo, yang kebetulan sedang beristirahat dan tertidur lelap di atas sepeda motornya setelah lelah mencari penumpang seharian. Kompol Arif Rizky Wicaksana menjelaskan secara runtut detik-detik terjadinya benturan fisik di lapangan berdasarkan keterangan dari tersangka. Ketika D melihat korban sedang tertidur dan situasi di sekitar lokasi dirasa aman serta sepi, niat jahat pelaku langsung muncul untuk menguasai harta benda korban. D secara perlahan mendekati motor korban dan berusaha untuk mengambil serta menyalakan sepeda motor tersebut secara diam-diam. Namun nahas, saat proses pencurian itu sedang berlangsung, korban Agus Tejo tiba-tiba terbangun dari tidurnya akibat adanya guncangan pada kendaraannya. Sadar bahwa dirinya sedang menjadi korban pencurian, korban Agus Tejo langsung memberikan perlawanan fisik yang sengit guna mempertahankan motor yang menjadi ladang penghidupannya tersebut dari tangan pelaku. Melihat korban terbangun dan memberikan perlawanan yang dapat mengundang perhatian warga sekitar, tersangka D langsung menjadi panik dan gelap mata. Guna membungkam perlawanan korban dan memuluskan niat jahatnya, tersangka D diduga kuat langsung melakukan tindakan kekerasan fisik secara brutal dan bertubi-tubi terhadap tubuh korban Agus Tejo. Hantaman dan serangan fisik yang membabi buta dari pelaku membuat korban akhirnya tumbang bersimbah darah dan mengembuskan napas terakhirnya di lokasi kejadian perkara. Setelah memastikan korban sudah tidak bergerak lagi,
Tersangka D dengan dingin langsung mengambil telepon seluler serta membawa kabur sepeda motor milik korban ke arah Jakarta Utara untuk disimpan sebelum dijual. Hingga saat ini, kasus dugaan pembunuhan bermotif biaya nikah yang mengorbankan pengemudi ojol di Kosambi ini masih berada dalam proses penyidikan, pendalaman, serta pemberkasan intensif oleh tim penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Polisi masih terus mengumpulkan barang bukti tambahan, mencocokkan jejak digital pelaku, serta memeriksa sejumlah saksi mata di sekitar TKP Villa Taman Bandara guna melengkapi berkas perkara agar kasus ini dapat segera dilimpahkan ke kejaksaan dan disidangkan di pengadilan. Atas perbuatan kejinya yang telah merenggut nyawa Agus Tejo dan merampas harta bendanya, tersangka D kini harus mengubur dalam-dalam impian indahnya untuk bersanding di pelaminan bersama sang calon istri. Alih-alih mengenakan pakaian pengantin di hari bahagianya, pemuda berinisial D ini kini harus rela mengenakan baju tahanan berwarna oranye di balik jeruji besi yang dingin. D terancam dijerat dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan subsidiar, pasal 365 ayat 3 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian, dengan ancaman pidana hukuman penjara maksimal 15 hingga 20 tahun, atau bahkan hukuman seumur hidup. Kasus ini menjadi alarm keras bagi masyarakat mengenai betapa berbahayanya tekanan ekonomi yang tidak disikapi dengan akal sehat, yang pada akhirnya justru menghancurkan masa depan diri sendiri serta merenggut nyawa orang lain secara tragis. Dunia maya kembali digemparkan oleh sebuah fenomena yang jamak terjadi pasca terungkapnya sebuah kasus kriminal yang keji. Perhatian publik tidak hanya tertuju pada jalurnya proses hukum di kantor kepolisian, melainkan juga bergeser ke ranah digital. Jagat media sosial mendadak riuh setelah warganet berhasil mengendus dan menemukan sebuah akun yang diduga kuat milik seorang tersangka pembunuhan sadis. Akun media sosial yang menjadi sorotan tajam ini disinyalir merupakan milik pria yang tega menghabisi nyawa seorang pengemudi ojek online atau ojol di kawasan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Banten. Begitu identitasnya terkuak ke publik, akun platform Facebook yang diduga milik tersangka langsung ramai diserbu, digeruduk, dan dibanjiri oleh ribuan komentar bernada kecaman dari warganet yang geram akan tindakan kejamnya. Hal yang paling ironis dan menarik perhatian publik secara masif adalah fokus serbuan netizen pada unggahan-unggahan lama milik pelaku. Netizen berbondong-bondong menyoroti sebuah unggahan foto yang memperlihatkan potret kemesraan dirinya bersama dengan seorang perempuan muda. Perempuan dalam foto tersebut disebut-sebut dan diklaim oleh pelaku sebagai sosok calon istri yang akan segera dinikahinya dalam waktu dekat. Foto yang awalnya dipenuhi oleh doa dan harapan manis di masa lalu, kini dalam sekejap berubah drastis menjadi lembaran penuh caci maki, hujatan, dan ungkapan kekecewaan mendalam dari masyarakat yang tidak habis pikir bagaimana seorang pria yang sedang merencanakan masa depan pernikahan yang sakral, justru tega melumuri tangannya dengan darah seorang pekerja keras yang mencari nafkah demi keluarga. Kasus kriminal yang memicu gelombang kemarahan publik ini bermula dari sebuah dugaan aksi pembunuhan berencana dan pencurian dengan kekerasan yang teramat memilukan. Korbannya adalah seorang pria paruh baya yang berprofesi sebagai pengemudi ojek online atau ojol bernama Agus Tejo. Kehidupan Agus Tejo sebagai seorang pejuang nafkah di jalanan harus berakhir secara tragis di kawasan perumahan Villa Taman Bandara, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Peristiwa berdarah tersebut dilaporkan pecah pada hari Minggu dini hari, 12 Juli 2026, di saat sebagian besar warga sedang terlelap tidur dan kondisi lingkungan sekitar tempat kejadian perkara sedang dalam keadaan sunyi senyap. Jika kita menilik lebih dalam mengenai kronologi dan detail peristiwa di lapangan, malam naas itu menjadi saksi bisu betapa kejamnya motif yang melandasi tindakan pelaku. Tersangka dalam kasus ini diidentifikasi oleh pihak kepolisian sebagai seorang pemuda berinisial D. Selain diduga kuat melakukan tindakan kekerasan ekstrim yang berujung pada hilangnya nyawa Agus Tejo,
tersangka D juga dilaporkan melakukan aksi perampokan yang terencana. Usai memastikan bahwa tubuh pengemudi ojol tersebut sudah tidak berdaya dan tidak bernyawa lagi, tersangka D langsung mengambil alih dan membawa kabur barang-barang berharga milik korban yang berharga. Barang bukti yang dirampas meliputi 1 unit sepeda motor yang sehari-hari digunakan korban untuk mengais rezeki, serta 1 unit telepon seluler atau handphone milik korban. Setelah sukses melancarkan aksi kejamnya di Kosambi pada Minggu dini hari, tersangka D segera melarikan diri dari wilayah hukum Kabupaten Tangerang guna mengelabui kejaran petugas. Pelaku berusaha mencari tempat persembunyian yang dirasa aman di tengah padatnya wilayah ibu kota. Namun, pelarian tersangka D ternyata tidak berlangsung lama. Hanya berselang 2 hari setelah jasad Agus Tejo ditemukan dan dilaporkan kepada pihak berwajib, tim gabungan dari kepolisian berhasil mengendus keberadaan pelaku. Polisi berhasil melacak posisi persembunyian D yang ternyata berada di sebuah rumah kontrakan pada penduduk di kawasan perbatasan Jakarta Utara. Aparat kepolisian bergerak cepat melakukan pengepungan dan penangkapan terhadap D di lokasi persembunyiannya tersebut, tepatnya di kawasan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat atau Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto, memberikan konfirmasi resmi mengenai jalannya operasi penangkapan tersebut kepada awak media. Kombes Budi Hermanto memaparkan bahwa penangkapan terhadap tersangka D berhasil dieksekusi oleh tim Resmo pada hari Selasa dini hari, 14 Juli 2026, sekitar pukul 00.30 waktu Indonesia Barat. Operasi penangkapan berlangsung cepat tanpa perlawanan berarti dari pelaku yang terkejut melihat kedatangan petugas di tempat tidurnya. Kombes Budi Hermanto menjelaskan secara mendetail lokasi persis penangkapan tersebut. Tersangka D berhasil diamankan tanpa perlawanan di sebuah kamar kontrakan yang terletak di Jalan Bundaran Kamal, Kelurahan Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara. Dari lokasi penangkapan tersebut, petugas juga langsung melakukan penggeledahan guna mencari barang bukti berupa sepeda motor dan ponsel milik korban Agus Tejo yang sempat dibawa kabur. Berdasarkan hasil gelar perkara awal dan kecukupan alat bukti yang dikumpulkan dari TKP Kosambi maupun lokasi penangkapan, pihak penyidik Polda Metro Jaya telah resmi menetapkan pria berinisial D ini sebagai tersangka utama. Ia dijerat dengan pasal berlapis, yakni perkara dugaan pembunuhan dan pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian. Pasca adanya rilis resmi dari pihak kepolisian mengenai penangkapan pria berinisial D tersebut, gelombang rasa penasaran publik tidak dapat dibendung lagi. Warganet yang bergerak bagaikan detektif digital langsung melakukan penelusuran mendalam di berbagai platform media sosial guna mencari tahu sosok asli dari pelaku D ini. Berdasarkan hasil penelusuran valid yang dilakukan oleh media tribunusbogor.com, sebuah akun Facebook dengan nama pengguna Rahmat Dimas 395 mendadak viral dan langsung diserbu oleh netizen. Akun tersebut diduga kuat merupakan akun pribadi milik tersangka D yang selama ini digunakannya untuk berinteraksi di dunia maya. Jika diperhatikan secara saksama, aktivitas di akun Facebook bernama Rahmat Dimas 395 tersebut sebenarnya sudah tergolong pasif. Unggahan terakhir yang dibuat oleh pemilik akun tersebut tercatat diunggah pada akhir tahun 2025 silam. Dalam unggahan pamungkasnya itu, terlihat sebuah foto yang menampilkan sosok D yang tampak tersenyum bersama dengan seorang perempuan muda yang dalam keterangan foto atau interaksinya disebut-sebut sebagai calon istrinya. Foto kebersamaan yang awalnya diniatkan untuk membagikan momen bahagia persiapan pernikahan tersebut, kini justru berubah menjadi lapak digital yang dipenuhi puluhan ribu komentar pedas, kutukan, dan caci maki dari warganet setelah identitas asli D sebagai pelaku pembunuhan berdarah terungkap ke publik secara luas. Di balik tindakan nekat dan sadis yang dilakukan oleh tersangka D, pihak penyidik kepolisian akhirnya berhasil mengorek keterangan krusial mengenai apa sebenarnya yang menjadi motif atau latar belakang utama di balik pembunuhan pengemudi ojol ini.
Berdasarkan hasil pemeriksaan intensif di ruang penyidik Subditresmob di Treskrimum Polda Metro Jaya, terungkap sebuah alasan klasik namun berakhir dengan cara yang sangat kelam. Kanit V Subditresmob di Treskrimum Polda Metro Jaya, Kompol Arif Rizky Wicaksana, membeberkan bahwa tersangka D mengaku nekat melakukan aksi pencurian disertai pembunuhan tersebut karena dirinya sedang mengalami tekanan psikologis dan ekonomi yang sangat berat akibat memikirkan biaya pesta pernikahan yang kian mendesak. Tersangka D mengaku kepada penyidik bahwa dirinya merasa sangat bingung, terdesak, dan frustrasi karena harus mencari uang dalam jumlah besar dalam waktu singkat guna memenuhi segala kebutuhan dan biaya administrasi maupun pesta pernikahannya dengan sang kekasih. Di tengah kebuntuan pikiran dan tekanan finansial yang menghimpitnya tersebut, D memutuskan untuk berjalan kaki di sekitar kawasan Villa Taman Bandara Kosambi pada Minggu dini hari untuk mencari sasaran kejahatan secara acak. Pada saat itulah, pandangan mata tersangka D tertuju pada sosok korban, Agus Tejo, yang kebetulan sedang beristirahat dan tertidur lelap di atas sepeda motornya setelah lelah mencari penumpang seharian. Kompol Arif Rizky Wicaksana menjelaskan secara runtut detik-detik terjadinya benturan fisik di lapangan berdasarkan keterangan dari tersangka. Ketika D melihat korban sedang tertidur dan situasi di sekitar lokasi dirasa aman serta sepi, niat jahat pelaku langsung muncul untuk menguasai harta benda korban. D secara perlahan mendekati motor korban dan berusaha untuk mengambil serta menyalakan sepeda motor tersebut secara diam-diam. Namun nahas, saat proses pencurian itu sedang berlangsung, korban Agus Tejo tiba-tiba terbangun dari tidurnya akibat adanya guncangan pada kendaraannya. Sadar bahwa dirinya sedang menjadi korban pencurian, korban Agus Tejo langsung memberikan perlawanan fisik yang sengit guna mempertahankan motor yang menjadi ladang penghidupannya tersebut dari tangan pelaku. Melihat korban terbangun dan memberikan perlawanan yang dapat mengundang perhatian warga sekitar, tersangka D langsung menjadi panik dan gelap mata. Guna membungkam perlawanan korban dan memuluskan niat jahatnya, tersangka D diduga kuat langsung melakukan tindakan kekerasan fisik secara brutal dan bertubi-tubi terhadap tubuh korban Agus Tejo. Hantaman dan serangan fisik yang membabi buta dari pelaku membuat korban akhirnya tumbang bersimbah darah dan mengembuskan napas terakhirnya di lokasi kejadian perkara. Setelah memastikan korban sudah tidak bergerak lagi, tersangka D dengan dingin langsung mengambil telepon seluler serta membawa kabur sepeda motor milik korban ke arah Jakarta Utara untuk disimpan sebelum dijual. Hingga saat ini, kasus dugaan pembunuhan bermotif biaya nikah yang mengorbankan pengemudi ojol di Kosambi ini masih berada dalam proses penyidikan, pendalaman, serta pemberkasan intensif oleh tim penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Polisi masih terus mengumpulkan barang bukti tambahan, mencocokkan jejak digital pelaku, serta memeriksa sejumlah saksi mata di sekitar TKP Villa Taman Bandara guna melengkapi berkas perkara agar kasus ini dapat segera dilimpahkan ke kejaksaan dan disidangkan di pengadilan. Atas perbuatan kejinya yang telah merenggut nyawa Agus Tejo dan merampas harta bendanya, tersangka D kini harus mengubur dalam-dalam impian indahnya untuk bersanding di pelaminan bersama sang calon istri. Alih-alih mengenakan pakaian pengantin di hari bahagianya, pemuda berinisial D ini kini harus rela mengenakan baju tahanan berwarna oranye di balik jeruji besi yang dingin. D terancam dijerat dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan subsidiar pasal 365 ayat 3 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian, dengan ancaman pidana hukuman penjara maksimal 15 hingga 20 tahun, atau bahkan hukuman seumur hidup. Kasus ini menjadi alarm keras bagi masyarakat mengenai betapa berbahayanya tekanan ekonomi yang tidak disikapi dengan akal sehat, yang pada akhirnya justru menghancurkan masa depan diri sendiri serta merenggut nyawa orang lain secara tragis. Dunia maya kembali digemparkan oleh sebuah fenomena yang jamak terjadi pasca terungkapnya sebuah kasus kriminal yang keji. Perhatian publik tidak hanya tertuju pada jalurnya proses hukum di kantor kepolisian, melainkan juga bergeser ke ranah digital.
Jagat media sosial mendadak riuh setelah warganet berhasil mengendus dan menemukan sebuah akun yang diduga kuat milik seorang tersangka pembunuhan sadis. Akun media sosial yang menjadi sorotan tajam ini disinyalir merupakan milik pria yang tega menghabisi nyawa seorang pengemudi ojek online atau ojol di kawasan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Banten. Begitu identitasnya terkuak ke publik, akun platform Facebook yang diduga milik tersangka langsung ramai diserbu, digeruduk, dan dibanjiri oleh ribuan komentar bernada kecaman dari warganet yang geram akan tindakan kejamnya. Hal yang paling ironis dan menarik perhatian publik secara masif adalah fokus serbuan netizen pada unggahan-unggahan lama milik pelaku. Netizen berbondong-bondong menyoroti sebuah unggahan foto yang memperlihatkan potret kemesraan dirinya bersama dengan seorang perempuan muda. Perempuan dalam foto tersebut disebut-sebut dan diklaim oleh pelaku sebagai sosok calon istri yang akan segera dinikahinya dalam waktu dekat. Foto yang awalnya dipenuhi oleh doa dan harapan manis di masa lalu, kini dalam sekejap berubah drastis menjadi lembaran penuh caci maki, hujatan, dan ungkapan kekecewaan mendalam dari masyarakat yang tidak habis pikir bagaimana seorang pria yang sedang merencanakan masa depan pernikahan yang sakral justru tega melumuri tangannya dengan darah seorang pekerja keras yang mencari nafkah demi keluarga. Kasus kriminal yang memicu gelombang kemarahan publik ini bermula dari sebuah dugaan aksi pembunuhan berencana dan pencurian dengan kekerasan yang teramat memilukan. Korbannya adalah seorang pria paruh baya yang berprofesi sebagai pengemudi ojek online atau ojol bernama Agus Tejo. Kehidupan Agus Tejo sebagai seorang pejuang nafkah di jalanan harus berakhir secara tragis di kawasan perumahan Villa Taman Bandara, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Peristiwa berdarah tersebut dilaporkan pecah pada hari Minggu dini hari, 12 Juli 2026, di saat sebagian besar warga sedang terlelap tidur dan kondisi lingkungan sekitar tempat kejadian perkara sedang dalam keadaan sunyi senyap. Jika kita menilik lebih dalam mengenai kronologi dan detail peristiwa di lapangan, malam naas itu menjadi saksi bisu betapa kejamnya motif yang melandasi tindakan pelaku. Tersangka dalam kasus ini diidentifikasi oleh pihak kepolisian sebagai seorang pemuda berinisial D. Selain diduga kuat melakukan tindakan kekerasan ekstrim yang berujung pada hilangnya nyawa Agus Tejo, tersangka D juga dilaporkan melakukan aksi perampokan yang terencana. Usai memastikan bahwa tubuh pengemudi ojol tersebut sudah tidak berdaya dan tidak bernyawa lagi, tersangka D langsung mengambil alih dan membawa kabur barang-barang berharga milik korban yang berharga. Barang bukti yang dirampas meliputi 1 unit sepeda motor yang sehari-hari digunakan korban untuk mengais rezeki, serta 1 unit telepon seluler atau handphone milik korban. Setelah sukses melancarkan aksi kejamnya di Kosambi pada Minggu dini hari, tersangka D segera melarikan diri dari wilayah hukum Kabupaten Tangerang guna mengelabui kejaran petugas. Pelaku berusaha mencari tempat persembunyian yang dirasa aman di tengah padatnya wilayah ibu kota. Namun, pelarian tersangka D ternyata tidak berlangsung lama. Hanya berselang 2 hari setelah jasad Agus Tejo ditemukan dan dilaporkan kepada pihak berwajib, tim gabungan dari kepolisian berhasil mengendus keberadaan pelaku. Polisi berhasil melacak posisi persembunyian D yang ternyata berada di sebuah rumah kontrakan pada penduduk di kawasan perbatasan Jakarta Utara. Aparat kepolisian bergerak cepat melakukan pengepungan dan penangkapan terhadap D di lokasi persembunyiannya tersebut, tepatnya di kawasan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat atau Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto, memberikan konfirmasi resmi mengenai jalannya operasi penangkapan tersebut kepada awak media. Kombes Budi Hermanto memaparkan bahwa penangkapan terhadap tersangka D berhasil dieksekusi oleh tim Resmo pada hari Selasa dini hari, 14 Juli 2026, sekitar pukul 00.30 waktu Indonesia Barat. Operasi penangkapan berlangsung cepat tanpa perlawanan berarti dari pelaku yang terkejut melihat kedatangan petugas di tempat tidurnya.
Kombes Budi Hermanto menjelaskan secara mendetail lokasi persis penangkapan tersebut. Tersangka D berhasil diamankan tanpa perlawanan di sebuah kamar kontrakan yang terletak di Jalan Bundaran Kamal, Kelurahan Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara. Dari lokasi penangkapan tersebut, petugas juga langsung melakukan penggeledahan guna mencari barang bukti berupa sepeda motor dan ponsel milik korban Agus Tejo yang sempat dibawa kabur. Berdasarkan hasil gelar perkara awal dan kecukupan alat bukti yang dikumpulkan dari TKP Kosambi maupun lokasi penangkapan, pihak penyidik Polda Metro Jaya telah resmi menetapkan pria berinisial D ini sebagai tersangka utama. Ia dijerat dengan pasal berlapis, yakni perkara dugaan pembunuhan dan pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian. Pasca adanya rilis resmi dari pihak kepolisian mengenai penangkapan pria berinisial D tersebut, gelombang rasa penasaran publik tidak dapat dibendung lagi. Warganet yang bergerak bagaikan detektif digital langsung melakukan penelusuran mendalam di berbagai platform media sosial guna mencari tahu sosok asli dari pelaku D ini. Berdasarkan hasil penelusuran valid yang dilakukan oleh media tribunusbogor.com, sebuah akun Facebook dengan nama pengguna Rahmat Dimas 395 mendadak viral dan langsung diserbu oleh netizen. Akun tersebut diduga kuat merupakan akun pribadi milik tersangka D yang selama ini digunakannya untuk berinteraksi di dunia maya. Jika diperhatikan secara saksama, aktivitas di akun Facebook bernama Rahmat Dimas 395 tersebut sebenarnya sudah tergolong pasif. Unggahan terakhir yang dibuat oleh pemilik akun tersebut tercatat diunggah pada akhir tahun 2025 silam. Dalam unggahan pamungkasnya itu, terlihat sebuah foto yang menampilkan sosok D yang tampak tersenyum bersama dengan seorang perempuan muda yang dalam keterangan foto atau interaksinya disebut-sebut sebagai calon istrinya. Foto kebersamaan yang awalnya diniatkan untuk membagikan momen bahagia persiapan pernikahan tersebut, kini justru berubah menjadi lapak digital yang dipenuhi puluhan ribu komentar pedas, kutukan, dan caci maki dari warganet setelah identitas asli D sebagai pelaku pembunuhan berdarah terungkap ke publik secara luas. Di balik tindakan nekat dan sadis yang dilakukan oleh tersangka D, pihak penyidik kepolisian akhirnya berhasil mengorek keterangan krusial mengenai apa sebenarnya yang menjadi motif atau latar belakang utama di balik pembunuhan pengemudi ojol ini. Berdasarkan hasil pemeriksaan intensif di ruang penyidik Subditresmob di Treskrimum Polda Metro Jaya, terungkap sebuah alasan klasik namun berakhir dengan cara yang sangat kelam. Kanit V Subditresmob di Treskrimum Polda Metro Jaya, Kompol Arif Rizky Wicaksana, membeberkan bahwa tersangka D mengaku nekat melakukan aksi pencurian disertai pembunuhan tersebut karena dirinya sedang mengalami tekanan psikologis dan ekonomi yang sangat berat akibat memikirkan biaya pesta pernikahan yang kian mendesak. Tersangka D mengaku kepada penyidik bahwa dirinya merasa sangat bingung, terdesak, dan frustrasi karena harus mencari uang dalam jumlah besar dalam waktu singkat guna memenuhi segala kebutuhan dan biaya administrasi maupun pesta pernikahannya dengan sang kekasih. Di tengah kebuntuan pikiran dan tekanan finansial yang menghimpitnya tersebut, D memutuskan untuk berjalan kaki di sekitar kawasan Villa Taman Bandara Kosambi pada Minggu dini hari untuk mencari sasaran kejahatan secara acak. Pada saat itulah, pandangan mata tersangka D tertuju pada sosok korban, Agus Tejo, yang kebetulan sedang beristirahat dan tertidur lelap di atas sepeda motornya setelah lelah mencari penumpang seharian. Kompol Arif Rizky Wicaksana menjelaskan secara runtut detik-detik terjadinya benturan fisik di lapangan berdasarkan keterangan dari tersangka. Ketika D melihat korban sedang tertidur dan situasi di sekitar lokasi dirasa aman serta sepi, niat jahat pelaku langsung muncul untuk menguasai harta benda korban. D secara perlahan mendekati motor korban dan berusaha untuk mengambil serta menyalakan sepeda motor tersebut secara diam-diam. Namun nahas, saat proses pencurian itu sedang berlangsung, korban Agus Tejo tiba-tiba terbangun dari tidurnya akibat adanya guncangan pada kendaraannya. Sadar bahwa dirinya sedang menjadi korban pencurian,
korban Agus Tejo langsung memberikan perlawanan fisik yang sengit guna mempertahankan motor yang menjadi ladang penghidupannya tersebut dari tangan pelaku. Melihat korban terbangun dan memberikan perlawanan yang dapat mengundang perhatian warga sekitar, tersangka D langsung menjadi panik dan gelap mata. Guna membungkam perlawanan korban dan memuluskan niat jahatnya, tersangka D diduga kuat langsung melakukan tindakan kekerasan fisik secara brutal dan bertubi-tubi terhadap tubuh korban Agus Tejo. Hantaman dan serangan fisik yang membabi buta dari pelaku membuat korban akhirnya tumbang bersimbah darah dan mengembuskan napas terakhirnya di lokasi kejadian perkara. Setelah memastikan korban sudah tidak bergerak lagi, tersangka D dengan dingin langsung mengambil telepon seluler serta membawa kabur sepeda motor milik korban ke arah Jakarta Utara untuk disimpan sebelum dijual. Hingga saat ini, kasus dugaan pembunuhan bermotif biaya nikah yang mengorbankan pengemudi ojol di Kosambi ini masih berada dalam proses penyidikan, pendalaman, serta pemberkasan intensif oleh tim penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Polisi masih terus mengumpulkan barang bukti tambahan, mencocokkan jejak digital pelaku, serta memeriksa sejumlah saksi mata di sekitar TKP Villa Taman Bandara guna melengkapi berkas perkara agar kasus ini dapat segera dilimpahkan ke kejaksaan dan disidangkan di pengadilan. Atas perbuatan kejinya yang telah merenggut nyawa Agus Tejo dan merampas harta bendanya, tersangka D kini harus mengubur dalam-dalam impian indahnya untuk bersanding di pelaminan bersama sang calon istri. Alih-alih mengenakan pakaian pengantin di hari bahagianya, pemuda berinisial D ini kini harus rela mengenakan baju tahanan berwarna oranye di balik jeruji besi yang dingin. D terancam dijerat dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan subsidiar, pasal 365 ayat 3 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian, dengan ancaman pidana hukuman penjara maksimal 15 hingga 20 tahun, atau bahkan hukuman seumur hidup. Kasus ini menjadi alarm keras bagi masyarakat mengenai betapa berbahayanya tekanan ekonomi yang tidak disikapi dengan akal sehat, yang pada akhirnya justru menghancurkan masa depan diri sendiri serta merenggut nyawa orang lain secara tragis. Dunia maya kembali digemparkan oleh sebuah fenomena yang jamak terjadi pasca terungkapnya sebuah kasus kriminal yang keji. Perhatian publik tidak hanya tertuju pada jalurnya proses hukum di kantor kepolisian, melainkan juga bergeser ke ranah digital. Jagat media sosial mendadak riuh setelah warganet berhasil mengendus dan menemukan sebuah akun yang diduga kuat milik seorang tersangka pembunuhan sadis. Akun media sosial yang menjadi sorotan tajam ini disinyalir merupakan milik pria yang tega menghabisi nyawa seorang pengemudi ojek online atau ojol di kawasan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Banten. Begitu identitasnya terkuak ke publik, akun platform Facebook yang diduga milik tersangka langsung ramai diserbu, digeruduk, dan dibanjiri oleh ribuan komentar bernada kecaman dari warganet yang geram akan tindakan kejamnya. Hal yang paling ironis dan menarik perhatian publik secara masif adalah fokus serbuan netizen pada unggahan-unggahan lama milik pelaku. Netizen berbondong-bondong menyoroti sebuah unggahan foto yang memperlihatkan potret kemesraan dirinya bersama dengan seorang perempuan muda. Perempuan dalam foto tersebut disebut-sebut dan diklaim oleh pelaku sebagai sosok calon istri yang akan segera dinikahinya dalam waktu dekat. Foto yang awalnya dipenuhi oleh doa dan harapan manis di masa lalu, kini dalam sekejap berubah drastis menjadi lembaran penuh caci maki, hujatan, dan ungkapan kekecewaan mendalam dari masyarakat yang tidak habis pikir bagaimana seorang pria yang sedang merencanakan masa depan pernikahan yang sakral, justru tega melumuri tangannya dengan darah seorang pekerja keras yang mencari nafkah demi keluarga. Kasus kriminal yang memicu gelombang kemarahan publik ini bermula dari sebuah dugaan aksi pembunuhan berencana dan pencurian dengan kekerasan yang teramat memilukan. Korbannya adalah seorang pria paruh baya yang berprofesi sebagai pengemudi ojek online atau ojol bernama Agus Tejo. Kehidupan Agus Tejo sebagai seorang pejuang nafkah di jalanan harus berakhir secara tragis di kawasan perumahan Villa Taman Bandara, Kecamatan Kosambi,
Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Peristiwa berdarah tersebut dilaporkan pecah pada hari Minggu dini hari, 12 Juli 2026, di saat sebagian besar warga sedang terlelap tidur dan kondisi lingkungan sekitar tempat kejadian perkara sedang dalam keadaan sunyi senyap. Jika kita menilik lebih dalam mengenai kronologi dan detail peristiwa di lapangan, malam naas itu menjadi saksi bisu betapa kejamnya motif yang melandasi tindakan pelaku. Tersangka dalam kasus ini diidentifikasi oleh pihak kepolisian sebagai seorang pemuda berinisial D. Selain diduga kuat melakukan tindakan kekerasan ekstrim yang berujung pada hilangnya nyawa Agus Tejo, tersangka D juga dilaporkan melakukan aksi perampokan yang terencana. Usai memastikan bahwa tubuh pengemudi ojol tersebut sudah tidak berdaya dan tidak bernyawa lagi, tersangka D langsung mengambil alih dan membawa kabur barang-barang berharga milik korban yang berharga. Barang bukti yang dirampas meliputi 1 unit sepeda motor yang sehari-hari digunakan korban untuk mengais rezeki, serta 1 unit telepon seluler atau handphone milik korban. Setelah sukses melancarkan aksi kejamnya di Kosambi pada Minggu dini hari, tersangka D segera melarikan diri dari wilayah hukum Kabupaten Tangerang guna mengelabui kejaran petugas. Pelaku berusaha mencari tempat persembunyian yang dirasa aman di tengah padatnya wilayah ibu kota. Namun, pelarian tersangka D ternyata tidak berlangsung lama. Hanya berselang 2 hari setelah jasad Agus Tejo ditemukan dan dilaporkan kepada pihak berwajib, tim gabungan dari kepolisian berhasil mengendus keberadaan pelaku. Polisi berhasil melacak posisi persembunyian D yang ternyata berada di sebuah rumah kontrakan pada penduduk di kawasan perbatasan Jakarta Utara. Aparat kepolisian bergerak cepat melakukan pengepungan dan penangkapan terhadap D di lokasi persembunyiannya tersebut, tepatnya di kawasan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat atau Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto, memberikan konfirmasi resmi mengenai jalannya operasi penangkapan tersebut kepada awak media. Kombes Budi Hermanto memaparkan bahwa penangkapan terhadap tersangka D berhasil dieksekusi oleh tim Resmo pada hari Selasa dini hari, 14 Juli 2026, sekitar pukul 00.30 waktu Indonesia Barat. Operasi penangkapan berlangsung cepat tanpa perlawanan berarti dari pelaku yang terkejut melihat kedatangan petugas di tempat tidurnya. Kombes Budi Hermanto menjelaskan secara mendetail lokasi persis penangkapan tersebut. Tersangka D berhasil diamankan tanpa perlawanan di sebuah kamar kontrakan yang terletak di Jalan Bundaran Kamal, Kelurahan Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara. Dari lokasi penangkapan tersebut, petugas juga langsung melakukan penggeledahan guna mencari barang bukti berupa sepeda motor dan ponsel milik korban Agus Tejo yang sempat dibawa kabur. Berdasarkan hasil gelar perkara awal dan kecukupan alat bukti yang dikumpulkan dari TKP Kosambi maupun lokasi penangkapan, pihak penyidik Polda Metro Jaya telah resmi menetapkan pria berinisial D ini sebagai tersangka utama. Ia dijerat dengan pasal berlapis, yakni perkara dugaan pembunuhan dan pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian. Pasca adanya rilis resmi dari pihak kepolisian mengenai penangkapan pria berinisial D tersebut, gelombang rasa penasaran publik tidak dapat dibendung lagi. Warganet yang bergerak bagaikan detektif digital langsung melakukan penelusuran mendalam di berbagai platform media sosial guna mencari tahu sosok asli dari pelaku D ini. Berdasarkan hasil penelusuran valid yang dilakukan oleh media tribunusbogor.com, sebuah akun Facebook dengan nama pengguna Rahmat Dimas 395 mendadak viral dan langsung diserbu oleh netizen. Akun tersebut diduga kuat merupakan akun pribadi milik tersangka D yang selama ini digunakannya untuk berinteraksi di dunia maya. Jika diperhatikan secara saksama, aktivitas di akun Facebook bernama Rahmat Dimas 395 tersebut sebenarnya sudah tergolong pasif. Unggahan terakhir yang dibuat oleh pemilik akun tersebut tercatat diunggah pada akhir tahun 2025 silam. Dalam unggahan pamungkasnya itu,
terlihat sebuah foto yang menampilkan sosok D yang tampak tersenyum bersama dengan seorang perempuan muda yang dalam keterangan foto atau interaksinya disebut-sebut sebagai calon istrinya. Foto kebersamaan yang awalnya diniatkan untuk membagikan momen bahagia persiapan pernikahan tersebut, kini justru berubah menjadi lapak digital yang dipenuhi puluhan ribu komentar pedas, kutukan, dan caci maki dari warganet setelah identitas asli D sebagai pelaku pembunuhan berdarah terungkap ke publik secara luas. Di balik tindakan nekat dan sadis yang dilakukan oleh tersangka D, pihak penyidik kepolisian akhirnya berhasil mengorek keterangan krusial mengenai apa sebenarnya yang menjadi motif atau latar belakang utama di balik pembunuhan pengemudi ojol ini. Berdasarkan hasil pemeriksaan intensif di ruang penyidik Subditresmob di Treskrimum Polda Metro Jaya, terungkap sebuah alasan klasik namun berakhir dengan cara yang sangat kelam. Kanit V Subditresmob di Treskrimum Polda Metro Jaya, Kompol Arif Rizky Wicaksana, membeberkan bahwa tersangka D mengaku nekat melakukan aksi pencurian disertai pembunuhan tersebut karena dirinya sedang mengalami tekanan psikologis dan ekonomi yang sangat berat akibat memikirkan biaya pesta pernikahan yang kian mendesak. Tersangka D mengaku kepada penyidik bahwa dirinya merasa sangat bingung, terdesak, dan frustrasi karena harus mencari uang dalam jumlah besar dalam waktu singkat guna memenuhi segala kebutuhan dan biaya administrasi maupun pesta pernikahannya dengan sang kekasih. Di tengah kebuntuan pikiran dan tekanan finansial yang menghimpitnya tersebut, D memutuskan untuk berjalan kaki di sekitar kawasan Villa Taman Bandara Kosambi pada Minggu dini hari untuk mencari sasaran kejahatan secara acak. Pada saat itulah, pandangan mata tersangka D tertuju pada sosok korban, Agus Tejo, yang kebetulan sedang beristirahat dan tertidur lelap di atas sepeda motornya setelah lelah mencari penumpang seharian. Kompol Arif Rizky Wicaksana menjelaskan secara runtut detik-detik terjadinya benturan fisik di lapangan berdasarkan keterangan dari tersangka. Ketika D melihat korban sedang tertidur dan situasi di sekitar lokasi dirasa aman serta sepi, niat jahat pelaku langsung muncul untuk menguasai harta benda korban. D secara perlahan mendekati motor korban dan berusaha untuk mengambil serta menyalakan sepeda motor tersebut secara diam-diam. Namun nahas, saat proses pencurian itu sedang berlangsung, korban Agus Tejo tiba-tiba terbangun dari tidurnya akibat adanya guncangan pada kendaraannya. Sadar bahwa dirinya sedang menjadi korban pencurian, korban Agus Tejo langsung memberikan perlawanan fisik yang sengit guna mempertahankan motor yang menjadi ladang penghidupannya tersebut dari tangan pelaku. Melihat korban terbangun dan memberikan perlawanan yang dapat mengundang perhatian warga sekitar, tersangka D langsung menjadi panik dan gelap mata. Guna membungkam perlawanan korban dan memuluskan niat jahatnya, tersangka D diduga kuat langsung melakukan tindakan kekerasan fisik secara brutal dan bertubi-tubi terhadap tubuh korban Agus Tejo. Hantaman dan serangan fisik yang membabi buta dari pelaku membuat korban akhirnya tumbang bersimbah darah dan mengembuskan napas terakhirnya di lokasi kejadian perkara. Setelah memastikan korban sudah tidak bergerak lagi, tersangka D dengan dingin langsung mengambil telepon seluler serta membawa kabur sepeda motor milik korban ke arah Jakarta Utara untuk disimpan sebelum dijual. Hingga saat ini, kasus dugaan pembunuhan bermotif biaya nikah yang mengorbankan pengemudi ojol di Kosambi ini masih berada dalam proses penyidikan, pendalaman, serta pemberkasan intensif oleh tim penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Polisi masih terus mengumpulkan barang bukti tambahan, mencocokkan jejak digital pelaku, serta memeriksa sejumlah saksi mata di sekitar TKP Villa Taman Bandara guna melengkapi berkas perkara agar kasus ini dapat segera dilimpahkan ke kejaksaan dan disidangkan di pengadilan. Atas perbuatan kejinya yang telah merenggut nyawa Agus Tejo dan merampas harta bendanya, tersangka D kini harus mengubur dalam-dalam impian indahnya untuk bersanding di pelaminan bersama sang calon istri. Alih-alih mengenakan pakaian pengantin di hari bahagianya, pemuda berinisial D ini kini harus rela mengenakan baju tahanan berwarna oranye di balik jeruji besi yang dingin.
D terancam dijerat dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan subsidiar, pasal 365 ayat 3 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian, dengan ancaman pidana hukuman penjara maksimal 15 hingga 20 tahun, atau bahkan hukuman seumur hidup. Kasus ini menjadi alarm keras bagi masyarakat mengenai betapa berbahayanya tekanan ekonomi yang tidak disikapi dengan akal sehat, yang pada akhirnya justru menghancurkan masa depan diri sendiri serta merenggut nyawa orang lain secara tragis. Dunia maya kembali digemparkan oleh sebuah fenomena yang jamak terjadi pasca terungkapnya sebuah kasus kriminal yang keji. Perhatian publik tidak hanya tertuju pada jalurnya proses hukum di kantor kepolisian, melainkan juga bergeser ke ranah digital. Jagat media sosial mendadak riuh setelah warganet berhasil mengendus dan menemukan sebuah akun yang diduga kuat milik seorang tersangka pembunuhan sadis. Akun media sosial yang menjadi sorotan tajam ini disinyalir merupakan milik pria yang tega menghabisi nyawa seorang pengemudi ojek online atau ojol di kawasan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Banten. Begitu identitasnya terkuak ke publik, akun platform Facebook yang diduga milik tersangka langsung ramai diserbu, digeruduk, dan dibanjiri oleh ribuan komentar bernada kecaman dari warganet yang geram akan tindakan kejamnya. Hal yang paling ironis dan menarik perhatian publik secara masif adalah fokus serbuan netizen pada unggahan-unggahan lama milik pelaku. Netizen berbondong-bondong menyoroti sebuah unggahan foto yang memperlihatkan potret kemesraan dirinya bersama dengan seorang perempuan muda. Perempuan dalam foto tersebut disebut-sebut dan diklaim oleh pelaku sebagai sosok calon istri yang akan segera dinikahinya dalam waktu dekat. Foto yang awalnya dipenuhi oleh doa dan harapan manis di masa lalu, kini dalam sekejap berubah drastis menjadi lembaran penuh caci maki, hujatan, dan ungkapan kekecewaan mendalam dari masyarakat yang tidak habis pikir bagaimana seorang pria yang sedang merencanakan masa depan pernikahan yang sakral justru tega melumuri tangannya dengan darah seorang pekerja keras yang mencari nafkah demi keluarga. Kasus kriminal yang memicu gelombang kemarahan publik ini bermula dari sebuah dugaan aksi pembunuhan berencana dan pencurian dengan kekerasan yang teramat memilukan. Korbannya adalah seorang pria paruh baya yang berprofesi sebagai pengemudi ojek online atau ojol bernama Agus Tejo. Kehidupan Agus Tejo sebagai seorang pejuang nafkah di jalanan harus berakhir secara tragis di kawasan perumahan Villa Taman Bandara, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Peristiwa berdarah tersebut dilaporkan pecah pada hari Minggu dini hari, 12 Juli 2026, di saat sebagian besar warga sedang terlelap tidur dan kondisi lingkungan sekitar tempat kejadian perkara sedang dalam keadaan sunyi senyap. Jika kita menilik lebih dalam mengenai kronologi dan detail peristiwa di lapangan, malam naas itu menjadi saksi bisu betapa kejamnya motif yang melandasi tindakan pelaku. Tersangka dalam kasus ini diidentifikasi oleh pihak kepolisian sebagai seorang pemuda berinisial D. Selain diduga kuat melakukan tindakan kekerasan ekstrim yang berujung pada hilangnya nyawa Agus Tejo, tersangka D juga dilaporkan melakukan aksi perampokan yang terencana. Usai memastikan bahwa tubuh pengemudi ojol tersebut sudah tidak berdaya dan tidak bernyawa lagi, tersangka D langsung mengambil alih dan membawa kabur barang-barang berharga milik korban yang berharga. Barang bukti yang dirampas meliputi 1 unit sepeda motor yang sehari-hari digunakan korban untuk mengais rezeki, serta 1 unit telepon seluler atau handphone milik korban. Setelah sukses melancarkan aksi kejamnya di Kosambi pada Minggu dini hari, tersangka D segera melarikan diri dari wilayah hukum Kabupaten Tangerang guna mengelabui kejaran petugas. Pelaku berusaha mencari tempat persembunyian yang dirasa aman di tengah padatnya wilayah ibu kota. Namun, pelarian tersangka D ternyata tidak berlangsung lama. Hanya berselang 2 hari setelah jasad Agus Tejo ditemukan dan dilaporkan kepada pihak berwajib, tim gabungan dari kepolisian berhasil mengendus keberadaan pelaku. Polisi berhasil melacak posisi persembunyian D yang ternyata berada di sebuah rumah kontrakan pada penduduk di kawasan perbatasan Jakarta Utara.
Aparat kepolisian bergerak cepat melakukan pengepungan dan penangkapan terhadap D di lokasi persembunyiannya tersebut, tepatnya di kawasan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat atau Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto, memberikan konfirmasi resmi mengenai jalannya operasi penangkapan tersebut kepada awak media. Kombes Budi Hermanto memaparkan bahwa penangkapan terhadap tersangka D berhasil dieksekusi oleh tim Resmob pada hari Selasa dini hari, 14 Juli 2026, sekitar pukul 00.30 waktu Indonesia Barat. Operasi penangkapan berlangsung cepat tanpa perlawanan berarti dari pelaku yang terkejut melihat kedatangan petugas di tempat tidurnya. Kombes Budi Hermanto menjelaskan secara mendetail lokasi persis penangkapan tersebut. Tersangka D berhasil diamankan tanpa perlawanan di sebuah kamar kontrakan yang terletak di Jalan Bundaran Kamal, Kelurahan Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara. Dari lokasi penangkapan tersebut, petugas juga langsung melakukan penggeledahan guna mencari barang bukti berupa sepeda motor dan ponsel milik korban Agus Tejo yang sempat dibawa kabur. Berdasarkan hasil gelar perkara awal dan kecukupan alat bukti yang dikumpulkan dari TKP Kosambi maupun lokasi penangkapan, pihak penyidik Polda Metro Jaya telah resmi menetapkan pria berinisial D ini sebagai tersangka utama. Ia dijerat dengan pasal berlapis, yakni perkara dugaan pembunuhan dan pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian. Pasca adanya rilis resmi dari pihak kepolisian mengenai penangkapan pria berinisial D tersebut, gelombang rasa penasaran publik tidak dapat dibendung lagi. Warganet yang bergerak bagaikan detektif digital langsung melakukan penelusuran mendalam di berbagai platform media sosial guna mencari tahu sosok asli dari pelaku D ini. Berdasarkan hasil penelusuran valid yang dilakukan oleh media tribunusbogor.com, sebuah akun Facebook dengan nama pengguna Rahmat Dimas 395 mendadak viral dan langsung diserbu oleh netizen. Akun tersebut diduga kuat merupakan akun pribadi milik tersangka D yang selama ini digunakannya untuk berinteraksi di dunia maya. Jika diperhatikan secara saksama, aktivitas di akun Facebook bernama Rahmat Dimas 395 tersebut sebenarnya sudah tergolong pasif. Unggahan terakhir yang dibuat oleh pemilik akun tersebut tercatat diunggah pada akhir tahun 2025 silam. Dalam unggahan pamungkasnya itu, terlihat sebuah foto yang menampilkan sosok D yang tampak tersenyum bersama dengan seorang perempuan muda yang dalam keterangan foto atau interaksinya disebut-sebut sebagai calon istrinya. Foto kebersamaan yang awalnya diniatkan untuk membagikan momen bahagia persiapan pernikahan tersebut, kini justru berubah menjadi lapak digital yang dipenuhi puluhan ribu komentar pedas, kutukan, dan caci maki dari warganet setelah identitas asli D sebagai pelaku pembunuhan berdarah terungkap ke publik secara luas. Di balik tindakan nekat dan sadis yang dilakukan oleh tersangka D, pihak penyidik kepolisian akhirnya berhasil mengorek keterangan krusial mengenai apa sebenarnya yang menjadi motif atau latar belakang utama di balik pembunuhan pengemudi ojol ini. Berdasarkan hasil pemeriksaan intensif di ruang penyidik Subdit Resmob di Treskrimum Polda Metro Jaya, terungkap sebuah alasan klasik namun berakhir dengan cara yang sangat kelam. Kanit V Subdit Resmob di Treskrimum Polda Metro Jaya, Kompol Arif Rizky Wicaksana, membeberkan bahwa tersangka D mengaku nekat melakukan aksi pencurian disertai pembunuhan tersebut karena dirinya sedang mengalami tekanan psikologis dan ekonomi yang sangat berat akibat memikirkan biaya pesta pernikahan yang kian mendesak. Tersangka D mengaku kepada penyidik bahwa dirinya merasa sangat bingung, terdesak, dan frustrasi karena harus mencari uang dalam jumlah besar dalam waktu singkat guna memenuhi segala kebutuhan dan biaya administrasi maupun pesta pernikahannya dengan sang kekasih. Di tengah kebuntuan pikiran dan tekanan finansial yang menghimpitnya tersebut, D memutuskan untuk berjalan kaki di sekitar kawasan Villa Taman Bandara Kosambi pada Minggu dini hari untuk mencari sasaran kejahatan secara acak. Pada saat itulah, pandangan mata tersangka D tertuju pada sosok korban, Agus Tejo,
yang kebetulan sedang beristirahat dan tertidur lelap di atas sepeda motornya setelah lelah mencari penumpang seharian. Kompol Arif Rizky Wicaksana menjelaskan secara runtut detik-detik terjadinya benturan fisik di lapangan berdasarkan keterangan dari tersangka. Ketika D melihat korban sedang tertidur dan situasi di sekitar lokasi dirasa aman serta sepi, niat jahat pelaku langsung muncul untuk menguasai harta benda korban. D secara perlahan mendekati motor korban dan berusaha untuk mengambil serta menyalakan sepeda motor tersebut secara diam-diam. Namun nahas, saat proses pencurian itu sedang berlangsung, korban Agus Tejo tiba-tiba terbangun dari tidurnya akibat adanya guncangan pada kendaraannya. Sadar bahwa dirinya sedang menjadi korban pencurian, korban Agus Tejo langsung memberikan perlawanan fisik yang sengit guna mempertahankan motor yang menjadi ladang penghidupannya tersebut dari tangan pelaku. Melihat korban terbangun dan memberikan perlawanan yang dapat mengundang perhatian warga sekitar, tersangka D langsung menjadi panik dan gelap mata. Guna membungkam perlawanan korban dan memuluskan niat jahatnya, tersangka D diduga kuat langsung melakukan tindakan kekerasan fisik secara brutal dan bertubi-tubi terhadap tubuh korban Agus Tejo. Hantaman dan serangan fisik yang membabi buta dari pelaku membuat korban akhirnya tumbang bersimbah darah dan mengembuskan napas terakhirnya di lokasi kejadian perkara. Setelah memastikan korban sudah tidak bergerak lagi, tersangka D dengan dingin langsung mengambil telepon seluler serta membawa kabur sepeda motor milik korban ke arah Jakarta Utara untuk disimpan sebelum dijual. Hingga saat ini, kasus dugaan pembunuhan bermotif biaya nikah yang mengorbankan pengemudi ojol di Kosambi ini masih berada dalam proses penyidikan, pendalaman, serta pemberkasan intensif oleh tim penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Polisi masih terus mengumpulkan barang bukti tambahan, mencocokkan jejak digital pelaku, serta memeriksa sejumlah saksi mata di sekitar TKP Villa Taman Bandara guna melengkapi berkas perkara agar kasus ini dapat segera dilimpahkan ke kejaksaan dan disidangkan di pengadilan. Atas perbuatan kejinya yang telah merenggut nyawa Agus Tejo dan merampas harta bendanya, tersangka D kini harus mengubur dalam-dalam impian indahnya untuk bersanding di pelaminan bersama sang calon istri. Alih-alih mengenakan pakaian pengantin di hari bahagianya, pemuda berinisial D ini kini harus rela mengenakan baju tahanan berwarna oranye di balik jeruji besi yang dingin. D terancam dijerat dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan subsidiar pasal 365 ayat 3 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian, dengan ancaman pidana hukuman penjara maksimal 15 hingga 20 tahun, atau bahkan hukuman seumur hidup. Kasus ini menjadi alarm keras bagi masyarakat mengenai betapa berbahayanya tekanan ekonomi yang tidak disikapi dengan akal sehat, yang pada akhirnya justru menghancurkan masa depan diri sendiri serta merenggut nyawa orang lain secara tragis. Dunia maya kembali digemparkan oleh sebuah fenomena yang jamak terjadi pasca terungkapnya sebuah kasus kriminal yang keji. Perhatian publik tidak hanya tertuju pada jalurnya proses hukum di kantor kepolisian, melainkan juga bergeser ke ranah digital. Jagat media sosial mendadak riuh setelah warganet berhasil mengendus dan menemukan sebuah akun yang diduga kuat milik seorang tersangka pembunuhan sadis. Akun media sosial yang menjadi sorotan tajam ini disinyalir merupakan milik pria yang tega menghabisi nyawa seorang pengemudi ojek online atau ojol di kawasan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Banten. Begitu identitasnya terkuak ke publik, akun platform Facebook yang diduga milik tersangka langsung ramai diserbu, digeruduk, dan dibanjiri oleh ribuan komentar bernada kecaman dari warganet yang geram akan tindakan kejamnya. Hal yang paling ironis dan menarik perhatian publik secara masif adalah fokus serbuan netizen pada unggahan-unggahan lama milik pelaku. Netizen berbondong-bondong menyoroti sebuah unggahan foto yang memperlihatkan potret kemesraan dirinya bersama dengan seorang perempuan muda. Perempuan dalam foto tersebut disebut-sebut dan diklaim oleh pelaku sebagai sosok calon istri yang akan segera dinikahinya dalam waktu dekat.
Foto yang awalnya dipenuhi oleh doa dan harapan manis di masa lalu, kini dalam sekejap berubah drastis menjadi lembaran penuh caci maki, hujatan, dan ungkapan kekecewaan mendalam dari masyarakat yang tidak habis pikir bagaimana seorang pria yang sedang merencanakan masa depan pernikahan yang sakral justru tega melumuri tangannya dengan darah seorang pekerja keras yang mencari nafkah demi keluarga. Kasus kriminal yang memicu gelombang kemarahan publik ini bermula dari sebuah dugaan aksi pembunuhan berencana dan pencurian dengan kekerasan yang teramat memilukan. Korbannya adalah seorang pria paruh baya yang berprofesi sebagai pengemudi ojek online atau ojol bernama Agus Tejo. Kehidupan Agus Tejo sebagai seorang pejuang nafkah di jalanan harus berakhir secara tragis di kawasan perumahan Villa Taman Bandara, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Peristiwa berdarah tersebut dilaporkan pecah pada hari Minggu dini hari, 12 Juli 2026, di saat sebagian besar warga sedang terlelap tidur dan kondisi lingkungan sekitar tempat kejadian perkara sedang dalam keadaan sunyi senyap. Jika kita menilik lebih dalam mengenai kronologi dan detail peristiwa di lapangan, malam naas itu menjadi saksi bisu betapa kejamnya motif yang melandasi tindakan pelaku. Tersangka dalam kasus ini diidentifikasi oleh pihak kepolisian sebagai seorang pemuda berinisial D. Selain diduga kuat melakukan tindakan kekerasan ekstrim yang berujung pada hilangnya nyawa Agus Tejo, tersangka D juga dilaporkan melakukan aksi perampokan yang terencana. Usai memastikan bahwa tubuh pengemudi ojol tersebut sudah tidak berdaya dan tidak bernyawa lagi, tersangka D langsung mengambil alih dan membawa kabur barang-barang berharga milik korban yang berharga. Barang bukti yang dirampas meliputi 1 unit sepeda motor yang sehari-hari digunakan korban untuk mengais rezeki, serta 1 unit telepon seluler atau handphone milik korban. Setelah sukses melancarkan aksi kejamnya di Kosambi pada Minggu dini hari, tersangka D segera melarikan diri dari wilayah hukum Kabupaten Tangerang guna mengelabui kejaran petugas. Pelaku berusaha mencari tempat persembunyian yang dirasa aman di tengah padatnya wilayah ibu kota. Namun, pelarian tersangka D ternyata tidak berlangsung lama. Hanya berselang 2 hari setelah jasad Agus Tejo ditemukan dan dilaporkan kepada pihak berwajib, tim gabungan dari kepolisian berhasil mengendus keberadaan pelaku. Polisi berhasil melacak posisi persembunyian D yang ternyata berada di sebuah rumah kontrakan pada penduduk di kawasan perbatasan Jakarta Utara. Aparat kepolisian bergerak cepat melakukan pengepungan dan penangkapan terhadap D di lokasi persembunyiannya tersebut, tepatnya di kawasan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat atau Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto, memberikan konfirmasi resmi mengenai jalannya operasi penangkapan tersebut kepada awak media. Kombes Budi Hermanto memaparkan bahwa penangkapan terhadap tersangka D berhasil dieksekusi oleh tim Resmo pada hari Selasa dini hari, 14 Juli 2026, sekitar pukul 00.30 waktu Indonesia Barat. Operasi penangkapan berlangsung cepat tanpa perlawanan berarti dari pelaku yang terkejut melihat kedatangan petugas di tempat tidurnya. Kombes Budi Hermanto menjelaskan secara mendetail lokasi persis penangkapan tersebut. Tersangka D berhasil diamankan tanpa perlawanan di sebuah kamar kontrakan yang terletak di Jalan Bundaran Kamal, Kelurahan Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara. Dari lokasi penangkapan tersebut, petugas juga langsung melakukan penggeledahan guna mencari barang bukti berupa sepeda motor dan ponsel milik korban Agus Tejo yang sempat dibawa kabur. Berdasarkan hasil gelar perkara awal dan kecukupan alat bukti yang dikumpulkan dari TKP Kosambi maupun lokasi penangkapan, pihak penyidik Polda Metro Jaya telah resmi menetapkan pria berinisial D ini sebagai tersangka utama. Ia dijerat dengan pasal berlapis, yakni perkara dugaan pembunuhan dan pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian. Pasca adanya rilis resmi dari pihak kepolisian mengenai penangkapan pria berinisial D tersebut, gelombang rasa penasaran publik tidak dapat dibendung lagi.
Warganet yang bergerak bagaikan detektif digital langsung melakukan penelusuran mendalam di berbagai platform media sosial guna mencari tahu sosok asli dari pelaku D ini. Berdasarkan hasil penelusuran valid yang dilakukan oleh media tribunusbogor.com, sebuah akun Facebook dengan nama pengguna Rahmat Dimas 395 mendadak viral dan langsung diserbu oleh netizen. Akun tersebut diduga kuat merupakan akun pribadi milik tersangka D yang selama ini digunakannya untuk berinteraksi di dunia maya. Jika diperhatikan secara saksama, aktivitas di akun Facebook bernama Rahmat Dimas 395 tersebut sebenarnya sudah tergolong pasif. Unggahan terakhir yang dibuat oleh pemilik akun tersebut tercatat diunggah pada akhir tahun 2025 silam. Dalam unggahan pamungkasnya itu, terlihat sebuah foto yang menampilkan sosok D yang tampak tersenyum bersama dengan seorang perempuan muda yang dalam keterangan foto atau interaksinya disebut-sebut sebagai calon istrinya. Foto kebersamaan yang awalnya diniatkan untuk membagikan momen bahagia persiapan pernikahan tersebut, kini justru berubah menjadi lapak digital yang dipenuhi puluhan ribu komentar pedas, kutukan, dan caci maki dari warganet setelah identitas asli D sebagai pelaku pembunuhan berdarah terungkap ke publik secara luas. Di balik tindakan nekat dan sadis yang dilakukan oleh tersangka D, pihak penyidik kepolisian akhirnya berhasil mengorek keterangan krusial mengenai apa sebenarnya yang menjadi motif atau latar belakang utama di balik pembunuhan pengemudi ojol ini. Berdasarkan hasil pemeriksaan intensif di ruang penyidik Subditresmob di Treskrimum Polda Metro Jaya, terungkap sebuah alasan klasik namun berakhir dengan cara yang sangat kelam. Kanit V Subditresmob di Treskrimum Polda Metro Jaya, Kompol Arif Rizky Wicaksana, membeberkan bahwa tersangka D mengaku nekat melakukan aksi pencurian disertai pembunuhan tersebut karena dirinya sedang mengalami tekanan psikologis dan ekonomi yang sangat berat akibat memikirkan biaya pesta pernikahan yang kian mendesak. Tersangka D mengaku kepada penyidik bahwa dirinya merasa sangat bingung, terdesak, dan frustrasi karena harus mencari uang dalam jumlah besar dalam waktu singkat guna memenuhi segala kebutuhan dan biaya administrasi maupun pesta pernikahannya dengan sang kekasih. Di tengah kebuntuan pikiran dan tekanan finansial yang menghimpitnya tersebut, D memutuskan untuk berjalan kaki di sekitar kawasan Villa Taman Bandara Kosambi pada Minggu dini hari untuk mencari sasaran kejahatan secara acak. Pada saat itulah, pandangan mata tersangka D tertuju pada sosok korban, Agus Tejo, yang kebetulan sedang beristirahat dan tertidur lelap di atas sepeda motornya setelah lelah mencari penumpang seharian. Kompol Arif Rizky Wicaksana menjelaskan secara runtut detik-detik terjadinya benturan fisik di lapangan berdasarkan keterangan dari tersangka. Ketika D melihat korban sedang tertidur dan situasi di sekitar lokasi dirasa aman serta sepi, niat jahat pelaku langsung muncul untuk menguasai harta benda korban. D secara perlahan mendekati motor korban dan berusaha untuk mengambil serta menyalakan sepeda motor tersebut secara diam-diam. Namun nahas, saat proses pencurian itu sedang berlangsung, korban Agus Tejo tiba-tiba terbangun dari tidurnya akibat adanya guncangan pada kendaraannya. Sadar bahwa dirinya sedang menjadi korban pencurian, korban Agus Tejo langsung memberikan perlawanan fisik yang sengit guna mempertahankan motor yang menjadi ladang penghidupannya tersebut dari tangan pelaku. Melihat korban terbangun dan memberikan perlawanan yang dapat mengundang perhatian warga sekitar, tersangka D langsung menjadi panik dan gelap mata. Guna membungkam perlawanan korban dan memuluskan niat jahatnya, tersangka D diduga kuat langsung melakukan tindakan kekerasan fisik secara brutal dan bertubi-tubi terhadap tubuh korban Agus Tejo. Hantaman dan serangan fisik yang membabi buta dari pelaku membuat korban akhirnya tumbang bersimbah darah dan mengembuskan napas terakhirnya di lokasi kejadian perkara. Setelah memastikan korban sudah tidak bergerak lagi, tersangka D dengan dingin langsung mengambil telepon seluler serta membawa kabur sepeda motor milik korban ke arah Jakarta Utara untuk disimpan sebelum dijual. Hingga saat ini, kasus dugaan pembunuhan bermotif biaya nikah yang mengorbankan pengemudi ojol di Kosambi ini masih berada dalam proses penyidikan,
pendalaman, serta pemberkasan intensif oleh tim penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Polisi masih terus mengumpulkan barang bukti tambahan, mencocokkan jejak digital pelaku, serta memeriksa sejumlah saksi mata di sekitar TKP Villa Taman Bandara guna melengkapi berkas perkara agar kasus ini dapat segera dilimpahkan ke kejaksaan dan disidangkan di pengadilan. Atas perbuatan kejinya yang telah merenggut nyawa Agus Tejo dan merampas harta bendanya, tersangka D kini harus mengubur dalam-dalam impian indahnya untuk bersanding di pelaminan bersama sang calon istri. Alih-alih mengenakan pakaian pengantin di hari bahagianya, pemuda berinisial D ini kini harus rela mengenakan baju tahanan berwarna oranye di balik jeruji besi yang dingin. D terancam dijerat dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan subsidiar, pasal 365 ayat 3 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian, dengan ancaman pidana hukuman penjara maksimal 15 hingga 20 tahun, atau bahkan hukuman seumur hidup. Kasus ini menjadi alarm keras bagi masyarakat mengenai betapa berbahayanya tekanan ekonomi yang tidak disikapi dengan akal sehat, yang pada akhirnya justru menghancurkan masa depan diri sendiri serta merenggut nyawa orang lain secara tragis. Dunia maya kembali digemparkan oleh sebuah fenomena yang jamak terjadi pasca terungkapnya sebuah kasus kriminal yang keji. Perhatian publik tidak hanya tertuju pada jalurnya proses hukum di kantor kepolisian, melainkan juga bergeser ke ranah digital. Jagad media sosial mendadak riuh setelah warganet berhasil mengendus dan menemukan sebuah akun yang diduga kuat milik seorang tersangka pembunuhan sadis. Akun media sosial yang menjadi sorotan tajam ini disinyalir merupakan milik pria yang tega menghabisi nyawa seorang pengemudi ojek online atau ojol di kawasan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Banten. Begitu identitasnya terkuak ke publik, akun platform Facebook yang diduga milik tersangka langsung ramai diserbu, digeruduk, dan dibanjiri oleh ribuan komentar bernada kecaman dari warganet yang geram akan tindakan kejamnya. Hal yang paling ironis dan menarik perhatian publik secara masif adalah fokus serbuan netizen pada unggahan-unggahan lama milik pelaku. Netizen berbondong-bondong menyoroti sebuah unggahan foto yang memperlihatkan potret kemesraan dirinya bersama dengan seorang perempuan muda. Perempuan dalam foto tersebut disebut-sebut dan diklaim oleh pelaku sebagai sosok calon istri yang akan segera dinikahinya dalam waktu dekat. Foto yang awalnya dipenuhi oleh doa dan harapan manis di masa lalu, kini dalam sekejap berubah drastis menjadi lembaran penuh caci maki, hujatan, dan ungkapan kekecewaan mendalam dari masyarakat yang tidak habis pikir bagaimana seorang pria yang sedang merencanakan masa depan pernikahan yang sakral justru tega melumuri tangannya dengan darah seorang pekerja keras yang mencari nafkah demi keluarga. Kasus kriminal yang memicu gelombang kemarahan publik ini bermula dari sebuah dugaan aksi pembunuhan berencana dan pencurian dengan kekerasan yang teramat memilukan. Korbannya adalah seorang pria paruh baya yang berprofesi sebagai pengemudi ojek online atau ojol bernama Agus Tejo. Kehidupan Agus Tejo sebagai seorang pejuang nafkah di jalanan harus berakhir secara tragis di kawasan perumahan Villa Taman Bandara, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Peristiwa berdarah tersebut dilaporkan pecah pada hari Minggu dini hari, 12 Juli 2026, di saat sebagian besar warga sedang terlelap tidur dan kondisi lingkungan sekitar tempat kejadian perkara sedang dalam keadaan sunyi senyap. Jika kita menilik lebih dalam mengenai kronologi dan detail peristiwa di lapangan, malam naas itu menjadi saksi bisu betapa kejamnya motif yang melandasi tindakan pelaku. Tersangka dalam kasus ini diidentifikasi oleh pihak kepolisian sebagai seorang pemuda berinisial D. Selain diduga kuat melakukan tindakan kekerasan ekstrim yang berujung pada hilangnya nyawa Agus Tejo, tersangka D juga dilaporkan melakukan aksi perampokan yang terencana. Usai memastikan bahwa tubuh pengemudi ojol tersebut sudah tidak berdaya dan tidak bernyawa lagi, tersangka D langsung mengambil alih dan membawa kabur barang-barang berharga milik korban yang berharga.
Barang bukti yang dirampas meliputi 1 unit sepeda motor yang sehari-hari digunakan korban untuk mengais rezeki, serta 1 unit telepon seluler atau handphone milik korban. Setelah sukses melancarkan aksi kejamnya di Kosambi pada Minggu dini hari, tersangka D segera melarikan diri dari wilayah hukum Kabupaten Tangerang guna mengelabui kejaran petugas. Pelaku berusaha mencari tempat persembunyian yang dirasa aman di tengah padatnya wilayah ibu kota. Namun, pelarian tersangka D ternyata tidak berlangsung lama. Hanya berselang 2 hari setelah jasad Agus Tejo ditemukan dan dilaporkan kepada pihak berwajib, tim gabungan dari kepolisian berhasil mengendus keberadaan pelaku. Polisi berhasil melacak posisi persembunyian D yang ternyata berada di sebuah rumah kontrakan pada penduduk di kawasan perbatasan Jakarta Utara. Aparat kepolisian bergerak cepat melakukan pengepungan dan penangkapan terhadap D di lokasi persembunyiannya tersebut, tepatnya di kawasan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat atau Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto, memberikan konfirmasi resmi mengenai jalannya operasi penangkapan tersebut kepada awak media. Kombes Budi Hermanto memaparkan bahwa penangkapan terhadap tersangka D berhasil dieksekusi oleh tim Resmob pada hari Selasa dini hari, 14 Juli 2026, sekitar pukul 00.30 waktu Indonesia Barat. Operasi penangkapan berlangsung cepat tanpa perlawanan berarti dari pelaku yang terkejut melihat kedatangan petugas di tempat tidurnya. Kombes Budi Hermanto menjelaskan secara mendetail lokasi persis penangkapan tersebut. Tersangka D berhasil diamankan tanpa perlawanan di sebuah kamar kontrakan yang terletak di Jalan Bundaran Kamal, Kelurahan Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara. Dari lokasi penangkapan tersebut, petugas juga langsung melakukan penggeledahan guna mencari barang bukti berupa sepeda motor dan ponsel milik korban Agus Tejo yang sempat dibawa kabur. Berdasarkan hasil gelar perkara awal dan kecukupan alat bukti yang dikumpulkan dari TKP Kosambi maupun lokasi penangkapan, pihak penyidik Polda Metro Jaya telah resmi menetapkan pria berinisial D ini sebagai tersangka utama. Ia dijerat dengan pasal berlapis, yakni perkara dugaan pembunuhan dan pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian. Pasca adanya rilis resmi dari pihak kepolisian mengenai penangkapan pria berinisial D tersebut, gelombang rasa penasaran publik tidak dapat dibendung lagi. Warganet yang bergerak bagaikan detektif digital langsung melakukan penelusuran mendalam di berbagai platform media sosial guna mencari tahu sosok asli dari pelaku D ini. Berdasarkan hasil penelusuran valid yang dilakukan oleh media tribunusbogor.com, sebuah akun Facebook dengan nama pengguna Rahmat Dimas 395 mendadak viral dan langsung diserbu oleh netizen. Akun tersebut diduga kuat merupakan akun pribadi milik tersangka D yang selama ini digunakannya untuk berinteraksi di dunia maya. Jika diperhatikan secara saksama, aktivitas di akun Facebook bernama Rahmat Dimas 395 tersebut sebenarnya sudah tergolong pasif. Unggahan terakhir yang dibuat oleh pemilik akun tersebut tercatat diunggah pada akhir tahun 2025 silam. Dalam unggahan pamungkasnya itu, terlihat sebuah foto yang menampilkan sosok D yang tampak tersenyum bersama dengan seorang perempuan muda yang dalam keterangan foto atau interaksinya disebut-sebut sebagai calon istrinya. Foto kebersamaan yang awalnya diniatkan untuk membagikan momen bahagia persiapan pernikahan tersebut, kini justru berubah menjadi lapak digital yang dipenuhi puluhan ribu komentar pedas, kutukan, dan caci maki dari warganet setelah identitas asli D sebagai pelaku pembunuhan berdarah terungkap ke publik secara luas. Di balik tindakan nekat dan sadis yang dilakukan oleh tersangka D, pihak penyidik kepolisian akhirnya berhasil mengorek keterangan krusial mengenai apa sebenarnya yang menjadi motif atau latar belakang utama di balik pembunuhan pengemudi ojol ini. Berdasarkan hasil pemeriksaan intensif di ruang penyidik Subdit Resmob di Treskrimum Polda Metro Jaya, terungkap sebuah alasan klasik namun berakhir dengan cara yang sangat kelam. Kanit V Subdit Resmob di Treskrimum Polda Metro Jaya, Kompol Arif Rizky Wicaksana,
membeberkan bahwa tersangka D mengaku nekat melakukan aksi pencurian disertai pembunuhan tersebut karena dirinya sedang mengalami tekanan psikologis dan ekonomi yang sangat berat akibat memikirkan biaya pesta pernikahan yang kian mendesak. Tersangka D mengaku kepada penyidik bahwa dirinya merasa sangat bingung, terdesak, dan frustrasi karena harus mencari uang dalam jumlah besar dalam waktu singkat guna memenuhi segala kebutuhan dan biaya administrasi maupun pesta pernikahannya dengan sang kekasih. Di tengah kebuntuan pikiran dan tekanan finansial yang menghimpitnya tersebut, D memutuskan untuk berjalan kaki di sekitar kawasan Villa Taman Bandara Kosambi pada Minggu dini hari untuk mencari sasaran kejahatan secara acak. Pada saat itulah, pandangan mata tersangka D tertuju pada sosok korban, Agus Tejo, yang kebetulan sedang beristirahat dan tertidur lelap di atas sepeda motornya setelah lelah mencari penumpang seharian. Kompol Arif Rizky Wicaksana menjelaskan secara runtut detik-detik terjadinya benturan fisik di lapangan berdasarkan keterangan dari tersangka. Ketika D melihat korban sedang tertidur dan situasi di sekitar lokasi dirasa aman serta sepi, niat jahat pelaku langsung muncul untuk menguasai harta benda korban. D secara perlahan mendekati motor korban dan berusaha untuk mengambil serta menyalakan sepeda motor tersebut secara diam-diam. Namun nahas, saat proses pencurian itu sedang berlangsung, korban Agus Tejo tiba-tiba terbangun dari tidurnya akibat adanya guncangan pada kendaraannya. Sadar bahwa dirinya sedang menjadi korban pencurian, korban Agus Tejo langsung memberikan perlawanan fisik yang sengit guna mempertahankan motor yang menjadi ladang penghidupannya tersebut dari tangan pelaku. Melihat korban terbangun dan memberikan perlawanan yang dapat mengundang perhatian warga sekitar, tersangka D langsung menjadi panik dan gelap mata. Guna membungkam perlawanan korban dan memuluskan niat jahatnya, tersangka D diduga kuat langsung melakukan tindakan kekerasan fisik secara brutal dan bertubi-tubi terhadap tubuh korban Agus Tejo. Hantaman dan serangan fisik yang membabi buta dari pelaku membuat korban akhirnya tumbang bersimbah darah dan mengembuskan napas terakhirnya di lokasi kejadian perkara. Setelah memastikan korban sudah tidak bergerak lagi, tersangka D dengan dingin langsung mengambil telepon seluler serta membawa kabur sepeda motor milik korban ke arah Jakarta Utara untuk disimpan sebelum dijual. Hingga saat ini, kasus dugaan pembunuhan bermotif biaya nikah yang mengorbankan pengemudi ojol di Kosambi ini masih berada dalam proses penyidikan, pendalaman, serta pemberkasan intensif oleh tim penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Polisi masih terus mengumpulkan barang bukti tambahan, mencocokkan jejak digital pelaku, serta memeriksa sejumlah saksi mata di sekitar TKP Villa Taman Bandara guna melengkapi berkas perkara agar kasus ini dapat segera dilimpahkan ke kejaksaan dan disidangkan di pengadilan. Atas perbuatan kejinya yang telah merenggut nyawa Agus Tejo dan merampas harta bendanya, tersangka D kini harus mengubur dalam-dalam impian indahnya untuk bersanding di pelaminan bersama sang calon istri. Alih-alih mengenakan pakaian pengantin di hari bahagianya, pemuda berinisial D ini kini harus rela mengenakan baju tahanan berwarna oranye di balik jeruji besi yang dingin. D terancam dijerat dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan subsidiar, pasal 365 ayat 3 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian, dengan ancaman pidana hukuman penjara maksimal 15 hingga 20 tahun, atau bahkan hukuman seumur hidup. Kasus ini menjadi alarm keras bagi masyarakat mengenai betapa berbahayanya tekanan ekonomi yang tidak disikapi dengan akal sehat, yang pada akhirnya justru menghancurkan masa depan diri sendiri serta merenggut nyawa orang lain secara tragis. Dunia maya kembali digemparkan oleh sebuah fenomena yang jamak terjadi pasca terungkapnya sebuah kasus kriminal yang keji. Perhatian publik tidak hanya tertuju pada jalurnya proses hukum di kantor kepolisian, melainkan juga bergeser ke ranah digital. Jagat media sosial mendadak riuh setelah warganet berhasil mengendus dan menemukan sebuah akun yang diduga kuat milik seorang tersangka pembunuhan sadis.
Akun media sosial yang menjadi sorotan tajam ini disinyalir merupakan milik pria yang tega menghabisi nyawa seorang pengemudi ojek online atau ojol di kawasan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Banten. Begitu identitasnya terkuak ke publik, akun platform Facebook yang diduga milik tersangka langsung ramai diserbu, digeruduk, dan dibanjiri oleh ribuan komentar bernada kecaman dari warganet yang geram akan tindakan kejamnya. Hal yang paling ironis dan menarik perhatian publik secara masif adalah fokus serbuan netizen pada unggahan-unggahan lama milik pelaku. Netizen berbondong-bondong menyoroti sebuah unggahan foto yang memperlihatkan potret kemesraan dirinya bersama dengan seorang perempuan muda. Perempuan dalam foto tersebut disebut-sebut dan diklaim oleh pelaku sebagai sosok calon istri yang akan segera dinikahinya dalam waktu dekat. Foto yang awalnya dipenuhi oleh doa dan harapan manis di masa lalu, kini dalam sekejap berubah drastis menjadi lembaran penuh caci maki, hujatan, dan ungkapan kekecewaan mendalam dari masyarakat yang tidak habis pikir bagaimana seorang pria yang sedang merencanakan masa depan pernikahan yang sakral justru tega melumuri tangannya dengan darah seorang pekerja keras yang mencari nafkah demi keluarga. Kasus kriminal yang memicu gelombang kemarahan publik ini bermula dari sebuah dugaan aksi pembunuhan berencana dan pencurian dengan kekerasan yang teramat memilukan. Korbannya adalah seorang pria paruh baya yang berprofesi sebagai pengemudi ojek online atau ojol bernama Agus Tejo. Kehidupan Agus Tejo sebagai seorang pejuang nafkah di jalanan harus berakhir secara tragis di kawasan perumahan Villa Taman Bandara, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Peristiwa berdarah tersebut dilaporkan pecah pada hari Minggu dini hari, 12 Juli 2026, di saat sebagian besar warga sedang terlelap tidur dan kondisi lingkungan sekitar tempat kejadian perkara sedang dalam keadaan sunyi senyap. Jika kita menilik lebih dalam mengenai kronologi dan detail peristiwa di lapangan, malam naas itu menjadi saksi bisu betapa kejamnya motif yang melandasi tindakan pelaku. Tersangka dalam kasus ini diidentifikasi oleh pihak kepolisian sebagai seorang pemuda berinisial D. Selain diduga kuat melakukan tindakan kekerasan ekstrim yang berujung pada hilangnya nyawa Agus Tejo, tersangka D juga dilaporkan melakukan aksi perampokan yang terencana. Usai memastikan bahwa tubuh pengemudi ojol tersebut sudah tidak berdaya dan tidak bernyawa lagi, tersangka D langsung mengambil alih dan membawa kabur barang-barang berharga milik korban yang berharga. Barang bukti yang dirampas meliputi 1 unit sepeda motor yang sehari-hari digunakan korban untuk mengais rezeki, serta 1 unit telepon seluler atau handphone milik korban. Setelah sukses melancarkan aksi kejamnya di Kosambi pada Minggu dini hari, tersangka D segera melarikan diri dari wilayah hukum Kabupaten Tangerang guna mengelabui kejaran petugas. Pelaku berusaha mencari tempat persembunyian yang dirasa aman di tengah padatnya wilayah ibu kota. Namun, pelarian tersangka D ternyata tidak berlangsung lama. Hanya berselang 2 hari setelah jasad Agus Tejo ditemukan dan dilaporkan kepada pihak berwajib, tim gabungan dari kepolisian berhasil mengendus keberadaan pelaku. Polisi berhasil melacak posisi persembunyian D yang ternyata berada di sebuah rumah kontrakan pada penduduk di kawasan perbatasan Jakarta Utara. Aparat kepolisian bergerak cepat melakukan pengepungan dan penangkapan terhadap D di lokasi persembunyiannya tersebut, tepatnya di kawasan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat atau Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto, memberikan konfirmasi resmi mengenai jalannya operasi penangkapan tersebut kepada awak media. Kombes Budi Hermanto memaparkan bahwa penangkapan terhadap tersangka D berhasil dieksekusi oleh tim Resmob pada hari Selasa dini hari, 14 Juli 2026, sekitar pukul 00.30 waktu Indonesia Barat. Operasi penangkapan berlangsung cepat tanpa perlawanan berarti dari pelaku yang terkejut melihat kedatangan petugas di tempat tidurnya. Kombes Budi Hermanto menjelaskan secara mendetail lokasi persis penangkapan tersebut. Tersangka D berhasil diamankan tanpa perlawanan di sebuah kamar kontrakan yang terletak di Jalan Bundaran Kamal, Kelurahan Kamal Muara,
Penjaringan, Jakarta Utara. Dari lokasi penangkapan tersebut, petugas juga langsung melakukan penggeledahan guna mencari barang bukti berupa sepeda motor dan ponsel milik korban Agus Tejo yang sempat dibawa kabur. Berdasarkan hasil gelar perkara awal dan kecukupan alat bukti yang dikumpulkan dari TKP Kosambi maupun lokasi penangkapan, pihak penyidik Polda Metro Jaya telah resmi menetapkan pria berinisial D ini sebagai tersangka utama. Ia dijerat dengan pasal berlapis, yakni perkara dugaan pembunuhan dan pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian. Pasca adanya rilis resmi dari pihak kepolisian mengenai penangkapan pria berinisial D tersebut, gelombang rasa penasaran publik tidak dapat dibendung lagi. Warganet yang bergerak bagaikan detektif digital langsung melakukan penelusuran mendalam di berbagai platform media sosial guna mencari tahu sosok asli dari pelaku D ini. Berdasarkan hasil penelusuran valid yang dilakukan oleh media tribunusbogor.com, sebuah akun Facebook dengan nama pengguna Rahmat Dimas 395 mendadak viral dan langsung diserbu oleh netizen. Akun tersebut diduga kuat merupakan akun pribadi milik tersangka D yang selama ini digunakannya untuk berinteraksi di dunia maya. Jika diperhatikan secara saksama, aktivitas di akun Facebook bernama Rahmat Dimas 395 tersebut sebenarnya sudah tergolong pasif. Unggahan terakhir yang dibuat oleh pemilik akun tersebut tercatat diunggah pada akhir tahun 2025 silam. Dalam unggahan pamungkasnya itu, terlihat sebuah foto yang menampilkan sosok D yang tampak tersenyum bersama dengan seorang perempuan muda yang dalam keterangan foto atau interaksinya disebut-sebut sebagai calon istrinya. Foto kebersamaan yang awalnya diniatkan untuk membagikan momen bahagia persiapan pernikahan tersebut, kini justru berubah menjadi lapak digital yang dipenuhi puluhan ribu komentar pedas, kutukan, dan caci maki dari warganet setelah identitas asli D sebagai pelaku pembunuhan berdarah terungkap ke publik secara luas. Di balik tindakan nekat dan sadis yang dilakukan oleh tersangka D, pihak penyidik kepolisian akhirnya berhasil mengorek keterangan krusial mengenai apa sebenarnya yang menjadi motif atau latar belakang utama di balik pembunuhan pengemudi ojol ini. Berdasarkan hasil pemeriksaan intensif di ruang penyidik Subditresmob di Treskrimum Polda Metro Jaya, terungkap sebuah alasan klasik namun berakhir dengan cara yang sangat kelam. Kanit V Subditresmob di Treskrimum Polda Metro Jaya, Kompol Arif Rizky Wicaksana, membeberkan bahwa tersangka D mengaku nekat melakukan aksi pencurian disertai pembunuhan tersebut karena dirinya sedang mengalami tekanan psikologis dan ekonomi yang sangat berat akibat memikirkan biaya pesta pernikahan yang kian mendesak. Tersangka D mengaku kepada penyidik bahwa dirinya merasa sangat bingung, terdesak, dan frustrasi karena harus mencari uang dalam jumlah besar dalam waktu singkat guna memenuhi segala kebutuhan dan biaya administrasi maupun pesta pernikahannya dengan sang kekasih. Di tengah kebuntuan pikiran dan tekanan finansial yang menghimpitnya tersebut, D memutuskan untuk berjalan kaki di sekitar kawasan Villa Taman Bandara Kosambi pada Minggu dini hari untuk mencari sasaran kejahatan secara acak. Pada saat itulah, pandangan mata tersangka D tertuju pada sosok korban, Agus Tejo, yang kebetulan sedang beristirahat dan tertidur lelap di atas sepeda motornya setelah lelah mencari penumpang seharian. Kompol Arif Rizky Wicaksana menjelaskan secara runtut detik-detik terjadinya benturan fisik di lapangan berdasarkan keterangan dari tersangka. Ketika D melihat korban sedang tertidur dan situasi di sekitar lokasi dirasa aman serta sepi, niat jahat pelaku langsung muncul untuk menguasai harta benda korban. D secara perlahan mendekati motor korban dan berusaha untuk mengambil serta menyalakan sepeda motor tersebut secara diam-diam. Namun nahas, saat proses pencurian itu sedang berlangsung, korban Agus Tejo tiba-tiba terbangun dari tidurnya akibat adanya guncangan pada kendaraannya. Sadar bahwa dirinya sedang menjadi korban pencurian, korban Agus Tejo langsung memberikan perlawanan fisik yang sengit guna mempertahankan motor yang menjadi ladang penghidupannya tersebut dari tangan pelaku. Melihat korban terbangun dan memberikan perlawanan yang dapat mengundang perhatian warga sekitar,
tersangka D langsung menjadi panik dan gelap mata. Guna membungkam perlawanan korban dan memuluskan niat jahatnya, tersangka D diduga kuat langsung melakukan tindakan kekerasan fisik secara brutal dan bertubi-tubi terhadap tubuh korban Agus Tedjo. Hantaman dan serangan fisik yang membabi buta dari pelaku membuat korban akhirnya tumbang bersimbah darah dan mengembuskan napas terakhirnya di lokasi kejadian perkara. Setelah memastikan korban sudah tidak bergerak lagi, tersangka D dengan dingin langsung mengambil telepon seluler serta membawa kabur sepeda motor milik korban ke arah Jakarta Utara untuk disimpan sebelum dijual. Hingga saat ini, kasus dugaan pembunuhan bermotif biaya nikah yang mengorbankan pengemudi ojol di Kosambi ini masih berada dalam proses penyidikan, pendalaman, serta pemberkasan intensif oleh tim penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Polisi masih terus mengumpulkan barang bukti tambahan, mencocokkan jejak digital pelaku, serta memeriksa sejumlah saksi mata di sekitar TKP Villa Taman Bandara guna melengkapi berkas perkara agar kasus ini dapat segera dilimpahkan ke kejaksaan dan disidangkan di pengadilan. Atas perbuatan kejinya yang telah merenggut nyawa Agus Tedjo dan merampas harta bendanya, tersangka D kini harus mengubur dalam-dalam impian indahnya untuk bersanding di pelaminan bersama sang calon istri. Alih-alih mengenakan pakaian pengantin di hari bahagianya, pemuda berinisial D ini kini harus rela mengenakan baju tahanan berwarna oranye di balik jeruji besi yang dingin. D terancam dijerat dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan subsidiar, pasal 365 ayat 3 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian, dengan ancaman pidana hukuman penjara maksimal 15 hingga 20 tahun, atau bahkan hukuman seumur hidup. Kasus ini menjadi alarm keras bagi masyarakat mengenai betapa berbahayanya tekanan ekonomi yang tidak disikapi dengan akal sehat, yang pada akhirnya justru menghancurkan masa depan diri sendiri serta merenggut nyawa orang lain secara tragis. Dunia maya kembali digemparkan oleh sebuah fenomena yang jamak terjadi pasca terungkapnya sebuah kasus kriminal yang keji. Perhatian publik tidak hanya tertuju pada jalurnya proses hukum di kantor kepolisian, melainkan juga bergeser ke ranah digital. Jagat media sosial mendadak riuh setelah warganet berhasil mengendus dan menemukan sebuah akun yang diduga kuat milik seorang tersangka pembunuhan sadis. Akun media sosial yang menjadi sorotan tajam ini disinyalir merupakan milik pria yang tega menghabisi nyawa seorang pengemudi ojek online atau ojol di kawasan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Banten. Begitu identitasnya terkuak ke publik, akun platform Facebook yang diduga milik tersangka langsung ramai diserbu, digeruduk, dan dibanjiri oleh ribuan komentar bernada kecaman dari warganet yang geram akan tindakan kejamnya. Hal yang paling ironis dan menarik perhatian publik secara masif adalah fokus serbuan netizen pada unggahan-unggahan lama milik pelaku. Netizen berbondong-bondong menyoroti sebuah unggahan foto yang memperlihatkan potret kemesraan dirinya bersama dengan seorang perempuan muda. Perempuan dalam foto tersebut disebut-sebut dan diklaim oleh pelaku sebagai sosok calon istri yang akan segera dinikahinya dalam waktu dekat. Foto yang awalnya dipenuhi oleh doa dan harapan manis di masa lalu, kini dalam sekejap berubah drastis menjadi lembaran penuh caci maki, hujatan, dan ungkapan kekecewaan mendalam dari masyarakat yang tidak habis pikir bagaimana seorang pria yang sedang merencanakan masa depan pernikahan yang sakral justru tega melumuri tangannya dengan darah seorang pekerja keras yang mencari nafkah demi keluarga. Kasus kriminal yang memicu gelombang kemarahan publik ini bermula dari sebuah dugaan aksi pembunuhan berencana dan pencurian dengan kekerasan yang teramat memilukan. Korbannya adalah seorang pria paruh baya yang berprofesi sebagai pengemudi ojek online atau ojol bernama Agus Tedjo. Kehidupan Agus Tedjo sebagai seorang pejuang nafkah di jalanan harus berakhir secara tragis di kawasan perumahan Villa Taman Bandara, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Peristiwa berdarah tersebut dilaporkan pecah pada hari Minggu dini hari, 12 Juli 2026,
di saat sebagian besar warga sedang terlelap tidur dan kondisi lingkungan sekitar tempat kejadian perkara sedang dalam keadaan sunyi senyap. Jika kita menilik lebih dalam mengenai kronologi dan detail peristiwa di lapangan, malam naas itu menjadi saksi bisu betapa kejamnya motif yang melandasi tindakan pelaku. Tersangka dalam kasus ini diidentifikasi oleh pihak kepolisian sebagai seorang pemuda berinisial D. Selain diduga kuat melakukan tindakan kekerasan ekstrim yang berujung pada hilangnya nyawa Agus Tejo, tersangka D juga dilaporkan melakukan aksi perampokan yang terencana. Usai memastikan bahwa tubuh pengemudi ojol tersebut sudah tidak berdaya dan tidak bernyawa lagi, tersangka D langsung mengambil alih dan membawa kabur barang-barang berharga milik korban yang berharga. Barang bukti yang dirampas meliputi 1 unit sepeda motor yang sehari-hari digunakan korban untuk mengais rezeki, serta 1 unit telepon seluler atau handphone milik korban. Setelah sukses melancarkan aksi kejamnya di Kosambi pada Minggu dini hari, tersangka D segera melarikan diri dari wilayah hukum Kabupaten Tangerang guna mengelabui kejaran petugas. Pelaku berusaha mencari tempat persembunyian yang dirasa aman di tengah padatnya wilayah ibu kota. Namun, pelarian tersangka D ternyata tidak berlangsung lama. Hanya berselang 2 hari setelah jasad Agus Tejo ditemukan dan dilaporkan kepada pihak berwajib, tim gabungan dari kepolisian berhasil mengendus keberadaan pelaku. Polisi berhasil melacak posisi persembunyian D yang ternyata berada di sebuah rumah kontrakan pada penduduk di kawasan perbatasan Jakarta Utara. Aparat kepolisian bergerak cepat melakukan pengepungan dan penangkapan terhadap D di lokasi persembunyiannya tersebut, tepatnya di kawasan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat atau Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto, memberikan konfirmasi resmi mengenai jalannya operasi penangkapan tersebut kepada awak media. Kombes Budi Hermanto memaparkan bahwa penangkapan terhadap tersangka D berhasil dieksekusi oleh tim Resmo pada hari Selasa dini hari, 14 Juli 2026, sekitar pukul 00.30 waktu Indonesia Barat. Operasi penangkapan berlangsung cepat tanpa perlawanan berarti dari pelaku yang terkejut melihat kedatangan petugas di tempat tidurnya. Kombes Budi Hermanto menjelaskan secara mendetail lokasi persis penangkapan tersebut. Tersangka D berhasil diamankan tanpa perlawanan di sebuah kamar kontrakan yang terletak di Jalan Bundaran Kamal, Kelurahan Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara. Dari lokasi penangkapan tersebut, petugas juga langsung melakukan penggeledahan guna mencari barang bukti berupa sepeda motor dan ponsel milik korban Agus Tejo yang sempat dibawa kabur. Berdasarkan hasil gelar perkara awal dan kecukupan alat bukti yang dikumpulkan dari TKP Kosambi maupun lokasi penangkapan, pihak penyidik Polda Metro Jaya telah resmi menetapkan pria berinisial D ini sebagai tersangka utama. Ia dijerat dengan pasal berlapis, yakni perkara dugaan pembunuhan dan pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian. Pasca adanya rilis resmi dari pihak kepolisian mengenai penangkapan pria berinisial D tersebut, gelombang rasa penasaran publik tidak dapat dibendung lagi. Warganet yang bergerak bagaikan detektif digital langsung melakukan penelusuran mendalam di berbagai platform media sosial guna mencari tahu sosok asli dari pelaku D ini. Berdasarkan hasil penelusuran valid yang dilakukan oleh media tribunusbogor.com, sebuah akun Facebook dengan nama pengguna Rahmat Dimas 395 mendadak viral dan langsung diserbu oleh netizen. Akun tersebut diduga kuat merupakan akun pribadi milik tersangka D yang selama ini digunakannya untuk berinteraksi di dunia maya. Jika diperhatikan secara saksama, aktivitas di akun Facebook bernama Rahmat Dimas 395 tersebut sebenarnya sudah tergolong pasif. Unggahan terakhir yang dibuat oleh pemilik akun tersebut tercatat diunggah pada akhir tahun 2025 silam. Dalam unggahan pamungkasnya itu, terlihat sebuah foto yang menampilkan sosok D yang tampak tersenyum bersama dengan seorang perempuan muda yang dalam keterangan foto atau interaksinya disebut-sebut sebagai calon istrinya.
Foto kebersamaan yang awalnya diniatkan untuk membagikan momen bahagia persiapan pernikahan tersebut, kini justru berubah menjadi lapak digital yang dipenuhi puluhan ribu komentar pedas, kutukan, dan caci maki dari warganet setelah identitas asli D sebagai pelaku pembunuhan berdarah terungkap ke publik secara luas. Di balik tindakan nekat dan sadis yang dilakukan oleh tersangka D, pihak penyidik kepolisian akhirnya berhasil mengorek keterangan krusial mengenai apa sebenarnya yang menjadi motif atau latar belakang utama di balik pembunuhan pengemudi ojol ini. Berdasarkan hasil pemeriksaan intensif di ruang penyidik Subditresmob di Treskrimum Polda Metro Jaya, terungkap sebuah alasan klasik namun berakhir dengan cara yang sangat kelam. Kanit V Subditresmob di Treskrimum Polda Metro Jaya, Kompol Arif Rizky Wicaksana, membeberkan bahwa tersangka D mengaku nekat melakukan aksi pencurian disertai pembunuhan tersebut karena dirinya sedang mengalami tekanan psikologis dan ekonomi yang sangat berat akibat memikirkan biaya pesta pernikahan yang kian mendesak. Tersangka D mengaku kepada penyidik bahwa dirinya merasa sangat bingung, terdesak, dan frustrasi karena harus mencari uang dalam jumlah besar dalam waktu singkat guna memenuhi segala kebutuhan dan biaya administrasi maupun pesta pernikahannya dengan sang kekasih. Di tengah kebuntuan pikiran dan tekanan finansial yang menghimpitnya tersebut, D memutuskan untuk berjalan kaki di sekitar kawasan Villa Taman Bandara Kosambi pada Minggu dini hari untuk mencari sasaran kejahatan secara acak. Pada saat itulah, pandangan mata tersangka D tertuju pada sosok korban, Agus Tejo, yang kebetulan sedang beristirahat dan tertidur lelap di atas sepeda motornya setelah lelah mencari penumpang seharian. Kompol Arif Rizky Wicaksana menjelaskan secara runtut detik-detik terjadinya benturan fisik di lapangan berdasarkan keterangan dari tersangka. Ketika D melihat korban sedang tertidur dan situasi di sekitar lokasi dirasa aman serta sepi, niat jahat pelaku langsung muncul untuk menguasai harta benda korban. D secara perlahan mendekati motor korban dan berusaha untuk mengambil serta menyalakan sepeda motor tersebut secara diam-diam. Namun nahas, saat proses pencurian itu sedang berlangsung, korban Agus Tejo tiba-tiba terbangun dari tidurnya akibat adanya guncangan pada kendaraannya. Sadar bahwa dirinya sedang menjadi korban pencurian, korban Agus Tejo langsung memberikan perlawanan fisik yang sengit guna mempertahankan motor yang menjadi ladang penghidupannya tersebut dari tangan pelaku. Melihat korban terbangun dan memberikan perlawanan yang dapat mengundang perhatian warga sekitar, tersangka D langsung menjadi panik dan gelap mata. Guna membungkam perlawanan korban dan memuluskan niat jahatnya, tersangka D diduga kuat langsung melakukan tindakan kekerasan fisik secara brutal dan bertubi-tubi terhadap tubuh korban Agus Tejo. Hantaman dan serangan fisik yang membabi buta dari pelaku membuat korban akhirnya tumbang bersimbah darah dan mengembuskan napas terakhirnya di lokasi kejadian perkara. Setelah memastikan korban sudah tidak bergerak lagi, tersangka D dengan dingin langsung mengambil telepon seluler serta membawa kabur sepeda motor milik korban ke arah Jakarta Utara untuk disimpan sebelum dijual. Hingga saat ini, kasus dugaan pembunuhan bermotif biaya nikah yang mengorbankan pengemudi ojol di Kosambi ini masih berada dalam proses penyidikan, pendalaman, serta pemberkasan intensif oleh tim penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Polisi masih terus mengumpulkan barang bukti tambahan, mencocokkan jejak digital pelaku, serta memeriksa sejumlah saksi mata di sekitar TKP Villa Taman Bandara guna melengkapi berkas perkara agar kasus ini dapat segera dilimpahkan ke kejaksaan dan disidangkan di pengadilan. Atas perbuatan kejinya yang telah merenggut nyawa Agus Tejo dan merampas harta bendanya, tersangka D kini harus mengubur dalam-dalam impian indahnya untuk bersanding di pelaminan bersama sang calon istri. Alih-alih mengenakan pakaian pengantin di hari bahagianya, pemuda berinisial D ini kini harus rela mengenakan baju tahanan berwarna oranye di balik jeruji besi yang dingin. D terancam dijerat dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan subsidiar pasal 365 ayat 3 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian, dengan ancaman pidana hukuman penjara maksimal 15 hingga 20 tahun,
atau bahkan hukuman seumur hidup. Kasus ini menjadi alarm keras bagi masyarakat mengenai betapa berbahayanya tekanan ekonomi yang tidak disikapi dengan akal sehat, yang pada akhirnya justru menghancurkan masa depan diri sendiri serta merenggut nyawa orang lain secara tragis. Dunia maya kembali digemparkan oleh sebuah fenomena yang jamak terjadi pasca terungkapnya sebuah kasus kriminal yang keji. Perhatian publik tidak hanya tertuju pada jalurnya proses hukum di kantor kepolisian, melainkan juga bergeser ke ranah digital. Jagat media sosial mendadak riuh setelah warganet berhasil mengendus dan menemukan sebuah akun yang diduga kuat milik seorang tersangka pembunuhan sadis. Akun media sosial yang menjadi sorotan tajam ini disinyalir merupakan milik pria yang tega menghabisi nyawa seorang pengemudi ojek online atau ojol di kawasan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Banten. Begitu identitasnya terkuak ke publik, akun platform Facebook yang diduga milik tersangka langsung ramai diserbu, digeruduk, dan dibanjiri oleh ribuan komentar bernada kecaman dari warganet yang geram akan tindakan kejamnya. Hal yang paling ironis dan menarik perhatian publik secara masif adalah fokus serbuan netizen pada unggahan-unggahan lama milik pelaku. Netizen berbondong-bondong menyoroti sebuah unggahan foto yang memperlihatkan potret kemesraan dirinya bersama dengan seorang perempuan muda. Perempuan dalam foto tersebut disebut-sebut dan diklaim oleh pelaku sebagai sosok calon istri yang akan segera dinikahinya dalam waktu dekat. Foto yang awalnya dipenuhi oleh doa dan harapan manis di masa lalu, kini dalam sekejap berubah drastis menjadi lembaran penuh caci maki, hujatan, dan ungkapan kekecewaan mendalam dari masyarakat yang tidak habis pikir bagaimana seorang pria yang sedang merencanakan masa depan pernikahan yang sakral justru tega melumuri tangannya dengan darah seorang pekerja keras yang mencari nafkah demi keluarga. Kasus kriminal yang memicu gelombang kemarahan publik ini bermula dari sebuah dugaan aksi pembunuhan berencana dan pencurian dengan kekerasan yang teramat memilukan. Korbannya adalah seorang pria paruh baya yang berprofesi sebagai pengemudi ojek online atau ojol bernama Agus Tejo. Kehidupan Agus Tejo sebagai seorang pejuang nafkah di jalanan harus berakhir secara tragis di kawasan perumahan Villa Taman Bandara, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Peristiwa berdarah tersebut dilaporkan pecah pada hari Minggu dini hari, 12 Juli 2026, di saat sebagian besar warga sedang terlelap tidur dan kondisi lingkungan sekitar tempat kejadian perkara sedang dalam keadaan sunyi senyap. Jika kita menilik lebih dalam mengenai kronologi dan detail peristiwa di lapangan, malam naas itu menjadi saksi bisu betapa kejamnya motif yang melandasi tindakan pelaku. Tersangka dalam kasus ini diidentifikasi oleh pihak kepolisian sebagai seorang pemuda berinisial D. Selain diduga kuat melakukan tindakan kekerasan ekstrim yang berujung pada hilangnya nyawa Agus Tejo, tersangka D juga dilaporkan melakukan aksi perampokan yang terencana. Usai memastikan bahwa tubuh pengemudi ojol tersebut sudah tidak berdaya dan tidak bernyawa lagi, tersangka D langsung mengambil alih dan membawa kabur barang-barang berharga milik korban yang berharga. Barang bukti yang dirampas meliputi 1 unit sepeda motor yang sehari-hari digunakan korban untuk mengais rezeki, serta 1 unit telepon seluler atau handphone milik korban. Setelah sukses melancarkan aksi kejamnya di Kosambi pada Minggu dini hari, tersangka D segera melarikan diri dari wilayah hukum Kabupaten Tangerang guna mengelabui kejaran petugas. Pelaku berusaha mencari tempat persembunyian yang dirasa aman di tengah padatnya wilayah ibu kota. Namun, pelarian tersangka D ternyata tidak berlangsung lama. Hanya berselang 2 hari setelah jasad Agus Tejo ditemukan dan dilaporkan kepada pihak berwajib, tim gabungan dari kepolisian berhasil mengendus keberadaan pelaku. Polisi berhasil melacak posisi persembunyian D yang ternyata berada di sebuah rumah kontrakan pada penduduk di kawasan perbatasan Jakarta Utara. Aparat kepolisian bergerak cepat melakukan pengepungan dan penangkapan terhadap D di lokasi persembunyiannya tersebut, tepatnya di kawasan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat atau Kabid Humas Polda Metro Jaya,
Kombes Budi Hermanto, memberikan konfirmasi resmi mengenai jalannya operasi penangkapan tersebut kepada awak media. Kombes Budi Hermanto memaparkan bahwa penangkapan terhadap tersangka D berhasil dieksekusi oleh tim Resmob pada hari Selasa dini hari, 14 Juli 2026, sekitar pukul 00.30 waktu Indonesia Barat. Operasi penangkapan berlangsung cepat tanpa perlawanan berarti dari pelaku yang terkejut melihat kedatangan petugas di tempat tidurnya. Kombes Budi Hermanto menjelaskan secara mendetail lokasi persis penangkapan tersebut. Tersangka D berhasil diamankan tanpa perlawanan di sebuah kamar kontrakan yang terletak di Jalan Bundaran Kamal, Kelurahan Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara. Dari lokasi penangkapan tersebut, petugas juga langsung melakukan penggeledahan guna mencari barang bukti berupa sepeda motor dan ponsel milik korban Agus Tejo yang sempat dibawa kabur. Berdasarkan hasil gelar perkara awal dan kecukupan alat bukti yang dikumpulkan dari TKP Kosambi maupun lokasi penangkapan, pihak penyidik Polda Metro Jaya telah resmi menetapkan pria berinisial D ini sebagai tersangka utama. Ia dijerat dengan pasal berlapis, yakni perkara dugaan pembunuhan dan pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian. Pasca adanya rilis resmi dari pihak kepolisian mengenai penangkapan pria berinisial D tersebut, gelombang rasa penasaran publik tidak dapat dibendung lagi. Warganet yang bergerak bagaikan detektif digital langsung melakukan penelusuran mendalam di berbagai platform media sosial guna mencari tahu sosok asli dari pelaku D ini. Berdasarkan hasil penelusuran valid yang dilakukan oleh media tribunusbogor.com, sebuah akun Facebook dengan nama pengguna Rahmat Dimas 395 mendadak viral dan langsung diserbu oleh netizen. Akun tersebut diduga kuat merupakan akun pribadi milik tersangka D yang selama ini digunakannya untuk berinteraksi di dunia maya. Jika diperhatikan secara saksama, aktivitas di akun Facebook bernama Rahmat Dimas 395 tersebut sebenarnya sudah tergolong pasif. Unggahan terakhir yang dibuat oleh pemilik akun tersebut tercatat diunggah pada akhir tahun 2025 silam. Dalam unggahan pamungkasnya itu, terlihat sebuah foto yang menampilkan sosok D yang tampak tersenyum bersama dengan seorang perempuan muda yang dalam keterangan foto atau interaksinya disebut-sebut sebagai calon istrinya. Foto kebersamaan yang awalnya diniatkan untuk membagikan momen bahagia persiapan pernikahan tersebut, kini justru berubah menjadi lapak digital yang dipenuhi puluhan ribu komentar pedas, kutukan, dan caci maki dari warganet setelah identitas asli D sebagai pelaku pembunuhan berdarah terungkap ke publik secara luas. Di balik tindakan nekat dan sadis yang dilakukan oleh tersangka D, pihak penyidik kepolisian akhirnya berhasil mengorek keterangan krusial mengenai apa sebenarnya yang menjadi motif atau latar belakang utama di balik pembunuhan pengemudi ojol ini. Berdasarkan hasil pemeriksaan intensif di ruang penyidik Subdit Resmob di Treskrimum Polda Metro Jaya, terungkap sebuah alasan klasik namun berakhir dengan cara yang sangat kelam. Kanit V Subdit Resmob di Treskrimum Polda Metro Jaya, Kompol Arif Rizky Wicaksana, membeberkan bahwa tersangka D mengaku nekat melakukan aksi pencurian disertai pembunuhan tersebut karena dirinya sedang mengalami tekanan psikologis dan ekonomi yang sangat berat akibat memikirkan biaya pesta pernikahan yang kian mendesak. Tersangka D mengaku kepada penyidik bahwa dirinya merasa sangat bingung, terdesak, dan frustrasi karena harus mencari uang dalam jumlah besar dalam waktu singkat guna memenuhi segala kebutuhan dan biaya administrasi maupun pesta pernikahannya dengan sang kekasih. Di tengah kebuntuan pikiran dan tekanan finansial yang menghimpitnya tersebut, D memutuskan untuk berjalan kaki di sekitar kawasan Villa Taman Bandara Kosambi pada Minggu dini hari untuk mencari sasaran kejahatan secara acak. Pada saat itulah, pandangan mata tersangka D tertuju pada sosok korban, Agus Tejo, yang kebetulan sedang beristirahat dan tertidur lelap di atas sepeda motornya setelah lelah mencari penumpang seharian. Kompol Arif Rizky Wicaksana menjelaskan secara runtut detik-detik terjadinya benturan fisik di lapangan berdasarkan keterangan dari tersangka.
Ketika D melihat korban sedang tertidur dan situasi di sekitar lokasi dirasa aman serta sepi, niat jahat pelaku langsung muncul untuk menguasai harta benda korban. D secara perlahan mendekati motor korban dan berusaha untuk mengambil serta menyalakan sepeda motor tersebut secara diam-diam. Namun nahas, saat proses pencurian itu sedang berlangsung, korban Agus Tejo tiba-tiba terbangun dari tidurnya akibat adanya guncangan pada kendaraannya. Sadar bahwa dirinya sedang menjadi korban pencurian, korban Agus Tejo langsung memberikan perlawanan fisik yang sengit guna mempertahankan motor yang menjadi ladang penghidupannya tersebut dari tangan pelaku. Melihat korban terbangun dan memberikan perlawanan yang dapat mengundang perhatian warga sekitar, tersangka D langsung menjadi panik dan gelap mata. Guna membungkam perlawanan korban dan memuluskan niat jahatnya, tersangka D diduga kuat langsung melakukan tindakan kekerasan fisik secara brutal dan bertubi-tubi terhadap tubuh korban Agus Tejo. Hantaman dan serangan fisik yang membabi buta dari pelaku membuat korban akhirnya tumbang bersimbah darah dan mengembuskan napas terakhirnya di lokasi kejadian perkara. Setelah memastikan korban sudah tidak bergerak lagi, tersangka D dengan dingin langsung mengambil telepon seluler serta membawa kabur sepeda motor milik korban ke arah Jakarta Utara untuk disimpan sebelum dijual. Hingga saat ini, kasus dugaan pembunuhan bermotif biaya nikah yang mengorbankan pengemudi ojol di Kosambi ini masih berada dalam proses penyidikan, pendalaman, serta pemberkasan intensif oleh tim penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Polisi masih terus mengumpulkan barang bukti tambahan, mencocokkan jejak digital pelaku, serta memeriksa sejumlah saksi mata di sekitar TKP Villa Taman Bandara guna melengkapi berkas perkara agar kasus ini dapat segera dilimpahkan ke kejaksaan dan disidangkan di pengadilan. Atas perbuatan kejinya yang telah merenggut nyawa Agus Tejo dan merampas harta bendanya, tersangka D kini harus mengubur dalam-dalam impian indahnya untuk bersanding di pelaminan bersama sang calon istri. Alih-alih mengenakan pakaian pengantin di hari bahagianya, pemuda berinisial D ini kini harus rela mengenakan baju tahanan berwarna oranye di balik jeruji besi yang dingin. D terancam dijerat dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan subsidiar, pasal 365 ayat 3 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian, dengan ancaman pidana hukuman penjara maksimal 15 hingga 20 tahun, atau bahkan hukuman seumur hidup. Kasus ini menjadi alarm keras bagi masyarakat mengenai betapa berbahayanya tekanan ekonomi yang tidak disikapi dengan akal sehat, yang pada akhirnya justru menghancurkan masa depan diri sendiri serta merenggut nyawa orang lain secara tragis. Dunia maya kembali digemparkan oleh sebuah fenomena yang jamak terjadi pasca terungkapnya sebuah kasus kriminal yang keji. Perhatian publik tidak hanya tertuju pada jalurnya proses hukum di kantor kepolisian, melainkan juga bergeser ke ranah digital. Jagat media sosial mendadak riuh setelah warganet berhasil mengendus dan menemukan sebuah akun yang diduga kuat milik seorang tersangka pembunuhan sadis. Akun media sosial yang menjadi sorotan tajam ini disinyalir merupakan milik pria yang tega menghabisi nyawa seorang pengemudi ojek online atau ojol di kawasan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Banten. Begitu identitasnya terkuak ke publik, akun platform Facebook yang diduga milik tersangka langsung ramai diserbu, digeruduk, dan dibanjiri oleh ribuan komentar bernada kecaman dari warganet yang geram akan tindakan kejamnya. Hal yang paling ironis dan menarik perhatian publik secara masif adalah fokus serbuan netizen pada unggahan-unggahan lama milik pelaku. Netizen berbondong-bondong menyoroti sebuah unggahan foto yang memperlihatkan potret kemesraan dirinya bersama dengan seorang perempuan muda. Perempuan dalam foto tersebut disebut-sebut dan diklaim oleh pelaku sebagai sosok calon istri yang akan segera dinikahinya dalam waktu dekat. Foto yang awalnya dipenuhi oleh doa dan harapan manis di masa lalu, kini dalam sekejap berubah drastis menjadi lembaran penuh caci maki, hujatan, dan ungkapan kekecewaan mendalam dari masyarakat yang tidak habis pikir bagaimana seorang pria yang sedang merencanakan masa depan pernikahan yang sakral,
justru tega melumuri tangannya dengan darah seorang pekerja keras yang mencari nafkah demi keluarga. Kasus kriminal yang memicu gelombang kemarahan publik ini bermula dari sebuah dugaan aksi pembunuhan berencana dan pencurian dengan kekerasan yang teramat memilukan. Korbannya adalah seorang pria paruh baya yang berprofesi sebagai pengemudi ojek online atau ojol bernama Agus Tejo. Kehidupan Agus Tejo sebagai seorang pejuang nafkah di jalanan harus berakhir secara tragis di kawasan perumahan Villa Taman Bandara, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Peristiwa berdarah tersebut dilaporkan pecah pada hari Minggu dini hari, 12 Juli 2026, di saat sebagian besar warga sedang terlelap tidur dan kondisi lingkungan sekitar tempat kejadian perkara sedang dalam keadaan sunyi senyap. Jika kita menilik lebih dalam mengenai kronologi dan detail peristiwa di lapangan, malam naas itu menjadi saksi bisu betapa kejamnya motif yang melandasi tindakan pelaku. Tersangka dalam kasus ini diidentifikasi oleh pihak kepolisian sebagai seorang pemuda berinisial D. Selain diduga kuat melakukan tindakan kekerasan ekstrim yang berujung pada hilangnya nyawa Agus Tejo, tersangka D juga dilaporkan melakukan aksi perampokan yang terencana. Usai memastikan bahwa tubuh pengemudi ojol tersebut sudah tidak berdaya dan tidak bernyawa lagi, tersangka D langsung mengambil alih dan membawa kabur barang-barang berharga milik korban yang berharga. Barang bukti yang dirampas meliputi 1 unit sepeda motor yang sehari-hari digunakan korban untuk mengais rezeki, serta 1 unit telepon seluler atau handphone milik korban. Setelah sukses melancarkan aksi kejamnya di Kosambi pada Minggu dini hari, tersangka D segera melarikan diri dari wilayah hukum Kabupaten Tangerang guna mengelabui kejaran petugas. Pelaku berusaha mencari tempat persembunyian yang dirasa aman di tengah padatnya wilayah ibu kota. Namun, pelarian tersangka D ternyata tidak berlangsung lama. Hanya berselang 2 hari setelah jasad Agus Tejo ditemukan dan dilaporkan kepada pihak berwajib, tim gabungan dari kepolisian berhasil mengendus keberadaan pelaku. Polisi berhasil melacak posisi persembunyian D yang ternyata berada di sebuah rumah kontrakan pada penduduk di kawasan perbatasan Jakarta Utara. Aparat kepolisian bergerak cepat melakukan pengepungan dan penangkapan terhadap D di lokasi persembunyiannya tersebut, tepatnya di kawasan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat atau Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto, memberikan konfirmasi resmi mengenai jalannya operasi penangkapan tersebut kepada awak media. Kombes Budi Hermanto memaparkan bahwa penangkapan terhadap tersangka D berhasil dieksekusi oleh tim Resmo pada hari Selasa dini hari, 14 Juli 2026, sekitar pukul 00.30 waktu Indonesia Barat. Operasi penangkapan berlangsung cepat tanpa perlawanan berarti dari pelaku yang terkejut melihat kedatangan petugas di tempat tidurnya. Kombes Budi Hermanto menjelaskan secara mendetail lokasi persis penangkapan tersebut. Tersangka D berhasil diamankan tanpa perlawanan di sebuah kamar kontrakan yang terletak di Jalan Bundaran Kamal, Kelurahan Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara. Dari lokasi penangkapan tersebut, petugas juga langsung melakukan penggeledahan guna mencari barang bukti berupa sepeda motor dan ponsel milik korban Agus Tejo yang sempat dibawa kabur. Berdasarkan hasil gelar perkara awal dan kecukupan alat bukti yang dikumpulkan dari TKP Kosambi maupun lokasi penangkapan, pihak penyidik Polda Metro Jaya telah resmi menetapkan pria berinisial D ini sebagai tersangka utama. Ia dijerat dengan pasal berlapis, yakni perkara dugaan pembunuhan dan pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian. Pasca adanya rilis resmi dari pihak kepolisian mengenai penangkapan pria berinisial D tersebut, gelombang rasa penasaran publik tidak dapat dibendung lagi. Warganet yang bergerak bagaikan detektif digital langsung melakukan penelusuran mendalam di berbagai platform media sosial guna mencari tahu sosok asli dari pelaku D ini. Berdasarkan hasil penelusuran valid yang dilakukan oleh media tribunusbogor.com, sebuah akun Facebook dengan nama pengguna Rahmat Dimas.
395 mendadak viral dan langsung diserbu oleh netizen. Akun tersebut diduga kuat merupakan akun pribadi milik tersangka D yang selama ini digunakannya untuk berinteraksi di dunia maya. Jika diperhatikan secara saksama, aktivitas di akun Facebook bernama Rahmat Dimas 395 tersebut sebenarnya sudah tergolong pasif. Unggahan terakhir yang dibuat oleh pemilik akun tersebut tercatat diunggah pada akhir tahun 2025 silam. Dalam unggahan pamungkasnya itu, terlihat sebuah foto yang menampilkan sosok D yang tampak tersenyum bersama dengan seorang perempuan muda yang dalam keterangan foto atau interaksinya disebut-sebut sebagai calon istrinya. Foto kebersamaan yang awalnya diniatkan untuk membagikan momen bahagia persiapan pernikahan tersebut, kini justru berubah menjadi lapak digital yang dipenuhi puluhan ribu komentar pedas, kutukan, dan caci maki dari warganet setelah identitas asli D sebagai pelaku pembunuhan berdarah terungkap ke publik secara luas. Di balik tindakan nekat dan sadis yang dilakukan oleh tersangka D, pihak penyidik kepolisian akhirnya berhasil mengorek keterangan krusial mengenai apa sebenarnya yang menjadi motif atau latar belakang utama di balik pembunuhan pengemudi ojol ini. Berdasarkan hasil pemeriksaan intensif di ruang penyidik Subditresmob di Treskrimum Polda Metro Jaya, terungkap sebuah alasan klasik namun berakhir dengan cara yang sangat kelam. Kanit V Subditresmob di Treskrimum Polda Metro Jaya, Kompol Arif Rizky Wicaksana, membeberkan bahwa tersangka D mengaku nekat melakukan aksi pencurian disertai pembunuhan tersebut karena dirinya sedang mengalami tekanan psikologis dan ekonomi yang sangat berat akibat memikirkan biaya pesta pernikahan yang kian mendesak. Tersangka D mengaku kepada penyidik bahwa dirinya merasa sangat bingung, terdesak, dan frustrasi karena harus mencari uang dalam jumlah besar dalam waktu singkat guna memenuhi segala kebutuhan dan biaya administrasi maupun pesta pernikahannya dengan sang kekasih. Di tengah kebuntuan pikiran dan tekanan finansial yang menghimpitnya tersebut, D memutuskan untuk berjalan kaki di sekitar kawasan Villa Taman Bandara Kosambi pada Minggu dini hari untuk mencari sasaran kejahatan secara acak. Pada saat itulah, pandangan mata tersangka D tertuju pada sosok korban, Agus Tejo, yang kebetulan sedang beristirahat dan tertidur lelap di atas sepeda motornya setelah lelah mencari penumpang seharian. Kompol Arif Rizky Wicaksana menjelaskan secara runtut detik-detik terjadinya benturan fisik di lapangan berdasarkan keterangan dari tersangka. Ketika D melihat korban sedang tertidur dan situasi di sekitar lokasi dirasa aman serta sepi, niat jahat pelaku langsung muncul untuk menguasai harta benda korban. D secara perlahan mendekati motor korban dan berusaha untuk mengambil serta menyalakan sepeda motor tersebut secara diam-diam. Namun nahas, saat proses pencurian itu sedang berlangsung, korban Agus Tejo tiba-tiba terbangun dari tidurnya akibat adanya guncangan pada kendaraannya. Sadar bahwa dirinya sedang menjadi korban pencurian, korban Agus Tejo langsung memberikan perlawanan fisik yang sengit guna mempertahankan motor yang menjadi ladang penghidupannya tersebut dari tangan pelaku. Melihat korban terbangun dan memberikan perlawanan yang dapat mengundang perhatian warga sekitar, tersangka D langsung menjadi panik dan gelap mata. Guna membungkam perlawanan korban dan memuluskan niat jahatnya, tersangka D diduga kuat langsung melakukan tindakan kekerasan fisik secara brutal dan bertubi-tubi terhadap tubuh korban Agus Tejo. Hantaman dan serangan fisik yang membabi buta dari pelaku membuat korban akhirnya tumbang bersimbah darah dan mengembuskan napas terakhirnya di lokasi kejadian perkara. Setelah memastikan korban sudah tidak bergerak lagi, tersangka D dengan dingin langsung mengambil telepon seluler serta membawa kabur sepeda motor milik korban ke arah Jakarta Utara untuk disimpan sebelum dijual. Hingga saat ini, kasus dugaan pembunuhan bermotif biaya nikah yang mengorbankan pengemudi ojol di Kosambi ini masih berada dalam proses penyidikan, pendalaman, serta pemberkasan intensif oleh tim penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Polisi masih terus mengumpulkan barang bukti tambahan, mencocokkan jejak digital pelaku,
serta memeriksa sejumlah saksi mata di sekitar TKP Villa Taman Bandara guna melengkapi berkas perkara agar kasus ini dapat segera dilimpahkan ke kejaksaan dan disidangkan di pengadilan. Atas perbuatan kejinya yang telah merenggut nyawa Agus Tejo dan merampas harta bendanya, tersangka D kini harus mengubur dalam-dalam impian indahnya untuk bersanding di pelaminan bersama sang calon istri. Alih-alih mengenakan pakaian pengantin di hari bahagianya, pemuda berinisial D ini kini harus rela mengenakan baju tahanan berwarna oranye di balik jeruji besi yang dingin. D terancam dijerat dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan subsidiar, pasal 365 ayat 3 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian, dengan ancaman pidana hukuman penjara maksimal 15 hingga 20 tahun, atau bahkan hukuman seumur hidup. Kasus ini menjadi alarm keras bagi masyarakat mengenai betapa berbahayanya tekanan ekonomi yang tidak disikapi dengan akal sehat, yang pada akhirnya justru menghancurkan masa depan diri sendiri serta merenggut nyawa orang lain secara tragis. Dunia maya kembali digemparkan oleh sebuah fenomena yang jamak terjadi pasca terungkapnya sebuah kasus kriminal yang keji. Perhatian publik tidak hanya tertuju pada jalurnya proses hukum di kantor kepolisian, melainkan juga bergeser ke ranah digital. Jagat media sosial mendadak riuh setelah warganet berhasil mengendus dan menemukan sebuah akun yang diduga kuat milik seorang tersangka pembunuhan sadis. Akun media sosial yang menjadi sorotan tajam ini disinyalir merupakan milik pria yang tega menghabisi nyawa seorang pengemudi ojek online atau ojol di kawasan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Banten. Begitu identitasnya terkuak ke publik, akun platform Facebook yang diduga milik tersangka langsung ramai diserbu, digeruduk, dan dibanjiri oleh ribuan komentar bernada kecaman dari warganet yang geram akan tindakan kejamnya. Hal yang paling ironis dan menarik perhatian publik secara masif adalah fokus serbuan netizen pada unggahan-unggahan lama milik pelaku. Netizen berbondong-bondong menyoroti sebuah unggahan foto yang memperlihatkan potret kemesraan dirinya bersama dengan seorang perempuan muda. Perempuan dalam foto tersebut disebut-sebut dan diklaim oleh pelaku sebagai sosok calon istri yang akan segera dinikahinya dalam waktu dekat. Foto yang awalnya dipenuhi oleh doa dan harapan manis di masa lalu, kini dalam sekejap berubah drastis menjadi lembaran penuh caci maki, hujatan, dan ungkapan kekecewaan mendalam dari masyarakat yang tidak habis pikir bagaimana seorang pria yang sedang merencanakan masa depan pernikahan yang sakral justru tega melumuri tangannya dengan darah seorang pekerja keras yang mencari nafkah demi keluarga. Kasus kriminal yang memicu gelombang kemarahan publik ini bermula dari sebuah dugaan aksi pembunuhan berencana dan pencurian dengan kekerasan yang teramat memilukan. Korbannya adalah seorang pria paruh baya yang berprofesi sebagai pengemudi ojek online atau ojol bernama Agus Tejo. Kehidupan Agus Tejo sebagai seorang pejuang nafkah di jalanan harus berakhir secara tragis di kawasan perumahan Villa Taman Bandara, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Peristiwa berdarah tersebut dilaporkan pecah pada hari Minggu dini hari, 12 Juli 2026, di saat sebagian besar warga sedang terlelap tidur dan kondisi lingkungan sekitar tempat kejadian perkara sedang dalam keadaan sunyi senyap. Jika kita menilik lebih dalam mengenai kronologi dan detail peristiwa di lapangan, malam naas itu menjadi saksi bisu betapa kejamnya motif yang melandasi tindakan pelaku. Tersangka dalam kasus ini diidentifikasi oleh pihak kepolisian sebagai seorang pemuda berinisial D. Selain diduga kuat melakukan tindakan kekerasan ekstrim yang berujung pada hilangnya nyawa Agus Tejo, tersangka D juga dilaporkan melakukan aksi perampokan yang terencana. Usai memastikan bahwa tubuh pengemudi ojol tersebut sudah tidak berdaya dan tidak bernyawa lagi, tersangka D langsung mengambil alih dan membawa kabur barang-barang berharga milik korban yang berharga. Barang bukti yang dirampas meliputi 1 unit sepeda motor yang sehari-hari digunakan korban untuk mengais rezeki, serta 1 unit telepon seluler atau handphone milik korban. Setelah sukses melancarkan aksi kejamnya di Kosambi pada Minggu dini hari,
tersangka D segera melarikan diri dari wilayah hukum Kabupaten Tangerang guna mengelabui kejaran petugas. Pelaku berusaha mencari tempat persembunyian yang dirasa aman di tengah padatnya wilayah ibu kota. Namun, pelarian tersangka D ternyata tidak berlangsung lama. Hanya berselang 2 hari setelah jasad Agus Tejo ditemukan dan dilaporkan kepada pihak berwajib, tim gabungan dari kepolisian berhasil mengendus keberadaan pelaku. Polisi berhasil melacak posisi persembunyian D yang ternyata berada di sebuah rumah kontrakan pada penduduk di kawasan perbatasan Jakarta Utara. Aparat kepolisian bergerak cepat melakukan pengepungan dan penangkapan terhadap D di lokasi persembunyiannya tersebut, tepatnya di kawasan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat atau Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto, memberikan konfirmasi resmi mengenai jalannya operasi penangkapan tersebut kepada awak media. Kombes Budi Hermanto memaparkan bahwa penangkapan terhadap tersangka D berhasil dieksekusi oleh tim Resmob pada hari Selasa dini hari, 14 Juli 2026, sekitar pukul 00.30 waktu Indonesia Barat. Operasi penangkapan berlangsung cepat tanpa perlawanan berarti dari pelaku yang terkejut melihat kedatangan petugas di tempat tidurnya. Kombes Budi Hermanto menjelaskan secara mendetail lokasi persis penangkapan tersebut. Tersangka D berhasil diamankan tanpa perlawanan di sebuah kamar kontrakan yang terletak di Jalan Bundaran Kamal, Kelurahan Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara. Dari lokasi penangkapan tersebut, petugas juga langsung melakukan penggeledahan guna mencari barang bukti berupa sepeda motor dan ponsel milik korban Agus Tejo yang sempat dibawa kabur. Berdasarkan hasil gelar perkara awal dan kecukupan alat bukti yang dikumpulkan dari TKP Kosambi maupun lokasi penangkapan, pihak penyidik Polda Metro Jaya telah resmi menetapkan pria berinisial D ini sebagai tersangka utama. Ia dijerat dengan pasal berlapis, yakni perkara dugaan pembunuhan dan pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian. Pasca adanya rilis resmi dari pihak kepolisian mengenai penangkapan pria berinisial D tersebut, gelombang rasa penasaran publik tidak dapat dibendung lagi. Warganet yang bergerak bagaikan detektif digital langsung melakukan penelusuran mendalam di berbagai platform media sosial guna mencari tahu sosok asli dari pelaku D ini. Berdasarkan hasil penelusuran valid yang dilakukan oleh media tribunusbogor.com, sebuah akun Facebook dengan nama pengguna Rahmat Dimas 395 mendadak viral dan langsung diserbu oleh netizen. Akun tersebut diduga kuat merupakan akun pribadi milik tersangka D yang selama ini digunakannya untuk berinteraksi di dunia maya. Jika diperhatikan secara saksama, aktivitas di akun Facebook bernama Rahmat Dimas 395 tersebut sebenarnya sudah tergolong pasif. Unggahan terakhir yang dibuat oleh pemilik akun tersebut tercatat diunggah pada akhir tahun 2025 silam. Dalam unggahan pamungkasnya itu, terlihat sebuah foto yang menampilkan sosok D yang tampak tersenyum bersama dengan seorang perempuan muda yang dalam keterangan foto atau interaksinya disebut-sebut sebagai calon istrinya. Foto kebersamaan yang awalnya diniatkan untuk membagikan momen bahagia persiapan pernikahan tersebut, kini justru berubah menjadi lapak digital yang dipenuhi puluhan ribu komentar pedas, kutukan, dan caci maki dari warganet setelah identitas asli D sebagai pelaku pembunuhan berdarah terungkap ke publik secara luas. Di balik tindakan nekat dan sadis yang dilakukan oleh tersangka D, pihak penyidik kepolisian akhirnya berhasil mengorek keterangan krusial mengenai apa sebenarnya yang menjadi motif atau latar belakang utama di balik pembunuhan pengemudi ojol ini. Berdasarkan hasil pemeriksaan intensif di ruang penyidik Subdit Resmob di Treskrimum Polda Metro Jaya, terungkap sebuah alasan klasik namun berakhir dengan cara yang sangat kelam. Kanit V Subdit Resmob di Treskrimum Polda Metro Jaya, Kompol Arif Rizky Wicaksana, membeberkan bahwa tersangka D mengaku nekat melakukan aksi pencurian disertai pembunuhan tersebut karena dirinya sedang mengalami tekanan psikologis dan ekonomi yang sangat berat akibat memikirkan biaya pesta pernikahan yang kian mendesak.
tersangka D mengaku kepada penyidik bahwa dirinya merasa sangat bingung, terdesak, dan frustrasi karena harus mencari uang dalam jumlah besar dalam waktu singkat guna memenuhi segala kebutuhan dan biaya administrasi maupun pesta pernikahannya dengan sang kekasih. Di tengah kebuntuan pikiran dan tekanan finansial yang menghimpitnya tersebut, D memutuskan untuk berjalan kaki di sekitar kawasan Villa Taman Bandara Kosambi pada Minggu dini hari untuk mencari sasaran kejahatan secara acak. Pada saat itulah, pandangan mata tersangka D tertuju pada sosok korban, Agus Tejo, yang kebetulan sedang beristirahat dan tertidur lelap di atas sepeda motornya setelah lelah mencari penumpang seharian. Kompol Arif Rizky Wicaksana menjelaskan secara runtut detik-detik terjadinya benturan fisik di lapangan berdasarkan keterangan dari tersangka. Ketika D melihat korban sedang tertidur dan situasi di sekitar lokasi dirasa aman serta sepi, niat jahat pelaku langsung muncul untuk menguasai harta benda korban. D secara perlahan mendekati motor korban dan berusaha untuk mengambil serta menyalakan sepeda motor tersebut secara diam-diam. Namun nahas, saat proses pencurian itu sedang berlangsung, korban Agus Tejo tiba-tiba terbangun dari tidurnya akibat adanya guncangan pada kendaraannya. Sadar bahwa dirinya sedang menjadi korban pencurian, korban Agus Tejo langsung memberikan perlawanan fisik yang sengit guna mempertahankan motor yang menjadi ladang penghidupannya tersebut dari tangan pelaku. Melihat korban terbangun dan memberikan perlawanan yang dapat mengundang perhatian warga sekitar, tersangka D langsung menjadi panik dan gelap mata. Guna membungkam perlawanan korban dan memuluskan niat jahatnya, tersangka D diduga kuat langsung melakukan tindakan kekerasan fisik secara brutal dan bertubi-tubi terhadap tubuh korban Agus Tejo. Hantaman dan serangan fisik yang membabi buta dari pelaku membuat korban akhirnya tumbang bersimbah darah dan mengembuskan napas terakhirnya di lokasi kejadian perkara. Setelah memastikan korban sudah tidak bergerak lagi, tersangka D dengan dingin langsung mengambil telepon seluler serta membawa kabur sepeda motor milik korban ke arah Jakarta Utara untuk disimpan sebelum dijual. Hingga saat ini, kasus dugaan pembunuhan bermotif biaya nikah yang mengorbankan pengemudi ojol di Kosambi ini masih berada dalam proses penyidikan, pendalaman, serta pemberkasan intensif oleh tim penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Polisi masih terus mengumpulkan barang bukti tambahan, mencocokkan jejak digital pelaku, serta memeriksa sejumlah saksi mata di sekitar TKP Villa Taman Bandara guna melengkapi berkas perkara agar kasus ini dapat segera dilimpahkan ke kejaksaan dan disidangkan di pengadilan. Atas perbuatan kejinya yang telah merenggut nyawa Agus Tejo dan merampas harta bendanya, tersangka D kini harus mengubur dalam-dalam impian indahnya untuk bersanding di pelaminan bersama sang calon istri. Alih-alih mengenakan pakaian pengantin di hari bahagianya, pemuda berinisial D ini kini harus rela mengenakan baju tahanan berwarna oranye di balik jeruji besi yang dingin. D terancam dijerat dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan subsidiar pasal 365 ayat 3 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian, dengan ancaman pidana hukuman penjara maksimal 15 hingga 20 tahun, atau bahkan hukuman seumur hidup. Kasus ini menjadi alarm keras bagi masyarakat mengenai betapa berbahayanya tekanan ekonomi yang tidak disikapi dengan akal sehat, yang pada akhirnya justru menghancurkan masa depan diri sendiri serta merenggut nyawa orang lain secara tragis. Dunia maya kembali digemparkan oleh sebuah fenomena yang jamak terjadi pasca terungkapnya sebuah kasus kriminal yang keji. Perhatian publik tidak hanya tertuju pada jalurnya proses hukum di kantor kepolisian, melainkan juga bergeser ke ranah digital. Jagat media sosial mendadak riuh setelah warganet berhasil mengendus dan menemukan sebuah akun yang diduga kuat milik seorang tersangka pembunuhan sadis. Akun media sosial yang menjadi sorotan tajam ini disinyalir merupakan milik pria yang tega menghabisi nyawa seorang pengemudi ojek online atau ojol di kawasan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Banten. Begitu identitasnya terkuak ke publik, akun platform Facebook yang diduga milik tersangka langsung ramai diserbu, digeruduk,
dan dibanjiri oleh ribuan komentar bernada kecaman dari warganet yang geram akan tindakan kejamnya. Hal yang paling ironis dan menarik perhatian publik secara masif adalah fokus serbuan netizen pada unggahan-unggahan lama milik pelaku. Netizen berbondong-bondong menyoroti sebuah unggahan foto yang memperlihatkan potret kemesraan dirinya bersama dengan seorang perempuan muda. Perempuan dalam foto tersebut disebut-sebut dan diklaim oleh pelaku sebagai sosok calon istri yang akan segera dinikahinya dalam waktu dekat. Foto yang awalnya dipenuhi oleh doa dan harapan manis di masa lalu, kini dalam sekejap berubah drastis menjadi lembaran penuh caci maki, hujatan, dan ungkapan kekecewaan mendalam dari masyarakat yang tidak habis pikir bagaimana seorang pria yang sedang merencanakan masa depan pernikahan yang sakral justru tega melumuri tangannya dengan darah seorang pekerja keras yang mencari nafkah demi keluarga. Kasus kriminal yang memicu gelombang kemarahan publik ini bermula dari sebuah dugaan aksi pembunuhan berencana dan pencurian dengan kekerasan yang teramat memilukan. Korbannya adalah seorang pria paruh baya yang berprofesi sebagai pengemudi ojek online atau ojol bernama Agus Tejo. Kehidupan Agus Tejo sebagai seorang pejuang nafkah di jalanan harus berakhir secara tragis di kawasan perumahan Villa Taman Bandara, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Peristiwa berdarah tersebut dilaporkan pecah pada hari Minggu dini hari, 12 Juli 2026, di saat sebagian besar warga sedang terlelap tidur dan kondisi lingkungan sekitar tempat kejadian perkara sedang dalam keadaan sunyi senyap. Jika kita menilik lebih dalam mengenai kronologi dan detail peristiwa di lapangan, malam naas itu menjadi saksi bisu betapa kejamnya motif yang melandasi tindakan pelaku. Tersangka dalam kasus ini diidentifikasi oleh pihak kepolisian sebagai seorang pemuda berinisial D. Selain diduga kuat melakukan tindakan kekerasan ekstrim yang berujung pada hilangnya nyawa Agus Tejo, tersangka D juga dilaporkan melakukan aksi perampokan yang terencana. Usai memastikan bahwa tubuh pengemudi ojol tersebut sudah tidak berdaya dan tidak bernyawa lagi, tersangka D langsung mengambil alih dan membawa kabur barang-barang berharga milik korban yang berharga. Barang bukti yang dirampas meliputi 1 unit sepeda motor yang sehari-hari digunakan korban untuk mengais rezeki, serta 1 unit telepon seluler atau handphone milik korban. Setelah sukses melancarkan aksi kejamnya di Kosambi pada Minggu dini hari, tersangka D segera melarikan diri dari wilayah hukum Kabupaten Tangerang guna mengelabui kejaran petugas. Pelaku berusaha mencari tempat persembunyian yang dirasa aman di tengah padatnya wilayah ibu kota. Namun, pelarian tersangka D ternyata tidak berlangsung lama. Hanya berselang 2 hari setelah jasad Agus Tejo ditemukan dan dilaporkan kepada pihak berwajib, tim gabungan dari kepolisian berhasil mengendus keberadaan pelaku. Polisi berhasil melacak posisi persembunyian D yang ternyata berada di sebuah rumah kontrakan pada penduduk di kawasan perbatasan Jakarta Utara. Aparat kepolisian bergerak cepat melakukan pengepungan dan penangkapan terhadap D di lokasi persembunyiannya tersebut, tepatnya di kawasan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat atau Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto, memberikan konfirmasi resmi mengenai jalannya operasi penangkapan tersebut kepada awak media. Kombes Budi Hermanto memaparkan bahwa penangkapan terhadap tersangka D berhasil dieksekusi oleh tim Resmo pada hari Selasa dini hari, 14 Juli 2026, sekitar pukul 00.30 waktu Indonesia Barat. Operasi penangkapan berlangsung cepat tanpa perlawanan berarti dari pelaku yang terkejut melihat kedatangan petugas di tempat tidurnya. Kombes Budi Hermanto menjelaskan secara mendetail lokasi persis penangkapan tersebut. Tersangka D berhasil diamankan tanpa perlawanan di sebuah kamar kontrakan yang terletak di Jalan Bundaran Kamal, Kelurahan Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara. Dari lokasi penangkapan tersebut, petugas juga langsung melakukan penggeledahan guna mencari barang bukti berupa sepeda motor dan ponsel milik korban Agus Tejo yang sempat dibawa kabur.
Berdasarkan hasil gelar perkara awal dan kecukupan alat bukti yang dikumpulkan dari TKP Kosambi maupun lokasi penangkapan, pihak penyidik Polda Metro Jaya telah resmi menetapkan pria berinisial D ini sebagai tersangka utama. Ia dijerat dengan pasal berlapis, yakni perkara dugaan pembunuhan dan pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian. Pasca adanya rilis resmi dari pihak kepolisian mengenai penangkapan pria berinisial D tersebut, gelombang rasa penasaran publik tidak dapat dibendung lagi. Warganet yang bergerak bagaikan detektif digital langsung melakukan penelusuran mendalam di berbagai platform media sosial guna mencari tahu sosok asli dari pelaku D ini. Berdasarkan hasil penelusuran valid yang dilakukan oleh media tribunusbogor.com, sebuah akun Facebook dengan nama pengguna Rahmat Dimas 395 mendadak viral dan langsung diserbu oleh netizen. Akun tersebut diduga kuat merupakan akun pribadi milik tersangka D yang selama ini digunakannya untuk berinteraksi di dunia maya. Jika diperhatikan secara saksama, aktivitas di akun Facebook bernama Rahmat Dimas 395 tersebut sebenarnya sudah tergolong pasif. Unggahan terakhir yang dibuat oleh pemilik akun tersebut tercatat diunggah pada akhir tahun 2025 silam. Dalam unggahan pamungkasnya itu, terlihat sebuah foto yang menampilkan sosok D yang tampak tersenyum bersama dengan seorang perempuan muda yang dalam keterangan foto atau interaksinya disebut-sebut sebagai calon istrinya. Foto kebersamaan yang awalnya diniatkan untuk membagikan momen bahagia persiapan pernikahan tersebut, kini justru berubah menjadi lapak digital yang dipenuhi puluhan ribu komentar pedas, kutukan, dan caci maki dari warganet setelah identitas asli D sebagai pelaku pembunuhan berdarah terungkap ke publik secara luas. Di balik tindakan nekat dan sadis yang dilakukan oleh tersangka D, pihak penyidik kepolisian akhirnya berhasil mengorek keterangan krusial mengenai apa sebenarnya yang menjadi motif atau latar belakang utama di balik pembunuhan pengemudi ojol ini. Berdasarkan hasil pemeriksaan intensif di ruang penyidik Subditresmob di Treskrimum Polda Metro Jaya, terungkap sebuah alasan klasik namun berakhir dengan cara yang sangat kelam. Kanit V Subditresmob di Treskrimum Polda Metro Jaya, Kompol Arif Rizky Wicaksana, membeberkan bahwa tersangka D mengaku nekat melakukan aksi pencurian disertai pembunuhan tersebut karena dirinya sedang mengalami tekanan psikologis dan ekonomi yang sangat berat akibat memikirkan biaya pesta pernikahan yang kian mendesak. Tersangka D mengaku kepada penyidik bahwa dirinya merasa sangat bingung, terdesak, dan frustrasi karena harus mencari uang dalam jumlah besar dalam waktu singkat guna memenuhi segala kebutuhan dan biaya administrasi maupun pesta pernikahannya dengan sang kekasih. Di tengah kebuntuan pikiran dan tekanan finansial yang menghimpitnya tersebut, D memutuskan untuk berjalan kaki di sekitar kawasan Villa Taman Bandara Kosambi pada Minggu dini hari untuk mencari sasaran kejahatan secara acak. Pada saat itulah, pandangan mata tersangka D tertuju pada sosok korban, Agus Tejo, yang kebetulan sedang beristirahat dan tertidur lelap di atas sepeda motornya setelah lelah mencari penumpang seharian. Kompol Arif Rizky Wicaksana menjelaskan secara runtut detik-detik terjadinya benturan fisik di lapangan berdasarkan keterangan dari tersangka. Ketika D melihat korban sedang tertidur dan situasi di sekitar lokasi dirasa aman serta sepi, niat jahat pelaku langsung muncul untuk menguasai harta benda korban. D secara perlahan mendekati motor korban dan berusaha untuk mengambil serta menyalakan sepeda motor tersebut secara diam-diam. Namun nahas, saat proses pencurian itu sedang berlangsung, korban Agus Tejo tiba-tiba terbangun dari tidurnya akibat adanya guncangan pada kendaraannya. Sadar bahwa dirinya sedang menjadi korban pencurian, korban Agus Tejo langsung memberikan perlawanan fisik yang sengit guna mempertahankan motor yang menjadi ladang penghidupannya tersebut dari tangan pelaku. Melihat korban terbangun dan memberikan perlawanan yang dapat mengundang perhatian warga sekitar, tersangka D langsung menjadi panik dan gelap mata. Guna membungkam perlawanan korban dan memuluskan niat jahatnya, tersangka D diduga kuat langsung melakukan tindakan kekerasan fisik secara brutal dan bertubi-tubi terhadap tubuh korban Agus Tejo.
Hantaman dan serangan fisik yang membabi buta dari pelaku membuat korban akhirnya tumbang bersimbah darah dan mengembuskan napas terakhirnya di lokasi kejadian perkara. Setelah memastikan korban sudah tidak bergerak lagi, tersangka D dengan dingin langsung mengambil telepon seluler serta membawa kabur sepeda motor milik korban ke arah Jakarta Utara untuk disimpan sebelum dijual. Hingga saat ini, kasus dugaan pembunuhan bermotif biaya nikah yang mengorbankan pengemudi ojol di Kosambi ini masih berada dalam proses penyidikan, pendalaman, serta pemberkasan intensif oleh tim penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Polisi masih terus mengumpulkan barang bukti tambahan, mencocokkan jejak digital pelaku, serta memeriksa sejumlah saksi mata di sekitar TKP Villa Taman Bandara guna melengkapi berkas perkara agar kasus ini dapat segera dilimpahkan ke kejaksaan dan disidangkan di pengadilan. Atas perbuatan kejinya yang telah merenggut nyawa Agus Tejo dan merampas harta bendanya, tersangka D kini harus mengubur dalam-dalam impian indahnya untuk bersanding di pelaminan bersama sang calon istri. Alih-alih mengenakan pakaian pengantin di hari bahagianya, pemuda berinisial D ini kini harus rela mengenakan baju tahanan berwarna oranye di balik jeruji besi yang dingin. D terancam dijerat dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan subsidiar, pasal 365 ayat 3 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian, dengan ancaman pidana hukuman penjara maksimal 15 hingga 20 tahun, atau bahkan hukuman seumur hidup. Kasus ini menjadi alarm keras bagi masyarakat mengenai betapa berbahayanya tekanan ekonomi yang tidak disikapi dengan akal sehat, yang pada akhirnya justru menghancurkan masa depan diri sendiri serta merenggut nyawa orang lain secara tragis. Dunia maya kembali digemparkan oleh sebuah fenomena yang jamak terjadi pasca terungkapnya sebuah kasus kriminal yang keji. Perhatian publik tidak hanya tertuju pada jalurnya proses hukum di kantor kepolisian, melainkan juga bergeser ke ranah digital. Jagat media sosial mendadak riuh setelah warganet berhasil mengendus dan menemukan sebuah akun yang diduga kuat milik seorang tersangka pembunuhan sadis. Akun media sosial yang menjadi sorotan tajam ini disinyalir merupakan milik pria yang tega menghabisi nyawa seorang pengemudi ojek online atau ojol di kawasan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Banten. Begitu identitasnya terkuak ke publik, akun platform Facebook yang diduga milik tersangka langsung ramai diserbu, digeruduk, dan dibanjiri oleh ribuan komentar bernada kecaman dari warganet yang geram akan tindakan kejamnya. Hal yang paling ironis dan menarik perhatian publik secara masif adalah fokus serbuan netizen pada unggahan-unggahan lama milik pelaku. Netizen berbondong-bondong menyoroti sebuah unggahan foto yang memperlihatkan potret kemesraan dirinya bersama dengan seorang perempuan muda. Perempuan dalam foto tersebut disebut-sebut dan diklaim oleh pelaku sebagai sosok calon istri yang akan segera dinikahinya dalam waktu dekat. Foto yang awalnya dipenuhi oleh doa dan harapan manis di masa lalu, kini dalam sekejap berubah drastis menjadi lembaran penuh caci maki, hujatan, dan ungkapan kekecewaan mendalam dari masyarakat yang tidak habis pikir bagaimana seorang pria yang sedang merencanakan masa depan pernikahan yang sakral justru tega melumuri tangannya dengan darah seorang pekerja keras yang mencari nafkah demi keluarga. Kasus kriminal yang memicu gelombang kemarahan publik ini bermula dari sebuah dugaan aksi pembunuhan berencana dan pencurian dengan kekerasan yang teramat memilukan. Korbannya adalah seorang pria paruh baya yang berprofesi sebagai pengemudi ojek online atau ojol bernama Agus Tejo. Kehidupan Agus Tejo sebagai seorang pejuang nafkah di jalanan harus berakhir secara tragis di kawasan perumahan Villa Taman Bandara, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Peristiwa berdarah tersebut dilaporkan pecah pada hari Minggu dini hari, 12 Juli 2026, di saat sebagian besar warga sedang terlelap tidur dan kondisi lingkungan sekitar tempat kejadian perkara sedang dalam keadaan sunyi senyap. Jika kita menilik lebih dalam mengenai kronologi dan detail peristiwa di lapangan, malam naas itu menjadi saksi bisu betapa kejamnya motif yang melandasi tindakan pelaku.
Tersangka dalam kasus ini diidentifikasi oleh pihak kepolisian sebagai seorang pemuda berinisial D. Selain diduga kuat melakukan tindakan kekerasan ekstrim yang berujung pada hilangnya nyawa Agus Tejo, tersangka D juga dilaporkan melakukan aksi perampokan yang terencana. Usai memastikan bahwa tubuh pengemudi ojol tersebut sudah tidak berdaya dan tidak bernyawa lagi, tersangka D langsung mengambil alih dan membawa kabur barang-barang berharga milik korban yang berharga. Barang bukti yang dirampas meliputi 1 unit sepeda motor yang sehari-hari digunakan korban untuk mengais rezeki, serta 1 unit telepon seluler atau handphone milik korban. Setelah sukses melancarkan aksi kejamnya di Kosambi pada Minggu dini hari, tersangka D segera melarikan diri dari wilayah hukum Kabupaten Tangerang guna mengelabui kejaran petugas. Pelaku berusaha mencari tempat persembunyian yang dirasa aman di tengah padatnya wilayah ibu kota. Namun, pelarian tersangka D ternyata tidak berlangsung lama. Hanya berselang 2 hari setelah jasad Agus Tejo ditemukan dan dilaporkan kepada pihak berwajib, tim gabungan dari kepolisian berhasil mengendus keberadaan pelaku. Polisi berhasil melacak posisi persembunyian D yang ternyata berada di sebuah rumah kontrakan pada penduduk di kawasan perbatasan Jakarta Utara. Aparat kepolisian bergerak cepat melakukan pengepungan dan penangkapan terhadap D di lokasi persembunyiannya tersebut, tepatnya di kawasan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat atau Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto, memberikan konfirmasi resmi mengenai jalannya operasi penangkapan tersebut kepada awak media. Kombes Budi Hermanto memaparkan bahwa penangkapan terhadap tersangka D berhasil dieksekusi oleh tim Resmo pada hari Selasa dini hari, 14 Juli 2026, sekitar pukul 00.30 waktu Indonesia Barat. Operasi penangkapan berlangsung cepat tanpa perlawanan berarti dari pelaku yang terkejut melihat kedatangan petugas di tempat tidurnya. Kombes Budi Hermanto menjelaskan secara mendetail lokasi persis penangkapan tersebut. Tersangka D berhasil diamankan tanpa perlawanan di sebuah kamar kontrakan yang terletak di Jalan Bundaran Kamal, Kelurahan Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara. Dari lokasi penangkapan tersebut, petugas juga langsung melakukan penggeledahan guna mencari barang bukti berupa sepeda motor dan ponsel milik korban Agus Tejo yang sempat dibawa kabur. Berdasarkan hasil gelar perkara awal dan kecukupan alat bukti yang dikumpulkan dari TKP Kosambi maupun lokasi penangkapan, pihak penyidik Polda Metro Jaya telah resmi menetapkan pria berinisial D ini sebagai tersangka utama. Ia dijerat dengan pasal berlapis, yakni perkara dugaan pembunuhan dan pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian. Pasca adanya rilis resmi dari pihak kepolisian mengenai penangkapan pria berinisial D tersebut, gelombang rasa penasaran publik tidak dapat dibendung lagi. Warganet yang bergerak bagaikan detektif digital langsung melakukan penelusuran mendalam di berbagai platform media sosial guna mencari tahu sosok asli dari pelaku D ini. Berdasarkan hasil penelusuran valid yang dilakukan oleh media tribunusbogor.com, sebuah akun Facebook dengan nama pengguna Rahmat Dimas 395 mendadak viral dan langsung diserbu oleh netizen. Akun tersebut diduga kuat merupakan akun pribadi milik tersangka D yang selama ini digunakannya untuk berinteraksi di dunia maya. Jika diperhatikan secara saksama, aktivitas di akun Facebook bernama Rahmat Dimas 395 tersebut sebenarnya sudah tergolong pasif. Unggahan terakhir yang dibuat oleh pemilik akun tersebut tercatat diunggah pada akhir tahun 2025 silam. Dalam unggahan pamungkasnya itu, terlihat sebuah foto yang menampilkan sosok D yang tampak tersenyum bersama dengan seorang perempuan muda yang dalam keterangan foto atau interaksinya disebut-sebut sebagai calon istrinya. Foto kebersamaan yang awalnya diniatkan untuk membagikan momen bahagia persiapan pernikahan tersebut, kini justru berubah menjadi lapak digital yang dipenuhi puluhan ribu komentar pedas, kutukan, dan caci maki dari warganet setelah identitas asli D sebagai pelaku pembunuhan berdarah terungkap ke publik secara luas.
Di balik tindakan nekat dan sadis yang dilakukan oleh tersangka D, pihak penyidik kepolisian akhirnya berhasil mengorek keterangan krusial mengenai apa sebenarnya yang menjadi motif atau latar belakang utama di balik pembunuhan pengemudi ojol ini. Berdasarkan hasil pemeriksaan intensif di ruang penyidik Subditresmob di Treskrimum Polda Metro Jaya, terungkap sebuah alasan klasik namun berakhir dengan cara yang sangat kelam. Kanit V Subditresmob di Treskrimum Polda Metro Jaya, Kompol Arif Rizky Wicaksana, membeberkan bahwa tersangka D mengaku nekat melakukan aksi pencurian disertai pembunuhan tersebut karena dirinya sedang mengalami tekanan psikologis dan ekonomi yang sangat berat akibat memikirkan biaya pesta pernikahan yang kian mendesak. Tersangka D mengaku kepada penyidik bahwa dirinya merasa sangat bingung, terdesak, dan frustrasi karena harus mencari uang dalam jumlah besar dalam waktu singkat guna memenuhi segala kebutuhan dan biaya administrasi maupun pesta pernikahannya dengan sang kekasih. Di tengah kebuntuan pikiran dan tekanan finansial yang menghimpitnya tersebut, D memutuskan untuk berjalan kaki di sekitar kawasan Villa Taman Bandara Kosambi pada Minggu dini hari untuk mencari sasaran kejahatan secara acak. Pada saat itulah, pandangan mata tersangka D tertuju pada sosok korban, Agus Tejo, yang kebetulan sedang beristirahat dan tertidur lelap di atas sepeda motornya setelah lelah mencari penumpang seharian. Kompol Arif Rizky Wicaksana menjelaskan secara runtut detik-detik terjadinya benturan fisik di lapangan berdasarkan keterangan dari tersangka. Ketika D melihat korban sedang tertidur dan situasi di sekitar lokasi dirasa aman serta sepi, niat jahat pelaku langsung muncul untuk menguasai harta benda korban. D secara perlahan mendekati motor korban dan berusaha untuk mengambil serta menyalakan sepeda motor tersebut secara diam-diam. Namun nahas, saat proses pencurian itu sedang berlangsung, korban Agus Tejo tiba-tiba terbangun dari tidurnya akibat adanya guncangan pada kendaraannya. Sadar bahwa dirinya sedang menjadi korban pencurian, korban Agus Tejo langsung memberikan perlawanan fisik yang sengit guna mempertahankan motor yang menjadi ladang penghidupannya tersebut dari tangan pelaku. Melihat korban terbangun dan memberikan perlawanan yang dapat mengundang perhatian warga sekitar, tersangka D langsung menjadi panik dan gelap mata. Guna membungkam perlawanan korban dan memuluskan niat jahatnya, tersangka D diduga kuat langsung melakukan tindakan kekerasan fisik secara brutal dan bertubi-tubi terhadap tubuh korban Agus Tejo. Hantaman dan serangan fisik yang membabi buta dari pelaku membuat korban akhirnya tumbang bersimbah darah dan mengembuskan napas terakhirnya di lokasi kejadian perkara. Setelah memastikan korban sudah tidak bergerak lagi, tersangka D dengan dingin langsung mengambil telepon seluler serta membawa kabur sepeda motor milik korban ke arah Jakarta Utara untuk disimpan sebelum dijual. Hingga saat ini, kasus dugaan pembunuhan bermotif biaya nikah yang mengorbankan pengemudi ojol di Kosambi ini masih berada dalam proses penyidikan, pendalaman, serta pemberkasan intensif oleh tim penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Polisi masih terus mengumpulkan barang bukti tambahan, mencocokkan jejak digital pelaku, serta memeriksa sejumlah saksi mata di sekitar TKP Villa Taman Bandara guna melengkapi berkas perkara agar kasus ini dapat segera dilimpahkan ke kejaksaan dan disidangkan di pengadilan. Atas perbuatan kejinya yang telah merenggut nyawa Agus Tejo dan merampas harta bendanya, tersangka D kini harus mengubur dalam-dalam impian indahnya untuk bersanding di pelaminan bersama sang calon istri. Alih-alih mengenakan pakaian pengantin di hari bahagianya, pemuda berinisial D ini kini harus rela mengenakan baju tahanan berwarna oranye di balik jeruji besi yang dingin. D terancam dijerat dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan subsidiar pasal 365 ayat 3 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian, dengan ancaman pidana hukuman penjara maksimal 15 hingga 20 tahun, atau bahkan hukuman seumur hidup. Kasus ini menjadi alarm keras bagi masyarakat mengenai betapa berbahayanya tekanan ekonomi yang tidak disikapi dengan akal sehat, yang pada akhirnya justru menghancurkan masa depan diri sendiri serta merenggut nyawa orang lain secara tragis.
Dunia maya kembali digemparkan oleh sebuah fenomena yang jamak terjadi pasca terungkapnya sebuah kasus kriminal yang keji. Perhatian publik tidak hanya tertuju pada jalurnya proses hukum di kantor kepolisian, melainkan juga bergeser ke ranah digital. Jagat media sosial mendadak riuh setelah warganet berhasil mengendus dan menemukan sebuah akun yang diduga kuat milik seorang tersangka pembunuhan sadis. Akun media sosial yang menjadi sorotan tajam ini disinyalir merupakan milik pria yang tega menghabisi nyawa seorang pengemudi ojek online atau ojol di kawasan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Banten. Begitu identitasnya terkuak ke publik, akun platform Facebook yang diduga milik tersangka langsung ramai diserbu, digeruduk, dan dibanjiri oleh ribuan komentar bernada kecaman dari warganet yang geram akan tindakan kejamnya. Hal yang paling ironis dan menarik perhatian publik secara masif adalah fokus serbuan netizen pada unggahan-unggahan lama milik pelaku. Netizen berbondong-bondong menyoroti sebuah unggahan foto yang memperlihatkan potret kemesraan dirinya bersama dengan seorang perempuan muda. Perempuan dalam foto tersebut disebut-sebut dan diklaim oleh pelaku sebagai sosok calon istri yang akan segera dinikahinya dalam waktu dekat. Foto yang awalnya dipenuhi oleh doa dan harapan manis di masa lalu, kini dalam sekejap berubah drastis menjadi lembaran penuh caci maki, hujatan, dan ungkapan kekecewaan mendalam dari masyarakat yang tidak habis pikir bagaimana seorang pria yang sedang merencanakan masa depan pernikahan yang sakral justru tega melumuri tangannya dengan darah seorang pekerja keras yang mencari nafkah demi keluarga. Kasus kriminal yang memicu gelombang kemarahan publik ini bermula dari sebuah dugaan aksi pembunuhan berencana dan pencurian dengan kekerasan yang teramat memilukan. Korbannya adalah seorang pria paruh baya yang berprofesi sebagai pengemudi ojek online atau ojol bernama Agus Tejo. Kehidupan Agus Tejo sebagai seorang pejuang nafkah di jalanan harus berakhir secara tragis di kawasan perumahan Villa Taman Bandara, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Peristiwa berdarah tersebut dilaporkan pecah pada hari Minggu dini hari, 12 Juli 2026, di saat sebagian besar warga sedang terlelap tidur dan kondisi lingkungan sekitar tempat kejadian perkara sedang dalam keadaan sunyi senyap. Jika kita menilik lebih dalam mengenai kronologi dan detail peristiwa di lapangan, malam naas itu menjadi saksi bisu betapa kejamnya motif yang melandasi tindakan pelaku. Tersangka dalam kasus ini diidentifikasi oleh pihak kepolisian sebagai seorang pemuda berinisial D. Selain diduga kuat melakukan tindakan kekerasan ekstrim yang berujung pada hilangnya nyawa Agus Tejo, tersangka D juga dilaporkan melakukan aksi perampokan yang terencana. Usai memastikan bahwa tubuh pengemudi ojol tersebut sudah tidak berdaya dan tidak bernyawa lagi, tersangka D langsung mengambil alih dan membawa kabur barang-barang berharga milik korban yang berharga. Barang bukti yang dirampas meliputi 1 unit sepeda motor yang sehari-hari digunakan korban untuk mengais rezeki, serta 1 unit telepon seluler atau handphone milik korban. Setelah sukses melancarkan aksi kejamnya di Kosambi pada Minggu dini hari, tersangka D segera melarikan diri dari wilayah hukum Kabupaten Tangerang guna mengelabui kejaran petugas. Pelaku berusaha mencari tempat persembunyian yang dirasa aman di tengah padatnya wilayah ibu kota. Namun, pelarian tersangka D ternyata tidak berlangsung lama. Hanya berselang 2 hari setelah jasad Agus Tejo ditemukan dan dilaporkan kepada pihak berwajib, tim gabungan dari kepolisian berhasil mengendus keberadaan pelaku. Polisi berhasil melacak posisi persembunyian D yang ternyata berada di sebuah rumah kontrakan pada penduduk di kawasan perbatasan Jakarta Utara. Aparat kepolisian bergerak cepat melakukan pengepungan dan penangkapan terhadap D di lokasi persembunyiannya tersebut, tepatnya di kawasan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat atau Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto, memberikan konfirmasi resmi mengenai jalannya operasi penangkapan tersebut kepada awak media. Kombes Budi Hermanto memaparkan bahwa penangkapan terhadap tersangka D berhasil dieksekusi oleh tim Resmo pada hari Selasa dini hari,
14 Juli 2026, sekitar pukul 00.30 waktu Indonesia Barat. Operasi penangkapan berlangsung cepat tanpa perlawanan berarti dari pelaku yang terkejut melihat kedatangan petugas di tempat tidurnya. Kombes Budi Hermanto menjelaskan secara mendetail lokasi persis penangkapan tersebut. Tersangka D berhasil diamankan tanpa perlawanan di sebuah kamar kontrakan yang terletak di Jalan Bundaran Kamal, Kelurahan Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara. Dari lokasi penangkapan tersebut, petugas juga langsung melakukan penggeledahan guna mencari barang bukti berupa sepeda motor dan ponsel milik korban Agus Tejo yang sempat dibawa kabur. Berdasarkan hasil gelar perkara awal dan kecukupan alat bukti yang dikumpulkan dari TKP Kosambi maupun lokasi penangkapan, pihak penyidik Polda Metro Jaya telah resmi menetapkan pria berinisial D ini sebagai tersangka utama. Ia dijerat dengan pasal berlapis, yakni perkara dugaan pembunuhan dan pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian. Pasca adanya rilis resmi dari pihak kepolisian mengenai penangkapan pria berinisial D tersebut, gelombang rasa penasaran publik tidak dapat dibendung lagi. Warganet yang bergerak bagaikan detektif digital langsung melakukan penelusuran mendalam di berbagai platform media sosial guna mencari tahu sosok asli dari pelaku D ini. Berdasarkan hasil penelusuran valid yang dilakukan oleh media tribunusbogor.com, sebuah akun Facebook dengan nama pengguna Rahmat Dimas 395 mendadak viral dan langsung diserbu oleh netizen. Akun tersebut diduga kuat merupakan akun pribadi milik tersangka D yang selama ini digunakannya untuk berinteraksi di dunia maya. Jika diperhatikan secara saksama, aktivitas di akun Facebook bernama Rahmat Dimas 395 tersebut sebenarnya sudah tergolong pasif. Unggahan terakhir yang dibuat oleh pemilik akun tersebut tercatat diunggah pada akhir tahun 2025 silam. Dalam unggahan pamungkasnya itu, terlihat sebuah foto yang menampilkan sosok D yang tampak tersenyum bersama dengan seorang perempuan muda yang dalam keterangan foto atau interaksinya disebut-sebut sebagai calon istrinya. Foto kebersamaan yang awalnya diniatkan untuk membagikan momen bahagia persiapan pernikahan tersebut, kini justru berubah menjadi lapak digital yang dipenuhi puluhan ribu komentar pedas, kutukan, dan caci maki dari warganet setelah identitas asli D sebagai pelaku pembunuhan berdarah terungkap ke publik secara luas. Di balik tindakan nekat dan sadis yang dilakukan oleh tersangka D, pihak penyidik kepolisian akhirnya berhasil mengorek keterangan krusial mengenai apa sebenarnya yang menjadi motif atau latar belakang utama di balik pembunuhan pengemudi ojol ini. Berdasarkan hasil pemeriksaan intensif di ruang penyidik Subditresmob di Treskrimum Polda Metro Jaya, terungkap sebuah alasan klasik namun berakhir dengan cara yang sangat kelam. Kanit V Subditresmob di Treskrimum Polda Metro Jaya, Kompol Arif Rizky Wicaksana, membeberkan bahwa tersangka D mengaku nekat melakukan aksi pencurian disertai pembunuhan tersebut karena dirinya sedang mengalami tekanan psikologis dan ekonomi yang sangat berat akibat memikirkan biaya pesta pernikahan yang kian mendesak. Tersangka D mengaku kepada penyidik bahwa dirinya merasa sangat bingung, terdesak, dan frustrasi karena harus mencari uang dalam jumlah besar dalam waktu singkat guna memenuhi segala kebutuhan dan biaya administrasi maupun pesta pernikahannya dengan sang kekasih. Di tengah kebuntuan pikiran dan tekanan finansial yang menghimpitnya tersebut, D memutuskan untuk berjalan kaki di sekitar kawasan Villa Taman Bandara Kosambi pada Minggu dini hari untuk mencari sasaran kejahatan secara acak. Pada saat itulah, pandangan mata tersangka D tertuju pada sosok korban, Agus Tejo, yang kebetulan sedang beristirahat dan tertidur lelap di atas sepeda motornya setelah lelah mencari penumpang seharian. Kompol Arif Rizky Wicaksana menjelaskan secara runtut detik-detik terjadinya benturan fisik di lapangan berdasarkan keterangan dari tersangka. Ketika D melihat korban sedang tertidur dan situasi di sekitar lokasi dirasa aman serta sepi, niat jahat pelaku langsung muncul untuk menguasai harta benda korban. D secara perlahan mendekati motor korban dan berusaha untuk mengambil serta menyalakan sepeda motor tersebut secara diam-diam. Namun nahas,
Saat proses pencurian itu sedang berlangsung, korban Agus Tejo tiba-tiba terbangun dari tidurnya akibat adanya guncangan pada kendaraannya. Sadar bahwa dirinya sedang menjadi korban pencurian, korban Agus Tejo langsung memberikan perlawanan fisik yang sengit guna mempertahankan motor yang menjadi ladang penghidupannya tersebut dari tangan pelaku. Melihat korban terbangun dan memberikan perlawanan yang dapat mengundang perhatian warga sekitar, tersangka D langsung menjadi panik dan gelap mata. Guna membungkam perlawanan korban dan memuluskan niat jahatnya, tersangka D diduga kuat langsung melakukan tindakan kekerasan fisik secara brutal dan bertubi-tubi terhadap tubuh korban Agus Tejo. Hantaman dan serangan fisik yang membabi buta dari pelaku membuat korban akhirnya tumbang bersimbah darah dan mengembuskan napas terakhirnya di lokasi kejadian perkara. Setelah memastikan korban sudah tidak bergerak lagi, tersangka D dengan dingin langsung mengambil telepon seluler serta membawa kabur sepeda motor milik korban ke arah Jakarta Utara untuk disimpan sebelum dijual. Hingga saat ini, kasus dugaan pembunuhan bermotif biaya nikah yang mengorbankan pengemudi ojol di Kosambi ini masih berada dalam proses penyidikan, pendalaman, serta pemberkasan intensif oleh tim penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Polisi masih terus mengumpulkan barang bukti tambahan, mencocokkan jejak digital pelaku, serta memeriksa sejumlah saksi mata di sekitar TKP Villa Taman Bandara guna melengkapi berkas perkara agar kasus ini dapat segera dilimpahkan ke kejaksaan dan disidangkan di pengadilan. Atas perbuatan kejinya yang telah merenggut nyawa Agus Tejo dan merampas harta bendanya, tersangka D kini harus mengubur dalam-dalam impian indahnya untuk bersanding di pelaminan bersama sang calon istri. Alih-alih mengenakan pakaian pengantin di hari bahagianya, pemuda berinisial D ini kini harus rela mengenakan baju tahanan berwarna oranye di balik jeruji besi yang dingin. D terancam dijerat dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan subsidiar, pasal 365 ayat 3 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian, dengan ancaman pidana hukuman penjara maksimal 15 hingga 20 tahun, atau bahkan hukuman seumur hidup. Kasus ini menjadi alarm keras bagi masyarakat mengenai betapa berbahayanya tekanan ekonomi yang tidak disikapi dengan akal sehat, yang pada akhirnya justru menghancurkan masa depan diri sendiri serta merenggut nyawa orang lain secara tragis. Dunia maya kembali digemparkan oleh sebuah fenomena yang jamak terjadi pasca terungkapnya sebuah kasus kriminal yang keji. Perhatian publik tidak hanya tertuju pada jalurnya proses hukum di kantor kepolisian, melainkan juga bergeser ke ranah digital. Jagat media sosial mendadak riuh setelah warganet berhasil mengendus dan menemukan sebuah akun yang diduga kuat milik seorang tersangka pembunuhan sadis. Akun media sosial yang menjadi sorotan tajam ini disinyalir merupakan milik pria yang tega menghabisi nyawa seorang pengemudi ojek online atau ojol di kawasan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Banten. Begitu identitasnya terkuak ke publik, akun platform Facebook yang diduga milik tersangka langsung ramai diserbu, digeruduk, dan dibanjiri oleh ribuan komentar bernada kecaman dari warganet yang geram akan tindakan kejamnya. Hal yang paling ironis dan menarik perhatian publik secara masif adalah fokus serbuan netizen pada unggahan-unggahan lama milik pelaku. Netizen berbondong-bondong menyoroti sebuah unggahan foto yang memperlihatkan potret kemesraan dirinya bersama dengan seorang perempuan muda. Perempuan dalam foto tersebut disebut-sebut dan diklaim oleh pelaku sebagai sosok calon istri yang akan segera dinikahinya dalam waktu dekat. Foto yang awalnya dipenuhi oleh doa dan harapan manis di masa lalu, kini dalam sekejap berubah drastis menjadi lembaran penuh caci maki, hujatan, dan ungkapan kekecewaan mendalam dari masyarakat yang tidak habis pikir bagaimana seorang pria yang sedang merencanakan masa depan pernikahan yang sakral, justru tega melumuri tangannya dengan darah seorang pekerja keras yang mencari nafkah demi keluarga. Kasus kriminal yang memicu gelombang kemarahan publik ini bermula dari sebuah dugaan aksi pembunuhan berencana dan pencurian dengan kekerasan yang teramat memilukan.
Korbannya adalah seorang pria paruh baya yang berprofesi sebagai pengemudi ojek online atau ojol bernama Agus Tejo. Kehidupan Agus Tejo sebagai seorang pejuang nafkah di jalanan harus berakhir secara tragis di kawasan perumahan Villa Taman Bandara, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Peristiwa berdarah tersebut dilaporkan pecah pada hari Minggu dini hari, 12 Juli 2026, di saat sebagian besar warga sedang terlelap tidur dan kondisi lingkungan sekitar tempat kejadian perkara sedang dalam keadaan sunyi senyap. Jika kita menilik lebih dalam mengenai kronologi dan detail peristiwa di lapangan, malam naas itu menjadi saksi bisu betapa kejamnya motif yang melandasi tindakan pelaku. Tersangka dalam kasus ini diidentifikasi oleh pihak kepolisian sebagai seorang pemuda berinisial D. Selain diduga kuat melakukan tindakan kekerasan ekstrim yang berujung pada hilangnya nyawa Agus Tejo, tersangka D juga dilaporkan melakukan aksi perampokan yang terencana. Usai memastikan bahwa tubuh pengemudi ojol tersebut sudah tidak berdaya dan tidak bernyawa lagi, tersangka D langsung mengambil alih dan membawa kabur barang-barang berharga milik korban yang berharga. Barang bukti yang dirampas meliputi 1 unit sepeda motor yang sehari-hari digunakan korban untuk mengais rezeki, serta 1 unit telepon seluler atau handphone milik korban. Setelah sukses melancarkan aksi kejamnya di Kosambi pada Minggu dini hari, tersangka D segera melarikan diri dari wilayah hukum Kabupaten Tangerang guna mengelabui kejaran petugas. Pelaku berusaha mencari tempat persembunyian yang dirasa aman di tengah padatnya wilayah ibu kota. Namun, pelarian tersangka D ternyata tidak berlangsung lama. Hanya berselang 2 hari setelah jasad Agus Tejo ditemukan dan dilaporkan kepada pihak berwajib, tim gabungan dari kepolisian berhasil mengendus keberadaan pelaku. Polisi berhasil melacak posisi persembunyian D yang ternyata berada di sebuah rumah kontrakan pada penduduk di kawasan perbatasan Jakarta Utara. Aparat kepolisian bergerak cepat melakukan pengepungan dan penangkapan terhadap D di lokasi persembunyiannya tersebut, tepatnya di kawasan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat atau Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto, memberikan konfirmasi resmi mengenai jalannya operasi penangkapan tersebut kepada awak media. Kombes Budi Hermanto memaparkan bahwa penangkapan terhadap tersangka D berhasil dieksekusi oleh tim Resmo pada hari Selasa dini hari, 14 Juli 2026, sekitar pukul 00.30 waktu Indonesia Barat. Operasi penangkapan berlangsung cepat tanpa perlawanan berarti dari pelaku yang terkejut melihat kedatangan petugas di tempat tidurnya. Kombes Budi Hermanto menjelaskan secara mendetail lokasi persis penangkapan tersebut. Tersangka D berhasil diamankan tanpa perlawanan di sebuah kamar kontrakan yang terletak di Jalan Bundaran Kamal, Kelurahan Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara. Dari lokasi penangkapan tersebut, petugas juga langsung melakukan penggeledahan guna mencari barang bukti berupa sepeda motor dan ponsel milik korban Agus Tejo yang sempat dibawa kabur. Berdasarkan hasil gelar perkara awal dan kecukupan alat bukti yang dikumpulkan dari TKP Kosambi maupun lokasi penangkapan, pihak penyidik Polda Metro Jaya telah resmi menetapkan pria berinisial D ini sebagai tersangka utama. Ia dijerat dengan pasal berlapis, yakni perkara dugaan pembunuhan dan pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian. Pasca adanya rilis resmi dari pihak kepolisian mengenai penangkapan pria berinisial D tersebut, gelombang rasa penasaran publik tidak dapat dibendung lagi. Warganet yang bergerak bagaikan detektif digital langsung melakukan penelusuran mendalam di berbagai platform media sosial guna mencari tahu sosok asli dari pelaku D ini. Berdasarkan hasil penelusuran valid yang dilakukan oleh media tribunusbogor.com, sebuah akun Facebook dengan nama pengguna Rahmat Dimas 395 mendadak viral dan langsung diserbu oleh netizen. Akun tersebut diduga kuat merupakan akun pribadi milik tersangka D yang selama ini digunakannya untuk berinteraksi di dunia maya. Jika diperhatikan secara saksama, aktivitas di akun Facebook bernama Rahmat Dimas
395 tersebut sebenarnya sudah tergolong pasif. Unggahan terakhir yang dibuat oleh pemilik akun tersebut tercatat diunggah pada akhir tahun 2025 silam. Dalam unggahan pamungkasnya itu, terlihat sebuah foto yang menampilkan sosok D yang tampak tersenyum bersama dengan seorang perempuan muda yang dalam keterangan foto atau interaksinya disebut-sebut sebagai calon istrinya. Foto kebersamaan yang awalnya diniatkan untuk membagikan momen bahagia persiapan pernikahan tersebut, kini justru berubah menjadi lapak digital yang dipenuhi puluhan ribu komentar pedas, kutukan, dan caci maki dari warganet setelah identitas asli D sebagai pelaku pembunuhan berdarah terungkap ke publik secara luas. Di balik tindakan nekat dan sadis yang dilakukan oleh tersangka D, pihak penyidik kepolisian akhirnya berhasil mengorek keterangan krusial mengenai apa sebenarnya yang menjadi motif atau latar belakang utama di balik pembunuhan pengemudi ojol ini. Berdasarkan hasil pemeriksaan intensif di ruang penyidik Subditresmob di Treskrimum Polda Metro Jaya, terungkap sebuah alasan klasik namun berakhir dengan cara yang sangat kelam. Kanit V Subditresmob di Treskrimum Polda Metro Jaya, Kompol Arif Rizky Wicaksana, membeberkan bahwa tersangka D mengaku nekat melakukan aksi pencurian disertai pembunuhan tersebut karena dirinya sedang mengalami tekanan psikologis dan ekonomi yang sangat berat akibat memikirkan biaya pesta pernikahan yang kian mendesak. Tersangka D mengaku kepada penyidik bahwa dirinya merasa sangat bingung, terdesak, dan frustrasi karena harus mencari uang dalam jumlah besar dalam waktu singkat guna memenuhi segala kebutuhan dan biaya administrasi maupun pesta pernikahannya dengan sang kekasih. Di tengah kebuntuan pikiran dan tekanan finansial yang menghimpitnya tersebut, D memutuskan untuk berjalan kaki di sekitar kawasan Villa Taman Bandara Kosambi pada Minggu dini hari untuk mencari sasaran kejahatan secara acak. Pada saat itulah, pandangan mata tersangka D tertuju pada sosok korban, Agus Tejo, yang kebetulan sedang beristirahat dan tertidur lelap di atas sepeda motornya setelah lelah mencari penumpang seharian. Kompol Arif Rizky Wicaksana menjelaskan secara runtut detik-detik terjadinya benturan fisik di lapangan berdasarkan keterangan dari tersangka. Ketika D melihat korban sedang tertidur dan situasi di sekitar lokasi dirasa aman serta sepi, niat jahat pelaku langsung muncul untuk menguasai harta benda korban. D secara perlahan mendekati motor korban dan berusaha untuk mengambil serta menyalakan sepeda motor tersebut secara diam-diam. Namun nahas, saat proses pencurian itu sedang berlangsung, korban Agus Tejo tiba-tiba terbangun dari tidurnya akibat adanya guncangan pada kendaraannya. Sadar bahwa dirinya sedang menjadi korban pencurian, korban Agus Tejo langsung memberikan perlawanan fisik yang sengit guna mempertahankan motor yang menjadi ladang penghidupannya tersebut dari tangan pelaku. Melihat korban terbangun dan memberikan perlawanan yang dapat mengundang perhatian warga sekitar, tersangka D langsung menjadi panik dan gelap mata. Guna membungkam perlawanan korban dan memuluskan niat jahatnya, tersangka D diduga kuat langsung melakukan tindakan kekerasan fisik secara brutal dan bertubi-tubi terhadap tubuh korban Agus Tejo. Hantaman dan serangan fisik yang membabi buta dari pelaku membuat korban akhirnya tumbang bersimbah darah dan mengembuskan napas terakhirnya di lokasi kejadian perkara. Setelah memastikan korban sudah tidak bergerak lagi, tersangka D dengan dingin langsung mengambil telepon seluler serta membawa kabur sepeda motor milik korban ke arah Jakarta Utara untuk disimpan sebelum dijual. Hingga saat ini, kasus dugaan pembunuhan bermotif biaya nikah yang mengorbankan pengemudi ojol di Kosambi ini masih berada dalam proses penyidikan, pendalaman, serta pemberkasan intensif oleh tim penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Polisi masih terus mengumpulkan barang bukti tambahan, mencocokkan jejak digital pelaku, serta memeriksa sejumlah saksi mata di sekitar TKP Villa Taman Bandara guna melengkapi berkas perkara agar kasus ini dapat segera dilimpahkan ke kejaksaan dan disidangkan di pengadilan. Atas perbuatan kejinya yang telah merenggut nyawa Agus Tejo dan merampas harta bendanya, tersangka D kini harus mengubur dalam-dalam impian indahnya untuk bersanding di pelaminan bersama sang calon istri.
Alih-alih mengenakan pakaian pengantin di hari bahagianya, pemuda berinisial D ini kini harus rela mengenakan baju tahanan berwarna oranye di balik jeruji besi yang dingin. D terancam dijerat dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan subsidiar, pasal 365 ayat 3 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian, dengan ancaman pidana hukuman penjara maksimal 15 hingga 20 tahun, atau bahkan hukuman seumur hidup. Kasus ini menjadi alarm keras bagi masyarakat mengenai betapa berbahayanya tekanan ekonomi yang tidak disikapi dengan akal sehat, yang pada akhirnya justru menghancurkan masa depan diri sendiri serta merenggut nyawa orang lain secara tragis. Dunia maya kembali digemparkan oleh sebuah fenomena yang jamak terjadi pasca terungkapnya sebuah kasus kriminal yang keji. Perhatian publik tidak hanya tertuju pada jalurnya proses hukum di kantor kepolisian, melainkan juga bergeser ke ranah digital. Jagat media sosial mendadak riuh setelah warganet berhasil mengendus dan menemukan sebuah akun yang diduga kuat milik seorang tersangka pembunuhan sadis. Akun media sosial yang menjadi sorotan tajam ini disinyalir merupakan milik pria yang tega menghabisi nyawa seorang pengemudi ojek online atau ojol di kawasan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Banten. Begitu identitasnya terkuak ke publik, akun platform Facebook yang diduga milik tersangka langsung ramai diserbu, digeruduk, dan dibanjiri oleh ribuan komentar bernada kecaman dari warganet yang geram akan tindakan kejamnya. Hal yang paling ironis dan menarik perhatian publik secara masif adalah fokus serbuan netizen pada unggahan-unggahan lama milik pelaku. Netizen berbondong-bondong menyoroti sebuah unggahan foto yang memperlihatkan potret kemesraan dirinya bersama dengan seorang perempuan muda. Perempuan dalam foto tersebut disebut-sebut dan diklaim oleh pelaku sebagai sosok calon istri yang akan segera dinikahinya dalam waktu dekat. Foto yang awalnya dipenuhi oleh doa dan harapan manis di masa lalu, kini dalam sekejap berubah drastis menjadi lembaran penuh caci maki, hujatan, dan ungkapan kekecewaan mendalam dari masyarakat yang tidak habis pikir bagaimana seorang pria yang sedang merencanakan masa depan pernikahan yang sakral justru tega melumuri tangannya dengan darah seorang pekerja keras yang mencari nafkah demi keluarga. Kasus kriminal yang memicu gelombang kemarahan publik ini bermula dari sebuah dugaan aksi pembunuhan berencana dan pencurian dengan kekerasan yang teramat memilukan. Korbannya adalah seorang pria paruh baya yang berprofesi sebagai pengemudi ojek online atau ojol bernama Agus Tejo. Kehidupan Agus Tejo sebagai seorang pejuang nafkah di jalanan harus berakhir secara tragis di kawasan perumahan Villa Taman Bandara, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Peristiwa berdarah tersebut dilaporkan pecah pada hari Minggu dini hari, 12 Juli 2026, di saat sebagian besar warga sedang terlelap tidur dan kondisi lingkungan sekitar tempat kejadian perkara sedang dalam keadaan sunyi senyap. Jika kita menilik lebih dalam mengenai kronologi dan detail peristiwa di lapangan, malam naas itu menjadi saksi bisu betapa kejamnya motif yang melandasi tindakan pelaku. Tersangka dalam kasus ini diidentifikasi oleh pihak kepolisian sebagai seorang pemuda berinisial D. Selain diduga kuat melakukan tindakan kekerasan ekstrim yang berujung pada hilangnya nyawa Agus Tejo, tersangka D juga dilaporkan melakukan aksi perampokan yang terencana. Usai memastikan bahwa tubuh pengemudi ojol tersebut sudah tidak berdaya dan tidak bernyawa lagi, tersangka D langsung mengambil alih dan membawa kabur barang-barang berharga milik korban yang berharga. Barang bukti yang dirampas meliputi 1 unit sepeda motor yang sehari-hari digunakan korban untuk mengais rezeki, serta 1 unit telepon seluler atau handphone milik korban. Setelah sukses melancarkan aksi kejamnya di Kosambi pada Minggu dini hari, tersangka D segera melarikan diri dari wilayah hukum Kabupaten Tangerang guna mengelabui kejaran petugas. Pelaku berusaha mencari tempat persembunyian yang dirasa aman di tengah padatnya wilayah ibu kota. Namun, pelarian tersangka D ternyata tidak berlangsung lama. Hanya berselang 2 hari setelah jasad Agus Tejo ditemukan dan dilaporkan kepada pihak berwajib,
tim gabungan dari kepolisian berhasil mengendus keberadaan pelaku. Polisi berhasil melacak posisi persembunyian D yang ternyata berada di sebuah rumah kontrakan pada penduduk di kawasan perbatasan Jakarta Utara. Aparat kepolisian bergerak cepat melakukan pengepungan dan penangkapan terhadap D di lokasi persembunyiannya tersebut, tepatnya di kawasan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat atau Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto, memberikan konfirmasi resmi mengenai jalannya operasi penangkapan tersebut kepada awak media. Kombes Budi Hermanto memaparkan bahwa penangkapan terhadap tersangka D berhasil dieksekusi oleh tim Resmob pada hari Selasa dini hari, 14 Juli 2026, sekitar pukul 00.30 waktu Indonesia Barat. Operasi penangkapan berlangsung cepat tanpa perlawanan berarti dari pelaku yang terkejut melihat kedatangan petugas di tempat tidurnya. Kombes Budi Hermanto menjelaskan secara mendetail lokasi persis penangkapan tersebut. Tersangka D berhasil diamankan tanpa perlawanan di sebuah kamar kontrakan yang terletak di Jalan Bundaran Kamal, Kelurahan Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara. Dari lokasi penangkapan tersebut, petugas juga langsung melakukan penggeledahan guna mencari barang bukti berupa sepeda motor dan ponsel milik korban Agus Tejo yang sempat dibawa kabur. Berdasarkan hasil gelar perkara awal dan kecukupan alat bukti yang dikumpulkan dari TKP Kosambi maupun lokasi penangkapan, pihak penyidik Polda Metro Jaya telah resmi menetapkan pria berinisial D ini sebagai tersangka utama. Ia dijerat dengan pasal berlapis, yakni perkara dugaan pembunuhan dan pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian. Pasca adanya rilis resmi dari pihak kepolisian mengenai penangkapan pria berinisial D tersebut, gelombang rasa penasaran publik tidak dapat dibendung lagi. Warganet yang bergerak bagaikan detektif digital langsung melakukan penelusuran mendalam di berbagai platform media sosial guna mencari tahu sosok asli dari pelaku D ini. Berdasarkan hasil penelusuran valid yang dilakukan oleh media tribunusbogor.com, sebuah akun Facebook dengan nama pengguna Rahmat Dimas 395 mendadak viral dan langsung diserbu oleh netizen. Akun tersebut diduga kuat merupakan akun pribadi milik tersangka D yang selama ini digunakannya untuk berinteraksi di dunia maya. Jika diperhatikan secara saksama, aktivitas di akun Facebook bernama Rahmat Dimas 395 tersebut sebenarnya sudah tergolong pasif. Unggahan terakhir yang dibuat oleh pemilik akun tersebut tercatat diunggah pada akhir tahun 2025 silam. Dalam unggahan pamungkasnya itu, terlihat sebuah foto yang menampilkan sosok D yang tampak tersenyum bersama dengan seorang perempuan muda yang dalam keterangan foto atau interaksinya disebut-sebut sebagai calon istrinya. Foto kebersamaan yang awalnya diniatkan untuk membagikan momen bahagia persiapan pernikahan tersebut, kini justru berubah menjadi lapak digital yang dipenuhi puluhan ribu komentar pedas, kutukan, dan caci maki dari warganet setelah identitas asli D sebagai pelaku pembunuhan berdarah terungkap ke publik secara luas. Di balik tindakan nekat dan sadis yang dilakukan oleh tersangka D, pihak penyidik kepolisian akhirnya berhasil mengorek keterangan krusial mengenai apa sebenarnya yang menjadi motif atau latar belakang utama di balik pembunuhan pengemudi ojol ini. Berdasarkan hasil pemeriksaan intensif di ruang penyidik Subdit Resmob di Treskrimum Polda Metro Jaya, terungkap sebuah alasan klasik namun berakhir dengan cara yang sangat kelam. Kanit V Subdit Resmob di Treskrimum Polda Metro Jaya, Kompol Arif Rizky Wicaksana, membeberkan bahwa tersangka D mengaku nekat melakukan aksi pencurian disertai pembunuhan tersebut karena dirinya sedang mengalami tekanan psikologis dan ekonomi yang sangat berat akibat memikirkan biaya pesta pernikahan yang kian mendesak. Tersangka D mengaku kepada penyidik bahwa dirinya merasa sangat bingung, terdesak, dan frustrasi karena harus mencari uang dalam jumlah besar dalam waktu singkat guna memenuhi segala kebutuhan dan biaya administrasi maupun pesta pernikahannya dengan sang kekasih. Di tengah kebuntuan pikiran dan tekanan finansial yang menghimpitnya tersebut,
D memutuskan untuk berjalan kaki di sekitar kawasan Villa Taman Bandara Kosambi pada Minggu dini hari untuk mencari sasaran kejahatan secara acak. Pada saat itulah, pandangan mata tersangka D tertuju pada sosok korban, Agus Tejo, yang kebetulan sedang beristirahat dan tertidur lelap di atas sepeda motornya setelah lelah mencari penumpang seharian. Kompol Arif Rizky Wicaksana menjelaskan secara runtut detik-detik terjadinya benturan fisik di lapangan berdasarkan keterangan dari tersangka. Ketika D melihat korban sedang tertidur dan situasi di sekitar lokasi dirasa aman serta sepi, niat jahat pelaku langsung muncul untuk menguasai harta benda korban. D secara perlahan mendekati motor korban dan berusaha untuk mengambil serta menyalakan sepeda motor tersebut secara diam-diam. Namun nahas, saat proses pencurian itu sedang berlangsung, korban Agus Tejo tiba-tiba terbangun dari tidurnya akibat adanya guncangan pada kendaraannya. Sadar bahwa dirinya sedang menjadi korban pencurian, korban Agus Tejo langsung memberikan perlawanan fisik yang sengit guna mempertahankan motor yang menjadi ladang penghidupannya tersebut dari tangan pelaku. Melihat korban terbangun dan memberikan perlawanan yang dapat mengundang perhatian warga sekitar, tersangka D langsung menjadi panik dan gelap mata. Guna membungkam perlawanan korban dan memuluskan niat jahatnya, tersangka D diduga kuat langsung melakukan tindakan kekerasan fisik secara brutal dan bertubi-tubi terhadap tubuh korban Agus Tejo. Hantaman dan serangan fisik yang membabi buta dari pelaku membuat korban akhirnya tumbang bersimbah darah dan mengembuskan napas terakhirnya di lokasi kejadian perkara. Setelah memastikan korban sudah tidak bergerak lagi, tersangka D dengan dingin langsung mengambil telepon seluler serta membawa kabur sepeda motor milik korban ke arah Jakarta Utara untuk disimpan sebelum dijual. Hingga saat ini, kasus dugaan pembunuhan bermotif biaya nikah yang mengorbankan pengemudi ojol di Kosambi ini masih berada dalam proses penyidikan, pendalaman, serta pemberkasan intensif oleh tim penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Polisi masih terus mengumpulkan barang bukti tambahan, mencocokkan jejak digital pelaku, serta memeriksa sejumlah saksi mata di sekitar TKP Villa Taman Bandara guna melengkapi berkas perkara agar kasus ini dapat segera dilimpahkan ke kejaksaan dan disidangkan di pengadilan. Atas perbuatan kejinya yang telah merenggut nyawa Agus Tejo dan merampas harta bendanya, tersangka D kini harus mengubur dalam-dalam impian indahnya untuk bersanding di pelaminan bersama sang calon istri. Alih-alih mengenakan pakaian pengantin di hari bahagianya, pemuda berinisial D ini kini harus rela mengenakan baju tahanan berwarna oranye di balik jeruji besi yang dingin. D terancam dijerat dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan subsidiar, pasal 365 ayat 3 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian, dengan ancaman pidana hukuman penjara maksimal 15 hingga 20 tahun, atau bahkan hukuman seumur hidup. Kasus ini menjadi alarm keras bagi masyarakat mengenai betapa berbahayanya tekanan ekonomi yang tidak disikapi dengan akal sehat, yang pada akhirnya justru menghancurkan masa depan diri sendiri serta merenggut nyawa orang lain secara tragis. Dunia maya kembali digemparkan oleh sebuah fenomena yang jamak terjadi pasca terungkapnya sebuah kasus kriminal yang keji. Perhatian publik tidak hanya tertuju pada jalurnya proses hukum di kantor kepolisian, melainkan juga bergeser ke ranah digital. Jagat media sosial mendadak riuh setelah warganet berhasil mengendus dan menemukan sebuah akun yang diduga kuat milik seorang tersangka pembunuhan sadis. Akun media sosial yang menjadi sorotan tajam ini disinyalir merupakan milik pria yang tega menghabisi nyawa seorang pengemudi ojek online atau ojol di kawasan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Banten. Begitu identitasnya terkuak ke publik, akun platform Facebook yang diduga milik tersangka langsung ramai diserbu, digeruduk, dan dibanjiri oleh ribuan komentar bernada kecaman dari warganet yang geram akan tindakan kejamnya. Hal yang paling ironis dan menarik perhatian publik secara masif adalah fokus serbuan netizen pada unggahan-unggahan lama milik pelaku.
Netizen berbondong-bondong menyoroti sebuah unggahan foto yang memperlihatkan potret kemesraan dirinya bersama dengan seorang perempuan muda. Perempuan dalam foto tersebut disebut-sebut dan diklaim oleh pelaku sebagai sosok calon istri yang akan segera dinikahinya dalam waktu dekat. Foto yang awalnya dipenuhi oleh doa dan harapan manis di masa lalu, kini dalam sekejap berubah drastis menjadi lembaran penuh caci maki, hujatan, dan ungkapan kekecewaan mendalam dari masyarakat yang tidak habis pikir bagaimana seorang pria yang sedang merencanakan masa depan pernikahan yang sakral justru tega melumuri tangannya dengan darah seorang pekerja keras yang mencari nafkah demi keluarga. Kasus kriminal yang memicu gelombang kemarahan publik ini bermula dari sebuah dugaan aksi pembunuhan berencana dan pencurian dengan kekerasan yang teramat memilukan. Korbannya adalah seorang pria paruh baya yang berprofesi sebagai pengemudi ojek online atau ojol bernama Agus Tejo. Kehidupan Agus Tejo sebagai seorang pejuang nafkah di jalanan harus berakhir secara tragis di kawasan perumahan Villa Taman Bandara, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Peristiwa berdarah tersebut dilaporkan pecah pada hari Minggu dini hari, 12 Juli 2026, di saat sebagian besar warga sedang terlelap tidur dan kondisi lingkungan sekitar tempat kejadian perkara sedang dalam keadaan sunyi senyap. Jika kita menilik lebih dalam mengenai kronologi dan detail peristiwa di lapangan, malam naas itu menjadi saksi bisu betapa kejamnya motif yang melandasi tindakan pelaku. Tersangka dalam kasus ini diidentifikasi oleh pihak kepolisian sebagai seorang pemuda berinisial D. Selain diduga kuat melakukan tindakan kekerasan ekstrim yang berujung pada hilangnya nyawa Agus Tejo, tersangka D juga dilaporkan melakukan aksi perampokan yang terencana. Usai memastikan bahwa tubuh pengemudi ojol tersebut sudah tidak berdaya dan tidak bernyawa lagi, tersangka D langsung mengambil alih dan membawa kabur barang-barang berharga milik korban yang berharga. Barang bukti yang dirampas meliputi 1 unit sepeda motor yang sehari-hari digunakan korban untuk mengais rezeki, serta 1 unit telepon seluler atau handphone milik korban. Setelah sukses melancarkan aksi kejamnya di Kosambi pada Minggu dini hari, tersangka D segera melarikan diri dari wilayah hukum Kabupaten Tangerang guna mengelabui kejaran petugas. Pelaku berusaha mencari tempat persembunyian yang dirasa aman di tengah padatnya wilayah ibu kota. Namun, pelarian tersangka D ternyata tidak berlangsung lama. Hanya berselang 2 hari setelah jasad Agus Tejo ditemukan dan dilaporkan kepada pihak berwajib, tim gabungan dari kepolisian berhasil mengendus keberadaan pelaku. Polisi berhasil melacak posisi persembunyian D yang ternyata berada di sebuah rumah kontrakan pada penduduk di kawasan perbatasan Jakarta Utara. Aparat kepolisian bergerak cepat melakukan pengepungan dan penangkapan terhadap D di lokasi persembunyiannya tersebut, tepatnya di kawasan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat atau Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto, memberikan konfirmasi resmi mengenai jalannya operasi penangkapan tersebut kepada awak media. Kombes Budi Hermanto memaparkan bahwa penangkapan terhadap tersangka D berhasil dieksekusi oleh tim Resmo pada hari Selasa dini hari, 14 Juli 2026, sekitar pukul 00.30 waktu Indonesia Barat. Operasi penangkapan berlangsung cepat tanpa perlawanan berarti dari pelaku yang terkejut melihat kedatangan petugas di tempat tidurnya. Kombes Budi Hermanto menjelaskan secara mendetail lokasi persis penangkapan tersebut. Tersangka D berhasil diamankan tanpa perlawanan di sebuah kamar kontrakan yang terletak di Jalan Bundaran Kamal, Kelurahan Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara. Dari lokasi penangkapan tersebut, petugas juga langsung melakukan penggeledahan guna mencari barang bukti berupa sepeda motor dan ponsel milik korban Agus Tejo yang sempat dibawa kabur. Berdasarkan hasil gelar perkara awal dan kecukupan alat bukti yang dikumpulkan dari TKP Kosambi maupun lokasi penangkapan, pihak penyidik Polda Metro Jaya telah resmi menetapkan pria berinisial D ini sebagai tersangka utama. Ia dijerat dengan pasal berlapis,
yakni perkara dugaan pembunuhan dan pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian. Pasca adanya rilis resmi dari pihak kepolisian mengenai penangkapan pria berinisial D tersebut, gelombang rasa penasaran publik tidak dapat dibendung lagi. Warganet yang bergerak bagaikan detektif digital langsung melakukan penelusuran mendalam di berbagai platform media sosial guna mencari tahu sosok asli dari pelaku D ini. Berdasarkan hasil penelusuran valid yang dilakukan oleh media tribunusbogor.com, sebuah akun Facebook dengan nama pengguna Rahmat Dimas 395 mendadak viral dan langsung diserbu oleh netizen. Akun tersebut diduga kuat merupakan akun pribadi milik tersangka D yang selama ini digunakannya untuk berinteraksi di dunia maya. Jika diperhatikan secara saksama, aktivitas di akun Facebook bernama Rahmat Dimas 395 tersebut sebenarnya sudah tergolong pasif. Unggahan terakhir yang dibuat oleh pemilik akun tersebut tercatat diunggah pada akhir tahun 2025 silam. Dalam unggahan pamungkasnya itu, terlihat sebuah foto yang menampilkan sosok D yang tampak tersenyum bersama dengan seorang perempuan muda yang dalam keterangan foto atau interaksinya disebut-sebut sebagai calon istrinya. Foto kebersamaan yang awalnya diniatkan untuk membagikan momen bahagia persiapan pernikahan tersebut, kini justru berubah menjadi lapak digital yang dipenuhi puluhan ribu komentar pedas, kutukan, dan caci maki dari warganet setelah identitas asli D sebagai pelaku pembunuhan berdarah terungkap ke publik secara luas. Di balik tindakan nekat dan sadis yang dilakukan oleh tersangka D, pihak penyidik kepolisian akhirnya berhasil mengorek keterangan krusial mengenai apa sebenarnya yang menjadi motif atau latar belakang utama di balik pembunuhan pengemudi ojol ini. Berdasarkan hasil pemeriksaan intensif di ruang penyidik Subditresmob di Treskrimum Polda Metro Jaya, terungkap sebuah alasan klasik namun berakhir dengan cara yang sangat kelam. Kanit V Subditresmob di Treskrimum Polda Metro Jaya, Kompol Arif Rizky Wicaksana, membeberkan bahwa tersangka D mengaku nekat melakukan aksi pencurian disertai pembunuhan tersebut karena dirinya sedang mengalami tekanan psikologis dan ekonomi yang sangat berat akibat memikirkan biaya pesta pernikahan yang kian mendesak. Tersangka D mengaku kepada penyidik bahwa dirinya merasa sangat bingung, terdesak, dan frustrasi karena harus mencari uang dalam jumlah besar dalam waktu singkat guna memenuhi segala kebutuhan dan biaya administrasi maupun pesta pernikahannya dengan sang kekasih. Di tengah kebuntuan pikiran dan tekanan finansial yang menghimpitnya tersebut, D memutuskan untuk berjalan kaki di sekitar kawasan Villa Taman Bandara Kosambi pada Minggu dini hari untuk mencari sasaran kejahatan secara acak. Pada saat itulah, pandangan mata tersangka D tertuju pada sosok korban, Agus Tejo, yang kebetulan sedang beristirahat dan tertidur lelap di atas sepeda motornya setelah lelah mencari penumpang seharian. Kompol Arif Rizky Wicaksana menjelaskan secara runtut detik-detik terjadinya benturan fisik di lapangan berdasarkan keterangan dari tersangka. Ketika D melihat korban sedang tertidur dan situasi di sekitar lokasi dirasa aman serta sepi, niat jahat pelaku langsung muncul untuk menguasai harta benda korban. D secara perlahan mendekati motor korban dan berusaha untuk mengambil serta menyalakan sepeda motor tersebut secara diam-diam. Namun nahas, saat proses pencurian itu sedang berlangsung, korban Agus Tejo tiba-tiba terbangun dari tidurnya akibat adanya guncangan pada kendaraannya. Sadar bahwa dirinya sedang menjadi korban pencurian, korban Agus Tejo langsung memberikan perlawanan fisik yang sengit guna mempertahankan motor yang menjadi ladang penghidupannya tersebut dari tangan pelaku. Melihat korban terbangun dan memberikan perlawanan yang dapat mengundang perhatian warga sekitar, tersangka D langsung menjadi panik dan gelap mata. Guna membungkam perlawanan korban dan memuluskan niat jahatnya, tersangka D diduga kuat langsung melakukan tindakan kekerasan fisik secara brutal dan bertubi-tubi terhadap tubuh korban Agus Tejo. Hantaman dan serangan fisik yang membabi buta dari pelaku membuat korban akhirnya tumbang bersimbah darah dan mengembuskan napas terakhirnya di lokasi kejadian perkara. Setelah memastikan korban sudah tidak bergerak lagi,
Tersangka D dengan dingin langsung mengambil telepon seluler serta membawa kabur sepeda motor milik korban ke arah Jakarta Utara untuk disimpan sebelum dijual. Hingga saat ini, kasus dugaan pembunuhan bermotif biaya nikah yang mengorbankan pengemudi ojol di Kosambi ini masih berada dalam proses penyidikan, pendalaman, serta pemberkasan intensif oleh tim penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Polisi masih terus mengumpulkan barang bukti tambahan, mencocokkan jejak digital pelaku, serta memeriksa sejumlah saksi mata di sekitar TKP Villa Taman Bandara guna melengkapi berkas perkara agar kasus ini dapat segera dilimpahkan ke kejaksaan dan disidangkan di pengadilan. Atas perbuatan kejinya yang telah merenggut nyawa Agus Tejo dan merampas harta bendanya, tersangka D kini harus mengubur dalam-dalam impian indahnya untuk bersanding di pelaminan bersama sang calon istri. Alih-alih mengenakan pakaian pengantin di hari bahagianya, pemuda berinisial D ini kini harus rela mengenakan baju tahanan berwarna oranye di balik jeruji besi yang dingin. D terancam dijerat dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan subsidiar, pasal 365 ayat 3 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian, dengan ancaman pidana hukuman penjara maksimal 15 hingga 20 tahun, atau bahkan hukuman seumur hidup. Kasus ini menjadi alarm keras bagi masyarakat mengenai betapa berbahayanya tekanan ekonomi yang tidak disikapi dengan akal sehat, yang pada akhirnya justru menghancurkan masa depan diri sendiri serta merenggut nyawa orang lain secara tragis. Dunia maya kembali digemparkan oleh sebuah fenomena yang jamak terjadi pasca terungkapnya sebuah kasus kriminal yang keji. Perhatian publik tidak hanya tertuju pada jalurnya proses hukum di kantor kepolisian, melainkan juga bergeser ke ranah digital. Jagat media sosial mendadak riuh setelah warganet berhasil mengendus dan menemukan sebuah akun yang diduga kuat milik seorang tersangka pembunuhan sadis. Akun media sosial yang menjadi sorotan tajam ini disinyalir merupakan milik pria yang tega menghabisi nyawa seorang pengemudi ojek online atau ojol di kawasan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Banten. Begitu identitasnya terkuak ke publik, akun platform Facebook yang diduga milik tersangka langsung ramai diserbu, digeruduk, dan dibanjiri oleh ribuan komentar bernada kecaman dari warganet yang geram akan tindakan kejamnya. Hal yang paling ironis dan menarik perhatian publik secara masif adalah fokus serbuan netizen pada unggahan-unggahan lama milik pelaku. Netizen berbondong-bondong menyoroti sebuah unggahan foto yang memperlihatkan potret kemesraan dirinya bersama dengan seorang perempuan muda. Perempuan dalam foto tersebut disebut-sebut dan diklaim oleh pelaku sebagai sosok calon istri yang akan segera dinikahinya dalam waktu dekat. Foto yang awalnya dipenuhi oleh doa dan harapan manis di masa lalu, kini dalam sekejap berubah drastis menjadi lembaran penuh caci maki, hujatan, dan ungkapan kekecewaan mendalam dari masyarakat yang tidak habis pikir bagaimana seorang pria yang sedang merencanakan masa depan pernikahan yang sakral, justru tega melumuri tangannya dengan darah seorang pekerja keras yang mencari nafkah demi keluarga. Kasus kriminal yang memicu gelombang kemarahan publik ini bermula dari sebuah dugaan aksi pembunuhan berencana dan pencurian dengan kekerasan yang teramat memilukan. Korbannya adalah seorang pria paruh baya yang berprofesi sebagai pengemudi ojek online atau ojol bernama Agus Tejo. Kehidupan Agus Tejo sebagai seorang pejuang nafkah di jalanan harus berakhir secara tragis di kawasan perumahan Villa Taman Bandara, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Peristiwa berdarah tersebut dilaporkan pecah pada hari Minggu dini hari, 12 Juli 2026, di saat sebagian besar warga sedang terlelap tidur dan kondisi lingkungan sekitar tempat kejadian perkara sedang dalam keadaan sunyi senyap. Jika kita menilik lebih dalam mengenai kronologi dan detail peristiwa di lapangan, malam naas itu menjadi saksi bisu betapa kejamnya motif yang melandasi tindakan pelaku. Tersangka dalam kasus ini diidentifikasi oleh pihak kepolisian sebagai seorang pemuda berinisial D. Selain diduga kuat melakukan tindakan kekerasan ekstrim yang berujung pada hilangnya nyawa Agus Tejo,
tersangka D juga dilaporkan melakukan aksi perampokan yang terencana. Usai memastikan bahwa tubuh pengemudi ojol tersebut sudah tidak berdaya dan tidak bernyawa lagi, tersangka D langsung mengambil alih dan membawa kabur barang-barang berharga milik korban yang berharga. Barang bukti yang dirampas meliputi 1 unit sepeda motor yang sehari-hari digunakan korban untuk mengais rezeki, serta 1 unit telepon seluler atau handphone milik korban. Setelah sukses melancarkan aksi kejamnya di Kosambi pada Minggu dini hari, tersangka D segera melarikan diri dari wilayah hukum Kabupaten Tangerang guna mengelabui kejaran petugas. Pelaku berusaha mencari tempat persembunyian yang dirasa aman di tengah padatnya wilayah ibu kota. Namun, pelarian tersangka D ternyata tidak berlangsung lama. Hanya berselang 2 hari setelah jasad Agus Tejo ditemukan dan dilaporkan kepada pihak berwajib, tim gabungan dari kepolisian berhasil mengendus keberadaan pelaku. Polisi berhasil melacak posisi persembunyian D yang ternyata berada di sebuah rumah kontrakan pada penduduk di kawasan perbatasan Jakarta Utara. Aparat kepolisian bergerak cepat melakukan pengepungan dan penangkapan terhadap D di lokasi persembunyiannya tersebut, tepatnya di kawasan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat atau Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto, memberikan konfirmasi resmi mengenai jalannya operasi penangkapan tersebut kepada awak media. Kombes Budi Hermanto memaparkan bahwa penangkapan terhadap tersangka D berhasil dieksekusi oleh tim Resmo pada hari Selasa dini hari, 14 Juli 2026, sekitar pukul 00.30 waktu Indonesia Barat. Operasi penangkapan berlangsung cepat tanpa perlawanan berarti dari pelaku yang terkejut melihat kedatangan petugas di tempat tidurnya. Kombes Budi Hermanto menjelaskan secara mendetail lokasi persis penangkapan tersebut. Tersangka D berhasil diamankan tanpa perlawanan di sebuah kamar kontrakan yang terletak di Jalan Bundaran Kamal, Kelurahan Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara. Dari lokasi penangkapan tersebut, petugas juga langsung melakukan penggeledahan guna mencari barang bukti berupa sepeda motor dan ponsel milik korban Agus Tejo yang sempat dibawa kabur. Berdasarkan hasil gelar perkara awal dan kecukupan alat bukti yang dikumpulkan dari TKP Kosambi maupun lokasi penangkapan, pihak penyidik Polda Metro Jaya telah resmi menetapkan pria berinisial D ini sebagai tersangka utama. Ia dijerat dengan pasal berlapis, yakni perkara dugaan pembunuhan dan pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian. Pasca adanya rilis resmi dari pihak kepolisian mengenai penangkapan pria berinisial D tersebut, gelombang rasa penasaran publik tidak dapat dibendung lagi. Warganet yang bergerak bagaikan detektif digital langsung melakukan penelusuran mendalam di berbagai platform media sosial guna mencari tahu sosok asli dari pelaku D ini. Berdasarkan hasil penelusuran valid yang dilakukan oleh media tribunusbogor.com, sebuah akun Facebook dengan nama pengguna Rahmat Dimas 395 mendadak viral dan langsung diserbu oleh netizen. Akun tersebut diduga kuat merupakan akun pribadi milik tersangka D yang selama ini digunakannya untuk berinteraksi di dunia maya. Jika diperhatikan secara saksama, aktivitas di akun Facebook bernama Rahmat Dimas 395 tersebut sebenarnya sudah tergolong pasif. Unggahan terakhir yang dibuat oleh pemilik akun tersebut tercatat diunggah pada akhir tahun 2025 silam. Dalam unggahan pamungkasnya itu, terlihat sebuah foto yang menampilkan sosok D yang tampak tersenyum bersama dengan seorang perempuan muda yang dalam keterangan foto atau interaksinya disebut-sebut sebagai calon istrinya. Foto kebersamaan yang awalnya diniatkan untuk membagikan momen bahagia persiapan pernikahan tersebut, kini justru berubah menjadi lapak digital yang dipenuhi puluhan ribu komentar pedas, kutukan, dan caci maki dari warganet setelah identitas asli D sebagai pelaku pembunuhan berdarah terungkap ke publik secara luas. Di balik tindakan nekat dan sadis yang dilakukan oleh tersangka D, pihak penyidik kepolisian akhirnya berhasil mengorek keterangan krusial mengenai apa sebenarnya yang menjadi motif atau latar belakang utama di balik pembunuhan pengemudi ojol ini.
Berdasarkan hasil pemeriksaan intensif di ruang penyidik Subditresmob di Treskrimum Polda Metro Jaya, terungkap sebuah alasan klasik namun berakhir dengan cara yang sangat kelam. Kanit V Subditresmob di Treskrimum Polda Metro Jaya, Kompol Arif Rizky Wicaksana, membeberkan bahwa tersangka D mengaku nekat melakukan aksi pencurian disertai pembunuhan tersebut karena dirinya sedang mengalami tekanan psikologis dan ekonomi yang sangat berat akibat memikirkan biaya pesta pernikahan yang kian mendesak. Tersangka D mengaku kepada penyidik bahwa dirinya merasa sangat bingung, terdesak, dan frustrasi karena harus mencari uang dalam jumlah besar dalam waktu singkat guna memenuhi segala kebutuhan dan biaya administrasi maupun pesta pernikahannya dengan sang kekasih. Di tengah kebuntuan pikiran dan tekanan finansial yang menghimpitnya tersebut, D memutuskan untuk berjalan kaki di sekitar kawasan Villa Taman Bandara Kosambi pada Minggu dini hari untuk mencari sasaran kejahatan secara acak. Pada saat itulah, pandangan mata tersangka D tertuju pada sosok korban, Agus Tejo, yang kebetulan sedang beristirahat dan tertidur lelap di atas sepeda motornya setelah lelah mencari penumpang seharian. Kompol Arif Rizky Wicaksana menjelaskan secara runtut detik-detik terjadinya benturan fisik di lapangan berdasarkan keterangan dari tersangka. Ketika D melihat korban sedang tertidur dan situasi di sekitar lokasi dirasa aman serta sepi, niat jahat pelaku langsung muncul untuk menguasai harta benda korban. D secara perlahan mendekati motor korban dan berusaha untuk mengambil serta menyalakan sepeda motor tersebut secara diam-diam. Namun nahas, saat proses pencurian itu sedang berlangsung, korban Agus Tejo tiba-tiba terbangun dari tidurnya akibat adanya guncangan pada kendaraannya. Sadar bahwa dirinya sedang menjadi korban pencurian, korban Agus Tejo langsung memberikan perlawanan fisik yang sengit guna mempertahankan motor yang menjadi ladang penghidupannya tersebut dari tangan pelaku. Melihat korban terbangun dan memberikan perlawanan yang dapat mengundang perhatian warga sekitar, tersangka D langsung menjadi panik dan gelap mata. Guna membungkam perlawanan korban dan memuluskan niat jahatnya, tersangka D diduga kuat langsung melakukan tindakan kekerasan fisik secara brutal dan bertubi-tubi terhadap tubuh korban Agus Tejo. Hantaman dan serangan fisik yang membabi buta dari pelaku membuat korban akhirnya tumbang bersimbah darah dan mengembuskan napas terakhirnya di lokasi kejadian perkara. Setelah memastikan korban sudah tidak bergerak lagi, tersangka D dengan dingin langsung mengambil telepon seluler serta membawa kabur sepeda motor milik korban ke arah Jakarta Utara untuk disimpan sebelum dijual. Hingga saat ini, kasus dugaan pembunuhan bermotif biaya nikah yang mengorbankan pengemudi ojol di Kosambi ini masih berada dalam proses penyidikan, pendalaman, serta pemberkasan intensif oleh tim penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Polisi masih terus mengumpulkan barang bukti tambahan, mencocokkan jejak digital pelaku, serta memeriksa sejumlah saksi mata di sekitar TKP Villa Taman Bandara guna melengkapi berkas perkara agar kasus ini dapat segera dilimpahkan ke kejaksaan dan disidangkan di pengadilan. Atas perbuatan kejinya yang telah merenggut nyawa Agus Tejo dan merampas harta bendanya, tersangka D kini harus mengubur dalam-dalam impian indahnya untuk bersanding di pelaminan bersama sang calon istri. Alih-alih mengenakan pakaian pengantin di hari bahagianya, pemuda berinisial D ini kini harus rela mengenakan baju tahanan berwarna oranye di balik jeruji besi yang dingin. D terancam dijerat dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan subsidiar, pasal 365 ayat 3 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian, dengan ancaman pidana hukuman penjara maksimal 15 hingga 20 tahun, atau bahkan hukuman seumur hidup. Kasus ini menjadi alarm keras bagi masyarakat mengenai betapa berbahayanya tekanan ekonomi yang tidak disikapi dengan akal sehat, yang pada akhirnya justru menghancurkan masa depan diri sendiri serta merenggut nyawa orang lain secara tragis. Dunia maya kembali digemparkan oleh sebuah fenomena yang jamak terjadi pasca terungkapnya sebuah kasus kriminal yang keji. Perhatian publik tidak hanya tertuju pada jalurnya proses hukum di kantor kepolisian, melainkan juga bergeser ke ranah digital.
Jagad media sosial mendadak riuh setelah warganet berhasil mengendus dan menemukan sebuah akun yang diduga kuat milik seorang tersangka pembunuhan sadis. Akun media sosial yang menjadi sorotan tajam ini disinyalir merupakan milik pria yang tega menghabisi nyawa seorang pengemudi ojek online atau ojol di kawasan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Banten. Begitu identitasnya terkuak ke publik, akun platform Facebook yang diduga milik tersangka langsung ramai diserbu, digeruduk, dan dibanjiri oleh ribuan komentar bernada kecaman dari warganet yang geram akan tindakan kejamnya. Hal yang paling ironis dan menarik perhatian publik secara masif adalah fokus serbuan netizen pada unggahan-unggahan lama milik pelaku. Netizen berbondong-bondong menyoroti sebuah unggahan foto yang memperlihatkan potret kemesraan dirinya bersama dengan seorang perempuan muda. Perempuan dalam foto tersebut disebut-sebut dan diklaim oleh pelaku sebagai sosok calon istri yang akan segera dinikahinya dalam waktu dekat. Foto yang awalnya dipenuhi oleh doa dan harapan manis di masa lalu, kini dalam sekejap berubah drastis menjadi lembaran penuh caci maki, hujatan, dan ungkapan kekecewaan mendalam dari masyarakat yang tidak habis pikir bagaimana seorang pria yang sedang merencanakan masa depan pernikahan yang sakral justru tega melumuri tangannya dengan darah seorang pekerja keras yang mencari nafkah demi keluarga. Kasus kriminal yang memicu gelombang kemarahan publik ini bermula dari sebuah dugaan aksi pembunuhan berencana dan pencurian dengan kekerasan yang teramat memilukan. Korbannya adalah seorang pria paruh baya yang berprofesi sebagai pengemudi ojek online atau ojol bernama Agus Tejo. Kehidupan Agus Tejo sebagai seorang pejuang nafkah di jalanan harus berakhir secara tragis di kawasan perumahan Villa Taman Bandara, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Peristiwa berdarah tersebut dilaporkan pecah pada hari Minggu dini hari, 12 Juli 2026, di saat sebagian besar warga sedang terlelap tidur dan kondisi lingkungan sekitar tempat kejadian perkara sedang dalam keadaan sunyi senyap. Jika kita menilik lebih dalam mengenai kronologi dan detail peristiwa di lapangan, malam naas itu menjadi saksi bisu betapa kejamnya motif yang melandasi tindakan pelaku. Tersangka dalam kasus ini diidentifikasi oleh pihak kepolisian sebagai seorang pemuda berinisial D. Selain diduga kuat melakukan tindakan kekerasan ekstrim yang berujung pada hilangnya nyawa Agus Tejo, tersangka D juga dilaporkan melakukan aksi perampokan yang terencana. Usai memastikan bahwa tubuh pengemudi ojol tersebut sudah tidak berdaya dan tidak bernyawa lagi, tersangka D langsung mengambil alih dan membawa kabur barang-barang berharga milik korban yang berharga. Barang bukti yang dirampas meliputi 1 unit sepeda motor yang sehari-hari digunakan korban untuk mengais rezeki, serta 1 unit telepon seluler atau handphone milik korban. Setelah sukses melancarkan aksi kejamnya di Kosambi pada Minggu dini hari, tersangka D segera melarikan diri dari wilayah hukum Kabupaten Tangerang guna mengelabui kejaran petugas. Pelaku berusaha mencari tempat persembunyian yang dirasa aman di tengah padatnya wilayah ibu kota. Namun, pelarian tersangka D ternyata tidak berlangsung lama. Hanya berselang 2 hari setelah jasad Agus Tejo ditemukan dan dilaporkan kepada pihak berwajib, tim gabungan dari kepolisian berhasil mengendus keberadaan pelaku. Polisi berhasil melacak posisi persembunyian D yang ternyata berada di sebuah rumah kontrakan pada penduduk di kawasan perbatasan Jakarta Utara. Aparat kepolisian bergerak cepat melakukan pengepungan dan penangkapan terhadap D di lokasi persembunyiannya tersebut, tepatnya di kawasan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat atau Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto, memberikan konfirmasi resmi mengenai jalannya operasi penangkapan tersebut kepada awak media. Kombes Budi Hermanto memaparkan bahwa penangkapan terhadap tersangka D berhasil dieksekusi oleh tim Resmo pada hari Selasa dini hari, 14 Juli 2026, sekitar pukul 00.30 waktu Indonesia Barat. Operasi penangkapan berlangsung cepat tanpa perlawanan berarti dari pelaku yang terkejut melihat kedatangan petugas di tempat tidurnya.
Kombes Budi Hermanto menjelaskan secara mendetail lokasi persis penangkapan tersebut. Tersangka D berhasil diamankan tanpa perlawanan di sebuah kamar kontrakan yang terletak di Jalan Bundaran Kamal, Kelurahan Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara. Dari lokasi penangkapan tersebut, petugas juga langsung melakukan penggeledahan guna mencari barang bukti berupa sepeda motor dan ponsel milik korban Agus Tejo yang sempat dibawa kabur. Berdasarkan hasil gelar perkara awal dan kecukupan alat bukti yang dikumpulkan dari TKP Kosambi maupun lokasi penangkapan, pihak penyidik Polda Metro Jaya telah resmi menetapkan pria berinisial D ini sebagai tersangka utama. Ia dijerat dengan pasal berlapis, yakni perkara dugaan pembunuhan dan pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian. Pasca adanya rilis resmi dari pihak kepolisian mengenai penangkapan pria berinisial D tersebut, gelombang rasa penasaran publik tidak dapat dibendung lagi. Warganet yang bergerak bagaikan detektif digital langsung melakukan penelusuran mendalam di berbagai platform media sosial guna mencari tahu sosok asli dari pelaku D ini. Berdasarkan hasil penelusuran valid yang dilakukan oleh media tribunusbogor.com, sebuah akun Facebook dengan nama pengguna Rahmat Dimas 395 mendadak viral dan langsung diserbu oleh netizen. Akun tersebut diduga kuat merupakan akun pribadi milik tersangka D yang selama ini digunakannya untuk berinteraksi di dunia maya. Jika diperhatikan secara saksama, aktivitas di akun Facebook bernama Rahmat Dimas 395 tersebut sebenarnya sudah tergolong pasif. Unggahan terakhir yang dibuat oleh pemilik akun tersebut tercatat diunggah pada akhir tahun 2025 silam. Dalam unggahan pamungkasnya itu, terlihat sebuah foto yang menampilkan sosok D yang tampak tersenyum bersama dengan seorang perempuan muda yang dalam keterangan foto atau interaksinya disebut-sebut sebagai calon istrinya. Foto kebersamaan yang awalnya diniatkan untuk membagikan momen bahagia persiapan pernikahan tersebut, kini justru berubah menjadi lapak digital yang dipenuhi puluhan ribu komentar pedas, kutukan, dan caci maki dari warganet setelah identitas asli D sebagai pelaku pembunuhan berdarah terungkap ke publik secara luas. Di balik tindakan nekat dan sadis yang dilakukan oleh tersangka D, pihak penyidik kepolisian akhirnya berhasil mengorek keterangan krusial mengenai apa sebenarnya yang menjadi motif atau latar belakang utama di balik pembunuhan pengemudi ojol ini. Berdasarkan hasil pemeriksaan intensif di ruang penyidik Subditresmob di Treskrimum Polda Metro Jaya, terungkap sebuah alasan klasik namun berakhir dengan cara yang sangat kelam. Kanit V Subditresmob di Treskrimum Polda Metro Jaya, Kompol Arif Rizky Wicaksana, membeberkan bahwa tersangka D mengaku nekat melakukan aksi pencurian disertai pembunuhan tersebut karena dirinya sedang mengalami tekanan psikologis dan ekonomi yang sangat berat akibat memikirkan biaya pesta pernikahan yang kian mendesak. Tersangka D mengaku kepada penyidik bahwa dirinya merasa sangat bingung, terdesak, dan frustrasi karena harus mencari uang dalam jumlah besar dalam waktu singkat guna memenuhi segala kebutuhan dan biaya administrasi maupun pesta pernikahannya dengan sang kekasih. Di tengah kebuntuan pikiran dan tekanan finansial yang menghimpitnya tersebut, D memutuskan untuk berjalan kaki di sekitar kawasan Villa Taman Bandara Kosambi pada Minggu dini hari untuk mencari sasaran kejahatan secara acak. Pada saat itulah, pandangan mata tersangka D tertuju pada sosok korban, Agus Tejo, yang kebetulan sedang beristirahat dan tertidur lelap di atas sepeda motornya setelah lelah mencari penumpang seharian. Kompol Arif Rizky Wicaksana menjelaskan secara runtut detik-detik terjadinya benturan fisik di lapangan berdasarkan keterangan dari tersangka. Ketika D melihat korban sedang tertidur dan situasi di sekitar lokasi dirasa aman serta sepi, niat jahat pelaku langsung muncul untuk menguasai harta benda korban. D secara perlahan mendekati motor korban dan berusaha untuk mengambil serta menyalakan sepeda motor tersebut secara diam-diam. Namun nahas, saat proses pencurian itu sedang berlangsung, korban Agus Tejo tiba-tiba terbangun dari tidurnya akibat adanya guncangan pada kendaraannya. Sadar bahwa dirinya sedang menjadi korban pencurian,
korban Agus Tejo langsung memberikan perlawanan fisik yang sengit guna mempertahankan motor yang menjadi ladang penghidupannya tersebut dari tangan pelaku. Melihat korban terbangun dan memberikan perlawanan yang dapat mengundang perhatian warga sekitar, tersangka D langsung menjadi panik dan gelap mata. Guna membungkam perlawanan korban dan memuluskan niat jahatnya, tersangka D diduga kuat langsung melakukan tindakan kekerasan fisik secara brutal dan bertubi-tubi terhadap tubuh korban Agus Tejo. Hantaman dan serangan fisik yang membabi buta dari pelaku membuat korban akhirnya tumbang bersimbah darah dan mengembuskan napas terakhirnya di lokasi kejadian perkara. Setelah memastikan korban sudah tidak bergerak lagi, tersangka D dengan dingin langsung mengambil telepon seluler serta membawa kabur sepeda motor milik korban ke arah Jakarta Utara untuk disimpan sebelum dijual. Hingga saat ini, kasus dugaan pembunuhan bermotif biaya nikah yang mengorbankan pengemudi ojol di Kosambi ini masih berada dalam proses penyidikan, pendalaman, serta pemberkasan intensif oleh tim penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Polisi masih terus mengumpulkan barang bukti tambahan, mencocokkan jejak digital pelaku, serta memeriksa sejumlah saksi mata di sekitar TKP Villa Taman Bandara guna melengkapi berkas perkara agar kasus ini dapat segera dilimpahkan ke kejaksaan dan disidangkan di pengadilan. Atas perbuatan kejinya yang telah merenggut nyawa Agus Tejo dan merampas harta bendanya, tersangka D kini harus mengubur dalam-dalam impian indahnya untuk bersanding di pelaminan bersama sang calon istri. Alih-alih mengenakan pakaian pengantin di hari bahagianya, pemuda berinisial D ini kini harus rela mengenakan baju tahanan berwarna oranye di balik jeruji besi yang dingin. D terancam dijerat dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan subsidiar, pasal 365 ayat 3 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian, dengan ancaman pidana hukuman penjara maksimal 15 hingga 20 tahun, atau bahkan hukuman seumur hidup. Kasus ini menjadi alarm keras bagi masyarakat mengenai betapa berbahayanya tekanan ekonomi yang tidak disikapi dengan akal sehat, yang pada akhirnya justru menghancurkan masa depan diri sendiri serta merenggut nyawa orang lain secara tragis. Dunia maya kembali digemparkan oleh sebuah fenomena yang jamak terjadi pasca terungkapnya sebuah kasus kriminal yang keji. Perhatian publik tidak hanya tertuju pada jalurnya proses hukum di kantor kepolisian, melainkan juga bergeser ke ranah digital. Jagat media sosial mendadak riuh setelah warganet berhasil mengendus dan menemukan sebuah akun yang diduga kuat milik seorang tersangka pembunuhan sadis. Akun media sosial yang menjadi sorotan tajam ini disinyalir merupakan milik pria yang tega menghabisi nyawa seorang pengemudi ojek online atau ojol di kawasan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Banten. Begitu identitasnya terkuak ke publik, akun platform Facebook yang diduga milik tersangka langsung ramai diserbu, digeruduk, dan dibanjiri oleh ribuan komentar bernada kecaman dari warganet yang geram akan tindakan kejamnya. Hal yang paling ironis dan menarik perhatian publik secara masif adalah fokus serbuan netizen pada unggahan-unggahan lama milik pelaku. Netizen berbondong-bondong menyoroti sebuah unggahan foto yang memperlihatkan potret kemesraan dirinya bersama dengan seorang perempuan muda. Perempuan dalam foto tersebut disebut-sebut dan diklaim oleh pelaku sebagai sosok calon istri yang akan segera dinikahinya dalam waktu dekat. Foto yang awalnya dipenuhi oleh doa dan harapan manis di masa lalu, kini dalam sekejap berubah drastis menjadi lembaran penuh caci maki, hujatan, dan ungkapan kekecewaan mendalam dari masyarakat yang tidak habis pikir bagaimana seorang pria yang sedang merencanakan masa depan pernikahan yang sakral, justru tega melumuri tangannya dengan darah seorang pekerja keras yang mencari nafkah demi keluarga. Kasus kriminal yang memicu gelombang kemarahan publik ini bermula dari sebuah dugaan aksi pembunuhan berencana dan pencurian dengan kekerasan yang teramat memilukan. Korbannya adalah seorang pria paruh baya yang berprofesi sebagai pengemudi ojek online atau ojol bernama Agus Tejo. Kehidupan Agus Tejo sebagai seorang pejuang nafkah di jalanan harus berakhir secara tragis di kawasan perumahan Villa Taman Bandara, Kecamatan Kosambi,
Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Peristiwa berdarah tersebut dilaporkan pecah pada hari Minggu dini hari, 12 Juli 2026, di saat sebagian besar warga sedang terlelap tidur dan kondisi lingkungan sekitar tempat kejadian perkara sedang dalam keadaan sunyi senyap. Jika kita menilik lebih dalam mengenai kronologi dan detail peristiwa di lapangan, malam naas itu menjadi saksi bisu betapa kejamnya motif yang melandasi tindakan pelaku. Tersangka dalam kasus ini diidentifikasi oleh pihak kepolisian sebagai seorang pemuda berinisial D. Selain diduga kuat melakukan tindakan kekerasan ekstrim yang berujung pada hilangnya nyawa Agus Tejo, tersangka D juga dilaporkan melakukan aksi perampokan yang terencana. Usai memastikan bahwa tubuh pengemudi ojol tersebut sudah tidak berdaya dan tidak bernyawa lagi, tersangka D langsung mengambil alih dan membawa kabur barang-barang berharga milik korban yang berharga. Barang bukti yang dirampas meliputi 1 unit sepeda motor yang sehari-hari digunakan korban untuk mengais rezeki, serta 1 unit telepon seluler atau handphone milik korban. Setelah sukses melancarkan aksi kejamnya di Kosambi pada Minggu dini hari, tersangka D segera melarikan diri dari wilayah hukum Kabupaten Tangerang guna mengelabui kejaran petugas. Pelaku berusaha mencari tempat persembunyian yang dirasa aman di tengah padatnya wilayah ibu kota. Namun, pelarian tersangka D ternyata tidak berlangsung lama. Hanya berselang 2 hari setelah jasad Agus Tejo ditemukan dan dilaporkan kepada pihak berwajib, tim gabungan dari kepolisian berhasil mengendus keberadaan pelaku. Polisi berhasil melacak posisi persembunyian D yang ternyata berada di sebuah rumah kontrakan pada penduduk di kawasan perbatasan Jakarta Utara. Aparat kepolisian bergerak cepat melakukan pengepungan dan penangkapan terhadap D di lokasi persembunyiannya tersebut, tepatnya di kawasan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat atau Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto, memberikan konfirmasi resmi mengenai jalannya operasi penangkapan tersebut kepada awak media. Kombes Budi Hermanto memaparkan bahwa penangkapan terhadap tersangka D berhasil dieksekusi oleh tim Resmo pada hari Selasa dini hari, 14 Juli 2026, sekitar pukul 00.30 waktu Indonesia Barat. Operasi penangkapan berlangsung cepat tanpa perlawanan berarti dari pelaku yang terkejut melihat kedatangan petugas di tempat tidurnya. Kombes Budi Hermanto menjelaskan secara mendetail lokasi persis penangkapan tersebut. Tersangka D berhasil diamankan tanpa perlawanan di sebuah kamar kontrakan yang terletak di Jalan Bundaran Kamal, Kelurahan Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara. Dari lokasi penangkapan tersebut, petugas juga langsung melakukan penggeledahan guna mencari barang bukti berupa sepeda motor dan ponsel milik korban Agus Tejo yang sempat dibawa kabur. Berdasarkan hasil gelar perkara awal dan kecukupan alat bukti yang dikumpulkan dari TKP Kosambi maupun lokasi penangkapan, pihak penyidik Polda Metro Jaya telah resmi menetapkan pria berinisial D ini sebagai tersangka utama. Ia dijerat dengan pasal berlapis, yakni perkara dugaan pembunuhan dan pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian. Pasca adanya rilis resmi dari pihak kepolisian mengenai penangkapan pria berinisial D tersebut, gelombang rasa penasaran publik tidak dapat dibendung lagi. Warganet yang bergerak bagaikan detektif digital langsung melakukan penelusuran mendalam di berbagai platform media sosial guna mencari tahu sosok asli dari pelaku D ini. Berdasarkan hasil penelusuran valid yang dilakukan oleh media tribunusbogor.com, sebuah akun Facebook dengan nama pengguna Rahmat Dimas 395 mendadak viral dan langsung diserbu oleh netizen. Akun tersebut diduga kuat merupakan akun pribadi milik tersangka D yang selama ini digunakannya untuk berinteraksi di dunia maya. Jika diperhatikan secara saksama, aktivitas di akun Facebook bernama Rahmat Dimas 395 tersebut sebenarnya sudah tergolong pasif. Unggahan terakhir yang dibuat oleh pemilik akun tersebut tercatat diunggah pada akhir tahun 2025 silam. Dalam unggahan pamungkasnya itu,
terlihat sebuah foto yang menampilkan sosok D yang tampak tersenyum bersama dengan seorang perempuan muda yang dalam keterangan foto atau interaksinya disebut-sebut sebagai calon istrinya. Foto kebersamaan yang awalnya diniatkan untuk membagikan momen bahagia persiapan pernikahan tersebut, kini justru berubah menjadi lapak digital yang dipenuhi puluhan ribu komentar pedas, kutukan, dan caci maki dari warganet setelah identitas asli D sebagai pelaku pembunuhan berdarah terungkap ke publik secara luas. Di balik tindakan nekat dan sadis yang dilakukan oleh tersangka D, pihak penyidik kepolisian akhirnya berhasil mengorek keterangan krusial mengenai apa sebenarnya yang menjadi motif atau latar belakang utama di balik pembunuhan pengemudi ojol ini. Berdasarkan hasil pemeriksaan intensif di ruang penyidik Subditresmob di Treskrimum Polda Metro Jaya, terungkap sebuah alasan klasik namun berakhir dengan cara yang sangat kelam. Kanit V Subditresmob di Treskrimum Polda Metro Jaya, Kompol Arif Rizky Wicaksana, membeberkan bahwa tersangka D mengaku nekat melakukan aksi pencurian disertai pembunuhan tersebut karena dirinya sedang mengalami tekanan psikologis dan ekonomi yang sangat berat akibat memikirkan biaya pesta pernikahan yang kian mendesak. Tersangka D mengaku kepada penyidik bahwa dirinya merasa sangat bingung, terdesak, dan frustrasi karena harus mencari uang dalam jumlah besar dalam waktu singkat guna memenuhi segala kebutuhan dan biaya administrasi maupun pesta pernikahannya dengan sang kekasih. Di tengah kebuntuan pikiran dan tekanan finansial yang menghimpitnya tersebut, D memutuskan untuk berjalan kaki di sekitar kawasan Villa Taman Bandara Kosambi pada Minggu dini hari untuk mencari sasaran kejahatan secara acak. Pada saat itulah, pandangan mata tersangka D tertuju pada sosok korban, Agus Tejo, yang kebetulan sedang beristirahat dan tertidur lelap di atas sepeda motornya setelah lelah mencari penumpang seharian. Kompol Arif Rizky Wicaksana menjelaskan secara runtut detik-detik terjadinya benturan fisik di lapangan berdasarkan keterangan dari tersangka. Ketika D melihat korban sedang tertidur dan situasi di sekitar lokasi dirasa aman serta sepi, niat jahat pelaku langsung muncul untuk menguasai harta benda korban. D secara perlahan mendekati motor korban dan berusaha untuk mengambil serta menyalakan sepeda motor tersebut secara diam-diam. Namun nahas, saat proses pencurian itu sedang berlangsung, korban Agus Tejo tiba-tiba terbangun dari tidurnya akibat adanya guncangan pada kendaraannya. Sadar bahwa dirinya sedang menjadi korban pencurian, korban Agus Tejo langsung memberikan perlawanan fisik yang sengit guna mempertahankan motor yang menjadi ladang penghidupannya tersebut dari tangan pelaku. Melihat korban terbangun dan memberikan perlawanan yang dapat mengundang perhatian warga sekitar, tersangka D langsung menjadi panik dan gelap mata. Guna membungkam perlawanan korban dan memuluskan niat jahatnya, tersangka D diduga kuat langsung melakukan tindakan kekerasan fisik secara brutal dan bertubi-tubi terhadap tubuh korban Agus Tejo. Hantaman dan serangan fisik yang membabi buta dari pelaku membuat korban akhirnya tumbang bersimbah darah dan mengembuskan napas terakhirnya di lokasi kejadian perkara. Setelah memastikan korban sudah tidak bergerak lagi, tersangka D dengan dingin langsung mengambil telepon seluler serta membawa kabur sepeda motor milik korban ke arah Jakarta Utara untuk disimpan sebelum dijual. Hingga saat ini, kasus dugaan pembunuhan bermotif biaya nikah yang mengorbankan pengemudi ojol di Kosambi ini masih berada dalam proses penyidikan, pendalaman, serta pemberkasan intensif oleh tim penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Polisi masih terus mengumpulkan barang bukti tambahan, mencocokkan jejak digital pelaku, serta memeriksa sejumlah saksi mata di sekitar TKP Villa Taman Bandara guna melengkapi berkas perkara agar kasus ini dapat segera dilimpahkan ke kejaksaan dan disidangkan di pengadilan. Atas perbuatan kejinya yang telah merenggut nyawa Agus Tejo dan merampas harta bendanya, tersangka D kini harus mengubur dalam-dalam impian indahnya untuk bersanding di pelaminan bersama sang calon istri. Alih-alih mengenakan pakaian pengantin di hari bahagianya, pemuda berinisial D ini kini harus rela mengenakan baju tahanan berwarna oranye di balik jeruji besi yang dingin.
D terancam dijerat dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan subsidiar, pasal 365 ayat 3 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian, dengan ancaman pidana hukuman penjara maksimal 15 hingga 20 tahun, atau bahkan hukuman seumur hidup. Kasus ini menjadi alarm keras bagi masyarakat mengenai betapa berbahayanya tekanan ekonomi yang tidak disikapi dengan akal sehat, yang pada akhirnya justru menghancurkan masa depan diri sendiri serta merenggut nyawa orang lain secara tragis. Dunia maya kembali digemparkan oleh sebuah fenomena yang jamak terjadi pasca terungkapnya sebuah kasus kriminal yang keji. Perhatian publik tidak hanya tertuju pada jalurnya proses hukum di kantor kepolisian, melainkan juga bergeser ke ranah digital. Jagat media sosial mendadak riuh setelah warganet berhasil mengendus dan menemukan sebuah akun yang diduga kuat milik seorang tersangka pembunuhan sadis. Akun media sosial yang menjadi sorotan tajam ini disinyalir merupakan milik pria yang tega menghabisi nyawa seorang pengemudi ojek online atau ojol di kawasan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Banten. Begitu identitasnya terkuak ke publik, akun platform Facebook yang diduga milik tersangka langsung ramai diserbu, digeruduk, dan dibanjiri oleh ribuan komentar bernada kecaman dari warganet yang geram akan tindakan kejamnya. Hal yang paling ironis dan menarik perhatian publik secara masif adalah fokus serbuan netizen pada unggahan-unggahan lama milik pelaku. Netizen berbondong-bondong menyoroti sebuah unggahan foto yang memperlihatkan potret kemesraan dirinya bersama dengan seorang perempuan muda. Perempuan dalam foto tersebut disebut-sebut dan diklaim oleh pelaku sebagai sosok calon istri yang akan segera dinikahinya dalam waktu dekat. Foto yang awalnya dipenuhi oleh doa dan harapan manis di masa lalu, kini dalam sekejap berubah drastis menjadi lembaran penuh caci maki, hujatan, dan ungkapan kekecewaan mendalam dari masyarakat yang tidak habis pikir bagaimana seorang pria yang sedang merencanakan masa depan pernikahan yang sakral justru tega melumuri tangannya dengan darah seorang pekerja keras yang mencari nafkah demi keluarga. Kasus kriminal yang memicu gelombang kemarahan publik ini bermula dari sebuah dugaan aksi pembunuhan berencana dan pencurian dengan kekerasan yang teramat memilukan. Korbannya adalah seorang pria paruh baya yang berprofesi sebagai pengemudi ojek online atau ojol bernama Agus Tejo. Kehidupan Agus Tejo sebagai seorang pejuang nafkah di jalanan harus berakhir secara tragis di kawasan perumahan Villa Taman Bandara, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Peristiwa berdarah tersebut dilaporkan pecah pada hari Minggu dini hari, 12 Juli 2026, di saat sebagian besar warga sedang terlelap tidur dan kondisi lingkungan sekitar tempat kejadian perkara sedang dalam keadaan sunyi senyap. Jika kita menilik lebih dalam mengenai kronologi dan detail peristiwa di lapangan, malam naas itu menjadi saksi bisu betapa kejamnya motif yang melandasi tindakan pelaku. Tersangka dalam kasus ini diidentifikasi oleh pihak kepolisian sebagai seorang pemuda berinisial D. Selain diduga kuat melakukan tindakan kekerasan ekstrim yang berujung pada hilangnya nyawa Agus Tejo, tersangka D juga dilaporkan melakukan aksi perampokan yang terencana. Usai memastikan bahwa tubuh pengemudi ojol tersebut sudah tidak berdaya dan tidak bernyawa lagi, tersangka D langsung mengambil alih dan membawa kabur barang-barang berharga milik korban yang berharga. Barang bukti yang dirampas meliputi 1 unit sepeda motor yang sehari-hari digunakan korban untuk mengais rezeki, serta 1 unit telepon seluler atau handphone milik korban. Setelah sukses melancarkan aksi kejamnya di Kosambi pada Minggu dini hari, tersangka D segera melarikan diri dari wilayah hukum Kabupaten Tangerang guna mengelabui kejaran petugas. Pelaku berusaha mencari tempat persembunyian yang dirasa aman di tengah padatnya wilayah ibu kota. Namun, pelarian tersangka D ternyata tidak berlangsung lama. Hanya berselang 2 hari setelah jasad Agus Tejo ditemukan dan dilaporkan kepada pihak berwajib, tim gabungan dari kepolisian berhasil mengendus keberadaan pelaku. Polisi berhasil melacak posisi persembunyian D yang ternyata berada di sebuah rumah kontrakan pada penduduk di kawasan perbatasan Jakarta Utara.
Aparat kepolisian bergerak cepat melakukan pengepungan dan penangkapan terhadap D di lokasi persembunyiannya tersebut, tepatnya di kawasan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat atau Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto, memberikan konfirmasi resmi mengenai jalannya operasi penangkapan tersebut kepada awak media. Kombes Budi Hermanto memaparkan bahwa penangkapan terhadap tersangka D berhasil dieksekusi oleh tim Resmo pada hari Selasa dini hari, 14 Juli 2026, sekitar pukul 00.30 waktu Indonesia Barat. Operasi penangkapan berlangsung cepat tanpa perlawanan berarti dari pelaku yang terkejut melihat kedatangan petugas di tempat tidurnya. Kombes Budi Hermanto menjelaskan secara mendetail lokasi persis penangkapan tersebut. Tersangka D berhasil diamankan tanpa perlawanan di sebuah kamar kontrakan yang terletak di Jalan Bundaran Kamal, Kelurahan Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara. Dari lokasi penangkapan tersebut, petugas juga langsung melakukan penggeledahan guna mencari barang bukti berupa sepeda motor dan ponsel milik korban Agus Tejo yang sempat dibawa kabur. Berdasarkan hasil gelar perkara awal dan kecukupan alat bukti yang dikumpulkan dari TKP Kosambi maupun lokasi penangkapan, pihak penyidik Polda Metro Jaya telah resmi menetapkan pria berinisial D ini sebagai tersangka utama. Ia dijerat dengan pasal berlapis, yakni perkara dugaan pembunuhan dan pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian. Pasca adanya rilis resmi dari pihak kepolisian mengenai penangkapan pria berinisial D tersebut, gelombang rasa penasaran publik tidak dapat dibendung lagi. Warganet yang bergerak bagaikan detektif digital langsung melakukan penelusuran mendalam di berbagai platform media sosial guna mencari tahu sosok asli dari pelaku D ini. Berdasarkan hasil penelusuran valid yang dilakukan oleh media tribunusbogor.com, sebuah akun Facebook dengan nama pengguna Rahmat Dimas 395 mendadak viral dan langsung diserbu oleh netizen. Akun tersebut diduga kuat merupakan akun pribadi milik tersangka D yang selama ini digunakannya untuk berinteraksi di dunia maya. Jika diperhatikan secara saksama, aktivitas di akun Facebook bernama Rahmat Dimas 395 tersebut sebenarnya sudah tergolong pasif. Unggahan terakhir yang dibuat oleh pemilik akun tersebut tercatat diunggah pada akhir tahun 2025 silam. Dalam unggahan pamungkasnya itu, terlihat sebuah foto yang menampilkan sosok D yang tampak tersenyum bersama dengan seorang perempuan muda yang dalam keterangan foto atau interaksinya disebut-sebut sebagai calon istrinya. Foto kebersamaan yang awalnya diniatkan untuk membagikan momen bahagia persiapan pernikahan tersebut, kini justru berubah menjadi lapak digital yang dipenuhi puluhan ribu komentar pedas, kutukan, dan caci maki dari warganet setelah identitas asli D sebagai pelaku pembunuhan berdarah terungkap ke publik secara luas. Di balik tindakan nekat dan sadis yang dilakukan oleh tersangka D, pihak penyidik kepolisian akhirnya berhasil mengorek keterangan krusial mengenai apa sebenarnya yang menjadi motif atau latar belakang utama di balik pembunuhan pengemudi ojol ini. Berdasarkan hasil pemeriksaan intensif di ruang penyidik Subdit Resmob di Treskrimum Polda Metro Jaya, terungkap sebuah alasan klasik namun berakhir dengan cara yang sangat kelam. Kanit V Subdit Resmob di Treskrimum Polda Metro Jaya, Kompol Arif Rizky Wicaksana, membeberkan bahwa tersangka D mengaku nekat melakukan aksi pencurian disertai pembunuhan tersebut karena dirinya sedang mengalami tekanan psikologis dan ekonomi yang sangat berat akibat memikirkan biaya pesta pernikahan yang kian mendesak. Tersangka D mengaku kepada penyidik bahwa dirinya merasa sangat bingung, terdesak, dan frustrasi karena harus mencari uang dalam jumlah besar dalam waktu singkat guna memenuhi segala kebutuhan dan biaya administrasi maupun pesta pernikahannya dengan sang kekasih. Di tengah kebuntuan pikiran dan tekanan finansial yang menghimpitnya tersebut, D memutuskan untuk berjalan kaki di sekitar kawasan Villa Taman Bandara Kosambi pada Minggu dini hari untuk mencari sasaran kejahatan secara acak. Pada saat itulah, pandangan mata tersangka D tertuju pada sosok korban, Agus Tejo,
yang kebetulan sedang beristirahat dan tertidur lelap di atas sepeda motornya setelah lelah mencari penumpang seharian. Kompol Arif Rizky Wicaksana menjelaskan secara runtut detik-detik terjadinya benturan fisik di lapangan berdasarkan keterangan dari tersangka. Ketika D melihat korban sedang tertidur dan situasi di sekitar lokasi dirasa aman serta sepi, niat jahat pelaku langsung muncul untuk menguasai harta benda korban. D secara perlahan mendekati motor korban dan berusaha untuk mengambil serta menyalakan sepeda motor tersebut secara diam-diam. Namun nahas, saat proses pencurian itu sedang berlangsung, korban Agus Tejo tiba-tiba terbangun dari tidurnya akibat adanya guncangan pada kendaraannya. Sadar bahwa dirinya sedang menjadi korban pencurian, korban Agus Tejo langsung memberikan perlawanan fisik yang sengit guna mempertahankan motor yang menjadi ladang penghidupannya tersebut dari tangan pelaku. Melihat korban terbangun dan memberikan perlawanan yang dapat mengundang perhatian warga sekitar, tersangka D langsung menjadi panik dan gelap mata. Guna membungkam perlawanan korban dan memuluskan niat jahatnya, tersangka D diduga kuat langsung melakukan tindakan kekerasan fisik secara brutal dan bertubi-tubi terhadap tubuh korban Agus Tejo. Hantaman dan serangan fisik yang membabi buta dari pelaku membuat korban akhirnya tumbang bersimbah darah dan mengembuskan napas terakhirnya di lokasi kejadian perkara. Setelah memastikan korban sudah tidak bergerak lagi, tersangka D dengan dingin langsung mengambil telepon seluler serta membawa kabur sepeda motor milik korban ke arah Jakarta Utara untuk disimpan sebelum dijual. Hingga saat ini, kasus dugaan pembunuhan bermotif biaya nikah yang mengorbankan pengemudi ojol di Kosambi ini masih berada dalam proses penyidikan, pendalaman, serta pemberkasan intensif oleh tim penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Polisi masih terus mengumpulkan barang bukti tambahan, mencocokkan jejak digital pelaku, serta memeriksa sejumlah saksi mata di sekitar TKP Villa Taman Bandara guna melengkapi berkas perkara agar kasus ini dapat segera dilimpahkan ke kejaksaan dan disidangkan di pengadilan. Atas perbuatan kejinya yang telah merenggut nyawa Agus Tejo dan merampas harta bendanya, tersangka D kini harus mengubur dalam-dalam impian indahnya untuk bersanding di pelaminan bersama sang calon istri. Alih-alih mengenakan pakaian pengantin di hari bahagianya, pemuda berinisial D ini kini harus rela mengenakan baju tahanan berwarna oranye di balik jeruji besi yang dingin. D terancam dijerat dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan subsidiar, pasal 365 ayat 3 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian, dengan ancaman pidana hukuman penjara maksimal 15 hingga 20 tahun, atau bahkan hukuman seumur hidup. Kasus ini menjadi alarm keras bagi masyarakat mengenai betapa berbahayanya tekanan ekonomi yang tidak disikapi dengan akal sehat, yang pada akhirnya justru menghancurkan masa depan diri sendiri serta merenggut nyawa orang lain secara tragis. Dunia maya kembali digemparkan oleh sebuah fenomena yang jamak terjadi pasca terungkapnya sebuah kasus kriminal yang keji. Perhatian publik tidak hanya tertuju pada jalurnya proses hukum di kantor kepolisian, melainkan juga bergeser ke ranah digital. Jagat media sosial mendadak riuh setelah warganet berhasil mengendus dan menemukan sebuah akun yang diduga kuat milik seorang tersangka pembunuhan sadis. Akun media sosial yang menjadi sorotan tajam ini disinyalir merupakan milik pria yang tega menghabisi nyawa seorang pengemudi ojek online atau ojol di kawasan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Banten. Begitu identitasnya terkuak ke publik, akun platform Facebook yang diduga milik tersangka langsung ramai diserbu, digeruduk, dan dibanjiri oleh ribuan komentar bernada kecaman dari warganet yang geram akan tindakan kejamnya. Hal yang paling ironis dan menarik perhatian publik secara masif adalah fokus serbuan netizen pada unggahan-unggahan lama milik pelaku. Netizen berbondong-bondong menyoroti sebuah unggahan foto yang memperlihatkan potret kemesraan dirinya bersama dengan seorang perempuan muda. Perempuan dalam foto tersebut disebut-sebut dan diklaim oleh pelaku sebagai sosok calon istri yang akan segera dinikahinya dalam waktu dekat.
Foto yang awalnya dipenuhi oleh doa dan harapan manis di masa lalu, kini dalam sekejap berubah drastis menjadi lembaran penuh caci maki, hujatan, dan ungkapan kekecewaan mendalam dari masyarakat yang tidak habis pikir bagaimana seorang pria yang sedang merencanakan masa depan pernikahan yang sakral justru tega melumuri tangannya dengan darah seorang pekerja keras yang mencari nafkah demi keluarga. Kasus kriminal yang memicu gelombang kemarahan publik ini bermula dari sebuah dugaan aksi pembunuhan berencana dan pencurian dengan kekerasan yang teramat memilukan. Korbannya adalah seorang pria paruh baya yang berprofesi sebagai pengemudi ojek online atau ojol bernama Agus Tejo. Kehidupan Agus Tejo sebagai seorang pejuang nafkah di jalanan harus berakhir secara tragis di kawasan perumahan Villa Taman Bandara, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Peristiwa berdarah tersebut dilaporkan pecah pada hari Minggu dini hari, 12 Juli 2026, di saat sebagian besar warga sedang terlelap tidur dan kondisi lingkungan sekitar tempat kejadian perkara sedang dalam keadaan sunyi senyap. Jika kita menilik lebih dalam mengenai kronologi dan detail peristiwa di lapangan, malam naas itu menjadi saksi bisu betapa kejamnya motif yang melandasi tindakan pelaku. Tersangka dalam kasus ini diidentifikasi oleh pihak kepolisian sebagai seorang pemuda berinisial D. Selain diduga kuat melakukan tindakan kekerasan ekstrim yang berujung pada hilangnya nyawa Agus Tejo, tersangka D juga dilaporkan melakukan aksi perampokan yang terencana. Usai memastikan bahwa tubuh pengemudi ojol tersebut sudah tidak berdaya dan tidak bernyawa lagi, tersangka D langsung mengambil alih dan membawa kabur barang-barang berharga milik korban yang berharga. Barang bukti yang dirampas meliputi 1 unit sepeda motor yang sehari-hari digunakan korban untuk mengais rezeki, serta 1 unit telepon seluler atau handphone milik korban. Setelah sukses melancarkan aksi kejamnya di Kosambi pada Minggu dini hari, tersangka D segera melarikan diri dari wilayah hukum Kabupaten Tangerang guna mengelabui kejaran petugas. Pelaku berusaha mencari tempat persembunyian yang dirasa aman di tengah padatnya wilayah ibu kota. Namun, pelarian tersangka D ternyata tidak berlangsung lama. Hanya berselang 2 hari setelah jasad Agus Tejo ditemukan dan dilaporkan kepada pihak berwajib, tim gabungan dari kepolisian berhasil mengendus keberadaan pelaku. Polisi berhasil melacak posisi persembunyian D yang ternyata berada di sebuah rumah kontrakan pada penduduk di kawasan perbatasan Jakarta Utara. Aparat kepolisian bergerak cepat melakukan pengepungan dan penangkapan terhadap D di lokasi persembunyiannya tersebut, tepatnya di kawasan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat atau Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto, memberikan konfirmasi resmi mengenai jalannya operasi penangkapan tersebut kepada awak media. Kombes Budi Hermanto memaparkan bahwa penangkapan terhadap tersangka D berhasil dieksekusi oleh tim Resmo pada hari Selasa dini hari, 14 Juli 2026, sekitar pukul 00.30 waktu Indonesia Barat. Operasi penangkapan berlangsung cepat tanpa perlawanan berarti dari pelaku yang terkejut melihat kedatangan petugas di tempat tidurnya. Kombes Budi Hermanto menjelaskan secara mendetail lokasi persis penangkapan tersebut. Tersangka D berhasil diamankan tanpa perlawanan di sebuah kamar kontrakan yang terletak di Jalan Bundaran Kamal, Kelurahan Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara. Dari lokasi penangkapan tersebut, petugas juga langsung melakukan penggeledahan guna mencari barang bukti berupa sepeda motor dan ponsel milik korban Agus Tejo yang sempat dibawa kabur. Berdasarkan hasil gelar perkara awal dan kecukupan alat bukti yang dikumpulkan dari TKP Kosambi maupun lokasi penangkapan, pihak penyidik Polda Metro Jaya telah resmi menetapkan pria berinisial D ini sebagai tersangka utama. Ia dijerat dengan pasal berlapis, yakni perkara dugaan pembunuhan dan pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian. Pasca adanya rilis resmi dari pihak kepolisian mengenai penangkapan pria berinisial D tersebut, gelombang rasa penasaran publik tidak dapat dibendung lagi.
Warganet yang bergerak bagaikan detektif digital langsung melakukan penelusuran mendalam di berbagai platform media sosial guna mencari tahu sosok asli dari pelaku D ini. Berdasarkan hasil penelusuran valid yang dilakukan oleh media tribunusbogor.com, sebuah akun Facebook dengan nama pengguna Rahmat Dimas 395 mendadak viral dan langsung diserbu oleh netizen. Akun tersebut diduga kuat merupakan akun pribadi milik tersangka D yang selama ini digunakannya untuk berinteraksi di dunia maya. Jika diperhatikan secara saksama, aktivitas di akun Facebook bernama Rahmat Dimas 395 tersebut sebenarnya sudah tergolong pasif. Unggahan terakhir yang dibuat oleh pemilik akun tersebut tercatat diunggah pada akhir tahun 2025 silam. Dalam unggahan pamungkasnya itu, terlihat sebuah foto yang menampilkan sosok D yang tampak tersenyum bersama dengan seorang perempuan muda yang dalam keterangan foto atau interaksinya disebut-sebut sebagai calon istrinya. Foto kebersamaan yang awalnya diniatkan untuk membagikan momen bahagia persiapan pernikahan tersebut, kini justru berubah menjadi lapak digital yang dipenuhi puluhan ribu komentar pedas, kutukan, dan caci maki dari warganet setelah identitas asli D sebagai pelaku pembunuhan berdarah terungkap ke publik secara luas. Di balik tindakan nekat dan sadis yang dilakukan oleh tersangka D, pihak penyidik kepolisian akhirnya berhasil mengorek keterangan krusial mengenai apa sebenarnya yang menjadi motif atau latar belakang utama di balik pembunuhan pengemudi ojol ini. Berdasarkan hasil pemeriksaan intensif di ruang penyidik Subditresmob di Treskrimum Polda Metro Jaya, terungkap sebuah alasan klasik namun berakhir dengan cara yang sangat kelam. Kanit V Subditresmob di Treskrimum Polda Metro Jaya, Kompol Arif Rizky Wicaksana, membeberkan bahwa tersangka D mengaku nekat melakukan aksi pencurian disertai pembunuhan tersebut karena dirinya sedang mengalami tekanan psikologis dan ekonomi yang sangat berat akibat memikirkan biaya pesta pernikahan yang kian mendesak. Tersangka D mengaku kepada penyidik bahwa dirinya merasa sangat bingung, terdesak, dan frustrasi karena harus mencari uang dalam jumlah besar dalam waktu singkat guna memenuhi segala kebutuhan dan biaya administrasi maupun pesta pernikahannya dengan sang kekasih. Di tengah kebuntuan pikiran dan tekanan finansial yang menghimpitnya tersebut, D memutuskan untuk berjalan kaki di sekitar kawasan Villa Taman Bandara Kosambi pada Minggu dini hari untuk mencari sasaran kejahatan secara acak. Pada saat itulah, pandangan mata tersangka D tertuju pada sosok korban, Agus Tejo, yang kebetulan sedang beristirahat dan tertidur lelap di atas sepeda motornya setelah lelah mencari penumpang seharian. Kompol Arif Rizky Wicaksana menjelaskan secara runtut detik-detik terjadinya benturan fisik di lapangan berdasarkan keterangan dari tersangka. Ketika D melihat korban sedang tertidur dan situasi di sekitar lokasi dirasa aman serta sepi, niat jahat pelaku langsung muncul untuk menguasai harta benda korban. D secara perlahan mendekati motor korban dan berusaha untuk mengambil serta menyalakan sepeda motor tersebut secara diam-diam. Namun nahas, saat proses pencurian itu sedang berlangsung, korban Agus Tejo tiba-tiba terbangun dari tidurnya akibat adanya guncangan pada kendaraannya. Sadar bahwa dirinya sedang menjadi korban pencurian, korban Agus Tejo langsung memberikan perlawanan fisik yang sengit guna mempertahankan motor yang menjadi ladang penghidupannya tersebut dari tangan pelaku. Melihat korban terbangun dan memberikan perlawanan yang dapat mengundang perhatian warga sekitar, tersangka D langsung menjadi panik dan gelap mata. Guna membungkam perlawanan korban dan memuluskan niat jahatnya, tersangka D diduga kuat langsung melakukan tindakan kekerasan fisik secara brutal dan bertubi-tubi terhadap tubuh korban Agus Tejo. Hantaman dan serangan fisik yang membabi buta dari pelaku membuat korban akhirnya tumbang bersimbah darah dan mengembuskan napas terakhirnya di lokasi kejadian perkara. Setelah memastikan korban sudah tidak bergerak lagi, tersangka D dengan dingin langsung mengambil telepon seluler serta membawa kabur sepeda motor milik korban ke arah Jakarta Utara untuk disimpan sebelum dijual. Hingga saat ini, kasus dugaan pembunuhan bermotif biaya nikah yang mengorbankan pengemudi ojol di Kosambi ini masih berada dalam proses penyidikan,
pendalaman, serta pemberkasan intensif oleh tim penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Polisi masih terus mengumpulkan barang bukti tambahan, mencocokkan jejak digital pelaku, serta memeriksa sejumlah saksi mata di sekitar TKP Villa Taman Bandara guna melengkapi berkas perkara agar kasus ini dapat segera dilimpahkan ke kejaksaan dan disidangkan di pengadilan. Atas perbuatan kejinya yang telah merenggut nyawa Agus Tejo dan merampas harta bendanya, tersangka D kini harus mengubur dalam-dalam impian indahnya untuk bersanding di pelaminan bersama sang calon istri. Alih-alih mengenakan pakaian pengantin di hari bahagianya, pemuda berinisial D ini kini harus rela mengenakan baju tahanan berwarna oranye di balik jeruji besi yang dingin. D terancam dijerat dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan subsidiar, pasal 365 ayat 3 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian, dengan ancaman pidana hukuman penjara maksimal 15 hingga 20 tahun, atau bahkan hukuman seumur hidup. Kasus ini menjadi alarm keras bagi masyarakat mengenai betapa berbahayanya tekanan ekonomi yang tidak disikapi dengan akal sehat, yang pada akhirnya justru menghancurkan masa depan diri sendiri serta merenggut nyawa orang lain secara tragis. Dunia maya kembali digemparkan oleh sebuah fenomena yang jamak terjadi pasca terungkapnya sebuah kasus kriminal yang keji. Perhatian publik tidak hanya tertuju pada jalurnya proses hukum di kantor kepolisian, melainkan juga bergeser ke ranah digital. Jagat media sosial mendadak riuh setelah warganet berhasil mengendus dan menemukan sebuah akun yang diduga kuat milik seorang tersangka pembunuhan sadis. Akun media sosial yang menjadi sorotan tajam ini disinyalir merupakan milik pria yang tega menghabisi nyawa seorang pengemudi ojek online atau ojol di kawasan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Banten. Begitu identitasnya terkuak ke publik, akun platform Facebook yang diduga milik tersangka langsung ramai diserbu, digeruduk, dan dibanjiri oleh ribuan komentar bernada kecaman dari warganet yang geram akan tindakan kejamnya. Hal yang paling ironis dan menarik perhatian publik secara masif adalah fokus serbuan netizen pada unggahan-unggahan lama milik pelaku. Netizen berbondong-bondong menyoroti sebuah unggahan foto yang memperlihatkan potret kemesraan dirinya bersama dengan seorang perempuan muda. Perempuan dalam foto tersebut disebut-sebut dan diklaim oleh pelaku sebagai sosok calon istri yang akan segera dinikahinya dalam waktu dekat. Foto yang awalnya dipenuhi oleh doa dan harapan manis di masa lalu, kini dalam sekejap berubah drastis menjadi lembaran penuh caci maki, hujatan, dan ungkapan kekecewaan mendalam dari masyarakat yang tidak habis pikir bagaimana seorang pria yang sedang merencanakan masa depan pernikahan yang sakral justru tega melumuri tangannya dengan darah seorang pekerja keras yang mencari nafkah demi keluarga. Kasus kriminal yang memicu gelombang kemarahan publik ini bermula dari sebuah dugaan aksi pembunuhan berencana dan pencurian dengan kekerasan yang teramat memilukan. Korbannya adalah seorang pria paruh baya yang berprofesi sebagai pengemudi ojek online atau ojol bernama Agus Tejo. Kehidupan Agus Tejo sebagai seorang pejuang nafkah di jalanan harus berakhir secara tragis di kawasan perumahan Villa Taman Bandara, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Peristiwa berdarah tersebut dilaporkan pecah pada hari Minggu dini hari, 12 Juli 2026, di saat sebagian besar warga sedang terlelap tidur dan kondisi lingkungan sekitar tempat kejadian perkara sedang dalam keadaan sunyi senyap. Jika kita menilik lebih dalam mengenai kronologi dan detail peristiwa di lapangan, malam naas itu menjadi saksi bisu betapa kejamnya motif yang melandasi tindakan pelaku. Tersangka dalam kasus ini diidentifikasi oleh pihak kepolisian sebagai seorang pemuda berinisial D. Selain diduga kuat melakukan tindakan kekerasan ekstrim yang berujung pada hilangnya nyawa Agus Tejo, tersangka D juga dilaporkan melakukan aksi perampokan yang terencana. Usai memastikan bahwa tubuh pengemudi ojol tersebut sudah tidak berdaya dan tidak bernyawa lagi, tersangka D langsung mengambil alih dan membawa kabur barang-barang berharga milik korban yang berharga.
Barang bukti yang dirampas meliputi 1 unit sepeda motor yang sehari-hari digunakan korban untuk mengais rezeki, serta 1 unit telepon seluler atau handphone milik korban. Setelah sukses melancarkan aksi kejamnya di Kosambi pada Minggu dini hari, tersangka D segera melarikan diri dari wilayah hukum Kabupaten Tangerang guna mengelabui kejaran petugas. Pelaku berusaha mencari tempat persembunyian yang dirasa aman di tengah padatnya wilayah ibu kota. Namun, pelarian tersangka D ternyata tidak berlangsung lama. Hanya berselang 2 hari setelah jasad Agus Tejo ditemukan dan dilaporkan kepada pihak berwajib, tim gabungan dari kepolisian berhasil mengendus keberadaan pelaku. Polisi berhasil melacak posisi persembunyian D yang ternyata berada di sebuah rumah kontrakan pada penduduk di kawasan perbatasan Jakarta Utara. Aparat kepolisian bergerak cepat melakukan pengepungan dan penangkapan terhadap D di lokasi persembunyiannya tersebut, tepatnya di kawasan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat atau Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto, memberikan konfirmasi resmi mengenai jalannya operasi penangkapan tersebut kepada awak media. Kombes Budi Hermanto memaparkan bahwa penangkapan terhadap tersangka D berhasil dieksekusi oleh tim Resmob pada hari Selasa dini hari, 14 Juli 2026, sekitar pukul 00.30 waktu Indonesia Barat. Operasi penangkapan berlangsung cepat tanpa perlawanan berarti dari pelaku yang terkejut melihat kedatangan petugas di tempat tidurnya. Kombes Budi Hermanto menjelaskan secara mendetail lokasi persis penangkapan tersebut. Tersangka D berhasil diamankan tanpa perlawanan di sebuah kamar kontrakan yang terletak di Jalan Bundaran Kamal, Kelurahan Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara. Dari lokasi penangkapan tersebut, petugas juga langsung melakukan penggeledahan guna mencari barang bukti berupa sepeda motor dan ponsel milik korban Agus Tejo yang sempat dibawa kabur. Berdasarkan hasil gelar perkara awal dan kecukupan alat bukti yang dikumpulkan dari TKP Kosambi maupun lokasi penangkapan, pihak penyidik Polda Metro Jaya telah resmi menetapkan pria berinisial D ini sebagai tersangka utama. Ia dijerat dengan pasal berlapis, yakni perkara dugaan pembunuhan dan pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian. Pasca adanya rilis resmi dari pihak kepolisian mengenai penangkapan pria berinisial D tersebut, gelombang rasa penasaran publik tidak dapat dibendung lagi. Warganet yang bergerak bagaikan detektif digital langsung melakukan penelusuran mendalam di berbagai platform media sosial guna mencari tahu sosok asli dari pelaku D ini. Berdasarkan hasil penelusuran valid yang dilakukan oleh media tribunusbogor.com, sebuah akun Facebook dengan nama pengguna Rahmat Dimas 395 mendadak viral dan langsung diserbu oleh netizen. Akun tersebut diduga kuat merupakan akun pribadi milik tersangka D yang selama ini digunakannya untuk berinteraksi di dunia maya. Jika diperhatikan secara saksama, aktivitas di akun Facebook bernama Rahmat Dimas 395 tersebut sebenarnya sudah tergolong pasif. Unggahan terakhir yang dibuat oleh pemilik akun tersebut tercatat diunggah pada akhir tahun 2025 silam. Dalam unggahan pamungkasnya itu, terlihat sebuah foto yang menampilkan sosok D yang tampak tersenyum bersama dengan seorang perempuan muda yang dalam keterangan foto atau interaksinya disebut-sebut sebagai calon istrinya. Foto kebersamaan yang awalnya diniatkan untuk membagikan momen bahagia persiapan pernikahan tersebut, kini justru berubah menjadi lapak digital yang dipenuhi puluhan ribu komentar pedas, kutukan, dan caci maki dari warganet setelah identitas asli D sebagai pelaku pembunuhan berdarah terungkap ke publik secara luas. Di balik tindakan nekat dan sadis yang dilakukan oleh tersangka D, pihak penyidik kepolisian akhirnya berhasil mengorek keterangan krusial mengenai apa sebenarnya yang menjadi motif atau latar belakang utama di balik pembunuhan pengemudi ojol ini. Berdasarkan hasil pemeriksaan intensif di ruang penyidik Subdit Resmob di Treskrimum Polda Metro Jaya, terungkap sebuah alasan klasik namun berakhir dengan cara yang sangat kelam. Kanit V Subdit Resmob di Treskrimum Polda Metro Jaya, Kompol Arif Rizky Wicaksana,
membeberkan bahwa tersangka D mengaku nekat melakukan aksi pencurian disertai pembunuhan tersebut karena dirinya sedang mengalami tekanan psikologis dan ekonomi yang sangat berat akibat memikirkan biaya pesta pernikahan yang kian mendesak. Tersangka D mengaku kepada penyidik bahwa dirinya merasa sangat bingung, terdesak, dan frustrasi karena harus mencari uang dalam jumlah besar dalam waktu singkat guna memenuhi segala kebutuhan dan biaya administrasi maupun pesta pernikahannya dengan sang kekasih. Di tengah kebuntuan pikiran dan tekanan finansial yang menghimpitnya tersebut, D memutuskan untuk berjalan kaki di sekitar kawasan Villa Taman Bandara Kosambi pada Minggu dini hari untuk mencari sasaran kejahatan secara acak. Pada saat itulah, pandangan mata tersangka D tertuju pada sosok korban, Agus Tejo, yang kebetulan sedang beristirahat dan tertidur lelap di atas sepeda motornya setelah lelah mencari penumpang seharian. Kompol Arif Rizky Wicaksana menjelaskan secara runtut detik-detik terjadinya benturan fisik di lapangan berdasarkan keterangan dari tersangka. Ketika D melihat korban sedang tertidur dan situasi di sekitar lokasi dirasa aman serta sepi, niat jahat pelaku langsung muncul untuk menguasai harta benda korban. D secara perlahan mendekati motor korban dan berusaha untuk mengambil serta menyalakan sepeda motor tersebut secara diam-diam. Namun nahas, saat proses pencurian itu sedang berlangsung, korban Agus Tejo tiba-tiba terbangun dari tidurnya akibat adanya guncangan pada kendaraannya. Sadar bahwa dirinya sedang menjadi korban pencurian, korban Agus Tejo langsung memberikan perlawanan fisik yang sengit guna mempertahankan motor yang menjadi ladang penghidupannya tersebut dari tangan pelaku. Melihat korban terbangun dan memberikan perlawanan yang dapat mengundang perhatian warga sekitar, tersangka D langsung menjadi panik dan gelap mata. Guna membungkam perlawanan korban dan memuluskan niat jahatnya, tersangka D diduga kuat langsung melakukan tindakan kekerasan fisik secara brutal dan bertubi-tubi terhadap tubuh korban Agus Tejo. Hantaman dan serangan fisik yang membabi buta dari pelaku membuat korban akhirnya tumbang bersimbah darah dan mengembuskan napas terakhirnya di lokasi kejadian perkara. Setelah memastikan korban sudah tidak bergerak lagi, tersangka D dengan dingin langsung mengambil telepon seluler serta membawa kabur sepeda motor milik korban ke arah Jakarta Utara untuk disimpan sebelum dijual. Hingga saat ini, kasus dugaan pembunuhan bermotif biaya nikah yang mengorbankan pengemudi ojol di Kosambi ini masih berada dalam proses penyidikan, pendalaman, serta pemberkasan intensif oleh tim penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Polisi masih terus mengumpulkan barang bukti tambahan, mencocokkan jejak digital pelaku, serta memeriksa sejumlah saksi mata di sekitar TKP Villa Taman Bandara guna melengkapi berkas perkara agar kasus ini dapat segera dilimpahkan ke kejaksaan dan disidangkan di pengadilan. Atas perbuatan kejinya yang telah merenggut nyawa Agus Tejo dan merampas harta bendanya, tersangka D kini harus mengubur dalam-dalam impian indahnya untuk bersanding di pelaminan bersama sang calon istri. Alih-alih mengenakan pakaian pengantin di hari bahagianya, pemuda berinisial D ini kini harus rela mengenakan baju tahanan berwarna oranye di balik jeruji besi yang dingin. D terancam dijerat dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan subsidiar pasal 365 ayat 3 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian, dengan ancaman pidana hukuman penjara maksimal 15 hingga 20 tahun, atau bahkan hukuman seumur hidup. Kasus ini menjadi alarm keras bagi masyarakat mengenai betapa berbahayanya tekanan ekonomi yang tidak disikapi dengan akal sehat, yang pada akhirnya justru menghancurkan masa depan diri sendiri serta merenggut nyawa orang lain secara tragis. Dunia maya kembali digemparkan oleh sebuah fenomena yang jamak terjadi pasca terungkapnya sebuah kasus kriminal yang keji. Perhatian publik tidak hanya tertuju pada jalurnya proses hukum di kantor kepolisian, melainkan juga bergeser ke ranah digital. Jagat media sosial mendadak riuh setelah warganet berhasil mengendus dan menemukan sebuah akun yang diduga kuat milik seorang tersangka pembunuhan sadis.
Akun media sosial yang menjadi sorotan tajam ini disinyalir merupakan milik pria yang tega menghabisi nyawa seorang pengemudi ojek online atau ojol di kawasan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Banten. Begitu identitasnya terkuak ke publik, akun platform Facebook yang diduga milik tersangka langsung ramai diserbu, digeruduk, dan dibanjiri oleh ribuan komentar bernada kecaman dari warganet yang geram akan tindakan kejamnya. Hal yang paling ironis dan menarik perhatian publik secara masif adalah fokus serbuan netizen pada unggahan-unggahan lama milik pelaku. Netizen berbondong-bondong menyoroti sebuah unggahan foto yang memperlihatkan potret kemesraan dirinya bersama dengan seorang perempuan muda. Perempuan dalam foto tersebut disebut-sebut dan diklaim oleh pelaku sebagai sosok calon istri yang akan segera dinikahinya dalam waktu dekat. Foto yang awalnya dipenuhi oleh doa dan harapan manis di masa lalu, kini dalam sekejap berubah drastis menjadi lembaran penuh caci maki, hujatan, dan ungkapan kekecewaan mendalam dari masyarakat yang tidak habis pikir bagaimana seorang pria yang sedang merencanakan masa depan pernikahan yang sakral justru tega melumuri tangannya dengan darah seorang pekerja keras yang mencari nafkah demi keluarga. Kasus kriminal yang memicu gelombang kemarahan publik ini bermula dari sebuah dugaan aksi pembunuhan berencana dan pencurian dengan kekerasan yang teramat memilukan. Korbannya adalah seorang pria paruh baya yang berprofesi sebagai pengemudi ojek online atau ojol bernama Agus Tejo. Kehidupan Agus Tejo sebagai seorang pejuang nafkah di jalanan harus berakhir secara tragis di kawasan perumahan Villa Taman Bandara, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Peristiwa berdarah tersebut dilaporkan pecah pada hari Minggu dini hari, 12 Juli 2026, di saat sebagian besar warga sedang terlelap tidur dan kondisi lingkungan sekitar tempat kejadian perkara sedang dalam keadaan sunyi senyap. Jika kita menilik lebih dalam mengenai kronologi dan detail peristiwa di lapangan, malam naas itu menjadi saksi bisu betapa kejamnya motif yang melandasi tindakan pelaku. Tersangka dalam kasus ini diidentifikasi oleh pihak kepolisian sebagai seorang pemuda berinisial D. Selain diduga kuat melakukan tindakan kekerasan ekstrim yang berujung pada hilangnya nyawa Agus Tejo, tersangka D juga dilaporkan melakukan aksi perampokan yang terencana. Usai memastikan bahwa tubuh pengemudi ojol tersebut sudah tidak berdaya dan tidak bernyawa lagi, tersangka D langsung mengambil alih dan membawa kabur barang-barang berharga milik korban yang berharga. Barang bukti yang dirampas meliputi 1 unit sepeda motor yang sehari-hari digunakan korban untuk mengais rezeki, serta 1 unit telepon seluler atau handphone milik korban. Setelah sukses melancarkan aksi kejamnya di Kosambi pada Minggu dini hari, tersangka D segera melarikan diri dari wilayah hukum Kabupaten Tangerang guna mengelabui kejaran petugas. Pelaku berusaha mencari tempat persembunyian yang dirasa aman di tengah padatnya wilayah ibu kota. Namun, pelarian tersangka D ternyata tidak berlangsung lama. Hanya berselang 2 hari setelah jasad Agus Tejo ditemukan dan dilaporkan kepada pihak berwajib, tim gabungan dari kepolisian berhasil mengendus keberadaan pelaku. Polisi berhasil melacak posisi persembunyian D yang ternyata berada di sebuah rumah kontrakan pada penduduk di kawasan perbatasan Jakarta Utara. Aparat kepolisian bergerak cepat melakukan pengepungan dan penangkapan terhadap D di lokasi persembunyiannya tersebut, tepatnya di kawasan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat atau Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto, memberikan konfirmasi resmi mengenai jalannya operasi penangkapan tersebut kepada awak media. Kombes Budi Hermanto memaparkan bahwa penangkapan terhadap tersangka D berhasil dieksekusi oleh tim Resmo pada hari Selasa dini hari, 14 Juli 2026, sekitar pukul 00.30 waktu Indonesia Barat. Operasi penangkapan berlangsung cepat tanpa perlawanan berarti dari pelaku yang terkejut melihat kedatangan petugas di tempat tidurnya. Kombes Budi Hermanto menjelaskan secara mendetail lokasi persis penangkapan tersebut. Tersangka D berhasil diamankan tanpa perlawanan di sebuah kamar kontrakan yang terletak di Jalan Bundaran Kamal, Kelurahan Kamal Muara,
Penjaringan, Jakarta Utara. Dari lokasi penangkapan tersebut, petugas juga langsung melakukan penggeledahan guna mencari barang bukti berupa sepeda motor dan ponsel milik korban Agus Tejo yang sempat dibawa kabur. Berdasarkan hasil gelar perkara awal dan kecukupan alat bukti yang dikumpulkan dari TKP Kosambi maupun lokasi penangkapan, pihak penyidik Polda Metro Jaya telah resmi menetapkan pria berinisial D ini sebagai tersangka utama. Ia dijerat dengan pasal berlapis, yakni perkara dugaan pembunuhan dan pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian. Pasca adanya rilis resmi dari pihak kepolisian mengenai penangkapan pria berinisial D tersebut, gelombang rasa penasaran publik tidak dapat dibendung lagi. Warganet yang bergerak bagaikan detektif digital langsung melakukan penelusuran mendalam di berbagai platform media sosial guna mencari tahu sosok asli dari pelaku D ini. Berdasarkan hasil penelusuran valid yang dilakukan oleh media tribunusbogor.com, sebuah akun Facebook dengan nama pengguna Rahmat Dimas 395 mendadak viral dan langsung diserbu oleh netizen. Akun tersebut diduga kuat merupakan akun pribadi milik tersangka D yang selama ini digunakannya untuk berinteraksi di dunia maya. Jika diperhatikan secara saksama, aktivitas di akun Facebook bernama Rahmat Dimas 395 tersebut sebenarnya sudah tergolong pasif. Unggahan terakhir yang dibuat oleh pemilik akun tersebut tercatat diunggah pada akhir tahun 2025 silam. Dalam unggahan pamungkasnya itu, terlihat sebuah foto yang menampilkan sosok D yang tampak tersenyum bersama dengan seorang perempuan muda yang dalam keterangan foto atau interaksinya disebut-sebut sebagai calon istrinya. Foto kebersamaan yang awalnya diniatkan untuk membagikan momen bahagia persiapan pernikahan tersebut, kini justru berubah menjadi lapak digital yang dipenuhi puluhan ribu komentar pedas, kutukan, dan caci maki dari warganet setelah identitas asli D sebagai pelaku pembunuhan berdarah terungkap ke publik secara luas. Di balik tindakan nekat dan sadis yang dilakukan oleh tersangka D, pihak penyidik kepolisian akhirnya berhasil mengorek keterangan krusial mengenai apa sebenarnya yang menjadi motif atau latar belakang utama di balik pembunuhan pengemudi ojol ini. Berdasarkan hasil pemeriksaan intensif di ruang penyidik Subditresmob di Treskrimum Polda Metro Jaya, terungkap sebuah alasan klasik namun berakhir dengan cara yang sangat kelam. Kanit V Subditresmob di Treskrimum Polda Metro Jaya, Kompol Arif Rizky Wicaksana, membeberkan bahwa tersangka D mengaku nekat melakukan aksi pencurian disertai pembunuhan tersebut karena dirinya sedang mengalami tekanan psikologis dan ekonomi yang sangat berat akibat memikirkan biaya pesta pernikahan yang kian mendesak. Tersangka D mengaku kepada penyidik bahwa dirinya merasa sangat bingung, terdesak, dan frustrasi karena harus mencari uang dalam jumlah besar dalam waktu singkat guna memenuhi segala kebutuhan dan biaya administrasi maupun pesta pernikahannya dengan sang kekasih. Di tengah kebuntuan pikiran dan tekanan finansial yang menghimpitnya tersebut, D memutuskan untuk berjalan kaki di sekitar kawasan Villa Taman Bandara Kosambi pada Minggu dini hari untuk mencari sasaran kejahatan secara acak. Pada saat itulah, pandangan mata tersangka D tertuju pada sosok korban, Agus Tejo, yang kebetulan sedang beristirahat dan tertidur lelap di atas sepeda motornya setelah lelah mencari penumpang seharian. Kompol Arif Rizky Wicaksana menjelaskan secara runtut detik-detik terjadinya benturan fisik di lapangan berdasarkan keterangan dari tersangka. Ketika D melihat korban sedang tertidur dan situasi di sekitar lokasi dirasa aman serta sepi, niat jahat pelaku langsung muncul untuk menguasai harta benda korban. D secara perlahan mendekati motor korban dan berusaha untuk mengambil serta menyalakan sepeda motor tersebut secara diam-diam. Namun nahas, saat proses pencurian itu sedang berlangsung, korban Agus Tejo tiba-tiba terbangun dari tidurnya akibat adanya guncangan pada kendaraannya. Sadar bahwa dirinya sedang menjadi korban pencurian, korban Agus Tejo langsung memberikan perlawanan fisik yang sengit guna mempertahankan motor yang menjadi ladang penghidupannya tersebut dari tangan pelaku. Melihat korban terbangun dan memberikan perlawanan yang dapat mengundang perhatian warga sekitar,
tersangka D langsung menjadi panik dan gelap mata. Guna membungkam perlawanan korban dan memuluskan niat jahatnya, tersangka D diduga kuat langsung melakukan tindakan kekerasan fisik secara brutal dan bertubi-tubi terhadap tubuh korban Agus Tejo. Hantaman dan serangan fisik yang membabi buta dari pelaku membuat korban akhirnya tumbang bersimbah darah dan mengembuskan napas terakhirnya di lokasi kejadian perkara. Setelah memastikan korban sudah tidak bergerak lagi, tersangka D dengan dingin langsung mengambil telepon seluler serta membawa kabur sepeda motor milik korban ke arah Jakarta Utara untuk disimpan sebelum dijual. Hingga saat ini, kasus dugaan pembunuhan bermotif biaya nikah yang mengorbankan pengemudi ojol di Kosambi ini masih berada dalam proses penyidikan, pendalaman, serta pemberkasan intensif oleh tim penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Polisi masih terus mengumpulkan barang bukti tambahan, mencocokkan jejak digital pelaku, serta memeriksa sejumlah saksi mata di sekitar TKP Villa Taman Bandara guna melengkapi berkas perkara agar kasus ini dapat segera dilimpahkan ke kejaksaan dan disidangkan di pengadilan. Atas perbuatan kejinya yang telah merenggut nyawa Agus Tejo dan merampas harta bendanya, tersangka D kini harus mengubur dalam-dalam impian indahnya untuk bersanding di pelaminan bersama sang calon istri. Alih-alih mengenakan pakaian pengantin di hari bahagianya, pemuda berinisial D ini kini harus rela mengenakan baju tahanan berwarna oranye di balik jeruji besi yang dingin. D terancam dijerat dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan subsidiar, pasal 365 ayat 3 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian, dengan ancaman pidana hukuman penjara maksimal 15 hingga 20 tahun, atau bahkan hukuman seumur hidup. Kasus ini menjadi alarm keras bagi masyarakat mengenai betapa berbahayanya tekanan ekonomi yang tidak disikapi dengan akal sehat, yang pada akhirnya justru menghancurkan masa depan diri sendiri serta merenggut nyawa orang lain secara tragis. Dunia maya kembali digemparkan oleh sebuah fenomena yang jamak terjadi pasca terungkapnya sebuah kasus kriminal yang keji. Perhatian publik tidak hanya tertuju pada jalurnya proses hukum di kantor kepolisian, melainkan juga bergeser ke ranah digital. Jagat media sosial mendadak riuh setelah warganet berhasil mengendus dan menemukan sebuah akun yang diduga kuat milik seorang tersangka pembunuhan sadis. Akun media sosial yang menjadi sorotan tajam ini disinyalir merupakan milik pria yang tega menghabisi nyawa seorang pengemudi ojek online atau ojol di kawasan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Banten. Begitu identitasnya terkuak ke publik, akun platform Facebook yang diduga milik tersangka langsung ramai diserbu, digeruduk, dan dibanjiri oleh ribuan komentar bernada kecaman dari warganet yang geram akan tindakan kejamnya. Hal yang paling ironis dan menarik perhatian publik secara masif adalah fokus serbuan netizen pada unggahan-unggahan lama milik pelaku. Netizen berbondong-bondong menyoroti sebuah unggahan foto yang memperlihatkan potret kemesraan dirinya bersama dengan seorang perempuan muda. Perempuan dalam foto tersebut disebut-sebut dan diklaim oleh pelaku sebagai sosok calon istri yang akan segera dinikahinya dalam waktu dekat. Foto yang awalnya dipenuhi oleh doa dan harapan manis di masa lalu, kini dalam sekejap berubah drastis menjadi lembaran penuh caci maki, hujatan, dan ungkapan kekecewaan mendalam dari masyarakat yang tidak habis pikir bagaimana seorang pria yang sedang merencanakan masa depan pernikahan yang sakral, justru tega melumuri tangannya dengan darah seorang pekerja keras yang mencari nafkah demi keluarga. Kasus kriminal yang memicu gelombang kemarahan publik ini bermula dari sebuah dugaan aksi pembunuhan berencana dan pencurian dengan kekerasan yang teramat memilukan. Korbannya adalah seorang pria paruh baya yang berprofesi sebagai pengemudi ojek online atau ojol bernama Agus Tejo. Kehidupan Agus Tejo sebagai seorang pejuang nafkah di jalanan harus berakhir secara tragis di kawasan perumahan Villa Taman Bandara, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Peristiwa berdarah tersebut dilaporkan pecah pada hari Minggu dini hari, 12 Juli 2026,
Di saat sebagian besar warga sedang terlelap tidur dan kondisi lingkungan sekitar tempat kejadian perkara sedang dalam keadaan sunyi senyap. Jika kita menilik lebih dalam mengenai kronologi dan detail peristiwa di lapangan, malam naas itu menjadi saksi bisu betapa kejamnya motif yang melandasi tindakan pelaku. Tersangka dalam kasus ini diidentifikasi oleh pihak kepolisian sebagai seorang pemuda berinisial D. Selain diduga kuat melakukan tindakan kekerasan ekstrim yang berujung pada hilangnya nyawa Agus Tejo, tersangka D juga dilaporkan melakukan aksi perampokan yang terencana. Usai memastikan bahwa tubuh pengemudi ojol tersebut sudah tidak berdaya dan tidak bernyawa lagi, tersangka D langsung mengambil alih dan membawa kabur barang-barang berharga milik korban yang berharga. Barang bukti yang dirampas meliputi 1 unit sepeda motor yang sehari-hari digunakan korban untuk mengais rezeki, serta 1 unit telepon seluler atau handphone milik korban. Setelah sukses melancarkan aksi kejamnya di Kosambi pada Minggu dini hari, tersangka D segera melarikan diri dari wilayah hukum Kabupaten Tangerang guna mengelabui kejaran petugas. Pelaku berusaha mencari tempat persembunyian yang dirasa aman di tengah padatnya wilayah ibu kota. Namun, pelarian tersangka D ternyata tidak berlangsung lama. Hanya berselang 2 hari setelah jasad Agus Tejo ditemukan dan dilaporkan kepada pihak berwajib, tim gabungan dari kepolisian berhasil mengendus keberadaan pelaku. Polisi berhasil melacak posisi persembunyian D yang ternyata berada di sebuah rumah kontrakan pada penduduk di kawasan perbatasan Jakarta Utara. Aparat kepolisian bergerak cepat melakukan pengepungan dan penangkapan terhadap D di lokasi persembunyiannya tersebut, tepatnya di kawasan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat atau Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto, memberikan konfirmasi resmi mengenai jalannya operasi penangkapan tersebut kepada awak media. Kombes Budi Hermanto memaparkan bahwa penangkapan terhadap tersangka D berhasil dieksekusi oleh tim Resmo pada hari Selasa dini hari, 14 Juli 2026, sekitar pukul 00.30 waktu Indonesia Barat. Operasi penangkapan berlangsung cepat tanpa perlawanan berarti dari pelaku yang terkejut melihat kedatangan petugas di tempat tidurnya. Kombes Budi Hermanto menjelaskan secara mendetail lokasi persis penangkapan tersebut. Tersangka D berhasil diamankan tanpa perlawanan di sebuah kamar kontrakan yang terletak di Jalan Bundaran Kamal, Kelurahan Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara. Dari lokasi penangkapan tersebut, petugas juga langsung melakukan penggeledahan guna mencari barang bukti berupa sepeda motor dan ponsel milik korban Agus Tejo yang sempat dibawa kabur. Berdasarkan hasil gelar perkara awal dan kecukupan alat bukti yang dikumpulkan dari TKP Kosambi maupun lokasi penangkapan, pihak penyidik Polda Metro Jaya telah resmi menetapkan pria berinisial D ini sebagai tersangka utama. Ia dijerat dengan pasal berlapis, yakni perkara dugaan pembunuhan dan pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian. Pasca adanya rilis resmi dari pihak kepolisian mengenai penangkapan pria berinisial D tersebut, gelombang rasa penasaran publik tidak dapat dibendung lagi. Warganet yang bergerak bagaikan detektif digital langsung melakukan penelusuran mendalam di berbagai platform media sosial guna mencari tahu sosok asli dari pelaku D ini. Berdasarkan hasil penelusuran valid yang dilakukan oleh media tribunusbogor.com, sebuah akun Facebook dengan nama pengguna Rahmat Dimas 395 mendadak viral dan langsung diserbu oleh netizen. Akun tersebut diduga kuat merupakan akun pribadi milik tersangka D yang selama ini digunakannya untuk berinteraksi di dunia maya. Jika diperhatikan secara saksama, aktivitas di akun Facebook bernama Rahmat Dimas 395 tersebut sebenarnya sudah tergolong pasif. Unggahan terakhir yang dibuat oleh pemilik akun tersebut tercatat diunggah pada akhir tahun 2025 silam. Dalam unggahan pamungkasnya itu, terlihat sebuah foto yang menampilkan sosok D yang tampak tersenyum bersama dengan seorang perempuan muda yang dalam keterangan foto atau interaksinya disebut-sebut sebagai calon istrinya.
Foto kebersamaan yang awalnya diniatkan untuk membagikan momen bahagia persiapan pernikahan tersebut, kini justru berubah menjadi lapak digital yang dipenuhi puluhan ribu komentar pedas, kutukan, dan caci maki dari warganet setelah identitas asli D sebagai pelaku pembunuhan berdarah terungkap ke publik secara luas. Di balik tindakan nekat dan sadis yang dilakukan oleh tersangka D, pihak penyidik kepolisian akhirnya berhasil mengorek keterangan krusial mengenai apa sebenarnya yang menjadi motif atau latar belakang utama di balik pembunuhan pengemudi ojol ini. Berdasarkan hasil pemeriksaan intensif di ruang penyidik Subditresmob di Treskrimum Polda Metro Jaya, terungkap sebuah alasan klasik namun berakhir dengan cara yang sangat kelam. Kanit V Subditresmob di Treskrimum Polda Metro Jaya, Kompol Arif Rizky Wicaksana, membeberkan bahwa tersangka D mengaku nekat melakukan aksi pencurian disertai pembunuhan tersebut karena dirinya sedang mengalami tekanan psikologis dan ekonomi yang sangat berat akibat memikirkan biaya pesta pernikahan yang kian mendesak. Tersangka D mengaku kepada penyidik bahwa dirinya merasa sangat bingung, terdesak, dan frustrasi karena harus mencari uang dalam jumlah besar dalam waktu singkat guna memenuhi segala kebutuhan dan biaya administrasi maupun pesta pernikahannya dengan sang kekasih. Di tengah kebuntuan pikiran dan tekanan finansial yang menghimpitnya tersebut, D memutuskan untuk berjalan kaki di sekitar kawasan Villa Taman Bandara Kosambi pada Minggu dini hari untuk mencari sasaran kejahatan secara acak. Pada saat itulah, pandangan mata tersangka D tertuju pada sosok korban, Agus Tejo, yang kebetulan sedang beristirahat dan tertidur lelap di atas sepeda motornya setelah lelah mencari penumpang seharian. Kompol Arif Rizky Wicaksana menjelaskan secara runtut detik-detik terjadinya benturan fisik di lapangan berdasarkan keterangan dari tersangka. Ketika D melihat korban sedang tertidur dan situasi di sekitar lokasi dirasa aman serta sepi, niat jahat pelaku langsung muncul untuk menguasai harta benda korban. D secara perlahan mendekati motor korban dan berusaha untuk mengambil serta menyalakan sepeda motor tersebut secara diam-diam. Namun nahas, saat proses pencurian itu sedang berlangsung, korban Agus Tejo tiba-tiba terbangun dari tidurnya akibat adanya guncangan pada kendaraannya. Sadar bahwa dirinya sedang menjadi korban pencurian, korban Agus Tejo langsung memberikan perlawanan fisik yang sengit guna mempertahankan motor yang menjadi ladang penghidupannya tersebut dari tangan pelaku. Melihat korban terbangun dan memberikan perlawanan yang dapat mengundang perhatian warga sekitar, tersangka D langsung menjadi panik dan gelap mata. Guna membungkam perlawanan korban dan memuluskan niat jahatnya, tersangka D diduga kuat langsung melakukan tindakan kekerasan fisik secara brutal dan bertubi-tubi terhadap tubuh korban Agus Tejo. Hantaman dan serangan fisik yang membabi buta dari pelaku membuat korban akhirnya tumbang bersimbah darah dan mengembuskan napas terakhirnya di lokasi kejadian perkara. Setelah memastikan korban sudah tidak bergerak lagi, tersangka D dengan dingin langsung mengambil telepon seluler serta membawa kabur sepeda motor milik korban ke arah Jakarta Utara untuk disimpan sebelum dijual. Hingga saat ini, kasus dugaan pembunuhan bermotif biaya nikah yang mengorbankan pengemudi ojol di Kosambi ini masih berada dalam proses penyidikan, pendalaman, serta pemberkasan intensif oleh tim penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Polisi masih terus mengumpulkan barang bukti tambahan, mencocokkan jejak digital pelaku, serta memeriksa sejumlah saksi mata di sekitar TKP Villa Taman Bandara guna melengkapi berkas perkara agar kasus ini dapat segera dilimpahkan ke kejaksaan dan disidangkan di pengadilan. Atas perbuatan kejinya yang telah merenggut nyawa Agus Tejo dan merampas harta bendanya, tersangka D kini harus mengubur dalam-dalam impian indahnya untuk bersanding di pelaminan bersama sang calon istri. Alih-alih mengenakan pakaian pengantin di hari bahagianya, pemuda berinisial D ini kini harus rela mengenakan baju tahanan berwarna oranye di balik jeruji besi yang dingin. D terancam dijerat dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan subsidiar, pasal 365 ayat 3 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian, dengan ancaman pidana hukuman penjara maksimal 15 hingga 20 tahun,
atau bahkan hukuman seumur hidup. Kasus ini menjadi alarm keras bagi masyarakat mengenai betapa berbahayanya tekanan ekonomi yang tidak disikapi dengan akal sehat, yang pada akhirnya justru menghancurkan masa depan diri sendiri serta merenggut nyawa orang lain secara tragis. Dunia maya kembali digemparkan oleh sebuah fenomena yang jamak terjadi pasca terungkapnya sebuah kasus kriminal yang keji. Perhatian publik tidak hanya tertuju pada jalurnya proses hukum di kantor kepolisian, melainkan juga bergeser ke ranah digital. Jagat media sosial mendadak riuh setelah warganet berhasil mengendus dan menemukan sebuah akun yang diduga kuat milik seorang tersangka pembunuhan sadis. Akun media sosial yang menjadi sorotan tajam ini disinyalir merupakan milik pria yang tega menghabisi nyawa seorang pengemudi ojek online atau ojol di kawasan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Banten. Begitu identitasnya terkuak ke publik, akun platform Facebook yang diduga milik tersangka langsung ramai diserbu, digeruduk, dan dibanjiri oleh ribuan komentar bernada kecaman dari warganet yang geram akan tindakan kejamnya. Hal yang paling ironis dan menarik perhatian publik secara masif adalah fokus serbuan netizen pada unggahan-unggahan lama milik pelaku. Netizen berbondong-bondong menyoroti sebuah unggahan foto yang memperlihatkan potret kemesraan dirinya bersama dengan seorang perempuan muda. Perempuan dalam foto tersebut disebut-sebut dan diklaim oleh pelaku sebagai sosok calon istri yang akan segera dinikahinya dalam waktu dekat. Foto yang awalnya dipenuhi oleh doa dan harapan manis di masa lalu, kini dalam sekejap berubah drastis menjadi lembaran penuh caci maki, hujatan, dan ungkapan kekecewaan mendalam dari masyarakat yang tidak habis pikir bagaimana seorang pria yang sedang merencanakan masa depan pernikahan yang sakral justru tega melumuri tangannya dengan darah seorang pekerja keras yang mencari nafkah demi keluarga. Kasus kriminal yang memicu gelombang kemarahan publik ini bermula dari sebuah dugaan aksi pembunuhan berencana dan pencurian dengan kekerasan yang teramat memilukan. Korbannya adalah seorang pria paruh baya yang berprofesi sebagai pengemudi ojek online atau ojol bernama Agus Tejo. Kehidupan Agus Tejo sebagai seorang pejuang nafkah di jalanan harus berakhir secara tragis di kawasan perumahan Villa Taman Bandara, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Peristiwa berdarah tersebut dilaporkan pecah pada hari Minggu dini hari, 12 Juli 2026, di saat sebagian besar warga sedang terlelap tidur dan kondisi lingkungan sekitar tempat kejadian perkara sedang dalam keadaan sunyi senyap. Jika kita menilik lebih dalam mengenai kronologi dan detail peristiwa di lapangan, malam naas itu menjadi saksi bisu betapa kejamnya motif yang melandasi tindakan pelaku. Tersangka dalam kasus ini diidentifikasi oleh pihak kepolisian sebagai seorang pemuda berinisial D. Selain diduga kuat melakukan tindakan kekerasan ekstrim yang berujung pada hilangnya nyawa Agus Tejo, tersangka D juga dilaporkan melakukan aksi perampokan yang terencana. Usai memastikan bahwa tubuh pengemudi ojol tersebut sudah tidak berdaya dan tidak bernyawa lagi, tersangka D langsung mengambil alih dan membawa kabur barang-barang berharga milik korban yang berharga. Barang bukti yang dirampas meliputi 1 unit sepeda motor yang sehari-hari digunakan korban untuk mengais rezeki, serta 1 unit telepon seluler atau handphone milik korban. Setelah sukses melancarkan aksi kejamnya di Kosambi pada Minggu dini hari, tersangka D segera melarikan diri dari wilayah hukum Kabupaten Tangerang guna mengelabui kejaran petugas. Pelaku berusaha mencari tempat persembunyian yang dirasa aman di tengah padatnya wilayah ibu kota. Namun, pelarian tersangka D ternyata tidak berlangsung lama. Hanya berselang 2 hari setelah jasad Agus Tejo ditemukan dan dilaporkan kepada pihak berwajib, tim gabungan dari kepolisian berhasil mengendus keberadaan pelaku. Polisi berhasil melacak posisi persembunyian D yang ternyata berada di sebuah rumah kontrakan pada penduduk di kawasan perbatasan Jakarta Utara. Aparat kepolisian bergerak cepat melakukan pengepungan dan penangkapan terhadap D di lokasi persembunyiannya tersebut, tepatnya di kawasan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat atau Kabid Humas Polda Metro Jaya,
Kombes Budi Hermanto, memberikan konfirmasi resmi mengenai jalannya operasi penangkapan tersebut kepada awak media. Kombes Budi Hermanto memaparkan bahwa penangkapan terhadap tersangka D berhasil dieksekusi oleh tim Resmob pada hari Selasa dini hari, 14 Juli 2026, sekitar pukul 00.30 waktu Indonesia Barat. Operasi penangkapan berlangsung cepat tanpa perlawanan berarti dari pelaku yang terkejut melihat kedatangan petugas di tempat tidurnya. Kombes Budi Hermanto menjelaskan secara mendetail lokasi persis penangkapan tersebut. Tersangka D berhasil diamankan tanpa perlawanan di sebuah kamar kontrakan yang terletak di Jalan Bundaran Kamal, Kelurahan Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara. Dari lokasi penangkapan tersebut, petugas juga langsung melakukan penggeledahan guna mencari barang bukti berupa sepeda motor dan ponsel milik korban Agus Tejo yang sempat dibawa kabur. Berdasarkan hasil gelar perkara awal dan kecukupan alat bukti yang dikumpulkan dari TKP Kosambi maupun lokasi penangkapan, pihak penyidik Polda Metro Jaya telah resmi menetapkan pria berinisial D ini sebagai tersangka utama. Ia dijerat dengan pasal berlapis, yakni perkara dugaan pembunuhan dan pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian. Pasca adanya rilis resmi dari pihak kepolisian mengenai penangkapan pria berinisial D tersebut, gelombang rasa penasaran publik tidak dapat dibendung lagi. Warganet yang bergerak bagaikan detektif digital langsung melakukan penelusuran mendalam di berbagai platform media sosial guna mencari tahu sosok asli dari pelaku D ini. Berdasarkan hasil penelusuran valid yang dilakukan oleh media tribunusbogor.com, sebuah akun Facebook dengan nama pengguna Rahmat Dimas 395 mendadak viral dan langsung diserbu oleh netizen. Akun tersebut diduga kuat merupakan akun pribadi milik tersangka D yang selama ini digunakannya untuk berinteraksi di dunia maya. Jika diperhatikan secara saksama, aktivitas di akun Facebook bernama Rahmat Dimas 395 tersebut sebenarnya sudah tergolong pasif. Unggahan terakhir yang dibuat oleh pemilik akun tersebut tercatat diunggah pada akhir tahun 2025 silam. Dalam unggahan pamungkasnya itu, terlihat sebuah foto yang menampilkan sosok D yang tampak tersenyum bersama dengan seorang perempuan muda yang dalam keterangan foto atau interaksinya disebut-sebut sebagai calon istrinya. Foto kebersamaan yang awalnya diniatkan untuk membagikan momen bahagia persiapan pernikahan tersebut, kini justru berubah menjadi lapak digital yang dipenuhi puluhan ribu komentar pedas, kutukan, dan caci maki dari warganet setelah identitas asli D sebagai pelaku pembunuhan berdarah terungkap ke publik secara luas. Di balik tindakan nekat dan sadis yang dilakukan oleh tersangka D, pihak penyidik kepolisian akhirnya berhasil mengorek keterangan krusial mengenai apa sebenarnya yang menjadi motif atau latar belakang utama di balik pembunuhan pengemudi ojol ini. Berdasarkan hasil pemeriksaan intensif di ruang penyidik Subdit Resmob di Treskrimum Polda Metro Jaya, terungkap sebuah alasan klasik namun berakhir dengan cara yang sangat kelam. Kanit V Subdit Resmob di Treskrimum Polda Metro Jaya, Kompol Arif Rizky Wicaksana, membeberkan bahwa tersangka D mengaku nekat melakukan aksi pencurian disertai pembunuhan tersebut karena dirinya sedang mengalami tekanan psikologis dan ekonomi yang sangat berat akibat memikirkan biaya pesta pernikahan yang kian mendesak. Tersangka D mengaku kepada penyidik bahwa dirinya merasa sangat bingung, terdesak, dan frustrasi karena harus mencari uang dalam jumlah besar dalam waktu singkat guna memenuhi segala kebutuhan dan biaya administrasi maupun pesta pernikahannya dengan sang kekasih. Di tengah kebuntuan pikiran dan tekanan finansial yang menghimpitnya tersebut, D memutuskan untuk berjalan kaki di sekitar kawasan Villa Taman Bandara Kosambi pada Minggu dini hari untuk mencari sasaran kejahatan secara acak. Pada saat itulah, pandangan mata tersangka D tertuju pada sosok korban, Agus Tejo, yang kebetulan sedang beristirahat dan tertidur lelap di atas sepeda motornya setelah lelah mencari penumpang seharian. Kompol Arif Rizky Wicaksana menjelaskan secara runtut detik-detik terjadinya benturan fisik di lapangan berdasarkan keterangan dari tersangka.
Ketika D melihat korban sedang tertidur dan situasi di sekitar lokasi dirasa aman serta sepi, niat jahat pelaku langsung muncul untuk menguasai harta benda korban. D secara perlahan mendekati motor korban dan berusaha untuk mengambil serta menyalakan sepeda motor tersebut secara diam-diam. Namun nahas, saat proses pencurian itu sedang berlangsung, korban Agus Tejo tiba-tiba terbangun dari tidurnya akibat adanya guncangan pada kendaraannya. Sadar bahwa dirinya sedang menjadi korban pencurian, korban Agus Tejo langsung memberikan perlawanan fisik yang sengit guna mempertahankan motor yang menjadi ladang penghidupannya tersebut dari tangan pelaku. Melihat korban terbangun dan memberikan perlawanan yang dapat mengundang perhatian warga sekitar, tersangka D langsung menjadi panik dan gelap mata. Guna membungkam perlawanan korban dan memuluskan niat jahatnya, tersangka D diduga kuat langsung melakukan tindakan kekerasan fisik secara brutal dan bertubi-tubi terhadap tubuh korban Agus Tejo. Hantaman dan serangan fisik yang membabi buta dari pelaku membuat korban akhirnya tumbang bersimbah darah dan mengembuskan napas terakhirnya di lokasi kejadian perkara. Setelah memastikan korban sudah tidak bergerak lagi, tersangka D dengan dingin langsung mengambil telepon seluler serta membawa kabur sepeda motor milik korban ke arah Jakarta Utara untuk disimpan sebelum dijual. Hingga saat ini, kasus dugaan pembunuhan bermotif biaya nikah yang mengorbankan pengemudi ojol di Kosambi ini masih berada dalam proses penyidikan, pendalaman, serta pemberkasan intensif oleh tim penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Polisi masih terus mengumpulkan barang bukti tambahan, mencocokkan jejak digital pelaku, serta memeriksa sejumlah saksi mata di sekitar TKP Villa Taman Bandara guna melengkapi berkas perkara agar kasus ini dapat segera dilimpahkan ke kejaksaan dan disidangkan di pengadilan. Atas perbuatan kejinya yang telah merenggut nyawa Agus Tejo dan merampas harta bendanya, tersangka D kini harus mengubur dalam-dalam impian indahnya untuk bersanding di pelaminan bersama sang calon istri. Alih-alih mengenakan pakaian pengantin di hari bahagianya, pemuda berinisial D ini kini harus rela mengenakan baju tahanan berwarna oranye di balik jeruji besi yang dingin. D terancam dijerat dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan subsidiar pasal 365 ayat 3 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian, dengan ancaman pidana hukuman penjara maksimal 15 hingga 20 tahun, atau bahkan hukuman seumur hidup. Kasus ini menjadi alarm keras bagi masyarakat mengenai betapa berbahayanya tekanan ekonomi yang tidak disikapi dengan akal sehat, yang pada akhirnya justru menghancurkan masa depan diri sendiri serta merenggut nyawa orang lain secara tragis. Dunia maya kembali digemparkan oleh sebuah fenomena yang jamak terjadi pasca terungkapnya sebuah kasus kriminal yang keji. Perhatian publik tidak hanya tertuju pada jalurnya proses hukum di kantor kepolisian, melainkan juga bergeser ke ranah digital. Jagat media sosial mendadak riuh setelah warganet berhasil mengendus dan menemukan sebuah akun yang diduga kuat milik seorang tersangka pembunuhan sadis. Akun media sosial yang menjadi sorotan tajam ini disinyalir merupakan milik pria yang tega menghabisi nyawa seorang pengemudi ojek online atau ojol di kawasan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Banten. Begitu identitasnya terkuak ke publik, akun platform Facebook yang diduga milik tersangka langsung ramai diserbu, digeruduk, dan dibanjiri oleh ribuan komentar bernada kecaman dari warganet yang geram akan tindakan kejamnya. Hal yang paling ironis dan menarik perhatian publik secara masif adalah fokus serbuan netizen pada unggahan-unggahan lama milik pelaku. Netizen berbondong-bondong menyoroti sebuah unggahan foto yang memperlihatkan potret kemesraan dirinya bersama dengan seorang perempuan muda. Perempuan dalam foto tersebut disebut-sebut dan diklaim oleh pelaku sebagai sosok calon istri yang akan segera dinikahinya dalam waktu dekat. Foto yang awalnya dipenuhi oleh doa dan harapan manis di masa lalu, kini dalam sekejap berubah drastis menjadi lembaran penuh caci maki, hujatan, dan ungkapan kekecewaan mendalam dari masyarakat yang tidak habis pikir bagaimana seorang pria yang sedang merencanakan masa depan pernikahan yang sakral,
justru tega melumuri tangannya dengan darah seorang pekerja keras yang mencari nafkah demi keluarga. Kasus kriminal yang memicu gelombang kemarahan publik ini bermula dari sebuah dugaan aksi pembunuhan berencana dan pencurian dengan kekerasan yang teramat memilukan. Korbannya adalah seorang pria paruh baya yang berprofesi sebagai pengemudi ojek online atau ojol bernama Agus Tejo. Kehidupan Agus Tejo sebagai seorang pejuang nafkah di jalanan harus berakhir secara tragis di kawasan perumahan Villa Taman Bandara, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Peristiwa berdarah tersebut dilaporkan pecah pada hari Minggu dini hari, 12 Juli 2026, di saat sebagian besar warga sedang terlelap tidur dan kondisi lingkungan sekitar tempat kejadian perkara sedang dalam keadaan sunyi senyap. Jika kita menilik lebih dalam mengenai kronologi dan detail peristiwa di lapangan, malam naas itu menjadi saksi bisu betapa kejamnya motif yang melandasi tindakan pelaku. Tersangka dalam kasus ini diidentifikasi oleh pihak kepolisian sebagai seorang pemuda berinisial D. Selain diduga kuat melakukan tindakan kekerasan ekstrim yang berujung pada hilangnya nyawa Agus Tejo, tersangka D juga dilaporkan melakukan aksi perampokan yang terencana. Usai memastikan bahwa tubuh pengemudi ojol tersebut sudah tidak berdaya dan tidak bernyawa lagi, tersangka D langsung mengambil alih dan membawa kabur barang-barang berharga milik korban yang berharga. Barang bukti yang dirampas meliputi 1 unit sepeda motor yang sehari-hari digunakan korban untuk mengais rezeki, serta 1 unit telepon seluler atau handphone milik korban. Setelah sukses melancarkan aksi kejamnya di Kosambi pada Minggu dini hari, tersangka D segera melarikan diri dari wilayah hukum Kabupaten Tangerang guna mengelabui kejaran petugas. Pelaku berusaha mencari tempat persembunyian yang dirasa aman di tengah padatnya wilayah ibu kota. Namun, pelarian tersangka D ternyata tidak berlangsung lama. Hanya berselang 2 hari setelah jasad Agus Tejo ditemukan dan dilaporkan kepada pihak berwajib, tim gabungan dari kepolisian berhasil mengendus keberadaan pelaku. Polisi berhasil melacak posisi persembunyian D yang ternyata berada di sebuah rumah kontrakan pada penduduk di kawasan perbatasan Jakarta Utara. Aparat kepolisian bergerak cepat melakukan pengepungan dan penangkapan terhadap D di lokasi persembunyiannya tersebut, tepatnya di kawasan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat atau Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto, memberikan konfirmasi resmi mengenai jalannya operasi penangkapan tersebut kepada awak media. Kombes Budi Hermanto memaparkan bahwa penangkapan terhadap tersangka D berhasil dieksekusi oleh tim Resmo pada hari Selasa dini hari, 14 Juli 2026, sekitar pukul 00.30 waktu Indonesia Barat. Operasi penangkapan berlangsung cepat tanpa perlawanan berarti dari pelaku yang terkejut melihat kedatangan petugas di tempat tidurnya. Kombes Budi Hermanto menjelaskan secara mendetail lokasi persis penangkapan tersebut. Tersangka D berhasil diamankan tanpa perlawanan di sebuah kamar kontrakan yang terletak di Jalan Bundaran Kamal, Kelurahan Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara. Dari lokasi penangkapan tersebut, petugas juga langsung melakukan penggeledahan guna mencari barang bukti berupa sepeda motor dan ponsel milik korban Agus Tejo yang sempat dibawa kabur. Berdasarkan hasil gelar perkara awal dan kecukupan alat bukti yang dikumpulkan dari TKP Kosambi maupun lokasi penangkapan, pihak penyidik Polda Metro Jaya telah resmi menetapkan pria berinisial D ini sebagai tersangka utama. Ia dijerat dengan pasal berlapis, yakni perkara dugaan pembunuhan dan pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian. Pasca adanya rilis resmi dari pihak kepolisian mengenai penangkapan pria berinisial D tersebut, gelombang rasa penasaran publik tidak dapat dibendung lagi. Warganet yang bergerak bagaikan detektif digital langsung melakukan penelusuran mendalam di berbagai platform media sosial guna mencari tahu sosok asli dari pelaku D ini. Berdasarkan hasil penelusuran valid yang dilakukan oleh media tribunusbogor.com, sebuah akun Facebook dengan nama pengguna Rahmat Dimas.
395 mendadak viral dan langsung diserbu oleh netizen. Akun tersebut diduga kuat merupakan akun pribadi milik tersangka D yang selama ini digunakannya untuk berinteraksi di dunia maya. Jika diperhatikan secara saksama, aktivitas di akun Facebook bernama Rahmat Dimas 395 tersebut sebenarnya sudah tergolong pasif. Unggahan terakhir yang dibuat oleh pemilik akun tersebut tercatat diunggah pada akhir tahun 2025 silam. Dalam unggahan pamungkasnya itu, terlihat sebuah foto yang menampilkan sosok D yang tampak tersenyum bersama dengan seorang perempuan muda yang dalam keterangan foto atau interaksinya disebut-sebut sebagai calon istrinya. Foto kebersamaan yang awalnya diniatkan untuk membagikan momen bahagia persiapan pernikahan tersebut, kini justru berubah menjadi lapak digital yang dipenuhi puluhan ribu komentar pedas, kutukan, dan caci maki dari warganet setelah identitas asli D sebagai pelaku pembunuhan berdarah terungkap ke publik secara luas. Di balik tindakan nekat dan sadis yang dilakukan oleh tersangka D, pihak penyidik kepolisian akhirnya berhasil mengorek keterangan krusial mengenai apa sebenarnya yang menjadi motif atau latar belakang utama di balik pembunuhan pengemudi ojol ini. Berdasarkan hasil pemeriksaan intensif di ruang penyidik Subditresmob di Treskrimum Polda Metro Jaya, terungkap sebuah alasan klasik namun berakhir dengan cara yang sangat kelam. Kanit V Subditresmob di Treskrimum Polda Metro Jaya, Kompol Arif Rizky Wicaksana, membeberkan bahwa tersangka D mengaku nekat melakukan aksi pencurian disertai pembunuhan tersebut karena dirinya sedang mengalami tekanan psikologis dan ekonomi yang sangat berat akibat memikirkan biaya pesta pernikahan yang kian mendesak. Tersangka D mengaku kepada penyidik bahwa dirinya merasa sangat bingung, terdesak, dan frustrasi karena harus mencari uang dalam jumlah besar dalam waktu singkat guna memenuhi segala kebutuhan dan biaya administrasi maupun pesta pernikahannya dengan sang kekasih. Di tengah kebuntuan pikiran dan tekanan finansial yang menghimpitnya tersebut, D memutuskan untuk berjalan kaki di sekitar kawasan Villa Taman Bandara Kosambi pada Minggu dini hari untuk mencari sasaran kejahatan secara acak. Pada saat itulah, pandangan mata tersangka D tertuju pada sosok korban, Agus Tejo, yang kebetulan sedang beristirahat dan tertidur lelap di atas sepeda motornya setelah lelah mencari penumpang seharian. Kompol Arif Rizky Wicaksana menjelaskan secara runtut detik-detik terjadinya benturan fisik di lapangan berdasarkan keterangan dari tersangka. Ketika D melihat korban sedang tertidur dan situasi di sekitar lokasi dirasa aman serta sepi, niat jahat pelaku langsung muncul untuk menguasai harta benda korban. D secara perlahan mendekati motor korban dan berusaha untuk mengambil serta menyalakan sepeda motor tersebut secara diam-diam. Namun nahas, saat proses pencurian itu sedang berlangsung, korban Agus Tejo tiba-tiba terbangun dari tidurnya akibat adanya guncangan pada kendaraannya. Sadar bahwa dirinya sedang menjadi korban pencurian, korban Agus Tejo langsung memberikan perlawanan fisik yang sengit guna mempertahankan motor yang menjadi ladang penghidupannya tersebut dari tangan pelaku. Melihat korban terbangun dan memberikan perlawanan yang dapat mengundang perhatian warga sekitar, tersangka D langsung menjadi panik dan gelap mata. Guna membungkam perlawanan korban dan memuluskan niat jahatnya, tersangka D diduga kuat langsung melakukan tindakan kekerasan fisik secara brutal dan bertubi-tubi terhadap tubuh korban Agus Tejo. Hantaman dan serangan fisik yang membabi buta dari pelaku membuat korban akhirnya tumbang bersimbah darah dan mengembuskan napas terakhirnya di lokasi kejadian perkara. Setelah memastikan korban sudah tidak bergerak lagi, tersangka D dengan dingin langsung mengambil telepon seluler serta membawa kabur sepeda motor milik korban ke arah Jakarta Utara untuk disimpan sebelum dijual. Hingga saat ini, kasus dugaan pembunuhan bermotif biaya nikah yang mengorbankan pengemudi ojol di Kosambi ini masih berada dalam proses penyidikan, pendalaman, serta pemberkasan intensif oleh tim penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Polisi masih terus mengumpulkan barang bukti tambahan, mencocokkan jejak digital pelaku,
serta memeriksa sejumlah saksi mata di sekitar TKP Villa Taman Bandara guna melengkapi berkas perkara agar kasus ini dapat segera dilimpahkan ke kejaksaan dan disidangkan di pengadilan. Atas perbuatan kejinya yang telah merenggut nyawa Agus Tejo dan merampas harta bendanya, tersangka D kini harus mengubur dalam-dalam impian indahnya untuk bersanding di pelaminan bersama sang calon istri. Alih-alih mengenakan pakaian pengantin di hari bahagianya, pemuda berinisial D ini kini harus rela mengenakan baju tahanan berwarna oranye di balik jeruji besi yang dingin. D terancam dijerat dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan subsidiar, pasal 365 ayat 3 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian, dengan ancaman pidana hukuman penjara maksimal 15 hingga 20 tahun, atau bahkan hukuman seumur hidup. Kasus ini menjadi alarm keras bagi masyarakat mengenai betapa berbahayanya tekanan ekonomi yang tidak disikapi dengan akal sehat, yang pada akhirnya justru menghancurkan masa depan diri sendiri serta merenggut nyawa orang lain secara tragis. Dunia maya kembali digemparkan oleh sebuah fenomena yang jamak terjadi pasca terungkapnya sebuah kasus kriminal yang keji. Perhatian publik tidak hanya tertuju pada jalurnya proses hukum di kantor kepolisian, melainkan juga bergeser ke ranah digital. Jagat media sosial mendadak riuh setelah warganet berhasil mengendus dan menemukan sebuah akun yang diduga kuat milik seorang tersangka pembunuhan sadis. Akun media sosial yang menjadi sorotan tajam ini disinyalir merupakan milik pria yang tega menghabisi nyawa seorang pengemudi ojek online atau ojol di kawasan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Banten. Begitu identitasnya terkuak ke publik, akun platform Facebook yang diduga milik tersangka langsung ramai diserbu, digeruduk, dan dibanjiri oleh ribuan komentar bernada kecaman dari warganet yang geram akan tindakan kejamnya. Hal yang paling ironis dan menarik perhatian publik secara masif adalah fokus serbuan netizen pada unggahan-unggahan lama milik pelaku. Netizen berbondong-bondong menyoroti sebuah unggahan foto yang memperlihatkan potret kemesraan dirinya bersama dengan seorang perempuan muda. Perempuan dalam foto tersebut disebut-sebut dan diklaim oleh pelaku sebagai sosok calon istri yang akan segera dinikahinya dalam waktu dekat. Foto yang awalnya dipenuhi oleh doa dan harapan manis di masa lalu, kini dalam sekejap berubah drastis menjadi lembaran penuh caci maki, hujatan, dan ungkapan kekecewaan mendalam dari masyarakat yang tidak habis pikir bagaimana seorang pria yang sedang merencanakan masa depan pernikahan yang sakral justru tega melumuri tangannya dengan darah seorang pekerja keras yang mencari nafkah demi keluarga. Kasus kriminal yang memicu gelombang kemarahan publik ini bermula dari sebuah dugaan aksi pembunuhan berencana dan pencurian dengan kekerasan yang teramat memilukan. Korbannya adalah seorang pria paruh baya yang berprofesi sebagai pengemudi ojek online atau ojol bernama Agus Tejo. Kehidupan Agus Tejo sebagai seorang pejuang nafkah di jalanan harus berakhir secara tragis di kawasan perumahan Villa Taman Bandara, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Peristiwa berdarah tersebut dilaporkan pecah pada hari Minggu dini hari, 12 Juli 2026, di saat sebagian besar warga sedang terlelap tidur dan kondisi lingkungan sekitar tempat kejadian perkara sedang dalam keadaan sunyi senyap. Jika kita menilik lebih dalam mengenai kronologi dan detail peristiwa di lapangan, malam naas itu menjadi saksi bisu betapa kejamnya motif yang melandasi tindakan pelaku. Tersangka dalam kasus ini diidentifikasi oleh pihak kepolisian sebagai seorang pemuda berinisial D. Selain diduga kuat melakukan tindakan kekerasan ekstrim yang berujung pada hilangnya nyawa Agus Tejo, tersangka D juga dilaporkan melakukan aksi perampokan yang terencana. Usai memastikan bahwa tubuh pengemudi ojol tersebut sudah tidak berdaya dan tidak bernyawa lagi, tersangka D langsung mengambil alih dan membawa kabur barang-barang berharga milik korban yang berharga. Barang bukti yang dirampas meliputi 1 unit sepeda motor yang sehari-hari digunakan korban untuk mengais rezeki, serta 1 unit telepon seluler atau handphone milik korban. Setelah sukses melancarkan aksi kejamnya di Kosambi pada Minggu dini hari,
tersangka D segera melarikan diri dari wilayah hukum Kabupaten Tangerang guna mengelabui kejaran petugas. Pelaku berusaha mencari tempat persembunyian yang dirasa aman di tengah padatnya wilayah ibu kota. Namun, pelarian tersangka D ternyata tidak berlangsung lama. Hanya berselang 2 hari setelah jasad Agus Tejo ditemukan dan dilaporkan kepada pihak berwajib, tim gabungan dari kepolisian berhasil mengendus keberadaan pelaku. Polisi berhasil melacak posisi persembunyian D yang ternyata berada di sebuah rumah kontrakan pada penduduk di kawasan perbatasan Jakarta Utara. Aparat kepolisian bergerak cepat melakukan pengepungan dan penangkapan terhadap D di lokasi persembunyiannya tersebut, tepatnya di kawasan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat atau Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto, memberikan konfirmasi resmi mengenai jalannya operasi penangkapan tersebut kepada awak media. Kombes Budi Hermanto memaparkan bahwa penangkapan terhadap tersangka D berhasil dieksekusi oleh tim Resmob pada hari Selasa dini hari, 14 Juli 2026, sekitar pukul 00.30 waktu Indonesia Barat. Operasi penangkapan berlangsung cepat tanpa perlawanan berarti dari pelaku yang terkejut melihat kedatangan petugas di tempat tidurnya. Kombes Budi Hermanto menjelaskan secara mendetail lokasi persis penangkapan tersebut. Tersangka D berhasil diamankan tanpa perlawanan di sebuah kamar kontrakan yang terletak di Jalan Bundaran Kamal, Kelurahan Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara. Dari lokasi penangkapan tersebut, petugas juga langsung melakukan penggeledahan guna mencari barang bukti berupa sepeda motor dan ponsel milik korban Agus Tejo yang sempat dibawa kabur. Berdasarkan hasil gelar perkara awal dan kecukupan alat bukti yang dikumpulkan dari TKP Kosambi maupun lokasi penangkapan, pihak penyidik Polda Metro Jaya telah resmi menetapkan pria berinisial D ini sebagai tersangka utama. Ia dijerat dengan pasal berlapis, yakni perkara dugaan pembunuhan dan pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian. Pasca adanya rilis resmi dari pihak kepolisian mengenai penangkapan pria berinisial D tersebut, gelombang rasa penasaran publik tidak dapat dibendung lagi. Warganet yang bergerak bagaikan detektif digital langsung melakukan penelusuran mendalam di berbagai platform media sosial guna mencari tahu sosok asli dari pelaku D ini. Berdasarkan hasil penelusuran valid yang dilakukan oleh media tribunusbogor.com, sebuah akun Facebook dengan nama pengguna Rahmat Dimas 395 mendadak viral dan langsung diserbu oleh netizen. Akun tersebut diduga kuat merupakan akun pribadi milik tersangka D yang selama ini digunakannya untuk berinteraksi di dunia maya. Jika diperhatikan secara saksama, aktivitas di akun Facebook bernama Rahmat Dimas 395 tersebut sebenarnya sudah tergolong pasif. Unggahan terakhir yang dibuat oleh pemilik akun tersebut tercatat diunggah pada akhir tahun 2025 silam. Dalam unggahan pamungkasnya itu, terlihat sebuah foto yang menampilkan sosok D yang tampak tersenyum bersama dengan seorang perempuan muda yang dalam keterangan foto atau interaksinya disebut-sebut sebagai calon istrinya. Foto kebersamaan yang awalnya diniatkan untuk membagikan momen bahagia persiapan pernikahan tersebut, kini justru berubah menjadi lapak digital yang dipenuhi puluhan ribu komentar pedas, kutukan, dan caci maki dari warganet setelah identitas asli D sebagai pelaku pembunuhan berdarah terungkap ke publik secara luas. Di balik tindakan nekat dan sadis yang dilakukan oleh tersangka D, pihak penyidik kepolisian akhirnya berhasil mengorek keterangan krusial mengenai apa sebenarnya yang menjadi motif atau latar belakang utama di balik pembunuhan pengemudi ojol ini. Berdasarkan hasil pemeriksaan intensif di ruang penyidik Subdit Resmob di Treskrimum Polda Metro Jaya, terungkap sebuah alasan klasik namun berakhir dengan cara yang sangat kelam. Kanit V Subdit Resmob di Treskrimum Polda Metro Jaya, Kompol Arif Rizky Wicaksana, membeberkan bahwa tersangka D mengaku nekat melakukan aksi pencurian disertai pembunuhan tersebut karena dirinya sedang mengalami tekanan psikologis dan ekonomi yang sangat berat akibat memikirkan biaya pesta pernikahan yang kian mendesak.
tersangka D mengaku kepada penyidik bahwa dirinya merasa sangat bingung, terdesak, dan frustrasi karena harus mencari uang dalam jumlah besar dalam waktu singkat guna memenuhi segala kebutuhan dan biaya administrasi maupun pesta pernikahannya dengan sang kekasih. Di tengah kebuntuan pikiran dan tekanan finansial yang menghimpitnya tersebut, D memutuskan untuk berjalan kaki di sekitar kawasan Villa Taman Bandara Kosambi pada Minggu dini hari untuk mencari sasaran kejahatan secara acak. Pada saat itulah, pandangan mata tersangka D tertuju pada sosok korban, Agus Tejo, yang kebetulan sedang beristirahat dan tertidur lelap di atas sepeda motornya setelah lelah mencari penumpang seharian. Kompol Arif Rizky Wicaksana menjelaskan secara runtut detik-detik terjadinya benturan fisik di lapangan berdasarkan keterangan dari tersangka. Ketika D melihat korban sedang tertidur dan situasi di sekitar lokasi dirasa aman serta sepi, niat jahat pelaku langsung muncul untuk menguasai harta benda korban. D secara perlahan mendekati motor korban dan berusaha untuk mengambil serta menyalakan sepeda motor tersebut secara diam-diam. Namun nahas, saat proses pencurian itu sedang berlangsung, korban Agus Tejo tiba-tiba terbangun dari tidurnya akibat adanya guncangan pada kendaraannya. Sadar bahwa dirinya sedang menjadi korban pencurian, korban Agus Tejo langsung memberikan perlawanan fisik yang sengit guna mempertahankan motor yang menjadi ladang penghidupannya tersebut dari tangan pelaku. Melihat korban terbangun dan memberikan perlawanan yang dapat mengundang perhatian warga sekitar, tersangka D langsung menjadi panik dan gelap mata. Guna membungkam perlawanan korban dan memuluskan niat jahatnya, tersangka D diduga kuat langsung melakukan tindakan kekerasan fisik secara brutal dan bertubi-tubi terhadap tubuh korban Agus Tejo. Hantaman dan serangan fisik yang membabi buta dari pelaku membuat korban akhirnya tumbang bersimbah darah dan mengembuskan napas terakhirnya di lokasi kejadian perkara. Setelah memastikan korban sudah tidak bergerak lagi, tersangka D dengan dingin langsung mengambil telepon seluler serta membawa kabur sepeda motor milik korban ke arah Jakarta Utara untuk disimpan sebelum dijual. Hingga saat ini, kasus dugaan pembunuhan bermotif biaya nikah yang mengorbankan pengemudi ojol di Kosambi ini masih berada dalam proses penyidikan, pendalaman, serta pemberkasan intensif oleh tim penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Polisi masih terus mengumpulkan barang bukti tambahan, mencocokkan jejak digital pelaku, serta memeriksa sejumlah saksi mata di sekitar TKP Villa Taman Bandara guna melengkapi berkas perkara agar kasus ini dapat segera dilimpahkan ke kejaksaan dan disidangkan di pengadilan. Atas perbuatan kejinya yang telah merenggut nyawa Agus Tejo dan merampas harta bendanya, tersangka D kini harus mengubur dalam-dalam impian indahnya untuk bersanding di pelaminan bersama sang calon istri. Alih-alih mengenakan pakaian pengantin di hari bahagianya, pemuda berinisial D ini kini harus rela mengenakan baju tahanan berwarna oranye di balik jeruji besi yang dingin. D terancam dijerat dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan subsidiar, pasal 365 ayat 3 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian, dengan ancaman pidana hukuman penjara maksimal 15 hingga 20 tahun, atau bahkan hukuman seumur hidup. Kasus ini menjadi alarm keras bagi masyarakat mengenai betapa berbahayanya tekanan ekonomi yang tidak disikapi dengan akal sehat, yang pada akhirnya justru menghancurkan masa depan diri sendiri serta merenggut nyawa orang lain secara tragis. Dunia maya kembali digemparkan oleh sebuah fenomena yang jamak terjadi pasca terungkapnya sebuah kasus kriminal yang keji. Perhatian publik tidak hanya tertuju pada jalurnya proses hukum di kantor kepolisian, melainkan juga bergeser ke ranah digital. Jagat media sosial mendadak riuh setelah warganet berhasil mengendus dan menemukan sebuah akun yang diduga kuat milik seorang tersangka pembunuhan sadis. Akun media sosial yang menjadi sorotan tajam ini disinyalir merupakan milik pria yang tega menghabisi nyawa seorang pengemudi ojek online atau ojol di kawasan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Banten. Begitu identitasnya terkuak ke publik, akun platform Facebook yang diduga milik tersangka langsung ramai diserbu, digeruduk,
dan dibanjiri oleh ribuan komentar bernada kecaman dari warganet yang geram akan tindakan kejamnya. Hal yang paling ironis dan menarik perhatian publik secara masif adalah fokus serbuan netizen pada unggahan-unggahan lama milik pelaku. Netizen berbondong-bondong menyoroti sebuah unggahan foto yang memperlihatkan potret kemesraan dirinya bersama dengan seorang perempuan muda. Perempuan dalam foto tersebut disebut-sebut dan diklaim oleh pelaku sebagai sosok calon istri yang akan segera dinikahinya dalam waktu dekat. Foto yang awalnya dipenuhi oleh doa dan harapan manis di masa lalu, kini dalam sekejap berubah drastis menjadi lembaran penuh caci maki, hujatan, dan ungkapan kekecewaan mendalam dari masyarakat yang tidak habis pikir bagaimana seorang pria yang sedang merencanakan masa depan pernikahan yang sakral justru tega melumuri tangannya dengan darah seorang pekerja keras yang mencari nafkah demi keluarga. Kasus kriminal yang memicu gelombang kemarahan publik ini bermula dari sebuah dugaan aksi pembunuhan berencana dan pencurian dengan kekerasan yang teramat memilukan. Korbannya adalah seorang pria paruh baya yang berprofesi sebagai pengemudi ojek online atau ojol bernama Agus Tejo. Kehidupan Agus Tejo sebagai seorang pejuang nafkah di jalanan harus berakhir secara tragis di kawasan perumahan Villa Taman Bandara, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Peristiwa berdarah tersebut dilaporkan pecah pada hari Minggu dini hari, 12 Juli 2026, di saat sebagian besar warga sedang terlelap tidur dan kondisi lingkungan sekitar tempat kejadian perkara sedang dalam keadaan sunyi senyap. Jika kita menilik lebih dalam mengenai kronologi dan detail peristiwa di lapangan, malam naas itu menjadi saksi bisu betapa kejamnya motif yang melandasi tindakan pelaku. Tersangka dalam kasus ini diidentifikasi oleh pihak kepolisian sebagai seorang pemuda berinisial D. Selain diduga kuat melakukan tindakan kekerasan ekstrim yang berujung pada hilangnya nyawa Agus Tejo, tersangka D juga dilaporkan melakukan aksi perampokan yang terencana. Usai memastikan bahwa tubuh pengemudi ojol tersebut sudah tidak berdaya dan tidak bernyawa lagi, tersangka D langsung mengambil alih dan membawa kabur barang-barang berharga milik korban yang berharga. Barang bukti yang dirampas meliputi 1 unit sepeda motor yang sehari-hari digunakan korban untuk mengais rezeki, serta 1 unit telepon seluler atau handphone milik korban. Setelah sukses melancarkan aksi kejamnya di Kosambi pada Minggu dini hari, tersangka D segera melarikan diri dari wilayah hukum Kabupaten Tangerang guna mengelabui kejaran petugas. Pelaku berusaha mencari tempat persembunyian yang dirasa aman di tengah padatnya wilayah ibu kota. Namun, pelarian tersangka D ternyata tidak berlangsung lama. Hanya berselang 2 hari setelah jasad Agus Tejo ditemukan dan dilaporkan kepada pihak berwajib, tim gabungan dari kepolisian berhasil mengendus keberadaan pelaku. Polisi berhasil melacak posisi persembunyian D yang ternyata berada di sebuah rumah kontrakan pada penduduk di kawasan perbatasan Jakarta Utara. Aparat kepolisian bergerak cepat melakukan pengepungan dan penangkapan terhadap D di lokasi persembunyiannya tersebut, tepatnya di kawasan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat atau Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto, memberikan konfirmasi resmi mengenai jalannya operasi penangkapan tersebut kepada awak media. Kombes Budi Hermanto memaparkan bahwa penangkapan terhadap tersangka D berhasil dieksekusi oleh tim Resmo pada hari Selasa dini hari, 14 Juli 2026, sekitar pukul 00.30 waktu Indonesia Barat. Operasi penangkapan berlangsung cepat tanpa perlawanan berarti dari pelaku yang terkejut melihat kedatangan petugas di tempat tidurnya. Kombes Budi Hermanto menjelaskan secara mendetail lokasi persis penangkapan tersebut. Tersangka D berhasil diamankan tanpa perlawanan di sebuah kamar kontrakan yang terletak di Jalan Bundaran Kamal, Kelurahan Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara. Dari lokasi penangkapan tersebut, petugas juga langsung melakukan penggeledahan guna mencari barang bukti berupa sepeda motor dan ponsel milik korban Agus Tejo yang sempat dibawa kabur.
Berdasarkan hasil gelar perkara awal dan kecukupan alat bukti yang dikumpulkan dari TKP Kosambi maupun lokasi penangkapan, pihak penyidik Polda Metro Jaya telah resmi menetapkan pria berinisial D ini sebagai tersangka utama. Ia dijerat dengan pasal berlapis, yakni perkara dugaan pembunuhan dan pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian. Pasca adanya rilis resmi dari pihak kepolisian mengenai penangkapan pria berinisial D tersebut, gelombang rasa penasaran publik tidak dapat dibendung lagi. Warganet yang bergerak bagaikan detektif digital langsung melakukan penelusuran mendalam di berbagai platform media sosial guna mencari tahu sosok asli dari pelaku D ini. Berdasarkan hasil penelusuran valid yang dilakukan oleh media tribunusbogor.com, sebuah akun Facebook dengan nama pengguna Rahmat Dimas 395 mendadak viral dan langsung diserbu oleh netizen. Akun tersebut diduga kuat merupakan akun pribadi milik tersangka D yang selama ini digunakannya untuk berinteraksi di dunia maya. Jika diperhatikan secara saksama, aktivitas di akun Facebook bernama Rahmat Dimas 395 tersebut sebenarnya sudah tergolong pasif. Unggahan terakhir yang dibuat oleh pemilik akun tersebut tercatat diunggah pada akhir tahun 2025 silam. Dalam unggahan pamungkasnya itu, terlihat sebuah foto yang menampilkan sosok D yang tampak tersenyum bersama dengan seorang perempuan muda yang dalam keterangan foto atau interaksinya disebut-sebut sebagai calon istrinya. Foto kebersamaan yang awalnya diniatkan untuk membagikan momen bahagia persiapan pernikahan tersebut, kini justru berubah menjadi lapak digital yang dipenuhi puluhan ribu komentar pedas, kutukan, dan caci maki dari warganet setelah identitas asli D sebagai pelaku pembunuhan berdarah terungkap ke publik secara luas. Di balik tindakan nekat dan sadis yang dilakukan oleh tersangka D, pihak penyidik kepolisian akhirnya berhasil mengorek keterangan krusial mengenai apa sebenarnya yang menjadi motif atau latar belakang utama di balik pembunuhan pengemudi ojol ini. Berdasarkan hasil pemeriksaan intensif di ruang penyidik Subditresmob di Treskrimum Polda Metro Jaya, terungkap sebuah alasan klasik namun berakhir dengan cara yang sangat kelam. Kanit V Subditresmob di Treskrimum Polda Metro Jaya, Kompol Arif Rizky Wicaksana, membeberkan bahwa tersangka D mengaku nekat melakukan aksi pencurian disertai pembunuhan tersebut karena dirinya sedang mengalami tekanan psikologis dan ekonomi yang sangat berat akibat memikirkan biaya pesta pernikahan yang kian mendesak. Tersangka D mengaku kepada penyidik bahwa dirinya merasa sangat bingung, terdesak, dan frustrasi karena harus mencari uang dalam jumlah besar dalam waktu singkat guna memenuhi segala kebutuhan dan biaya administrasi maupun pesta pernikahannya dengan sang kekasih. Di tengah kebuntuan pikiran dan tekanan finansial yang menghimpitnya tersebut, D memutuskan untuk berjalan kaki di sekitar kawasan Villa Taman Bandara Kosambi pada Minggu dini hari untuk mencari sasaran kejahatan secara acak. Pada saat itulah, pandangan mata tersangka D tertuju pada sosok korban, Agus Tejo, yang kebetulan sedang beristirahat dan tertidur lelap di atas sepeda motornya setelah lelah mencari penumpang seharian. Kompol Arif Rizky Wicaksana menjelaskan secara runtut detik-detik terjadinya benturan fisik di lapangan berdasarkan keterangan dari tersangka. Ketika D melihat korban sedang tertidur dan situasi di sekitar lokasi dirasa aman serta sepi, niat jahat pelaku langsung muncul untuk menguasai harta benda korban. D secara perlahan mendekati motor korban dan berusaha untuk mengambil serta menyalakan sepeda motor tersebut secara diam-diam. Namun nahas, saat proses pencurian itu sedang berlangsung, korban Agus Tejo tiba-tiba terbangun dari tidurnya akibat adanya guncangan pada kendaraannya. Sadar bahwa dirinya sedang menjadi korban pencurian, korban Agus Tejo langsung memberikan perlawanan fisik yang sengit guna mempertahankan motor yang menjadi ladang penghidupannya tersebut dari tangan pelaku. Melihat korban terbangun dan memberikan perlawanan yang dapat mengundang perhatian warga sekitar, tersangka D langsung menjadi panik dan gelap mata. Guna membungkam perlawanan korban dan memuluskan niat jahatnya, tersangka D diduga kuat langsung melakukan tindakan kekerasan fisik secara brutal dan bertubi-tubi terhadap tubuh korban Agus Tejo.
Hantaman dan serangan fisik yang membabi buta dari pelaku membuat korban akhirnya tumbang bersimbah darah dan mengembuskan napas terakhirnya di lokasi kejadian perkara. Setelah memastikan korban sudah tidak bergerak lagi, tersangka D dengan dingin langsung mengambil telepon seluler serta membawa kabur sepeda motor milik korban ke arah Jakarta Utara untuk disimpan sebelum dijual. Hingga saat ini, kasus dugaan pembunuhan bermotif biaya nikah yang mengorbankan pengemudi ojol di Kosambi ini masih berada dalam proses penyidikan, pendalaman, serta pemberkasan intensif oleh tim penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Polisi masih terus mengumpulkan barang bukti tambahan, mencocokkan jejak digital pelaku, serta memeriksa sejumlah saksi mata di sekitar TKP Villa Taman Bandara guna melengkapi berkas perkara agar kasus ini dapat segera dilimpahkan ke kejaksaan dan disidangkan di pengadilan. Atas perbuatan kejinya yang telah merenggut nyawa Agus Tejo dan merampas harta bendanya, tersangka D kini harus mengubur dalam-dalam impian indahnya untuk bersanding di pelaminan bersama sang calon istri. Alih-alih mengenakan pakaian pengantin di hari bahagianya, pemuda berinisial D ini kini harus rela mengenakan baju tahanan berwarna oranye di balik jeruji besi yang dingin. D terancam dijerat dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan subsidiar, pasal 365 ayat 3 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian, dengan ancaman pidana hukuman penjara maksimal 15 hingga 20 tahun, atau bahkan hukuman seumur hidup. Kasus ini menjadi alarm keras bagi masyarakat mengenai betapa berbahayanya tekanan ekonomi yang tidak disikapi dengan akal sehat, yang pada akhirnya justru menghancurkan masa depan diri sendiri serta merenggut nyawa orang lain secara tragis. Dunia maya kembali digemparkan oleh sebuah fenomena yang jamak terjadi pasca terungkapnya sebuah kasus kriminal yang keji. Perhatian publik tidak hanya tertuju pada jalurnya proses hukum di kantor kepolisian, melainkan juga bergeser ke ranah digital. Jagat media sosial mendadak riuh setelah warganet berhasil mengendus dan menemukan sebuah akun yang diduga kuat milik seorang tersangka pembunuhan sadis. Akun media sosial yang menjadi sorotan tajam ini disinyalir merupakan milik pria yang tega menghabisi nyawa seorang pengemudi ojek online atau ojol di kawasan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Banten. Begitu identitasnya terkuak ke publik, akun platform Facebook yang diduga milik tersangka langsung ramai diserbu, digeruduk, dan dibanjiri oleh ribuan komentar bernada kecaman dari warganet yang geram akan tindakan kejamnya. Hal yang paling ironis dan menarik perhatian publik secara masif adalah fokus serbuan netizen pada unggahan-unggahan lama milik pelaku. Netizen berbondong-bondong menyoroti sebuah unggahan foto yang memperlihatkan potret kemesraan dirinya bersama dengan seorang perempuan muda. Perempuan dalam foto tersebut disebut-sebut dan diklaim oleh pelaku sebagai sosok calon istri yang akan segera dinikahinya dalam waktu dekat. Foto yang awalnya dipenuhi oleh doa dan harapan manis di masa lalu, kini dalam sekejap berubah drastis menjadi lembaran penuh caci maki, hujatan, dan ungkapan kekecewaan mendalam dari masyarakat yang tidak habis pikir bagaimana seorang pria yang sedang merencanakan masa depan pernikahan yang sakral justru tega melumuri tangannya dengan darah seorang pekerja keras yang mencari nafkah demi keluarga. Kasus kriminal yang memicu gelombang kemarahan publik ini bermula dari sebuah dugaan aksi pembunuhan berencana dan pencurian dengan kekerasan yang teramat memilukan. Korbannya adalah seorang pria paruh baya yang berprofesi sebagai pengemudi ojek online atau ojol bernama Agus Tejo. Kehidupan Agus Tejo sebagai seorang pejuang nafkah di jalanan harus berakhir secara tragis di kawasan perumahan Villa Taman Bandara, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Peristiwa berdarah tersebut dilaporkan pecah pada hari Minggu dini hari, 12 Juli 2026, di saat sebagian besar warga sedang terlelap tidur dan kondisi lingkungan sekitar tempat kejadian perkara sedang dalam keadaan sunyi senyap. Jika kita menilik lebih dalam mengenai kronologi dan detail peristiwa di lapangan, malam naas itu menjadi saksi bisu betapa kejamnya motif yang melandasi tindakan pelaku.
Tersangka dalam kasus ini diidentifikasi oleh pihak kepolisian sebagai seorang pemuda berinisial D. Selain diduga kuat melakukan tindakan kekerasan ekstrim yang berujung pada hilangnya nyawa Agus Tejo, tersangka D juga dilaporkan melakukan aksi perampokan yang terencana. Usai memastikan bahwa tubuh pengemudi ojol tersebut sudah tidak berdaya dan tidak bernyawa lagi, tersangka D langsung mengambil alih dan membawa kabur barang-barang berharga milik korban yang berharga. Barang bukti yang dirampas meliputi 1 unit sepeda motor yang sehari-hari digunakan korban untuk mengais rezeki, serta 1 unit telepon seluler atau handphone milik korban. Setelah sukses melancarkan aksi kejamnya di Kosambi pada Minggu dini hari, tersangka D segera melarikan diri dari wilayah hukum Kabupaten Tangerang guna mengelabui kejaran petugas. Pelaku berusaha mencari tempat persembunyian yang dirasa aman di tengah padatnya wilayah ibu kota. Namun, pelarian tersangka D ternyata tidak berlangsung lama. Hanya berselang 2 hari setelah jasad Agus Tejo ditemukan dan dilaporkan kepada pihak berwajib, tim gabungan dari kepolisian berhasil mengendus keberadaan pelaku. Polisi berhasil melacak posisi persembunyian D yang ternyata berada di sebuah rumah kontrakan pada penduduk di kawasan perbatasan Jakarta Utara. Aparat kepolisian bergerak cepat melakukan pengepungan dan penangkapan terhadap D di lokasi persembunyiannya tersebut, tepatnya di kawasan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat atau Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto, memberikan konfirmasi resmi mengenai jalannya operasi penangkapan tersebut kepada awak media. Kombes Budi Hermanto memaparkan bahwa penangkapan terhadap tersangka D berhasil dieksekusi oleh tim Resmo pada hari Selasa dini hari, 14 Juli 2026, sekitar pukul 00.30 waktu Indonesia Barat. Operasi penangkapan berlangsung cepat tanpa perlawanan berarti dari pelaku yang terkejut melihat kedatangan petugas di tempat tidurnya. Kombes Budi Hermanto menjelaskan secara mendetail lokasi persis penangkapan tersebut. Tersangka D berhasil diamankan tanpa perlawanan di sebuah kamar kontrakan yang terletak di Jalan Bundaran Kamal, Kelurahan Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara. Dari lokasi penangkapan tersebut, petugas juga langsung melakukan penggeledahan guna mencari barang bukti berupa sepeda motor dan ponsel milik korban Agus Tejo yang sempat dibawa kabur. Berdasarkan hasil gelar perkara awal dan kecukupan alat bukti yang dikumpulkan dari TKP Kosambi maupun lokasi penangkapan, pihak penyidik Polda Metro Jaya telah resmi menetapkan pria berinisial D ini sebagai tersangka utama. Ia dijerat dengan pasal berlapis, yakni perkara dugaan pembunuhan dan pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian. Pasca adanya rilis resmi dari pihak kepolisian mengenai penangkapan pria berinisial D tersebut, gelombang rasa penasaran publik tidak dapat dibendung lagi. Warganet yang bergerak bagaikan detektif digital langsung melakukan penelusuran mendalam di berbagai platform media sosial guna mencari tahu sosok asli dari pelaku D ini. Berdasarkan hasil penelusuran valid yang dilakukan oleh media tribunusbogor.com, sebuah akun Facebook dengan nama pengguna Rahmat Dimas 395 mendadak viral dan langsung diserbu oleh netizen. Akun tersebut diduga kuat merupakan akun pribadi milik tersangka D yang selama ini digunakannya untuk berinteraksi di dunia maya. Jika diperhatikan secara saksama, aktivitas di akun Facebook bernama Rahmat Dimas 395 tersebut sebenarnya sudah tergolong pasif. Unggahan terakhir yang dibuat oleh pemilik akun tersebut tercatat diunggah pada akhir tahun 2025 silam. Dalam unggahan pamungkasnya itu, terlihat sebuah foto yang menampilkan sosok D yang tampak tersenyum bersama dengan seorang perempuan muda yang dalam keterangan foto atau interaksinya disebut-sebut sebagai calon istrinya. Foto kebersamaan yang awalnya diniatkan untuk membagikan momen bahagia persiapan pernikahan tersebut, kini justru berubah menjadi lapak digital yang dipenuhi puluhan ribu komentar pedas, kutukan, dan caci maki dari warganet setelah identitas asli D sebagai pelaku pembunuhan berdarah terungkap ke publik secara luas.
Di balik tindakan nekat dan sadis yang dilakukan oleh tersangka D, pihak penyidik kepolisian akhirnya berhasil mengorek keterangan krusial mengenai apa sebenarnya yang menjadi motif atau latar belakang utama di balik pembunuhan pengemudi ojol ini. Berdasarkan hasil pemeriksaan intensif di ruang penyidik Subditresmob di Treskrimum Polda Metro Jaya, terungkap sebuah alasan klasik namun berakhir dengan cara yang sangat kelam. Kanit V Subditresmob di Treskrimum Polda Metro Jaya, Kompol Arif Rizky Wicaksana, membeberkan bahwa tersangka D mengaku nekat melakukan aksi pencurian disertai pembunuhan tersebut karena dirinya sedang mengalami tekanan psikologis dan ekonomi yang sangat berat akibat memikirkan biaya pesta pernikahan yang kian mendesak. Tersangka D mengaku kepada penyidik bahwa dirinya merasa sangat bingung, terdesak, dan frustrasi karena harus mencari uang dalam jumlah besar dalam waktu singkat guna memenuhi segala kebutuhan dan biaya administrasi maupun pesta pernikahannya dengan sang kekasih. Di tengah kebuntuan pikiran dan tekanan finansial yang menghimpitnya tersebut, D memutuskan untuk berjalan kaki di sekitar kawasan Villa Taman Bandara Kosambi pada Minggu dini hari untuk mencari sasaran kejahatan secara acak. Pada saat itulah, pandangan mata tersangka D tertuju pada sosok korban, Agus Tejo, yang kebetulan sedang beristirahat dan tertidur lelap di atas sepeda motornya setelah lelah mencari penumpang seharian. Kompol Arif Rizky Wicaksana menjelaskan secara runtut detik-detik terjadinya benturan fisik di lapangan berdasarkan keterangan dari tersangka. Ketika D melihat korban sedang tertidur dan situasi di sekitar lokasi dirasa aman serta sepi, niat jahat pelaku langsung muncul untuk menguasai harta benda korban. D secara perlahan mendekati motor korban dan berusaha untuk mengambil serta menyalakan sepeda motor tersebut secara diam-diam. Namun nahas, saat proses pencurian itu sedang berlangsung, korban Agus Tejo tiba-tiba terbangun dari tidurnya akibat adanya guncangan pada kendaraannya. Sadar bahwa dirinya sedang menjadi korban pencurian, korban Agus Tejo langsung memberikan perlawanan fisik yang sengit guna mempertahankan motor yang menjadi ladang penghidupannya tersebut dari tangan pelaku. Melihat korban terbangun dan memberikan perlawanan yang dapat mengundang perhatian warga sekitar, tersangka D langsung menjadi panik dan gelap mata. Guna membungkam perlawanan korban dan memuluskan niat jahatnya, tersangka D diduga kuat langsung melakukan tindakan kekerasan fisik secara brutal dan bertubi-tubi terhadap tubuh korban Agus Tejo. Hantaman dan serangan fisik yang membabi buta dari pelaku membuat korban akhirnya tumbang bersimbah darah dan mengembuskan napas terakhirnya di lokasi kejadian perkara. Setelah memastikan korban sudah tidak bergerak lagi, tersangka D dengan dingin langsung mengambil telepon seluler serta membawa kabur sepeda motor milik korban ke arah Jakarta Utara untuk disimpan sebelum dijual. Hingga saat ini, kasus dugaan pembunuhan bermotif biaya nikah yang mengorbankan pengemudi ojol di Kosambi ini masih berada dalam proses penyidikan, pendalaman, serta pemberkasan intensif oleh tim penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Polisi masih terus mengumpulkan barang bukti tambahan, mencocokkan jejak digital pelaku, serta memeriksa sejumlah saksi mata di sekitar TKP Villa Taman Bandara guna melengkapi berkas perkara agar kasus ini dapat segera dilimpahkan ke kejaksaan dan disidangkan di pengadilan. Atas perbuatan kejinya yang telah merenggut nyawa Agus Tejo dan merampas harta bendanya, tersangka D kini harus mengubur dalam-dalam impian indahnya untuk bersanding di pelaminan bersama sang calon istri. Alih-alih mengenakan pakaian pengantin di hari bahagianya, pemuda berinisial D ini kini harus rela mengenakan baju tahanan berwarna oranye di balik jeruji besi yang dingin. D terancam dijerat dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan subsidiar, pasal 365 ayat 3 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian, dengan ancaman pidana hukuman penjara maksimal 15 hingga 20 tahun, atau bahkan hukuman seumur hidup. Kasus ini menjadi alarm keras bagi masyarakat mengenai betapa berbahayanya tekanan ekonomi yang tidak disikapi dengan akal sehat, yang pada akhirnya justru menghancurkan masa depan diri sendiri serta merenggut nyawa orang lain secara tragis.
Dunia maya kembali digemparkan oleh sebuah fenomena yang jamak terjadi pasca terungkapnya sebuah kasus kriminal yang keji. Perhatian publik tidak hanya tertuju pada jalurnya proses hukum di kantor kepolisian, melainkan juga bergeser ke ranah digital. Jagat media sosial mendadak riuh setelah warganet berhasil mengendus dan menemukan sebuah akun yang diduga kuat milik seorang tersangka pembunuhan sadis. Akun media sosial yang menjadi sorotan tajam ini disinyalir merupakan milik pria yang tega menghabisi nyawa seorang pengemudi ojek online atau ojol di kawasan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Banten. Begitu identitasnya terkuak ke publik, akun platform Facebook yang diduga milik tersangka langsung ramai diserbu, digeruduk, dan dibanjiri oleh ribuan komentar bernada kecaman dari warganet yang geram akan tindakan kejamnya. Hal yang paling ironis dan menarik perhatian publik secara masif adalah fokus serbuan netizen pada unggahan-unggahan lama milik pelaku. Netizen berbondong-bondong menyoroti sebuah unggahan foto yang memperlihatkan potret kemesraan dirinya bersama dengan seorang perempuan muda. Perempuan dalam foto tersebut disebut-sebut dan diklaim oleh pelaku sebagai sosok calon istri yang akan segera dinikahinya dalam waktu dekat. Foto yang awalnya dipenuhi oleh doa dan harapan manis di masa lalu, kini dalam sekejap berubah drastis menjadi lembaran penuh caci maki, hujatan, dan ungkapan kekecewaan mendalam dari masyarakat yang tidak habis pikir bagaimana seorang pria yang sedang merencanakan masa depan pernikahan yang sakral justru tega melumuri tangannya dengan darah seorang pekerja keras yang mencari nafkah demi keluarga. Kasus kriminal yang memicu gelombang kemarahan publik ini bermula dari sebuah dugaan aksi pembunuhan berencana dan pencurian dengan kekerasan yang teramat memilukan. Korbannya adalah seorang pria paruh baya yang berprofesi sebagai pengemudi ojek online atau ojol bernama Agus Tejo. Kehidupan Agus Tejo sebagai seorang pejuang nafkah di jalanan harus berakhir secara tragis di kawasan perumahan Villa Taman Bandara, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Peristiwa berdarah tersebut dilaporkan pecah pada hari Minggu dini hari, 12 Juli 2026, di saat sebagian besar warga sedang terlelap tidur dan kondisi lingkungan sekitar tempat kejadian perkara sedang dalam keadaan sunyi senyap. Jika kita menilik lebih dalam mengenai kronologi dan detail peristiwa di lapangan, malam naas itu menjadi saksi bisu betapa kejamnya motif yang melandasi tindakan pelaku. Tersangka dalam kasus ini diidentifikasi oleh pihak kepolisian sebagai seorang pemuda berinisial D. Selain diduga kuat melakukan tindakan kekerasan ekstrim yang berujung pada hilangnya nyawa Agus Tejo, tersangka D juga dilaporkan melakukan aksi perampokan yang terencana. Usai memastikan bahwa tubuh pengemudi ojol tersebut sudah tidak berdaya dan tidak bernyawa lagi, tersangka D langsung mengambil alih dan membawa kabur barang-barang berharga milik korban yang berharga. Barang bukti yang dirampas meliputi 1 unit sepeda motor yang sehari-hari digunakan korban untuk mengais rezeki, serta 1 unit telepon seluler atau handphone milik korban. Setelah sukses melancarkan aksi kejamnya di Kosambi pada Minggu dini hari, tersangka D segera melarikan diri dari wilayah hukum Kabupaten Tangerang guna mengelabui kejaran petugas. Pelaku berusaha mencari tempat persembunyian yang dirasa aman di tengah padatnya wilayah ibu kota. Namun, pelarian tersangka D ternyata tidak berlangsung lama. Hanya berselang 2 hari setelah jasad Agus Tejo ditemukan dan dilaporkan kepada pihak berwajib, tim gabungan dari kepolisian berhasil mengendus keberadaan pelaku. Polisi berhasil melacak posisi persembunyian D yang ternyata berada di sebuah rumah kontrakan pada penduduk di kawasan perbatasan Jakarta Utara. Aparat kepolisian bergerak cepat melakukan pengepungan dan penangkapan terhadap D di lokasi persembunyiannya tersebut, tepatnya di kawasan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat atau Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto, memberikan konfirmasi resmi mengenai jalannya operasi penangkapan tersebut kepada awak media. Kombes Budi Hermanto memaparkan bahwa penangkapan terhadap tersangka D berhasil dieksekusi oleh tim Resmo pada hari Selasa dini hari,
14 Juli 2026, sekitar pukul 00.30 waktu Indonesia Barat. Operasi penangkapan berlangsung cepat tanpa perlawanan berarti dari pelaku yang terkejut melihat kedatangan petugas di tempat tidurnya. Kombes Budi Hermanto menjelaskan secara mendetail lokasi persis penangkapan tersebut. Tersangka D berhasil diamankan tanpa perlawanan di sebuah kamar kontrakan yang terletak di Jalan Bundaran Kamal, Kelurahan Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara. Dari lokasi penangkapan tersebut, petugas juga langsung melakukan penggeledahan guna mencari barang bukti berupa sepeda motor dan ponsel milik korban Agus Tejo yang sempat dibawa kabur. Berdasarkan hasil gelar perkara awal dan kecukupan alat bukti yang dikumpulkan dari TKP Kosambi maupun lokasi penangkapan, pihak penyidik Polda Metro Jaya telah resmi menetapkan pria berinisial D ini sebagai tersangka utama. Ia dijerat dengan pasal berlapis, yakni perkara dugaan pembunuhan dan pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian. Pasca adanya rilis resmi dari pihak kepolisian mengenai penangkapan pria berinisial D tersebut, gelombang rasa penasaran publik tidak dapat dibendung lagi. Warganet yang bergerak bagaikan detektif digital langsung melakukan penelusuran mendalam di berbagai platform media sosial guna mencari tahu sosok asli dari pelaku D ini. Berdasarkan hasil penelusuran valid yang dilakukan oleh media tribunusbogor.com, sebuah akun Facebook dengan nama pengguna Rahmat Dimas 395 mendadak viral dan langsung diserbu oleh netizen. Akun tersebut diduga kuat merupakan akun pribadi milik tersangka D yang selama ini digunakannya untuk berinteraksi di dunia maya. Jika diperhatikan secara saksama, aktivitas di akun Facebook bernama Rahmat Dimas 395 tersebut sebenarnya sudah tergolong pasif. Unggahan terakhir yang dibuat oleh pemilik akun tersebut tercatat diunggah pada akhir tahun 2025 silam. Dalam unggahan pamungkasnya itu, terlihat sebuah foto yang menampilkan sosok D yang tampak tersenyum bersama dengan seorang perempuan muda yang dalam keterangan foto atau interaksinya disebut-sebut sebagai calon istrinya. Foto kebersamaan yang awalnya diniatkan untuk membagikan momen bahagia persiapan pernikahan tersebut, kini justru berubah menjadi lapak digital yang dipenuhi puluhan ribu komentar pedas, kutukan, dan caci maki dari warganet setelah identitas asli D sebagai pelaku pembunuhan berdarah terungkap ke publik secara luas. Di balik tindakan nekat dan sadis yang dilakukan oleh tersangka D, pihak penyidik kepolisian akhirnya berhasil mengorek keterangan krusial mengenai apa sebenarnya yang menjadi motif atau latar belakang utama di balik pembunuhan pengemudi ojol ini. Berdasarkan hasil pemeriksaan intensif di ruang penyidik Subditresmob di Treskrimum Polda Metro Jaya, terungkap sebuah alasan klasik namun berakhir dengan cara yang sangat kelam. Kanit V Subditresmob di Treskrimum Polda Metro Jaya, Kompol Arif Rizky Wicaksana, membeberkan bahwa tersangka D mengaku nekat melakukan aksi pencurian disertai pembunuhan tersebut karena dirinya sedang mengalami tekanan psikologis dan ekonomi yang sangat berat akibat memikirkan biaya pesta pernikahan yang kian mendesak. Tersangka D mengaku kepada penyidik bahwa dirinya merasa sangat bingung, terdesak, dan frustrasi karena harus mencari uang dalam jumlah besar dalam waktu singkat guna memenuhi segala kebutuhan dan biaya administrasi maupun pesta pernikahannya dengan sang kekasih. Di tengah kebuntuan pikiran dan tekanan finansial yang menghimpitnya tersebut, D memutuskan untuk berjalan kaki di sekitar kawasan Villa Taman Bandara Kosambi pada Minggu dini hari untuk mencari sasaran kejahatan secara acak. Pada saat itulah, pandangan mata tersangka D tertuju pada sosok korban, Agus Tejo, yang kebetulan sedang beristirahat dan tertidur lelap di atas sepeda motornya setelah lelah mencari penumpang seharian. Kompol Arif Rizky Wicaksana menjelaskan secara runtut detik-detik terjadinya benturan fisik di lapangan berdasarkan keterangan dari tersangka. Ketika D melihat korban sedang tertidur dan situasi di sekitar lokasi dirasa aman serta sepi, niat jahat pelaku langsung muncul untuk menguasai harta benda korban. D secara perlahan mendekati motor korban dan berusaha untuk mengambil serta menyalakan sepeda motor tersebut secara diam-diam. Namun nahas,
Saat proses pencurian itu sedang berlangsung, korban Agus Tejo tiba-tiba terbangun dari tidurnya akibat adanya guncangan pada kendaraannya. Sadar bahwa dirinya sedang menjadi korban pencurian, korban Agus Tejo langsung memberikan perlawanan fisik yang sengit guna mempertahankan motor yang menjadi ladang penghidupannya tersebut dari tangan pelaku. Melihat korban terbangun dan memberikan perlawanan yang dapat mengundang perhatian warga sekitar, tersangka D langsung menjadi panik dan gelap mata. Guna membungkam perlawanan korban dan memuluskan niat jahatnya, tersangka D diduga kuat langsung melakukan tindakan kekerasan fisik secara brutal dan bertubi-tubi terhadap tubuh korban Agus Tejo. Hantaman dan serangan fisik yang membabi buta dari pelaku membuat korban akhirnya tumbang bersimbah darah dan mengembuskan napas terakhirnya di lokasi kejadian perkara. Setelah memastikan korban sudah tidak bergerak lagi, tersangka D dengan dingin langsung mengambil telepon seluler serta membawa kabur sepeda motor milik korban ke arah Jakarta Utara untuk disimpan sebelum dijual. Hingga saat ini, kasus dugaan pembunuhan bermotif biaya nikah yang mengorbankan pengemudi ojol di Kosambi ini masih berada dalam proses penyidikan, pendalaman, serta pemberkasan intensif oleh tim penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Polisi masih terus mengumpulkan barang bukti tambahan, mencocokkan jejak digital pelaku, serta memeriksa sejumlah saksi mata di sekitar TKP Villa Taman Bandara guna melengkapi berkas perkara agar kasus ini dapat segera dilimpahkan ke kejaksaan dan disidangkan di pengadilan. Atas perbuatan kejinya yang telah merenggut nyawa Agus Tejo dan merampas harta bendanya, tersangka D kini harus mengubur dalam-dalam impian indahnya untuk bersanding di pelaminan bersama sang calon istri. Alih-alih mengenakan pakaian pengantin di hari bahagianya, pemuda berinisial D ini kini harus rela mengenakan baju tahanan berwarna oranye di balik jeruji besi yang dingin. D terancam dijerat dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan subsidiar, pasal 365 ayat 3 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian, dengan ancaman pidana hukuman penjara maksimal 15 hingga 20 tahun, atau bahkan hukuman seumur hidup. Kasus ini menjadi alarm keras bagi masyarakat mengenai betapa berbahayanya tekanan ekonomi yang tidak disikapi dengan akal sehat, yang pada akhirnya justru menghancurkan masa depan diri sendiri serta merenggut nyawa orang lain secara tragis. Dunia maya kembali digemparkan oleh sebuah fenomena yang jamak terjadi pasca terungkapnya sebuah kasus kriminal yang keji. Perhatian publik tidak hanya tertuju pada jalurnya proses hukum di kantor kepolisian, melainkan juga bergeser ke ranah digital. Jagat media sosial mendadak riuh setelah warganet berhasil mengendus dan menemukan sebuah akun yang diduga kuat milik seorang tersangka pembunuhan sadis. Akun media sosial yang menjadi sorotan tajam ini disinyalir merupakan milik pria yang tega menghabisi nyawa seorang pengemudi ojek online atau ojol di kawasan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Banten. Begitu identitasnya terkuak ke publik, akun platform Facebook yang diduga milik tersangka langsung ramai diserbu, digeruduk, dan dibanjiri oleh ribuan komentar bernada kecaman dari warganet yang geram akan tindakan kejamnya. Hal yang paling ironis dan menarik perhatian publik secara masif adalah fokus serbuan netizen pada unggahan-unggahan lama milik pelaku. Netizen berbondong-bondong menyoroti sebuah unggahan foto yang memperlihatkan potret kemesraan dirinya bersama dengan seorang perempuan muda. Perempuan dalam foto tersebut disebut-sebut dan diklaim oleh pelaku sebagai sosok calon istri yang akan segera dinikahinya dalam waktu dekat. Foto yang awalnya dipenuhi oleh doa dan harapan manis di masa lalu, kini dalam sekejap berubah drastis menjadi lembaran penuh caci maki, hujatan, dan ungkapan kekecewaan mendalam dari masyarakat yang tidak habis pikir bagaimana seorang pria yang sedang merencanakan masa depan pernikahan yang sakral justru tega melumuri tangannya dengan darah seorang pekerja keras yang mencari nafkah demi keluarga. Kasus kriminal yang memicu gelombang kemarahan publik ini bermula dari sebuah dugaan aksi pembunuhan berencana dan pencurian dengan kekerasan yang teramat memilukan.
Korbannya adalah seorang pria paruh baya yang berprofesi sebagai pengemudi ojek online atau ojol bernama Agus Tejo. Kehidupan Agus Tejo sebagai seorang pejuang nafkah di jalanan harus berakhir secara tragis di kawasan perumahan Villa Taman Bandara, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Peristiwa berdarah tersebut dilaporkan pecah pada hari Minggu dini hari, 12 Juli 2026, di saat sebagian besar warga sedang terlelap tidur dan kondisi lingkungan sekitar tempat kejadian perkara sedang dalam keadaan sunyi senyap. Jika kita menilik lebih dalam mengenai kronologi dan detail peristiwa di lapangan, malam naas itu menjadi saksi bisu betapa kejamnya motif yang melandasi tindakan pelaku. Tersangka dalam kasus ini diidentifikasi oleh pihak kepolisian sebagai seorang pemuda berinisial D. Selain diduga kuat melakukan tindakan kekerasan ekstrim yang berujung pada hilangnya nyawa Agus Tejo, tersangka D juga dilaporkan melakukan aksi perampokan yang terencana. Usai memastikan bahwa tubuh pengemudi ojol tersebut sudah tidak berdaya dan tidak bernyawa lagi, tersangka D langsung mengambil alih dan membawa kabur barang-barang berharga milik korban yang berharga. Barang bukti yang dirampas meliputi 1 unit sepeda motor yang sehari-hari digunakan korban untuk mengais rezeki, serta 1 unit telepon seluler atau handphone milik korban. Setelah sukses melancarkan aksi kejamnya di Kosambi pada Minggu dini hari, tersangka D segera melarikan diri dari wilayah hukum Kabupaten Tangerang guna mengelabui kejaran petugas. Pelaku berusaha mencari tempat persembunyian yang dirasa aman di tengah padatnya wilayah ibu kota. Namun, pelarian tersangka D ternyata tidak berlangsung lama. Hanya berselang 2 hari setelah jasad Agus Tejo ditemukan dan dilaporkan kepada pihak berwajib, tim gabungan dari kepolisian berhasil mengendus keberadaan pelaku. Polisi berhasil melacak posisi persembunyian D yang ternyata berada di sebuah rumah kontrakan pada penduduk di kawasan perbatasan Jakarta Utara. Aparat kepolisian bergerak cepat melakukan pengepungan dan penangkapan terhadap D di lokasi persembunyiannya tersebut, tepatnya di kawasan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat atau Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto, memberikan konfirmasi resmi mengenai jalannya operasi penangkapan tersebut kepada awak media. Kombes Budi Hermanto memaparkan bahwa penangkapan terhadap tersangka D berhasil dieksekusi oleh tim Resmo pada hari Selasa dini hari, 14 Juli 2026, sekitar pukul 00.30 waktu Indonesia Barat. Operasi penangkapan berlangsung cepat tanpa perlawanan berarti dari pelaku yang terkejut melihat kedatangan petugas di tempat tidurnya. Kombes Budi Hermanto menjelaskan secara mendetail lokasi persis penangkapan tersebut. Tersangka D berhasil diamankan tanpa perlawanan di sebuah kamar kontrakan yang terletak di Jalan Bundaran Kamal, Kelurahan Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara. Dari lokasi penangkapan tersebut, petugas juga langsung melakukan penggeledahan guna mencari barang bukti berupa sepeda motor dan ponsel milik korban Agus Tejo yang sempat dibawa kabur. Berdasarkan hasil gelar perkara awal dan kecukupan alat bukti yang dikumpulkan dari TKP Kosambi maupun lokasi penangkapan, pihak penyidik Polda Metro Jaya telah resmi menetapkan pria berinisial D ini sebagai tersangka utama. Ia dijerat dengan pasal berlapis, yakni perkara dugaan pembunuhan dan pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian. Pasca adanya rilis resmi dari pihak kepolisian mengenai penangkapan pria berinisial D tersebut, gelombang rasa penasaran publik tidak dapat dibendung lagi. Warganet yang bergerak bagaikan detektif digital langsung melakukan penelusuran mendalam di berbagai platform media sosial guna mencari tahu sosok asli dari pelaku D ini. Berdasarkan hasil penelusuran valid yang dilakukan oleh media tribunusbogor.com, sebuah akun Facebook dengan nama pengguna Rahmat Dimas 395 mendadak viral dan langsung diserbu oleh netizen. Akun tersebut diduga kuat merupakan akun pribadi milik tersangka D yang selama ini digunakannya untuk berinteraksi di dunia maya. Jika diperhatikan secara saksama, aktivitas di akun Facebook bernama Rahmat Dimas
395 tersebut sebenarnya sudah tergolong pasif. Unggahan terakhir yang dibuat oleh pemilik akun tersebut tercatat diunggah pada akhir tahun 2025 silam. Dalam unggahan pamungkasnya itu, terlihat sebuah foto yang menampilkan sosok D yang tampak tersenyum bersama dengan seorang perempuan muda yang dalam keterangan foto atau interaksinya disebut-sebut sebagai calon istrinya. Foto kebersamaan yang awalnya diniatkan untuk membagikan momen bahagia persiapan pernikahan tersebut, kini justru berubah menjadi lapak digital yang dipenuhi puluhan ribu komentar pedas, kutukan, dan caci maki dari warganet setelah identitas asli D sebagai pelaku pembunuhan berdarah terungkap ke publik secara luas. Di balik tindakan nekat dan sadis yang dilakukan oleh tersangka D, pihak penyidik kepolisian akhirnya berhasil mengorek keterangan krusial mengenai apa sebenarnya yang menjadi motif atau latar belakang utama di balik pembunuhan pengemudi ojol ini. Berdasarkan hasil pemeriksaan intensif di ruang penyidik Subditresmob di Treskrimum Polda Metro Jaya, terungkap sebuah alasan klasik namun berakhir dengan cara yang sangat kelam. Kanit V Subditresmob di Treskrimum Polda Metro Jaya, Kompol Arif Rizky Wicaksana, membeberkan bahwa tersangka D mengaku nekat melakukan aksi pencurian disertai pembunuhan tersebut karena dirinya sedang mengalami tekanan psikologis dan ekonomi yang sangat berat akibat memikirkan biaya pesta pernikahan yang kian mendesak. Tersangka D mengaku kepada penyidik bahwa dirinya merasa sangat bingung, terdesak, dan frustrasi karena harus mencari uang dalam jumlah besar dalam waktu singkat guna memenuhi segala kebutuhan dan biaya administrasi maupun pesta pernikahannya dengan sang kekasih. Di tengah kebuntuan pikiran dan tekanan finansial yang menghimpitnya tersebut, D memutuskan untuk berjalan kaki di sekitar kawasan Villa Taman Bandara Kosambi pada Minggu dini hari untuk mencari sasaran kejahatan secara acak. Pada saat itulah, pandangan mata tersangka D tertuju pada sosok korban, Agus Tejo, yang kebetulan sedang beristirahat dan tertidur lelap di atas sepeda motornya setelah lelah mencari penumpang seharian. Kompol Arif Rizky Wicaksana menjelaskan secara runtut detik-detik terjadinya benturan fisik di lapangan berdasarkan keterangan dari tersangka. Ketika D melihat korban sedang tertidur dan situasi di sekitar lokasi dirasa aman serta sepi, niat jahat pelaku langsung muncul untuk menguasai harta benda korban. D secara perlahan mendekati motor korban dan berusaha untuk mengambil serta menyalakan sepeda motor tersebut secara diam-diam. Namun nahas, saat proses pencurian itu sedang berlangsung, korban Agus Tejo tiba-tiba terbangun dari tidurnya akibat adanya guncangan pada kendaraannya. Sadar bahwa dirinya sedang menjadi korban pencurian, korban Agus Tejo langsung memberikan perlawanan fisik yang sengit guna mempertahankan motor yang menjadi ladang penghidupannya tersebut dari tangan pelaku. Melihat korban terbangun dan memberikan perlawanan yang dapat mengundang perhatian warga sekitar, tersangka D langsung menjadi panik dan gelap mata. Guna membungkam perlawanan korban dan memuluskan niat jahatnya, tersangka D diduga kuat langsung melakukan tindakan kekerasan fisik secara brutal dan bertubi-tubi terhadap tubuh korban Agus Tejo. Hantaman dan serangan fisik yang membabi buta dari pelaku membuat korban akhirnya tumbang bersimbah darah dan mengembuskan napas terakhirnya di lokasi kejadian perkara. Setelah memastikan korban sudah tidak bergerak lagi, tersangka D dengan dingin langsung mengambil telepon seluler serta membawa kabur sepeda motor milik korban ke arah Jakarta Utara untuk disimpan sebelum dijual. Hingga saat ini, kasus dugaan pembunuhan bermotif biaya nikah yang mengorbankan pengemudi ojol di Kosambi ini masih berada dalam proses penyidikan, pendalaman, serta pemberkasan intensif oleh tim penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Polisi masih terus mengumpulkan barang bukti tambahan, mencocokkan jejak digital pelaku, serta memeriksa sejumlah saksi mata di sekitar TKP Villa Taman Bandara guna melengkapi berkas perkara agar kasus ini dapat segera dilimpahkan ke kejaksaan dan disidangkan di pengadilan. Atas perbuatan kejinya yang telah merenggut nyawa Agus Tejo dan merampas harta bendanya, tersangka D kini harus mengubur dalam-dalam impian indahnya untuk bersanding di pelaminan bersama sang calon istri.
Alih-alih mengenakan pakaian pengantin di hari bahagianya, pemuda berinisial D ini kini harus rela mengenakan baju tahanan berwarna oranye di balik jeruji besi yang dingin. D terancam dijerat dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan subsidiar, pasal 365 ayat 3 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian, dengan ancaman pidana hukuman penjara maksimal 15 hingga 20 tahun, atau bahkan hukuman seumur hidup. Kasus ini menjadi alarm keras bagi masyarakat mengenai betapa berbahayanya tekanan ekonomi yang tidak disikapi dengan akal sehat, yang pada akhirnya justru menghancurkan masa depan diri sendiri serta merenggut nyawa orang lain secara tragis. Dunia maya kembali digemparkan oleh sebuah fenomena yang jamak terjadi pasca terungkapnya sebuah kasus kriminal yang keji. Perhatian publik tidak hanya tertuju pada jalurnya proses hukum di kantor kepolisian, melainkan juga bergeser ke ranah digital. Jagat media sosial mendadak riuh setelah warganet berhasil mengendus dan menemukan sebuah akun yang diduga kuat milik seorang tersangka pembunuhan sadis. Akun media sosial yang menjadi sorotan tajam ini disinyalir merupakan milik pria yang tega menghabisi nyawa seorang pengemudi ojek online atau ojol di kawasan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Banten. Begitu identitasnya terkuak ke publik, akun platform Facebook yang diduga milik tersangka langsung ramai diserbu, digeruduk, dan dibanjiri oleh ribuan komentar bernada kecaman dari warganet yang geram akan tindakan kejamnya. Hal yang paling ironis dan menarik perhatian publik secara masif adalah fokus serbuan netizen pada unggahan-unggahan lama milik pelaku. Netizen berbondong-bondong menyoroti sebuah unggahan foto yang memperlihatkan potret kemesraan dirinya bersama dengan seorang perempuan muda. Perempuan dalam foto tersebut disebut-sebut dan diklaim oleh pelaku sebagai sosok calon istri yang akan segera dinikahinya dalam waktu dekat. Foto yang awalnya dipenuhi oleh doa dan harapan manis di masa lalu, kini dalam sekejap berubah drastis menjadi lembaran penuh caci maki, hujatan, dan ungkapan kekecewaan mendalam dari masyarakat yang tidak habis pikir bagaimana seorang pria yang sedang merencanakan masa depan pernikahan yang sakral justru tega melumuri tangannya dengan darah seorang pekerja keras yang mencari nafkah demi keluarga. Kasus kriminal yang memicu gelombang kemarahan publik ini bermula dari sebuah dugaan aksi pembunuhan berencana dan pencurian dengan kekerasan yang teramat memilukan. Korbannya adalah seorang pria paruh baya yang berprofesi sebagai pengemudi ojek online atau ojol bernama Agus Tejo. Kehidupan Agus Tejo sebagai seorang pejuang nafkah di jalanan harus berakhir secara tragis di kawasan perumahan Villa Taman Bandara, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Peristiwa berdarah tersebut dilaporkan pecah pada hari Minggu dini hari, 12 Juli 2026, di saat sebagian besar warga sedang terlelap tidur dan kondisi lingkungan sekitar tempat kejadian perkara sedang dalam keadaan sunyi senyap. Jika kita menilik lebih dalam mengenai kronologi dan detail peristiwa di lapangan, malam naas itu menjadi saksi bisu betapa kejamnya motif yang melandasi tindakan pelaku. Tersangka dalam kasus ini diidentifikasi oleh pihak kepolisian sebagai seorang pemuda berinisial D. Selain diduga kuat melakukan tindakan kekerasan ekstrim yang berujung pada hilangnya nyawa Agus Tejo, tersangka D juga dilaporkan melakukan aksi perampokan yang terencana. Usai memastikan bahwa tubuh pengemudi ojol tersebut sudah tidak berdaya dan tidak bernyawa lagi, tersangka D langsung mengambil alih dan membawa kabur barang-barang berharga milik korban yang berharga. Barang bukti yang dirampas meliputi 1 unit sepeda motor yang sehari-hari digunakan korban untuk mengais rezeki, serta 1 unit telepon seluler atau handphone milik korban. Setelah sukses melancarkan aksi kejamnya di Kosambi pada Minggu dini hari, tersangka D segera melarikan diri dari wilayah hukum Kabupaten Tangerang guna mengelabui kejaran petugas. Pelaku berusaha mencari tempat persembunyian yang dirasa aman di tengah padatnya wilayah ibu kota. Namun, pelarian tersangka D ternyata tidak berlangsung lama. Hanya berselang 2 hari setelah jasad Agus Tejo ditemukan dan dilaporkan kepada pihak berwajib,
tim gabungan dari kepolisian berhasil mengendus keberadaan pelaku. Polisi berhasil melacak posisi persembunyian D yang ternyata berada di sebuah rumah kontrakan pada penduduk di kawasan perbatasan Jakarta Utara. Aparat kepolisian bergerak cepat melakukan pengepungan dan penangkapan terhadap D di lokasi persembunyiannya tersebut, tepatnya di kawasan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat atau Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto, memberikan konfirmasi resmi mengenai jalannya operasi penangkapan tersebut kepada awak media. Kombes Budi Hermanto memaparkan bahwa penangkapan terhadap tersangka D berhasil dieksekusi oleh tim Resmob pada hari Selasa dini hari, 14 Juli 2026, sekitar pukul 00.30 waktu Indonesia Barat. Operasi penangkapan berlangsung cepat tanpa perlawanan berarti dari pelaku yang terkejut melihat kedatangan petugas di tempat tidurnya. Kombes Budi Hermanto menjelaskan secara mendetail lokasi persis penangkapan tersebut. Tersangka D berhasil diamankan tanpa perlawanan di sebuah kamar kontrakan yang terletak di Jalan Bundaran Kamal, Kelurahan Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara. Dari lokasi penangkapan tersebut, petugas juga langsung melakukan penggeledahan guna mencari barang bukti berupa sepeda motor dan ponsel milik korban Agus Tejo yang sempat dibawa kabur. Berdasarkan hasil gelar perkara awal dan kecukupan alat bukti yang dikumpulkan dari TKP Kosambi maupun lokasi penangkapan, pihak penyidik Polda Metro Jaya telah resmi menetapkan pria berinisial D ini sebagai tersangka utama. Ia dijerat dengan pasal berlapis, yakni perkara dugaan pembunuhan dan pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian. Pasca adanya rilis resmi dari pihak kepolisian mengenai penangkapan pria berinisial D tersebut, gelombang rasa penasaran publik tidak dapat dibendung lagi. Warganet yang bergerak bagaikan detektif digital langsung melakukan penelusuran mendalam di berbagai platform media sosial guna mencari tahu sosok asli dari pelaku D ini. Berdasarkan hasil penelusuran valid yang dilakukan oleh media tribunusbogor.com, sebuah akun Facebook dengan nama pengguna Rahmat Dimas 395 mendadak viral dan langsung diserbu oleh netizen. Akun tersebut diduga kuat merupakan akun pribadi milik tersangka D yang selama ini digunakannya untuk berinteraksi di dunia maya. Jika diperhatikan secara saksama, aktivitas di akun Facebook bernama Rahmat Dimas 395 tersebut sebenarnya sudah tergolong pasif. Unggahan terakhir yang dibuat oleh pemilik akun tersebut tercatat diunggah pada akhir tahun 2025 silam. Dalam unggahan pamungkasnya itu, terlihat sebuah foto yang menampilkan sosok D yang tampak tersenyum bersama dengan seorang perempuan muda yang dalam keterangan foto atau interaksinya disebut-sebut sebagai calon istrinya. Foto kebersamaan yang awalnya diniatkan untuk membagikan momen bahagia persiapan pernikahan tersebut, kini justru berubah menjadi lapak digital yang dipenuhi puluhan ribu komentar pedas, kutukan, dan caci maki dari warganet setelah identitas asli D sebagai pelaku pembunuhan berdarah terungkap ke publik secara luas. Di balik tindakan nekat dan sadis yang dilakukan oleh tersangka D, pihak penyidik kepolisian akhirnya berhasil mengorek keterangan krusial mengenai apa sebenarnya yang menjadi motif atau latar belakang utama di balik pembunuhan pengemudi ojol ini. Berdasarkan hasil pemeriksaan intensif di ruang penyidik Subdit Resmob di Treskrimum Polda Metro Jaya, terungkap sebuah alasan klasik namun berakhir dengan cara yang sangat kelam. Kanit V Subdit Resmob di Treskrimum Polda Metro Jaya, Kompol Arif Rizky Wicaksana, membeberkan bahwa tersangka D mengaku nekat melakukan aksi pencurian disertai pembunuhan tersebut karena dirinya sedang mengalami tekanan psikologis dan ekonomi yang sangat berat akibat memikirkan biaya pesta pernikahan yang kian mendesak. Tersangka D mengaku kepada penyidik bahwa dirinya merasa sangat bingung, terdesak, dan frustrasi karena harus mencari uang dalam jumlah besar dalam waktu singkat guna memenuhi segala kebutuhan dan biaya administrasi maupun pesta pernikahannya dengan sang kekasih. Di tengah kebuntuan pikiran dan tekanan finansial yang menghimpitnya tersebut,
D memutuskan untuk berjalan kaki di sekitar kawasan Villa Taman Bandara Kosambi pada Minggu dini hari untuk mencari sasaran kejahatan secara acak. Pada saat itulah, pandangan mata tersangka D tertuju pada sosok korban, Agus Tejo, yang kebetulan sedang beristirahat dan tertidur lelap di atas sepeda motornya setelah lelah mencari penumpang seharian. Kompol Arif Rizky Wicaksana menjelaskan secara runtut detik-detik terjadinya benturan fisik di lapangan berdasarkan keterangan dari tersangka. Ketika D melihat korban sedang tertidur dan situasi di sekitar lokasi dirasa aman serta sepi, niat jahat pelaku langsung muncul untuk menguasai harta benda korban. D secara perlahan mendekati motor korban dan berusaha untuk mengambil serta menyalakan sepeda motor tersebut secara diam-diam. Namun nahas, saat proses pencurian itu sedang berlangsung, korban Agus Tejo tiba-tiba terbangun dari tidurnya akibat adanya guncangan pada kendaraannya. Sadar bahwa dirinya sedang menjadi korban pencurian, korban Agus Tejo langsung memberikan perlawanan fisik yang sengit guna mempertahankan motor yang menjadi ladang penghidupannya tersebut dari tangan pelaku. Melihat korban terbangun dan memberikan perlawanan yang dapat mengundang perhatian warga sekitar, tersangka D langsung menjadi panik dan gelap mata. Guna membungkam perlawanan korban dan memuluskan niat jahatnya, tersangka D diduga kuat langsung melakukan tindakan kekerasan fisik secara brutal dan bertubi-tubi terhadap tubuh korban Agus Tejo. Hantaman dan serangan fisik yang membabi buta dari pelaku membuat korban akhirnya tumbang bersimbah darah dan mengembuskan napas terakhirnya di lokasi kejadian perkara. Setelah memastikan korban sudah tidak bergerak lagi, tersangka D dengan dingin langsung mengambil telepon seluler serta membawa kabur sepeda motor milik korban ke arah Jakarta Utara untuk disimpan sebelum dijual. Hingga saat ini, kasus dugaan pembunuhan bermotif biaya nikah yang mengorbankan pengemudi ojol di Kosambi ini masih berada dalam proses penyidikan, pendalaman, serta pemberkasan intensif oleh tim penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Polisi masih terus mengumpulkan barang bukti tambahan, mencocokkan jejak digital pelaku, serta memeriksa sejumlah saksi mata di sekitar TKP Villa Taman Bandara guna melengkapi berkas perkara agar kasus ini dapat segera dilimpahkan ke kejaksaan dan disidangkan di pengadilan. Atas perbuatan kejinya yang telah merenggut nyawa Agus Tejo dan merampas harta bendanya, tersangka D kini harus mengubur dalam-dalam impian indahnya untuk bersanding di pelaminan bersama sang calon istri. Alih-alih mengenakan pakaian pengantin di hari bahagianya, pemuda berinisial D ini kini harus rela mengenakan baju tahanan berwarna oranye di balik jeruji besi yang dingin. D terancam dijerat dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan subsidiar pasal 365 ayat 3 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian, dengan ancaman pidana hukuman penjara maksimal 15 hingga 20 tahun, atau bahkan hukuman seumur hidup. Kasus ini menjadi alarm keras bagi masyarakat mengenai betapa berbahayanya tekanan ekonomi yang tidak disikapi dengan akal sehat, yang pada akhirnya justru menghancurkan masa depan diri sendiri serta merenggut nyawa orang lain secara tragis. Dunia maya kembali digemparkan oleh sebuah fenomena yang jamak terjadi pasca terungkapnya sebuah kasus kriminal yang keji. Perhatian publik tidak hanya tertuju pada jalurnya proses hukum di kantor kepolisian, melainkan juga bergeser ke ranah digital. Jagat media sosial mendadak riuh setelah warganet berhasil mengendus dan menemukan sebuah akun yang diduga kuat milik seorang tersangka pembunuhan sadis. Akun media sosial yang menjadi sorotan tajam ini disinyalir merupakan milik pria yang tega menghabisi nyawa seorang pengemudi ojek online atau ojol di kawasan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Banten. Begitu identitasnya terkuak ke publik, akun platform Facebook yang diduga milik tersangka langsung ramai diserbu, digeruduk, dan dibanjiri oleh ribuan komentar bernada kecaman dari warganet yang geram akan tindakan kejamnya. Hal yang paling ironis dan menarik perhatian publik secara masif adalah fokus serbuan netizen pada unggahan-unggahan lama milik pelaku.
Netizen berbondong-bondong menyoroti sebuah unggahan foto yang memperlihatkan potret kemesraan dirinya bersama dengan seorang perempuan muda. Perempuan dalam foto tersebut disebut-sebut dan diklaim oleh pelaku sebagai sosok calon istri yang akan segera dinikahinya dalam waktu dekat. Foto yang awalnya dipenuhi oleh doa dan harapan manis di masa lalu, kini dalam sekejap berubah drastis menjadi lembaran penuh caci maki, hujatan, dan ungkapan kekecewaan mendalam dari masyarakat yang tidak habis pikir bagaimana seorang pria yang sedang merencanakan masa depan pernikahan yang sakral justru tega melumuri tangannya dengan darah seorang pekerja keras yang mencari nafkah demi keluarga. Kasus kriminal yang memicu gelombang kemarahan publik ini bermula dari sebuah dugaan aksi pembunuhan berencana dan pencurian dengan kekerasan yang teramat memilukan. Korbannya adalah seorang pria paruh baya yang berprofesi sebagai pengemudi ojek online atau ojol bernama Agus Tejo. Kehidupan Agus Tejo sebagai seorang pejuang nafkah di jalanan harus berakhir secara tragis di kawasan perumahan Villa Taman Bandara, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Peristiwa berdarah tersebut dilaporkan pecah pada hari Minggu dini hari, 12 Juli 2026, di saat sebagian besar warga sedang terlelap tidur dan kondisi lingkungan sekitar tempat kejadian perkara sedang dalam keadaan sunyi senyap. Jika kita menilik lebih dalam mengenai kronologi dan detail peristiwa di lapangan, malam naas itu menjadi saksi bisu betapa kejamnya motif yang melandasi tindakan pelaku. Tersangka dalam kasus ini diidentifikasi oleh pihak kepolisian sebagai seorang pemuda berinisial D. Selain diduga kuat melakukan tindakan kekerasan ekstrim yang berujung pada hilangnya nyawa Agus Tejo, tersangka D juga dilaporkan melakukan aksi perampokan yang terencana. Usai memastikan bahwa tubuh pengemudi ojol tersebut sudah tidak berdaya dan tidak bernyawa lagi, tersangka D langsung mengambil alih dan membawa kabur barang-barang berharga milik korban yang berharga. Barang bukti yang dirampas meliputi 1 unit sepeda motor yang sehari-hari digunakan korban untuk mengais rezeki, serta 1 unit telepon seluler atau handphone milik korban. Setelah sukses melancarkan aksi kejamnya di Kosambi pada Minggu dini hari, tersangka D segera melarikan diri dari wilayah hukum Kabupaten Tangerang guna mengelabui kejaran petugas. Pelaku berusaha mencari tempat persembunyian yang dirasa aman di tengah padatnya wilayah ibu kota. Namun, pelarian tersangka D ternyata tidak berlangsung lama. Hanya berselang 2 hari setelah jasad Agus Tejo ditemukan dan dilaporkan kepada pihak berwajib, tim gabungan dari kepolisian berhasil mengendus keberadaan pelaku. Polisi berhasil melacak posisi persembunyian D yang ternyata berada di sebuah rumah kontrakan pada penduduk di kawasan perbatasan Jakarta Utara. Aparat kepolisian bergerak cepat melakukan pengepungan dan penangkapan terhadap D di lokasi persembunyiannya tersebut, tepatnya di kawasan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat atau Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto, memberikan konfirmasi resmi mengenai jalannya operasi penangkapan tersebut kepada awak media. Kombes Budi Hermanto memaparkan bahwa penangkapan terhadap tersangka D berhasil dieksekusi oleh tim Resmo pada hari Selasa dini hari, 14 Juli 2026, sekitar pukul 00.30 waktu Indonesia Barat. Operasi penangkapan berlangsung cepat tanpa perlawanan berarti dari pelaku yang terkejut melihat kedatangan petugas di tempat tidurnya. Kombes Budi Hermanto menjelaskan secara mendetail lokasi persis penangkapan tersebut. Tersangka D berhasil diamankan tanpa perlawanan di sebuah kamar kontrakan yang terletak di Jalan Bundaran Kamal, Kelurahan Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara. Dari lokasi penangkapan tersebut, petugas juga langsung melakukan penggeledahan guna mencari barang bukti berupa sepeda motor dan ponsel milik korban Agus Tejo yang sempat dibawa kabur. Berdasarkan hasil gelar perkara awal dan kecukupan alat bukti yang dikumpulkan dari TKP Kosambi maupun lokasi penangkapan, pihak penyidik Polda Metro Jaya telah resmi menetapkan pria berinisial D ini sebagai tersangka utama. Ia dijerat dengan pasal berlapis,
yakni perkara dugaan pembunuhan dan pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian. Pasca adanya rilis resmi dari pihak kepolisian mengenai penangkapan pria berinisial D tersebut, gelombang rasa penasaran publik tidak dapat dibendung lagi. Warganet yang bergerak bagaikan detektif digital langsung melakukan penelusuran mendalam di berbagai platform media sosial guna mencari tahu sosok asli dari pelaku D ini. Berdasarkan hasil penelusuran valid yang dilakukan oleh media tribunusbogor.com, sebuah akun Facebook dengan nama pengguna Rahmat Dimas 395 mendadak viral dan langsung diserbu oleh netizen. Akun tersebut diduga kuat merupakan akun pribadi milik tersangka D yang selama ini digunakannya untuk berinteraksi di dunia maya. Jika diperhatikan secara saksama, aktivitas di akun Facebook bernama Rahmat Dimas 395 tersebut sebenarnya sudah tergolong pasif. Unggahan terakhir yang dibuat oleh pemilik akun tersebut tercatat diunggah pada akhir tahun 2025 silam. Dalam unggahan pamungkasnya itu, terlihat sebuah foto yang menampilkan sosok D yang tampak tersenyum bersama dengan seorang perempuan muda yang dalam keterangan foto atau interaksinya disebut-sebut sebagai calon istrinya. Foto kebersamaan yang awalnya diniatkan untuk membagikan momen bahagia persiapan pernikahan tersebut, kini justru berubah menjadi lapak digital yang dipenuhi puluhan ribu komentar pedas, kutukan, dan caci maki dari warganet setelah identitas asli D sebagai pelaku pembunuhan berdarah terungkap ke publik secara luas. Di balik tindakan nekat dan sadis yang dilakukan oleh tersangka D, pihak penyidik kepolisian akhirnya berhasil mengorek keterangan krusial mengenai apa sebenarnya yang menjadi motif atau latar belakang utama di balik pembunuhan pengemudi ojol ini. Berdasarkan hasil pemeriksaan intensif di ruang penyidik Subditresmob di Treskrimum Polda Metro Jaya, terungkap sebuah alasan klasik namun berakhir dengan cara yang sangat kelam. Kanit V Subditresmob di Treskrimum Polda Metro Jaya, Kompol Arif Rizky Wicaksana, membeberkan bahwa tersangka D mengaku nekat melakukan aksi pencurian disertai pembunuhan tersebut karena dirinya sedang mengalami tekanan psikologis dan ekonomi yang sangat berat akibat memikirkan biaya pesta pernikahan yang kian mendesak. Tersangka D mengaku kepada penyidik bahwa dirinya merasa sangat bingung, terdesak, dan frustrasi karena harus mencari uang dalam jumlah besar dalam waktu singkat guna memenuhi segala kebutuhan dan biaya administrasi maupun pesta pernikahannya dengan sang kekasih. Di tengah kebuntuan pikiran dan tekanan finansial yang menghimpitnya tersebut, D memutuskan untuk berjalan kaki di sekitar kawasan Villa Taman Bandara Kosambi pada Minggu dini hari untuk mencari sasaran kejahatan secara acak. Pada saat itulah, pandangan mata tersangka D tertuju pada sosok korban, Agus Tejo, yang kebetulan sedang beristirahat dan tertidur lelap di atas sepeda motornya setelah lelah mencari penumpang seharian. Kompol Arif Rizky Wicaksana menjelaskan secara runtut detik-detik terjadinya benturan fisik di lapangan berdasarkan keterangan dari tersangka. Ketika D melihat korban sedang tertidur dan situasi di sekitar lokasi dirasa aman serta sepi, niat jahat pelaku langsung muncul untuk menguasai harta benda korban. D secara perlahan mendekati motor korban dan berusaha untuk mengambil serta menyalakan sepeda motor tersebut secara diam-diam. Namun nahas, saat proses pencurian itu sedang berlangsung, korban Agus Tejo tiba-tiba terbangun dari tidurnya akibat adanya guncangan pada kendaraannya. Sadar bahwa dirinya sedang menjadi korban pencurian, korban Agus Tejo langsung memberikan perlawanan fisik yang sengit guna mempertahankan motor yang menjadi ladang penghidupannya tersebut dari tangan pelaku. Melihat korban terbangun dan memberikan perlawanan yang dapat mengundang perhatian warga sekitar, tersangka D langsung menjadi panik dan gelap mata. Guna membungkam perlawanan korban dan memuluskan niat jahatnya, tersangka D diduga kuat langsung melakukan tindakan kekerasan fisik secara brutal dan bertubi-tubi terhadap tubuh korban Agus Tejo. Hantaman dan serangan fisik yang membabi buta dari pelaku membuat korban akhirnya tumbang bersimbah darah dan mengembuskan napas terakhirnya di lokasi kejadian perkara. Setelah memastikan korban sudah tidak bergerak lagi,
Tersangka D dengan dingin langsung mengambil telepon seluler serta membawa kabur sepeda motor milik korban ke arah Jakarta Utara untuk disimpan sebelum dijual. Hingga saat ini, kasus dugaan pembunuhan bermotif biaya nikah yang mengorbankan pengemudi ojol di Kosambi ini masih berada dalam proses penyidikan, pendalaman, serta pemberkasan intensif oleh tim penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Polisi masih terus mengumpulkan barang bukti tambahan, mencocokkan jejak digital pelaku, serta memeriksa sejumlah saksi mata di sekitar TKP Villa Taman Bandara guna melengkapi berkas perkara agar kasus ini dapat segera dilimpahkan ke kejaksaan dan disidangkan di pengadilan. Atas perbuatan kejinya yang telah merenggut nyawa Agus Tejo dan merampas harta bendanya, tersangka D kini harus mengubur dalam-dalam impian indahnya untuk bersanding di pelaminan bersama sang calon istri. Alih-alih mengenakan pakaian pengantin di hari bahagianya, pemuda berinisial D ini kini harus rela mengenakan baju tahanan berwarna oranye di balik jeruji besi yang dingin. D terancam dijerat dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan subsidiar, pasal 365 ayat 3 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian, dengan ancaman pidana hukuman penjara maksimal 15 hingga 20 tahun, atau bahkan hukuman seumur hidup. Kasus ini menjadi alarm keras bagi masyarakat mengenai betapa berbahayanya tekanan ekonomi yang tidak disikapi dengan akal sehat, yang pada akhirnya justru menghancurkan masa depan diri sendiri serta merenggut nyawa orang lain secara tragis. Dunia maya kembali digemparkan oleh sebuah fenomena yang jamak terjadi pasca terungkapnya sebuah kasus kriminal yang keji. Perhatian publik tidak hanya tertuju pada jalurnya proses hukum di kantor kepolisian, melainkan juga bergeser ke ranah digital. Jagat media sosial mendadak riuh setelah warganet berhasil mengendus dan menemukan sebuah akun yang diduga kuat milik seorang tersangka pembunuhan sadis. Akun media sosial yang menjadi sorotan tajam ini disinyalir merupakan milik pria yang tega menghabisi nyawa seorang pengemudi ojek online atau ojol di kawasan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Banten. Begitu identitasnya terkuak ke publik, akun platform Facebook yang diduga milik tersangka langsung ramai diserbu, digeruduk, dan dibanjiri oleh ribuan komentar bernada kecaman dari warganet yang geram akan tindakan kejamnya. Hal yang paling ironis dan menarik perhatian publik secara masif adalah fokus serbuan netizen pada unggahan-unggahan lama milik pelaku. Netizen berbondong-bondong menyoroti sebuah unggahan foto yang memperlihatkan potret kemesraan dirinya bersama dengan seorang perempuan muda. Perempuan dalam foto tersebut disebut-sebut dan diklaim oleh pelaku sebagai sosok calon istri yang akan segera dinikahinya dalam waktu dekat. Foto yang awalnya dipenuhi oleh doa dan harapan manis di masa lalu, kini dalam sekejap berubah drastis menjadi lembaran penuh caci maki, hujatan, dan ungkapan kekecewaan mendalam dari masyarakat yang tidak habis pikir bagaimana seorang pria yang sedang merencanakan masa depan pernikahan yang sakral, justru tega melumuri tangannya dengan darah seorang pekerja keras yang mencari nafkah demi keluarga. Kasus kriminal yang memicu gelombang kemarahan publik ini bermula dari sebuah dugaan aksi pembunuhan berencana dan pencurian dengan kekerasan yang teramat memilukan. Korbannya adalah seorang pria paruh baya yang berprofesi sebagai pengemudi ojek online atau ojol bernama Agus Tejo. Kehidupan Agus Tejo sebagai seorang pejuang nafkah di jalanan harus berakhir secara tragis di kawasan perumahan Villa Taman Bandara, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Peristiwa berdarah tersebut dilaporkan pecah pada hari Minggu dini hari, 12 Juli 2026, di saat sebagian besar warga sedang terlelap tidur dan kondisi lingkungan sekitar tempat kejadian perkara sedang dalam keadaan sunyi senyap. Jika kita menilik lebih dalam mengenai kronologi dan detail peristiwa di lapangan, malam naas itu menjadi saksi bisu betapa kejamnya motif yang melandasi tindakan pelaku. Tersangka dalam kasus ini diidentifikasi oleh pihak kepolisian sebagai seorang pemuda berinisial D. Selain diduga kuat melakukan tindakan kekerasan ekstrim yang berujung pada hilangnya nyawa Agus Tejo,
tersangka D juga dilaporkan melakukan aksi perampokan yang terencana. Usai memastikan bahwa tubuh pengemudi ojol tersebut sudah tidak berdaya dan tidak bernyawa lagi, tersangka D langsung mengambil alih dan membawa kabur barang-barang berharga milik korban yang berharga. Barang bukti yang dirampas meliputi 1 unit sepeda motor yang sehari-hari digunakan korban untuk mengais rezeki, serta 1 unit telepon seluler atau handphone milik korban. Setelah sukses melancarkan aksi kejamnya di Kosambi pada Minggu dini hari, tersangka D segera melarikan diri dari wilayah hukum Kabupaten Tangerang guna mengelabui kejaran petugas. Pelaku berusaha mencari tempat persembunyian yang dirasa aman di tengah padatnya wilayah ibu kota. Namun, pelarian tersangka D ternyata tidak berlangsung lama. Hanya berselang 2 hari setelah jasad Agus Tejo ditemukan dan dilaporkan kepada pihak berwajib, tim gabungan dari kepolisian berhasil mengendus keberadaan pelaku. Polisi berhasil melacak posisi persembunyian D yang ternyata berada di sebuah rumah kontrakan pada penduduk di kawasan perbatasan Jakarta Utara. Aparat kepolisian bergerak cepat melakukan pengepungan dan penangkapan terhadap D di lokasi persembunyiannya tersebut, tepatnya di kawasan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat atau Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto, memberikan konfirmasi resmi mengenai jalannya operasi penangkapan tersebut kepada awak media. Kombes Budi Hermanto memaparkan bahwa penangkapan terhadap tersangka D berhasil dieksekusi oleh tim Resmo pada hari Selasa dini hari, 14 Juli 2026, sekitar pukul 00.30 waktu Indonesia Barat. Operasi penangkapan berlangsung cepat tanpa perlawanan berarti dari pelaku yang terkejut melihat kedatangan petugas di tempat tidurnya. Kombes Budi Hermanto menjelaskan secara mendetail lokasi persis penangkapan tersebut. Tersangka D berhasil diamankan tanpa perlawanan di sebuah kamar kontrakan yang terletak di Jalan Bundaran Kamal, Kelurahan Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara. Dari lokasi penangkapan tersebut, petugas juga langsung melakukan penggeledahan guna mencari barang bukti berupa sepeda motor dan ponsel milik korban Agus Tejo yang sempat dibawa kabur. Berdasarkan hasil gelar perkara awal dan kecukupan alat bukti yang dikumpulkan dari TKP Kosambi maupun lokasi penangkapan, pihak penyidik Polda Metro Jaya telah resmi menetapkan pria berinisial D ini sebagai tersangka utama. Ia dijerat dengan pasal berlapis, yakni perkara dugaan pembunuhan dan pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian. Pasca adanya rilis resmi dari pihak kepolisian mengenai penangkapan pria berinisial D tersebut, gelombang rasa penasaran publik tidak dapat dibendung lagi. Warganet yang bergerak bagaikan detektif digital langsung melakukan penelusuran mendalam di berbagai platform media sosial guna mencari tahu sosok asli dari pelaku D ini. Berdasarkan hasil penelusuran valid yang dilakukan oleh media tribunusbogor.com, sebuah akun Facebook dengan nama pengguna Rahmat Dimas 395 mendadak viral dan langsung diserbu oleh netizen. Akun tersebut diduga kuat merupakan akun pribadi milik tersangka D yang selama ini digunakannya untuk berinteraksi di dunia maya. Jika diperhatikan secara saksama, aktivitas di akun Facebook bernama Rahmat Dimas 395 tersebut sebenarnya sudah tergolong pasif. Unggahan terakhir yang dibuat oleh pemilik akun tersebut tercatat diunggah pada akhir tahun 2025 silam. Dalam unggahan pamungkasnya itu, terlihat sebuah foto yang menampilkan sosok D yang tampak tersenyum bersama dengan seorang perempuan muda yang dalam keterangan foto atau interaksinya disebut-sebut sebagai calon istrinya. Foto kebersamaan yang awalnya diniatkan untuk membagikan momen bahagia persiapan pernikahan tersebut, kini justru berubah menjadi lapak digital yang dipenuhi puluhan ribu komentar pedas, kutukan, dan caci maki dari warganet setelah identitas asli D sebagai pelaku pembunuhan berdarah terungkap ke publik secara luas. Di balik tindakan nekat dan sadis yang dilakukan oleh tersangka D, pihak penyidik kepolisian akhirnya berhasil mengorek keterangan krusial mengenai apa sebenarnya yang menjadi motif atau latar belakang utama di balik pembunuhan pengemudi ojol ini.
Berdasarkan hasil pemeriksaan intensif di ruang penyidik Subditresmob di Treskrimum Polda Metro Jaya, terungkap sebuah alasan klasik namun berakhir dengan cara yang sangat kelam. Kanit V Subditresmob di Treskrimum Polda Metro Jaya, Kompol Arif Rizky Wicaksana, membeberkan bahwa tersangka D mengaku nekat melakukan aksi pencurian disertai pembunuhan tersebut karena dirinya sedang mengalami tekanan psikologis dan ekonomi yang sangat berat akibat memikirkan biaya pesta pernikahan yang kian mendesak. Tersangka D mengaku kepada penyidik bahwa dirinya merasa sangat bingung, terdesak, dan frustrasi karena harus mencari uang dalam jumlah besar dalam waktu singkat guna memenuhi segala kebutuhan dan biaya administrasi maupun pesta pernikahannya dengan sang kekasih. Di tengah kebuntuan pikiran dan tekanan finansial yang menghimpitnya tersebut, D memutuskan untuk berjalan kaki di sekitar kawasan Villa Taman Bandara Kosambi pada Minggu dini hari untuk mencari sasaran kejahatan secara acak. Pada saat itulah, pandangan mata tersangka D tertuju pada sosok korban, Agus Tejo, yang kebetulan sedang beristirahat dan tertidur lelap di atas sepeda motornya setelah lelah mencari penumpang seharian. Kompol Arif Rizky Wicaksana menjelaskan secara runtut detik-detik terjadinya benturan fisik di lapangan berdasarkan keterangan dari tersangka. Ketika D melihat korban sedang tertidur dan situasi di sekitar lokasi dirasa aman serta sepi, niat jahat pelaku langsung muncul untuk menguasai harta benda korban. D secara perlahan mendekati motor korban dan berusaha untuk mengambil serta menyalakan sepeda motor tersebut secara diam-diam. Namun nahas, saat proses pencurian itu sedang berlangsung, korban Agus Tejo tiba-tiba terbangun dari tidurnya akibat adanya guncangan pada kendaraannya. Sadar bahwa dirinya sedang menjadi korban pencurian, korban Agus Tejo langsung memberikan perlawanan fisik yang sengit guna mempertahankan motor yang menjadi ladang penghidupannya tersebut dari tangan pelaku. Melihat korban terbangun dan memberikan perlawanan yang dapat mengundang perhatian warga sekitar, tersangka D langsung menjadi panik dan gelap mata. Guna membungkam perlawanan korban dan memuluskan niat jahatnya, tersangka D diduga kuat langsung melakukan tindakan kekerasan fisik secara brutal dan bertubi-tubi terhadap tubuh korban Agus Tejo. Hantaman dan serangan fisik yang membabi buta dari pelaku membuat korban akhirnya tumbang bersimbah darah dan mengembuskan napas terakhirnya di lokasi kejadian perkara. Setelah memastikan korban sudah tidak bergerak lagi, tersangka D dengan dingin langsung mengambil telepon seluler serta membawa kabur sepeda motor milik korban ke arah Jakarta Utara untuk disimpan sebelum dijual. Hingga saat ini, kasus dugaan pembunuhan bermotif biaya nikah yang mengorbankan pengemudi ojol di Kosambi ini masih berada dalam proses penyidikan, pendalaman, serta pemberkasan intensif oleh tim penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Polisi masih terus mengumpulkan barang bukti tambahan, mencocokkan jejak digital pelaku, serta memeriksa sejumlah saksi mata di sekitar TKP Villa Taman Bandara guna melengkapi berkas perkara agar kasus ini dapat segera dilimpahkan ke kejaksaan dan disidangkan di pengadilan. Atas perbuatan kejinya yang telah merenggut nyawa Agus Tejo dan merampas harta bendanya, tersangka D kini harus mengubur dalam-dalam impian indahnya untuk bersanding di pelaminan bersama sang calon istri. Alih-alih mengenakan pakaian pengantin di hari bahagianya, pemuda berinisial D ini kini harus rela mengenakan baju tahanan berwarna oranye di balik jeruji besi yang dingin. D terancam dijerat dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan subsidiar pasal 365 ayat 3 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian, dengan ancaman pidana hukuman penjara maksimal 15 hingga 20 tahun, atau bahkan hukuman seumur hidup. Kasus ini menjadi alarm keras bagi masyarakat mengenai betapa berbahayanya tekanan ekonomi yang tidak disikapi dengan akal sehat, yang pada akhirnya justru menghancurkan masa depan diri sendiri serta merenggut nyawa orang lain secara tragis. Dunia maya kembali digemparkan oleh sebuah fenomena yang jamak terjadi pasca terungkapnya sebuah kasus kriminal yang keji. Perhatian publik tidak hanya tertuju pada jalurnya proses hukum di kantor kepolisian, melainkan juga bergeser ke ranah digital.
Jagat media sosial mendadak riuh setelah warganet berhasil mengendus dan menemukan sebuah akun yang diduga kuat milik seorang tersangka pembunuhan sadis. Akun media sosial yang menjadi sorotan tajam ini disinyalir merupakan milik pria yang tega menghabisi nyawa seorang pengemudi ojek online atau ojol di kawasan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Banten. Begitu identitasnya terkuak ke publik, akun platform Facebook yang diduga milik tersangka langsung ramai diserbu, digeruduk, dan dibanjiri oleh ribuan komentar bernada kecaman dari warganet yang geram akan tindakan kejamnya. Hal yang paling ironis dan menarik perhatian publik secara masif adalah fokus serbuan netizen pada unggahan-unggahan lama milik pelaku. Netizen berbondong-bondong menyoroti sebuah unggahan foto yang memperlihatkan potret kemesraan dirinya bersama dengan seorang perempuan muda. Perempuan dalam foto tersebut disebut-sebut dan diklaim oleh pelaku sebagai sosok calon istri yang akan segera dinikahinya dalam waktu dekat. Foto yang awalnya dipenuhi oleh doa dan harapan manis di masa lalu, kini dalam sekejap berubah drastis menjadi lembaran penuh caci maki, hujatan, dan ungkapan kekecewaan mendalam dari masyarakat yang tidak habis pikir bagaimana seorang pria yang sedang merencanakan masa depan pernikahan yang sakral justru tega melumuri tangannya dengan darah seorang pekerja keras yang mencari nafkah demi keluarga. Kasus kriminal yang memicu gelombang kemarahan publik ini bermula dari sebuah dugaan aksi pembunuhan berencana dan pencurian dengan kekerasan yang teramat memilukan. Korbannya adalah seorang pria paruh baya yang berprofesi sebagai pengemudi ojek online atau ojol bernama Agus Tejo. Kehidupan Agus Tejo sebagai seorang pejuang nafkah di jalanan harus berakhir secara tragis di kawasan perumahan Villa Taman Bandara, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Peristiwa berdarah tersebut dilaporkan pecah pada hari Minggu dini hari, 12 Juli 2026, di saat sebagian besar warga sedang terlelap tidur dan kondisi lingkungan sekitar tempat kejadian perkara sedang dalam keadaan sunyi senyap. Jika kita menilik lebih dalam mengenai kronologi dan detail peristiwa di lapangan, malam naas itu menjadi saksi bisu betapa kejamnya motif yang melandasi tindakan pelaku. Tersangka dalam kasus ini diidentifikasi oleh pihak kepolisian sebagai seorang pemuda berinisial D. Selain diduga kuat melakukan tindakan kekerasan ekstrim yang berujung pada hilangnya nyawa Agus Tejo, tersangka D juga dilaporkan melakukan aksi perampokan yang terencana. Usai memastikan bahwa tubuh pengemudi ojol tersebut sudah tidak berdaya dan tidak bernyawa lagi, tersangka D langsung mengambil alih dan membawa kabur barang-barang berharga milik korban yang berharga. Barang bukti yang dirampas meliputi 1 unit sepeda motor yang sehari-hari digunakan korban untuk mengais rezeki, serta 1 unit telepon seluler atau handphone milik korban. Setelah sukses melancarkan aksi kejamnya di Kosambi pada Minggu dini hari, tersangka D segera melarikan diri dari wilayah hukum Kabupaten Tangerang guna mengelabui kejaran petugas. Pelaku berusaha mencari tempat persembunyian yang dirasa aman di tengah padatnya wilayah ibu kota. Namun, pelarian tersangka D ternyata tidak berlangsung lama. Hanya berselang 2 hari setelah jasad Agus Tejo ditemukan dan dilaporkan kepada pihak berwajib, tim gabungan dari kepolisian berhasil mengendus keberadaan pelaku. Polisi berhasil melacak posisi persembunyian D yang ternyata berada di sebuah rumah kontrakan pada penduduk di kawasan perbatasan Jakarta Utara. Aparat kepolisian bergerak cepat melakukan pengepungan dan penangkapan terhadap D di lokasi persembunyiannya tersebut, tepatnya di kawasan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat atau Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto, memberikan konfirmasi resmi mengenai jalannya operasi penangkapan tersebut kepada awak media. Kombes Budi Hermanto memaparkan bahwa penangkapan terhadap tersangka D berhasil dieksekusi oleh tim Resmo pada hari Selasa dini hari, 14 Juli 2026, sekitar pukul 00.30 waktu Indonesia Barat. Operasi penangkapan berlangsung cepat tanpa perlawanan berarti dari pelaku yang terkejut melihat kedatangan petugas di tempat tidurnya.
Kombes Budi Hermanto menjelaskan secara mendetail lokasi persis penangkapan tersebut. Tersangka D berhasil diamankan tanpa perlawanan di sebuah kamar kontrakan yang terletak di Jalan Bundaran Kamal, Kelurahan Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara. Dari lokasi penangkapan tersebut, petugas juga langsung melakukan penggeledahan guna mencari barang bukti berupa sepeda motor dan ponsel milik korban Agus Tejo yang sempat dibawa kabur. Berdasarkan hasil gelar perkara awal dan kecukupan alat bukti yang dikumpulkan dari TKP Kosambi maupun lokasi penangkapan, pihak penyidik Polda Metro Jaya telah resmi menetapkan pria berinisial D ini sebagai tersangka utama. Ia dijerat dengan pasal berlapis, yakni perkara dugaan pembunuhan dan pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian. Pasca adanya rilis resmi dari pihak kepolisian mengenai penangkapan pria berinisial D tersebut, gelombang rasa penasaran publik tidak dapat dibendung lagi. Warganet yang bergerak bagaikan detektif digital langsung melakukan penelusuran mendalam di berbagai platform media sosial guna mencari tahu sosok asli dari pelaku D ini. Berdasarkan hasil penelusuran valid yang dilakukan oleh media tribunusbogor.com, sebuah akun Facebook dengan nama pengguna Rahmat Dimas 395 mendadak viral dan langsung diserbu oleh netizen. Akun tersebut diduga kuat merupakan akun pribadi milik tersangka D yang selama ini digunakannya untuk berinteraksi di dunia maya. Jika diperhatikan secara saksama, aktivitas di akun Facebook bernama Rahmat Dimas 395 tersebut sebenarnya sudah tergolong pasif. Unggahan terakhir yang dibuat oleh pemilik akun tersebut tercatat diunggah pada akhir tahun 2025 silam. Dalam unggahan pamungkasnya itu, terlihat sebuah foto yang menampilkan sosok D yang tampak tersenyum bersama dengan seorang perempuan muda yang dalam keterangan foto atau interaksinya disebut-sebut sebagai calon istrinya. Foto kebersamaan yang awalnya diniatkan untuk membagikan momen bahagia persiapan pernikahan tersebut, kini justru berubah menjadi lapak digital yang dipenuhi puluhan ribu komentar pedas, kutukan, dan caci maki dari warganet setelah identitas asli D sebagai pelaku pembunuhan berdarah terungkap ke publik secara luas. Di balik tindakan nekat dan sadis yang dilakukan oleh tersangka D, pihak penyidik kepolisian akhirnya berhasil mengorek keterangan krusial mengenai apa sebenarnya yang menjadi motif atau latar belakang utama di balik pembunuhan pengemudi ojol ini. Berdasarkan hasil pemeriksaan intensif di ruang penyidik Subditresmob di Treskrimum Polda Metro Jaya, terungkap sebuah alasan klasik namun berakhir dengan cara yang sangat kelam. Kanit V Subditresmob di Treskrimum Polda Metro Jaya, Kompol Arif Rizky Wicaksana, membeberkan bahwa tersangka D mengaku nekat melakukan aksi pencurian disertai pembunuhan tersebut karena dirinya sedang mengalami tekanan psikologis dan ekonomi yang sangat berat akibat memikirkan biaya pesta pernikahan yang kian mendesak. Tersangka D mengaku kepada penyidik bahwa dirinya merasa sangat bingung, terdesak, dan frustrasi karena harus mencari uang dalam jumlah besar dalam waktu singkat guna memenuhi segala kebutuhan dan biaya administrasi maupun pesta pernikahannya dengan sang kekasih. Di tengah kebuntuan pikiran dan tekanan finansial yang menghimpitnya tersebut, D memutuskan untuk berjalan kaki di sekitar kawasan Villa Taman Bandara Kosambi pada Minggu dini hari untuk mencari sasaran kejahatan secara acak. Pada saat itulah, pandangan mata tersangka D tertuju pada sosok korban, Agus Tejo, yang kebetulan sedang beristirahat dan tertidur lelap di atas sepeda motornya setelah lelah mencari penumpang seharian. Kompol Arif Rizky Wicaksana menjelaskan secara runtut detik-detik terjadinya benturan fisik di lapangan berdasarkan keterangan dari tersangka. Ketika D melihat korban sedang tertidur dan situasi di sekitar lokasi dirasa aman serta sepi, niat jahat pelaku langsung muncul untuk menguasai harta benda korban. D secara perlahan mendekati motor korban dan berusaha untuk mengambil serta menyalakan sepeda motor tersebut secara diam-diam. Namun nahas, saat proses pencurian itu sedang berlangsung, korban Agus Tejo tiba-tiba terbangun dari tidurnya akibat adanya guncangan pada kendaraannya. Sadar bahwa dirinya sedang menjadi korban pencurian,
korban Agus Tejo langsung memberikan perlawanan fisik yang sengit guna mempertahankan motor yang menjadi ladang penghidupannya tersebut dari tangan pelaku. Melihat korban terbangun dan memberikan perlawanan yang dapat mengundang perhatian warga sekitar, tersangka D langsung menjadi panik dan gelap mata. Guna membungkam perlawanan korban dan memuluskan niat jahatnya, tersangka D diduga kuat langsung melakukan tindakan kekerasan fisik secara brutal dan bertubi-tubi terhadap tubuh korban Agus Tejo. Hantaman dan serangan fisik yang membabi buta dari pelaku membuat korban akhirnya tumbang bersimbah darah dan mengembuskan napas terakhirnya di lokasi kejadian perkara. Setelah memastikan korban sudah tidak bergerak lagi, tersangka D dengan dingin langsung mengambil telepon seluler serta membawa kabur sepeda motor milik korban ke arah Jakarta Utara untuk disimpan sebelum dijual. Hingga saat ini, kasus dugaan pembunuhan bermotif biaya nikah yang mengorbankan pengemudi ojol di Kosambi ini masih berada dalam proses penyidikan, pendalaman, serta pemberkasan intensif oleh tim penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Polisi masih terus mengumpulkan barang bukti tambahan, mencocokkan jejak digital pelaku, serta memeriksa sejumlah saksi mata di sekitar TKP Villa Taman Bandara guna melengkapi berkas perkara agar kasus ini dapat segera dilimpahkan ke kejaksaan dan disidangkan di pengadilan. Atas perbuatan kejinya yang telah merenggut nyawa Agus Tejo dan merampas harta bendanya, tersangka D kini harus mengubur dalam-dalam impian indahnya untuk bersanding di pelaminan bersama sang calon istri. Alih-alih mengenakan pakaian pengantin di hari bahagianya, pemuda berinisial D ini kini harus rela mengenakan baju tahanan berwarna oranye di balik jeruji besi yang dingin. D terancam dijerat dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan subsidiar pasal 365 ayat 3 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian, dengan ancaman pidana hukuman penjara maksimal 15 hingga 20 tahun, atau bahkan hukuman seumur hidup. Kasus ini menjadi alarm keras bagi masyarakat mengenai betapa berbahayanya tekanan ekonomi yang tidak disikapi dengan akal sehat, yang pada akhirnya justru menghancurkan masa depan diri sendiri serta merenggut nyawa orang lain secara tragis. Dunia maya kembali digemparkan oleh sebuah fenomena yang jamak terjadi pasca terungkapnya sebuah kasus kriminal yang keji. Perhatian publik tidak hanya tertuju pada jalurnya proses hukum di kantor kepolisian, melainkan juga bergeser ke ranah digital. Jagat media sosial mendadak riuh setelah warganet berhasil mengendus dan menemukan sebuah akun yang diduga kuat milik seorang tersangka pembunuhan sadis. Akun media sosial yang menjadi sorotan tajam ini disinyalir merupakan milik pria yang tega menghabisi nyawa seorang pengemudi ojek online atau ojol di kawasan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Banten. Begitu identitasnya terkuak ke publik, akun platform Facebook yang diduga milik tersangka langsung ramai diserbu, digeruduk, dan dibanjiri oleh ribuan komentar bernada kecaman dari warganet yang geram akan tindakan kejamnya. Hal yang paling ironis dan menarik perhatian publik secara masif adalah fokus serbuan netizen pada unggahan-unggahan lama milik pelaku. Netizen berbondong-bondong menyoroti sebuah unggahan foto yang memperlihatkan potret kemesraan dirinya bersama dengan seorang perempuan muda. Perempuan dalam foto tersebut disebut-sebut dan diklaim oleh pelaku sebagai sosok calon istri yang akan segera dinikahinya dalam waktu dekat. Foto yang awalnya dipenuhi oleh doa dan harapan manis di masa lalu, kini dalam sekejap berubah drastis menjadi lembaran penuh caci maki, hujatan, dan ungkapan kekecewaan mendalam dari masyarakat yang tidak habis pikir bagaimana seorang pria yang sedang merencanakan masa depan pernikahan yang sakral, justru tega melumuri tangannya dengan darah seorang pekerja keras yang mencari nafkah demi keluarga. Kasus kriminal yang memicu gelombang kemarahan publik ini bermula dari sebuah dugaan aksi pembunuhan berencana dan pencurian dengan kekerasan yang teramat memilukan. Korbannya adalah seorang pria paruh baya yang berprofesi sebagai pengemudi ojek online atau ojol bernama Agus Tejo. Kehidupan Agus Tejo sebagai seorang pejuang nafkah di jalanan harus berakhir secara tragis di kawasan perumahan Villa Taman Bandara, Kecamatan Kosambi,
Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Peristiwa berdarah tersebut dilaporkan pecah pada hari Minggu dini hari, 12 Juli 2026, di saat sebagian besar warga sedang terlelap tidur dan kondisi lingkungan sekitar tempat kejadian perkara sedang dalam keadaan sunyi senyap. Jika kita menilik lebih dalam mengenai kronologi dan detail peristiwa di lapangan, malam naas itu menjadi saksi bisu betapa kejamnya motif yang melandasi tindakan pelaku. Tersangka dalam kasus ini diidentifikasi oleh pihak kepolisian sebagai seorang pemuda berinisial D. Selain diduga kuat melakukan tindakan kekerasan ekstrim yang berujung pada hilangnya nyawa Agus Tejo, tersangka D juga dilaporkan melakukan aksi perampokan yang terencana. Usai memastikan bahwa tubuh pengemudi ojol tersebut sudah tidak berdaya dan tidak bernyawa lagi, tersangka D langsung mengambil alih dan membawa kabur barang-barang berharga milik korban yang berharga. Barang bukti yang dirampas meliputi 1 unit sepeda motor yang sehari-hari digunakan korban untuk mengais rezeki, serta 1 unit telepon seluler atau handphone milik korban. Setelah sukses melancarkan aksi kejamnya di Kosambi pada Minggu dini hari, tersangka D segera melarikan diri dari wilayah hukum Kabupaten Tangerang guna mengelabui kejaran petugas. Pelaku berusaha mencari tempat persembunyian yang dirasa aman di tengah padatnya wilayah ibu kota. Namun, pelarian tersangka D ternyata tidak berlangsung lama. Hanya berselang 2 hari setelah jasad Agus Tejo ditemukan dan dilaporkan kepada pihak berwajib, tim gabungan dari kepolisian berhasil mengendus keberadaan pelaku. Polisi berhasil melacak posisi persembunyian D yang ternyata berada di sebuah rumah kontrakan pada penduduk di kawasan perbatasan Jakarta Utara. Aparat kepolisian bergerak cepat melakukan pengepungan dan penangkapan terhadap D di lokasi persembunyiannya tersebut, tepatnya di kawasan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat atau Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto, memberikan konfirmasi resmi mengenai jalannya operasi penangkapan tersebut kepada awak media. Kombes Budi Hermanto memaparkan bahwa penangkapan terhadap tersangka D berhasil dieksekusi oleh tim Resmo pada hari Selasa dini hari, 14 Juli 2026, sekitar pukul 00.30 waktu Indonesia Barat. Operasi penangkapan berlangsung cepat tanpa perlawanan berarti dari pelaku yang terkejut melihat kedatangan petugas di tempat tidurnya. Kombes Budi Hermanto menjelaskan secara mendetail lokasi persis penangkapan tersebut. Tersangka D berhasil diamankan tanpa perlawanan di sebuah kamar kontrakan yang terletak di Jalan Bundaran Kamal, Kelurahan Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara. Dari lokasi penangkapan tersebut, petugas juga langsung melakukan penggeledahan guna mencari barang bukti berupa sepeda motor dan ponsel milik korban Agus Tejo yang sempat dibawa kabur. Berdasarkan hasil gelar perkara awal dan kecukupan alat bukti yang dikumpulkan dari TKP Kosambi maupun lokasi penangkapan, pihak penyidik Polda Metro Jaya telah resmi menetapkan pria berinisial D ini sebagai tersangka utama. Ia dijerat dengan pasal berlapis, yakni perkara dugaan pembunuhan dan pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian. Pasca adanya rilis resmi dari pihak kepolisian mengenai penangkapan pria berinisial D tersebut, gelombang rasa penasaran publik tidak dapat dibendung lagi. Warganet yang bergerak bagaikan detektif digital langsung melakukan penelusuran mendalam di berbagai platform media sosial guna mencari tahu sosok asli dari pelaku D ini. Berdasarkan hasil penelusuran valid yang dilakukan oleh media tribunusbogor.com, sebuah akun Facebook dengan nama pengguna Rahmat Dimas 395 mendadak viral dan langsung diserbu oleh netizen. Akun tersebut diduga kuat merupakan akun pribadi milik tersangka D yang selama ini digunakannya untuk berinteraksi di dunia maya. Jika diperhatikan secara saksama, aktivitas di akun Facebook bernama Rahmat Dimas 395 tersebut sebenarnya sudah tergolong pasif. Unggahan terakhir yang dibuat oleh pemilik akun tersebut tercatat diunggah pada akhir tahun 2025 silam. Dalam unggahan pamungkasnya itu,
terlihat sebuah foto yang menampilkan sosok D yang tampak tersenyum bersama dengan seorang perempuan muda yang dalam keterangan foto atau interaksinya disebut-sebut sebagai calon istrinya. Foto kebersamaan yang awalnya diniatkan untuk membagikan momen bahagia persiapan pernikahan tersebut, kini justru berubah menjadi lapak digital yang dipenuhi puluhan ribu komentar pedas, kutukan, dan caci maki dari warganet setelah identitas asli D sebagai pelaku pembunuhan berdarah terungkap ke publik secara luas. Di balik tindakan nekat dan sadis yang dilakukan oleh tersangka D, pihak penyidik kepolisian akhirnya berhasil mengorek keterangan krusial mengenai apa sebenarnya yang menjadi motif atau latar belakang utama di balik pembunuhan pengemudi ojol ini. Berdasarkan hasil pemeriksaan intensif di ruang penyidik Subditresmob di Treskrimum Polda Metro Jaya, terungkap sebuah alasan klasik namun berakhir dengan cara yang sangat kelam. Kanit V Subditresmob di Treskrimum Polda Metro Jaya, Kompol Arif Rizky Wicaksana, membeberkan bahwa tersangka D mengaku nekat melakukan aksi pencurian disertai pembunuhan tersebut karena dirinya sedang mengalami tekanan psikologis dan ekonomi yang sangat berat akibat memikirkan biaya pesta pernikahan yang kian mendesak. Tersangka D mengaku kepada penyidik bahwa dirinya merasa sangat bingung, terdesak, dan frustrasi karena harus mencari uang dalam jumlah besar dalam waktu singkat guna memenuhi segala kebutuhan dan biaya administrasi maupun pesta pernikahannya dengan sang kekasih. Di tengah kebuntuan pikiran dan tekanan finansial yang menghimpitnya tersebut, D memutuskan untuk berjalan kaki di sekitar kawasan Villa Taman Bandara Kosambi pada Minggu dini hari untuk mencari sasaran kejahatan secara acak. Pada saat itulah, pandangan mata tersangka D tertuju pada sosok korban, Agus Tejo, yang kebetulan sedang beristirahat dan tertidur lelap di atas sepeda motornya setelah lelah mencari penumpang seharian. Kompol Arif Rizky Wicaksana menjelaskan secara runtut detik-detik terjadinya benturan fisik di lapangan berdasarkan keterangan dari tersangka. Ketika D melihat korban sedang tertidur dan situasi di sekitar lokasi dirasa aman serta sepi, niat jahat pelaku langsung muncul untuk menguasai harta benda korban. D secara perlahan mendekati motor korban dan berusaha untuk mengambil serta menyalakan sepeda motor tersebut secara diam-diam. Namun nahas, saat proses pencurian itu sedang berlangsung, korban Agus Tejo tiba-tiba terbangun dari tidurnya akibat adanya guncangan pada kendaraannya. Sadar bahwa dirinya sedang menjadi korban pencurian, korban Agus Tejo langsung memberikan perlawanan fisik yang sengit guna mempertahankan motor yang menjadi ladang penghidupannya tersebut dari tangan pelaku. Melihat korban terbangun dan memberikan perlawanan yang dapat mengundang perhatian warga sekitar, tersangka D langsung menjadi panik dan gelap mata. Guna membungkam perlawanan korban dan memuluskan niat jahatnya, tersangka D diduga kuat langsung melakukan tindakan kekerasan fisik secara brutal dan bertubi-tubi terhadap tubuh korban Agus Tejo. Hantaman dan serangan fisik yang membabi buta dari pelaku membuat korban akhirnya tumbang bersimbah darah dan mengembuskan napas terakhirnya di lokasi kejadian perkara. Setelah memastikan korban sudah tidak bergerak lagi, tersangka D dengan dingin langsung mengambil telepon seluler serta membawa kabur sepeda motor milik korban ke arah Jakarta Utara untuk disimpan sebelum dijual. Hingga saat ini, kasus dugaan pembunuhan bermotif biaya nikah yang mengorbankan pengemudi ojol di Kosambi ini masih berada dalam proses penyidikan, pendalaman, serta pemberkasan intensif oleh tim penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Polisi masih terus mengumpulkan barang bukti tambahan, mencocokkan jejak digital pelaku, serta memeriksa sejumlah saksi mata di sekitar TKP Villa Taman Bandara guna melengkapi berkas perkara agar kasus ini dapat segera dilimpahkan ke kejaksaan dan disidangkan di pengadilan. Atas perbuatan kejinya yang telah merenggut nyawa Agus Tejo dan merampas harta bendanya, tersangka D kini harus mengubur dalam-dalam impian indahnya untuk bersanding di pelaminan bersama sang calon istri. Alih-alih mengenakan pakaian pengantin di hari bahagianya, pemuda berinisial D ini kini harus rela mengenakan baju tahanan berwarna oranye di balik jeruji besi yang dingin.
D terancam dijerat dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan subsidiar, pasal 365 ayat 3 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian, dengan ancaman pidana hukuman penjara maksimal 15 hingga 20 tahun, atau bahkan hukuman seumur hidup. Kasus ini menjadi alarm keras bagi masyarakat mengenai betapa berbahayanya tekanan ekonomi yang tidak disikapi dengan akal sehat, yang pada akhirnya justru menghancurkan masa depan diri sendiri serta merenggut nyawa orang lain secara tragis. Dunia maya kembali digemparkan oleh sebuah fenomena yang jamak terjadi pasca terungkapnya sebuah kasus kriminal yang keji. Perhatian publik tidak hanya tertuju pada jalurnya proses hukum di kantor kepolisian, melainkan juga bergeser ke ranah digital. Jagat media sosial mendadak riuh setelah warganet berhasil mengendus dan menemukan sebuah akun yang diduga kuat milik seorang tersangka pembunuhan sadis. Akun media sosial yang menjadi sorotan tajam ini disinyalir merupakan milik pria yang tega menghabisi nyawa seorang pengemudi ojek online atau ojol di kawasan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Banten. Begitu identitasnya terkuak ke publik, akun platform Facebook yang diduga milik tersangka langsung ramai diserbu, digeruduk, dan dibanjiri oleh ribuan komentar bernada kecaman dari warganet yang geram akan tindakan kejamnya. Hal yang paling ironis dan menarik perhatian publik secara masif adalah fokus serbuan netizen pada unggahan-unggahan lama milik pelaku. Netizen berbondong-bondong menyoroti sebuah unggahan foto yang memperlihatkan potret kemesraan dirinya bersama dengan seorang perempuan muda. Perempuan dalam foto tersebut disebut-sebut dan diklaim oleh pelaku sebagai sosok calon istri yang akan segera dinikahinya dalam waktu dekat. Foto yang awalnya dipenuhi oleh doa dan harapan manis di masa lalu, kini dalam sekejap berubah drastis menjadi lembaran penuh caci maki, hujatan, dan ungkapan kekecewaan mendalam dari masyarakat yang tidak habis pikir bagaimana seorang pria yang sedang merencanakan masa depan pernikahan yang sakral justru tega melumuri tangannya dengan darah seorang pekerja keras yang mencari nafkah demi keluarga. Kasus kriminal yang memicu gelombang kemarahan publik ini bermula dari sebuah dugaan aksi pembunuhan berencana dan pencurian dengan kekerasan yang teramat memilukan. Korbannya adalah seorang pria paruh baya yang berprofesi sebagai pengemudi ojek online atau ojol bernama Agus Tejo. Kehidupan Agus Tejo sebagai seorang pejuang nafkah di jalanan harus berakhir secara tragis di kawasan perumahan Villa Taman Bandara, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Peristiwa berdarah tersebut dilaporkan pecah pada hari Minggu dini hari, 12 Juli 2026, di saat sebagian besar warga sedang terlelap tidur dan kondisi lingkungan sekitar tempat kejadian perkara sedang dalam keadaan sunyi senyap. Jika kita menilik lebih dalam mengenai kronologi dan detail peristiwa di lapangan, malam naas itu menjadi saksi bisu betapa kejamnya motif yang melandasi tindakan pelaku. Tersangka dalam kasus ini diidentifikasi oleh pihak kepolisian sebagai seorang pemuda berinisial D. Selain diduga kuat melakukan tindakan kekerasan ekstrim yang berujung pada hilangnya nyawa Agus Tejo, tersangka D juga dilaporkan melakukan aksi perampokan yang terencana. Usai memastikan bahwa tubuh pengemudi ojol tersebut sudah tidak berdaya dan tidak bernyawa lagi, tersangka D langsung mengambil alih dan membawa kabur barang-barang berharga milik korban yang berharga. Barang bukti yang dirampas meliputi 1 unit sepeda motor yang sehari-hari digunakan korban untuk mengais rezeki, serta 1 unit telepon seluler atau handphone milik korban. Setelah sukses melancarkan aksi kejamnya di Kosambi pada Minggu dini hari, tersangka D segera melarikan diri dari wilayah hukum Kabupaten Tangerang guna mengelabui kejaran petugas. Pelaku berusaha mencari tempat persembunyian yang dirasa aman di tengah padatnya wilayah ibu kota. Namun, pelarian tersangka D ternyata tidak berlangsung lama. Hanya berselang 2 hari setelah jasad Agus Tejo ditemukan dan dilaporkan kepada pihak berwajib, tim gabungan dari kepolisian berhasil mengendus keberadaan pelaku. Polisi berhasil melacak posisi persembunyian D yang ternyata berada di sebuah rumah kontrakan pada penduduk di kawasan perbatasan Jakarta Utara.
Aparat kepolisian bergerak cepat melakukan pengepungan dan penangkapan terhadap D di lokasi persembunyiannya tersebut, tepatnya di kawasan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat atau Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto, memberikan konfirmasi resmi mengenai jalannya operasi penangkapan tersebut kepada awak media. Kombes Budi Hermanto memaparkan bahwa penangkapan terhadap tersangka D berhasil dieksekusi oleh tim Resmob pada hari Selasa dini hari, 14 Juli 2026, sekitar pukul 00.30 waktu Indonesia Barat. Operasi penangkapan berlangsung cepat tanpa perlawanan berarti dari pelaku yang terkejut melihat kedatangan petugas di tempat tidurnya. Kombes Budi Hermanto menjelaskan secara mendetail lokasi persis penangkapan tersebut. Tersangka D berhasil diamankan tanpa perlawanan di sebuah kamar kontrakan yang terletak di Jalan Bundaran Kamal, Kelurahan Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara. Dari lokasi penangkapan tersebut, petugas juga langsung melakukan penggeledahan guna mencari barang bukti berupa sepeda motor dan ponsel milik korban Agus Tejo yang sempat dibawa kabur. Berdasarkan hasil gelar perkara awal dan kecukupan alat bukti yang dikumpulkan dari TKP Kosambi maupun lokasi penangkapan, pihak penyidik Polda Metro Jaya telah resmi menetapkan pria berinisial D ini sebagai tersangka utama. Ia dijerat dengan pasal berlapis, yakni perkara dugaan pembunuhan dan pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian. Pasca adanya rilis resmi dari pihak kepolisian mengenai penangkapan pria berinisial D tersebut, gelombang rasa penasaran publik tidak dapat dibendung lagi. Warganet yang bergerak bagaikan detektif digital langsung melakukan penelusuran mendalam di berbagai platform media sosial guna mencari tahu sosok asli dari pelaku D ini. Berdasarkan hasil penelusuran valid yang dilakukan oleh media tribunusbogor.com, sebuah akun Facebook dengan nama pengguna Rahmat Dimas 395 mendadak viral dan langsung diserbu oleh netizen. Akun tersebut diduga kuat merupakan akun pribadi milik tersangka D yang selama ini digunakannya untuk berinteraksi di dunia maya. Jika diperhatikan secara saksama, aktivitas di akun Facebook bernama Rahmat Dimas 395 tersebut sebenarnya sudah tergolong pasif. Unggahan terakhir yang dibuat oleh pemilik akun tersebut tercatat diunggah pada akhir tahun 2025 silam. Dalam unggahan pamungkasnya itu, terlihat sebuah foto yang menampilkan sosok D yang tampak tersenyum bersama dengan seorang perempuan muda yang dalam keterangan foto atau interaksinya disebut-sebut sebagai calon istrinya. Foto kebersamaan yang awalnya diniatkan untuk membagikan momen bahagia persiapan pernikahan tersebut, kini justru berubah menjadi lapak digital yang dipenuhi puluhan ribu komentar pedas, kutukan, dan caci maki dari warganet setelah identitas asli D sebagai pelaku pembunuhan berdarah terungkap ke publik secara luas. Di balik tindakan nekat dan sadis yang dilakukan oleh tersangka D, pihak penyidik kepolisian akhirnya berhasil mengorek keterangan krusial mengenai apa sebenarnya yang menjadi motif atau latar belakang utama di balik pembunuhan pengemudi ojol ini. Berdasarkan hasil pemeriksaan intensif di ruang penyidik Subdit Resmob di Treskrimum Polda Metro Jaya, terungkap sebuah alasan klasik namun berakhir dengan cara yang sangat kelam. Kanit V Subdit Resmob di Treskrimum Polda Metro Jaya, Kompol Arif Rizky Wicaksana, membeberkan bahwa tersangka D mengaku nekat melakukan aksi pencurian disertai pembunuhan tersebut karena dirinya sedang mengalami tekanan psikologis dan ekonomi yang sangat berat akibat memikirkan biaya pesta pernikahan yang kian mendesak. Tersangka D mengaku kepada penyidik bahwa dirinya merasa sangat bingung, terdesak, dan frustrasi karena harus mencari uang dalam jumlah besar dalam waktu singkat guna memenuhi segala kebutuhan dan biaya administrasi maupun pesta pernikahannya dengan sang kekasih. Di tengah kebuntuan pikiran dan tekanan finansial yang menghimpitnya tersebut, D memutuskan untuk berjalan kaki di sekitar kawasan Villa Taman Bandara Kosambi pada Minggu dini hari untuk mencari sasaran kejahatan secara acak. Pada saat itulah, pandangan mata tersangka D tertuju pada sosok korban, Agus Tejo,
yang kebetulan sedang beristirahat dan tertidur lelap di atas sepeda motornya setelah lelah mencari penumpang seharian. Kompol Arif Rizky Wicaksana menjelaskan secara runtut detik-detik terjadinya benturan fisik di lapangan berdasarkan keterangan dari tersangka. Ketika D melihat korban sedang tertidur dan situasi di sekitar lokasi dirasa aman serta sepi, niat jahat pelaku langsung muncul untuk menguasai harta benda korban. D secara perlahan mendekati motor korban dan berusaha untuk mengambil serta menyalakan sepeda motor tersebut secara diam-diam. Namun nahas, saat proses pencurian itu sedang berlangsung, korban Agus Tejo tiba-tiba terbangun dari tidurnya akibat adanya guncangan pada kendaraannya. Sadar bahwa dirinya sedang menjadi korban pencurian, korban Agus Tejo langsung memberikan perlawanan fisik yang sengit guna mempertahankan motor yang menjadi ladang penghidupannya tersebut dari tangan pelaku. Melihat korban terbangun dan memberikan perlawanan yang dapat mengundang perhatian warga sekitar, tersangka D langsung menjadi panik dan gelap mata. Guna membungkam perlawanan korban dan memuluskan niat jahatnya, tersangka D diduga kuat langsung melakukan tindakan kekerasan fisik secara brutal dan bertubi-tubi terhadap tubuh korban Agus Tejo. Hantaman dan serangan fisik yang membabi buta dari pelaku membuat korban akhirnya tumbang bersimbah darah dan mengembuskan napas terakhirnya di lokasi kejadian perkara. Setelah memastikan korban sudah tidak bergerak lagi, tersangka D dengan dingin langsung mengambil telepon seluler serta membawa kabur sepeda motor milik korban ke arah Jakarta Utara untuk disimpan sebelum dijual. Hingga saat ini, kasus dugaan pembunuhan bermotif biaya nikah yang mengorbankan pengemudi ojol di Kosambi ini masih berada dalam proses penyidikan, pendalaman, serta pemberkasan intensif oleh tim penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Polisi masih terus mengumpulkan barang bukti tambahan, mencocokkan jejak digital pelaku, serta memeriksa sejumlah saksi mata di sekitar TKP Villa Taman Bandara guna melengkapi berkas perkara agar kasus ini dapat segera dilimpahkan ke kejaksaan dan disidangkan di pengadilan. Atas perbuatan kejinya yang telah merenggut nyawa Agus Tejo dan merampas harta bendanya, tersangka D kini harus mengubur dalam-dalam impian indahnya untuk bersanding di pelaminan bersama sang calon istri. Alih-alih mengenakan pakaian pengantin di hari bahagianya, pemuda berinisial D ini kini harus rela mengenakan baju tahanan berwarna oranye di balik jeruji besi yang dingin. D terancam dijerat dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan subsidiar, pasal 365 ayat 3 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian, dengan ancaman pidana hukuman penjara maksimal 15 hingga 20 tahun, atau bahkan hukuman seumur hidup. Kasus ini menjadi alarm keras bagi masyarakat mengenai betapa berbahayanya tekanan ekonomi yang tidak disikapi dengan akal sehat, yang pada akhirnya justru menghancurkan masa depan diri sendiri serta merenggut nyawa orang lain secara tragis. Dunia maya kembali digemparkan oleh sebuah fenomena yang jamak terjadi pasca terungkapnya sebuah kasus kriminal yang keji. Perhatian publik tidak hanya tertuju pada jalurnya proses hukum di kantor kepolisian, melainkan juga bergeser ke ranah digital. Jagat media sosial mendadak riuh setelah warganet berhasil mengendus dan menemukan sebuah akun yang diduga kuat milik seorang tersangka pembunuhan sadis. Akun media sosial yang menjadi sorotan tajam ini disinyalir merupakan milik pria yang tega menghabisi nyawa seorang pengemudi ojek online atau ojol di kawasan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Banten. Begitu identitasnya terkuak ke publik, akun platform Facebook yang diduga milik tersangka langsung ramai diserbu, digeruduk, dan dibanjiri oleh ribuan komentar bernada kecaman dari warganet yang geram akan tindakan kejamnya. Hal yang paling ironis dan menarik perhatian publik secara masif adalah fokus serbuan netizen pada unggahan-unggahan lama milik pelaku. Netizen berbondong-bondong menyoroti sebuah unggahan foto yang memperlihatkan potret kemesraan dirinya bersama dengan seorang perempuan muda. Perempuan dalam foto tersebut disebut-sebut dan diklaim oleh pelaku sebagai sosok calon istri yang akan segera dinikahinya dalam waktu dekat.
Foto yang awalnya dipenuhi oleh doa dan harapan manis di masa lalu, kini dalam sekejap berubah drastis menjadi lembaran penuh caci maki, hujatan, dan ungkapan kekecewaan mendalam dari masyarakat yang tidak habis pikir bagaimana seorang pria yang sedang merencanakan masa depan pernikahan yang sakral justru tega melumuri tangannya dengan darah seorang pekerja keras yang mencari nafkah demi keluarga. Kasus kriminal yang memicu gelombang kemarahan publik ini bermula dari sebuah dugaan aksi pembunuhan berencana dan pencurian dengan kekerasan yang teramat memilukan. Korbannya adalah seorang pria paruh baya yang berprofesi sebagai pengemudi ojek online atau ojol bernama Agus Tejo. Kehidupan Agus Tejo sebagai seorang pejuang nafkah di jalanan harus berakhir secara tragis di kawasan perumahan Villa Taman Bandara, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Peristiwa berdarah tersebut dilaporkan pecah pada hari Minggu dini hari, 12 Juli 2026, di saat sebagian besar warga sedang terlelap tidur dan kondisi lingkungan sekitar tempat kejadian perkara sedang dalam keadaan sunyi senyap. Jika kita menilik lebih dalam mengenai kronologi dan detail peristiwa di lapangan, malam naas itu menjadi saksi bisu betapa kejamnya motif yang melandasi tindakan pelaku. Tersangka dalam kasus ini diidentifikasi oleh pihak kepolisian sebagai seorang pemuda berinisial D. Selain diduga kuat melakukan tindakan kekerasan ekstrim yang berujung pada hilangnya nyawa Agus Tejo, tersangka D juga dilaporkan melakukan aksi perampokan yang terencana. Usai memastikan bahwa tubuh pengemudi ojol tersebut sudah tidak berdaya dan tidak bernyawa lagi, tersangka D langsung mengambil alih dan membawa kabur barang-barang berharga milik korban yang berharga. Barang bukti yang dirampas meliputi 1 unit sepeda motor yang sehari-hari digunakan korban untuk mengais rezeki, serta 1 unit telepon seluler atau handphone milik korban. Setelah sukses melancarkan aksi kejamnya di Kosambi pada Minggu dini hari, tersangka D segera melarikan diri dari wilayah hukum Kabupaten Tangerang guna mengelabui kejaran petugas. Pelaku berusaha mencari tempat persembunyian yang dirasa aman di tengah padatnya wilayah ibu kota. Namun, pelarian tersangka D ternyata tidak berlangsung lama. Hanya berselang 2 hari setelah jasad Agus Tejo ditemukan dan dilaporkan kepada pihak berwajib, tim gabungan dari kepolisian berhasil mengendus keberadaan pelaku. Polisi berhasil melacak posisi persembunyian D yang ternyata berada di sebuah rumah kontrakan pada penduduk di kawasan perbatasan Jakarta Utara. Aparat kepolisian bergerak cepat melakukan pengepungan dan penangkapan terhadap D di lokasi persembunyiannya tersebut, tepatnya di kawasan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat atau Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto, memberikan konfirmasi resmi mengenai jalannya operasi penangkapan tersebut kepada awak media. Kombes Budi Hermanto memaparkan bahwa penangkapan terhadap tersangka D berhasil dieksekusi oleh tim Resmo pada hari Selasa dini hari, 14 Juli 2026, sekitar pukul 00.30 waktu Indonesia Barat. Operasi penangkapan berlangsung cepat tanpa perlawanan berarti dari pelaku yang terkejut melihat kedatangan petugas di tempat tidurnya. Kombes Budi Hermanto menjelaskan secara mendetail lokasi persis penangkapan tersebut. Tersangka D berhasil diamankan tanpa perlawanan di sebuah kamar kontrakan yang terletak di Jalan Bundaran Kamal, Kelurahan Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara. Dari lokasi penangkapan tersebut, petugas juga langsung melakukan penggeledahan guna mencari barang bukti berupa sepeda motor dan ponsel milik korban Agus Tejo yang sempat dibawa kabur. Berdasarkan hasil gelar perkara awal dan kecukupan alat bukti yang dikumpulkan dari TKP Kosambi maupun lokasi penangkapan, pihak penyidik Polda Metro Jaya telah resmi menetapkan pria berinisial D ini sebagai tersangka utama. Ia dijerat dengan pasal berlapis, yakni perkara dugaan pembunuhan dan pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian. Pasca adanya rilis resmi dari pihak kepolisian mengenai penangkapan pria berinisial D tersebut, gelombang rasa penasaran publik tidak dapat dibendung lagi.
Warganet yang bergerak bagaikan detektif digital langsung melakukan penelusuran mendalam di berbagai platform media sosial guna mencari tahu sosok asli dari pelaku D ini. Berdasarkan hasil penelusuran valid yang dilakukan oleh media tribunusbogor.com, sebuah akun Facebook dengan nama pengguna Rahmat Dimas 395 mendadak viral dan langsung diserbu oleh netizen. Akun tersebut diduga kuat merupakan akun pribadi milik tersangka D yang selama ini digunakannya untuk berinteraksi di dunia maya. Jika diperhatikan secara saksama, aktivitas di akun Facebook bernama Rahmat Dimas 395 tersebut sebenarnya sudah tergolong pasif. Unggahan terakhir yang dibuat oleh pemilik akun tersebut tercatat diunggah pada akhir tahun 2025 silam. Dalam unggahan pamungkasnya itu, terlihat sebuah foto yang menampilkan sosok D yang tampak tersenyum bersama dengan seorang perempuan muda yang dalam keterangan foto atau interaksinya disebut-sebut sebagai calon istrinya. Foto kebersamaan yang awalnya diniatkan untuk membagikan momen bahagia persiapan pernikahan tersebut, kini justru berubah menjadi lapak digital yang dipenuhi puluhan ribu komentar pedas, kutukan, dan caci maki dari warganet setelah identitas asli D sebagai pelaku pembunuhan berdarah terungkap ke publik secara luas. Di balik tindakan nekat dan sadis yang dilakukan oleh tersangka D, pihak penyidik kepolisian akhirnya berhasil mengorek keterangan krusial mengenai apa sebenarnya yang menjadi motif atau latar belakang utama di balik pembunuhan pengemudi ojol ini. Berdasarkan hasil pemeriksaan intensif di ruang penyidik Subditresmob di Treskrimum Polda Metro Jaya, terungkap sebuah alasan klasik namun berakhir dengan cara yang sangat kelam. Kanit V Subditresmob di Treskrimum Polda Metro Jaya, Kompol Arif Rizky Wicaksana, membeberkan bahwa tersangka D mengaku nekat melakukan aksi pencurian disertai pembunuhan tersebut karena dirinya sedang mengalami tekanan psikologis dan ekonomi yang sangat berat akibat memikirkan biaya pesta pernikahan yang kian mendesak. Tersangka D mengaku kepada penyidik bahwa dirinya merasa sangat bingung, terdesak, dan frustrasi karena harus mencari uang dalam jumlah besar dalam waktu singkat guna memenuhi segala kebutuhan dan biaya administrasi maupun pesta pernikahannya dengan sang kekasih. Di tengah kebuntuan pikiran dan tekanan finansial yang menghimpitnya tersebut, D memutuskan untuk berjalan kaki di sekitar kawasan Villa Taman Bandara Kosambi pada Minggu dini hari untuk mencari sasaran kejahatan secara acak. Pada saat itulah, pandangan mata tersangka D tertuju pada sosok korban, Agus Tejo, yang kebetulan sedang beristirahat dan tertidur lelap di atas sepeda motornya setelah lelah mencari penumpang seharian. Kompol Arif Rizky Wicaksana menjelaskan secara runtut detik-detik terjadinya benturan fisik di lapangan berdasarkan keterangan dari tersangka. Ketika D melihat korban sedang tertidur dan situasi di sekitar lokasi dirasa aman serta sepi, niat jahat pelaku langsung muncul untuk menguasai harta benda korban. D secara perlahan mendekati motor korban dan berusaha untuk mengambil serta menyalakan sepeda motor tersebut secara diam-diam. Namun nahas, saat proses pencurian itu sedang berlangsung, korban Agus Tejo tiba-tiba terbangun dari tidurnya akibat adanya guncangan pada kendaraannya. Sadar bahwa dirinya sedang menjadi korban pencurian, korban Agus Tejo langsung memberikan perlawanan fisik yang sengit guna mempertahankan motor yang menjadi ladang penghidupannya tersebut dari tangan pelaku. Melihat korban terbangun dan memberikan perlawanan yang dapat mengundang perhatian warga sekitar, tersangka D langsung menjadi panik dan gelap mata. Guna membungkam perlawanan korban dan memuluskan niat jahatnya, tersangka D diduga kuat langsung melakukan tindakan kekerasan fisik secara brutal dan bertubi-tubi terhadap tubuh korban Agus Tejo. Hantaman dan serangan fisik yang membabi buta dari pelaku membuat korban akhirnya tumbang bersimbah darah dan mengembuskan napas terakhirnya di lokasi kejadian perkara. Setelah memastikan korban sudah tidak bergerak lagi, tersangka D dengan dingin langsung mengambil telepon seluler serta membawa kabur sepeda motor milik korban ke arah Jakarta Utara untuk disimpan sebelum dijual. Hingga saat ini, kasus dugaan pembunuhan bermotif biaya nikah yang mengorbankan pengemudi ojol di Kosambi ini masih berada dalam proses penyidikan,
pendalaman, serta pemberkasan intensif oleh tim penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Polisi masih terus mengumpulkan barang bukti tambahan, mencocokkan jejak digital pelaku, serta memeriksa sejumlah saksi mata di sekitar TKP Villa Taman Bandara guna melengkapi berkas perkara agar kasus ini dapat segera dilimpahkan ke kejaksaan dan disidangkan di pengadilan. Atas perbuatan kejinya yang telah merenggut nyawa Agus Tejo dan merampas harta bendanya, tersangka D kini harus mengubur dalam-dalam impian indahnya untuk bersanding di pelaminan bersama sang calon istri. Alih-alih mengenakan pakaian pengantin di hari bahagianya, pemuda berinisial D ini kini harus rela mengenakan baju tahanan berwarna oranye di balik jeruji besi yang dingin. D terancam dijerat dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan subsidiar, pasal 365 ayat 3 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian, dengan ancaman pidana hukuman penjara maksimal 15 hingga 20 tahun, atau bahkan hukuman seumur hidup. Kasus ini menjadi alarm keras bagi masyarakat mengenai betapa berbahayanya tekanan ekonomi yang tidak disikapi dengan akal sehat, yang pada akhirnya justru menghancurkan masa depan diri sendiri serta merenggut nyawa orang lain secara tragis. Dunia maya kembali digemparkan oleh sebuah fenomena yang jamak terjadi pasca terungkapnya sebuah kasus kriminal yang keji. Perhatian publik tidak hanya tertuju pada jalurnya proses hukum di kantor kepolisian, melainkan juga bergeser ke ranah digital. Jagat media sosial mendadak riuh setelah warganet berhasil mengendus dan menemukan sebuah akun yang diduga kuat milik seorang tersangka pembunuhan sadis. Akun media sosial yang menjadi sorotan tajam ini disinyalir merupakan milik pria yang tega menghabisi nyawa seorang pengemudi ojek online atau ojol di kawasan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Banten. Begitu identitasnya terkuak ke publik, akun platform Facebook yang diduga milik tersangka langsung ramai diserbu, digeruduk, dan dibanjiri oleh ribuan komentar bernada kecaman dari warganet yang geram akan tindakan kejamnya. Hal yang paling ironis dan menarik perhatian publik secara masif adalah fokus serbuan netizen pada unggahan-unggahan lama milik pelaku. Netizen berbondong-bondong menyoroti sebuah unggahan foto yang memperlihatkan potret kemesraan dirinya bersama dengan seorang perempuan muda. Perempuan dalam foto tersebut disebut-sebut dan diklaim oleh pelaku sebagai sosok calon istri yang akan segera dinikahinya dalam waktu dekat. Foto yang awalnya dipenuhi oleh doa dan harapan manis di masa lalu, kini dalam sekejap berubah drastis menjadi lembaran penuh caci maki, hujatan, dan ungkapan kekecewaan mendalam dari masyarakat yang tidak habis pikir bagaimana seorang pria yang sedang merencanakan masa depan pernikahan yang sakral justru tega melumuri tangannya dengan darah seorang pekerja keras yang mencari nafkah demi keluarga. Kasus kriminal yang memicu gelombang kemarahan publik ini bermula dari sebuah dugaan aksi pembunuhan berencana dan pencurian dengan kekerasan yang teramat memilukan. Korbannya adalah seorang pria paruh baya yang berprofesi sebagai pengemudi ojek online atau ojol bernama Agus Tejo. Kehidupan Agus Tejo sebagai seorang pejuang nafkah di jalanan harus berakhir secara tragis di kawasan perumahan Villa Taman Bandara, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Peristiwa berdarah tersebut dilaporkan pecah pada hari Minggu dini hari, 12 Juli 2026, di saat sebagian besar warga sedang terlelap tidur dan kondisi lingkungan sekitar tempat kejadian perkara sedang dalam keadaan sunyi senyap. Jika kita menilik lebih dalam mengenai kronologi dan detail peristiwa di lapangan, malam naas itu menjadi saksi bisu betapa kejamnya motif yang melandasi tindakan pelaku. Tersangka dalam kasus ini diidentifikasi oleh pihak kepolisian sebagai seorang pemuda berinisial D. Selain diduga kuat melakukan tindakan kekerasan ekstrim yang berujung pada hilangnya nyawa Agus Tejo, tersangka D juga dilaporkan melakukan aksi perampokan yang terencana. Usai memastikan bahwa tubuh pengemudi ojol tersebut sudah tidak berdaya dan tidak bernyawa lagi, tersangka D langsung mengambil alih dan membawa kabur barang-barang berharga milik korban yang berharga.
Barang bukti yang dirampas meliputi 1 unit sepeda motor yang sehari-hari digunakan korban untuk mengais rezeki, serta 1 unit telepon seluler atau handphone milik korban. Setelah sukses melancarkan aksi kejamnya di Kosambi pada Minggu dini hari, tersangka D segera melarikan diri dari wilayah hukum Kabupaten Tangerang guna mengelabui kejaran petugas. Pelaku berusaha mencari tempat persembunyian yang dirasa aman di tengah padatnya wilayah ibu kota. Namun, pelarian tersangka D ternyata tidak berlangsung lama. Hanya berselang 2 hari setelah jasad Agus Tejo ditemukan dan dilaporkan kepada pihak berwajib, tim gabungan dari kepolisian berhasil mengendus keberadaan pelaku. Polisi berhasil melacak posisi persembunyian D yang ternyata berada di sebuah rumah kontrakan pada penduduk di kawasan perbatasan Jakarta Utara. Aparat kepolisian bergerak cepat melakukan pengepungan dan penangkapan terhadap D di lokasi persembunyiannya tersebut, tepatnya di kawasan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat atau Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto, memberikan konfirmasi resmi mengenai jalannya operasi penangkapan tersebut kepada awak media. Kombes Budi Hermanto memaparkan bahwa penangkapan terhadap tersangka D berhasil dieksekusi oleh tim Resmo pada hari Selasa dini hari, 14 Juli 2026, sekitar pukul 00.30 waktu Indonesia Barat. Operasi penangkapan berlangsung cepat tanpa perlawanan berarti dari pelaku yang terkejut melihat kedatangan petugas di tempat tidurnya. Kombes Budi Hermanto menjelaskan secara mendetail lokasi persis penangkapan tersebut. Tersangka D berhasil diamankan tanpa perlawanan di sebuah kamar kontrakan yang terletak di Jalan Bundaran Kamal, Kelurahan Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara. Dari lokasi penangkapan tersebut, petugas juga langsung melakukan penggeledahan guna mencari barang bukti berupa sepeda motor dan ponsel milik korban Agus Tejo yang sempat dibawa kabur. Berdasarkan hasil gelar perkara awal dan kecukupan alat bukti yang dikumpulkan dari TKP Kosambi maupun lokasi penangkapan, pihak penyidik Polda Metro Jaya telah resmi menetapkan pria berinisial D ini sebagai tersangka utama. Ia dijerat dengan pasal berlapis, yakni perkara dugaan pembunuhan dan pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian. Pasca adanya rilis resmi dari pihak kepolisian mengenai penangkapan pria berinisial D tersebut, gelombang rasa penasaran publik tidak dapat dibendung lagi. Warganet yang bergerak bagaikan detektif digital langsung melakukan penelusuran mendalam di berbagai platform media sosial guna mencari tahu sosok asli dari pelaku D ini. Berdasarkan hasil penelusuran valid yang dilakukan oleh media tribunusbogor.com, sebuah akun Facebook dengan nama pengguna Rahmat Dimas 395 mendadak viral dan langsung diserbu oleh netizen. Akun tersebut diduga kuat merupakan akun pribadi milik tersangka D yang selama ini digunakannya untuk berinteraksi di dunia maya. Jika diperhatikan secara saksama, aktivitas di akun Facebook bernama Rahmat Dimas 395 tersebut sebenarnya sudah tergolong pasif. Unggahan terakhir yang dibuat oleh pemilik akun tersebut tercatat diunggah pada akhir tahun 2025 silam. Dalam unggahan pamungkasnya itu, terlihat sebuah foto yang menampilkan sosok D yang tampak tersenyum bersama dengan seorang perempuan muda yang dalam keterangan foto atau interaksinya disebut-sebut sebagai calon istrinya. Foto kebersamaan yang awalnya diniatkan untuk membagikan momen bahagia persiapan pernikahan tersebut, kini justru berubah menjadi lapak digital yang dipenuhi puluhan ribu komentar pedas, kutukan, dan caci maki dari warganet setelah identitas asli D sebagai pelaku pembunuhan berdarah terungkap ke publik secara luas. Di balik tindakan nekat dan sadis yang dilakukan oleh tersangka D, pihak penyidik kepolisian akhirnya berhasil mengorek keterangan krusial mengenai apa sebenarnya yang menjadi motif atau latar belakang utama di balik pembunuhan pengemudi ojol ini. Berdasarkan hasil pemeriksaan intensif di ruang penyidik Subdit Resmob di Treskrimum Polda Metro Jaya, terungkap sebuah alasan klasik namun berakhir dengan cara yang sangat kelam. Kanit V Subdit Resmob di Treskrimum Polda Metro Jaya, Kompol Arif Rizky Wicaksana,
membeberkan bahwa tersangka D mengaku nekat melakukan aksi pencurian disertai pembunuhan tersebut karena dirinya sedang mengalami tekanan psikologis dan ekonomi yang sangat berat akibat memikirkan biaya pesta pernikahan yang kian mendesak. Tersangka D mengaku kepada penyidik bahwa dirinya merasa sangat bingung, terdesak, dan frustrasi karena harus mencari uang dalam jumlah besar dalam waktu singkat guna memenuhi segala kebutuhan dan biaya administrasi maupun pesta pernikahannya dengan sang kekasih. Di tengah kebuntuan pikiran dan tekanan finansial yang menghimpitnya tersebut, D memutuskan untuk berjalan kaki di sekitar kawasan Villa Taman Bandara Kosambi pada Minggu dini hari untuk mencari sasaran kejahatan secara acak. Pada saat itulah, pandangan mata tersangka D tertuju pada sosok korban, Agus Tejo, yang kebetulan sedang beristirahat dan tertidur lelap di atas sepeda motornya setelah lelah mencari penumpang seharian. Kompol Arif Rizky Wicaksana menjelaskan secara runtut detik-detik terjadinya benturan fisik di lapangan berdasarkan keterangan dari tersangka. Ketika D melihat korban sedang tertidur dan situasi di sekitar lokasi dirasa aman serta sepi, niat jahat pelaku langsung muncul untuk menguasai harta benda korban. D secara perlahan mendekati motor korban dan berusaha untuk mengambil serta menyalakan sepeda motor tersebut secara diam-diam. Namun nahas, saat proses pencurian itu sedang berlangsung, korban Agus Tejo tiba-tiba terbangun dari tidurnya akibat adanya guncangan pada kendaraannya. Sadar bahwa dirinya sedang menjadi korban pencurian, korban Agus Tejo langsung memberikan perlawanan fisik yang sengit guna mempertahankan motor yang menjadi ladang penghidupannya tersebut dari tangan pelaku. Melihat korban terbangun dan memberikan perlawanan yang dapat mengundang perhatian warga sekitar, tersangka D langsung menjadi panik dan gelap mata. Guna membungkam perlawanan korban dan memuluskan niat jahatnya, tersangka D diduga kuat langsung melakukan tindakan kekerasan fisik secara brutal dan bertubi-tubi terhadap tubuh korban Agus Tejo. Hantaman dan serangan fisik yang membabi buta dari pelaku membuat korban akhirnya tumbang bersimbah darah dan mengembuskan napas terakhirnya di lokasi kejadian perkara. Setelah memastikan korban sudah tidak bergerak lagi, tersangka D dengan dingin langsung mengambil telepon seluler serta membawa kabur sepeda motor milik korban ke arah Jakarta Utara untuk disimpan sebelum dijual. Hingga saat ini, kasus dugaan pembunuhan bermotif biaya nikah yang mengorbankan pengemudi ojol di Kosambi ini masih berada dalam proses penyidikan, pendalaman, serta pemberkasan intensif oleh tim penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Polisi masih terus mengumpulkan barang bukti tambahan, mencocokkan jejak digital pelaku, serta memeriksa sejumlah saksi mata di sekitar TKP Villa Taman Bandara guna melengkapi berkas perkara agar kasus ini dapat segera dilimpahkan ke kejaksaan dan disidangkan di pengadilan. Atas perbuatan kejinya yang telah merenggut nyawa Agus Tejo dan merampas harta bendanya, tersangka D kini harus mengubur dalam-dalam impian indahnya untuk bersanding di pelaminan bersama sang calon istri. Alih-alih mengenakan pakaian pengantin di hari bahagianya, pemuda berinisial D ini kini harus rela mengenakan baju tahanan berwarna oranye di balik jeruji besi yang dingin. D terancam dijerat dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan subsidiar pasal 365 ayat 3 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian, dengan ancaman pidana hukuman penjara maksimal 15 hingga 20 tahun, atau bahkan hukuman seumur hidup. Kasus ini menjadi alarm keras bagi masyarakat mengenai betapa berbahayanya tekanan ekonomi yang tidak disikapi dengan akal sehat, yang pada akhirnya justru menghancurkan masa depan diri sendiri serta merenggut nyawa orang lain secara tragis. Dunia maya kembali digemparkan oleh sebuah fenomena yang jamak terjadi pasca terungkapnya sebuah kasus kriminal yang keji. Perhatian publik tidak hanya tertuju pada jalurnya proses hukum di kantor kepolisian, melainkan juga bergeser ke ranah digital. Jagat media sosial mendadak riuh setelah warganet berhasil mengendus dan menemukan sebuah akun yang diduga kuat milik seorang tersangka pembunuhan sadis.
Akun media sosial yang menjadi sorotan tajam ini disinyalir merupakan milik pria yang tega menghabisi nyawa seorang pengemudi ojek online atau ojol di kawasan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Banten. Begitu identitasnya terkuak ke publik, akun platform Facebook yang diduga milik tersangka langsung ramai diserbu, digeruduk, dan dibanjiri oleh ribuan komentar bernada kecaman dari warganet yang geram akan tindakan kejamnya. Hal yang paling ironis dan menarik perhatian publik secara masif adalah fokus serbuan netizen pada unggahan-unggahan lama milik pelaku. Netizen berbondong-bondong menyoroti sebuah unggahan foto yang memperlihatkan potret kemesraan dirinya bersama dengan seorang perempuan muda. Perempuan dalam foto tersebut disebut-sebut dan diklaim oleh pelaku sebagai sosok calon istri yang akan segera dinikahinya dalam waktu dekat. Foto yang awalnya dipenuhi oleh doa dan harapan manis di masa lalu, kini dalam sekejap berubah drastis menjadi lembaran penuh caci maki, hujatan, dan ungkapan kekecewaan mendalam dari masyarakat yang tidak habis pikir bagaimana seorang pria yang sedang merencanakan masa depan pernikahan yang sakral justru tega melumuri tangannya dengan darah seorang pekerja keras yang mencari nafkah demi keluarga. Kasus kriminal yang memicu gelombang kemarahan publik ini bermula dari sebuah dugaan aksi pembunuhan berencana dan pencurian dengan kekerasan yang teramat memilukan. Korbannya adalah seorang pria paruh baya yang berprofesi sebagai pengemudi ojek online atau ojol bernama Agus Tejo. Kehidupan Agus Tejo sebagai seorang pejuang nafkah di jalanan harus berakhir secara tragis di kawasan perumahan Villa Taman Bandara, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Peristiwa berdarah tersebut dilaporkan pecah pada hari Minggu dini hari, 12 Juli 2026, di saat sebagian besar warga sedang terlelap tidur dan kondisi lingkungan sekitar tempat kejadian perkara sedang dalam keadaan sunyi senyap. Jika kita menilik lebih dalam mengenai kronologi dan detail peristiwa di lapangan, malam naas itu menjadi saksi bisu betapa kejamnya motif yang melandasi tindakan pelaku. Tersangka dalam kasus ini diidentifikasi oleh pihak kepolisian sebagai seorang pemuda berinisial D. Selain diduga kuat melakukan tindakan kekerasan ekstrim yang berujung pada hilangnya nyawa Agus Tejo, tersangka D juga dilaporkan melakukan aksi perampokan yang terencana. Usai memastikan bahwa tubuh pengemudi ojol tersebut sudah tidak berdaya dan tidak bernyawa lagi, tersangka D langsung mengambil alih dan membawa kabur barang-barang berharga milik korban yang berharga. Barang bukti yang dirampas meliputi 1 unit sepeda motor yang sehari-hari digunakan korban untuk mengais rezeki, serta 1 unit telepon seluler atau handphone milik korban. Setelah sukses melancarkan aksi kejamnya di Kosambi pada Minggu dini hari, tersangka D segera melarikan diri dari wilayah hukum Kabupaten Tangerang guna mengelabui kejaran petugas. Pelaku berusaha mencari tempat persembunyian yang dirasa aman di tengah padatnya wilayah ibu kota. Namun, pelarian tersangka D ternyata tidak berlangsung lama. Hanya berselang 2 hari setelah jasad Agus Tejo ditemukan dan dilaporkan kepada pihak berwajib, tim gabungan dari kepolisian berhasil mengendus keberadaan pelaku. Polisi berhasil melacak posisi persembunyian D yang ternyata berada di sebuah rumah kontrakan pada penduduk di kawasan perbatasan Jakarta Utara. Aparat kepolisian bergerak cepat melakukan pengepungan dan penangkapan terhadap D di lokasi persembunyiannya tersebut, tepatnya di kawasan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat atau Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto, memberikan konfirmasi resmi mengenai jalannya operasi penangkapan tersebut kepada awak media. Kombes Budi Hermanto memaparkan bahwa penangkapan terhadap tersangka D berhasil dieksekusi oleh tim Resmob pada hari Selasa dini hari, 14 Juli 2026, sekitar pukul 00.30 waktu Indonesia Barat. Operasi penangkapan berlangsung cepat tanpa perlawanan berarti dari pelaku yang terkejut melihat kedatangan petugas di tempat tidurnya. Kombes Budi Hermanto menjelaskan secara mendetail lokasi persis penangkapan tersebut. Tersangka D berhasil diamankan tanpa perlawanan di sebuah kamar kontrakan yang terletak di Jalan Bundaran Kamal, Kelurahan Kamal Muara,
Penjaringan, Jakarta Utara. Dari lokasi penangkapan tersebut, petugas juga langsung melakukan penggeledahan guna mencari barang bukti berupa sepeda motor dan ponsel milik korban Agus Tejo yang sempat dibawa kabur. Berdasarkan hasil gelar perkara awal dan kecukupan alat bukti yang dikumpulkan dari TKP Kosambi maupun lokasi penangkapan, pihak penyidik Polda Metro Jaya telah resmi menetapkan pria berinisial D ini sebagai tersangka utama. Ia dijerat dengan pasal berlapis, yakni perkara dugaan pembunuhan dan pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian. Pasca adanya rilis resmi dari pihak kepolisian mengenai penangkapan pria berinisial D tersebut, gelombang rasa penasaran publik tidak dapat dibendung lagi. Warganet yang bergerak bagaikan detektif digital langsung melakukan penelusuran mendalam di berbagai platform media sosial guna mencari tahu sosok asli dari pelaku D ini. Berdasarkan hasil penelusuran valid yang dilakukan oleh media tribunusbogor.com, sebuah akun Facebook dengan nama pengguna Rahmat Dimas 395 mendadak viral dan langsung diserbu oleh netizen. Akun tersebut diduga kuat merupakan akun pribadi milik tersangka D yang selama ini digunakannya untuk berinteraksi di dunia maya. Jika diperhatikan secara saksama, aktivitas di akun Facebook bernama Rahmat Dimas 395 tersebut sebenarnya sudah tergolong pasif. Unggahan terakhir yang dibuat oleh pemilik akun tersebut tercatat diunggah pada akhir tahun 2025 silam. Dalam unggahan pamungkasnya itu, terlihat sebuah foto yang menampilkan sosok D yang tampak tersenyum bersama dengan seorang perempuan muda yang dalam keterangan foto atau interaksinya disebut-sebut sebagai calon istrinya. Foto kebersamaan yang awalnya diniatkan untuk membagikan momen bahagia persiapan pernikahan tersebut, kini justru berubah menjadi lapak digital yang dipenuhi puluhan ribu komentar pedas, kutukan, dan caci maki dari warganet setelah identitas asli D sebagai pelaku pembunuhan berdarah terungkap ke publik secara luas. Di balik tindakan nekat dan sadis yang dilakukan oleh tersangka D, pihak penyidik kepolisian akhirnya berhasil mengorek keterangan krusial mengenai apa sebenarnya yang menjadi motif atau latar belakang utama di balik pembunuhan pengemudi ojol ini. Berdasarkan hasil pemeriksaan intensif di ruang penyidik Subditresmob di Treskrimum Polda Metro Jaya, terungkap sebuah alasan klasik namun berakhir dengan cara yang sangat kelam. Kanit V Subditresmob di Treskrimum Polda Metro Jaya, Kompol Arif Rizky Wicaksana, membeberkan bahwa tersangka D mengaku nekat melakukan aksi pencurian disertai pembunuhan tersebut karena dirinya sedang mengalami tekanan psikologis dan ekonomi yang sangat berat akibat memikirkan biaya pesta pernikahan yang kian mendesak. Tersangka D mengaku kepada penyidik bahwa dirinya merasa sangat bingung, terdesak, dan frustrasi karena harus mencari uang dalam jumlah besar dalam waktu singkat guna memenuhi segala kebutuhan dan biaya administrasi maupun pesta pernikahannya dengan sang kekasih. Di tengah kebuntuan pikiran dan tekanan finansial yang menghimpitnya tersebut, D memutuskan untuk berjalan kaki di sekitar kawasan Villa Taman Bandara Kosambi pada Minggu dini hari untuk mencari sasaran kejahatan secara acak. Pada saat itulah, pandangan mata tersangka D tertuju pada sosok korban, Agus Tejo, yang kebetulan sedang beristirahat dan tertidur lelap di atas sepeda motornya setelah lelah mencari penumpang seharian. Kompol Arif Rizky Wicaksana menjelaskan secara runtut detik-detik terjadinya benturan fisik di lapangan berdasarkan keterangan dari tersangka. Ketika D melihat korban sedang tertidur dan situasi di sekitar lokasi dirasa aman serta sepi, niat jahat pelaku langsung muncul untuk menguasai harta benda korban. D secara perlahan mendekati motor korban dan berusaha untuk mengambil serta menyalakan sepeda motor tersebut secara diam-diam. Namun nahas, saat proses pencurian itu sedang berlangsung, korban Agus Tejo tiba-tiba terbangun dari tidurnya akibat adanya guncangan pada kendaraannya. Sadar bahwa dirinya sedang menjadi korban pencurian, korban Agus Tejo langsung memberikan perlawanan fisik yang sengit guna mempertahankan motor yang menjadi ladang penghidupannya tersebut dari tangan pelaku. Melihat korban terbangun dan memberikan perlawanan yang dapat mengundang perhatian warga sekitar,
tersangka D langsung menjadi panik dan gelap mata. Guna membungkam perlawanan korban dan memuluskan niat jahatnya, tersangka D diduga kuat langsung melakukan tindakan kekerasan fisik secara brutal dan bertubi-tubi terhadap tubuh korban Agus Tejo. Hantaman dan serangan fisik yang membabi buta dari pelaku membuat korban akhirnya tumbang bersimbah darah dan mengembuskan napas terakhirnya di lokasi kejadian perkara. Setelah memastikan korban sudah tidak bergerak lagi, tersangka D dengan dingin langsung mengambil telepon seluler serta membawa kabur sepeda motor milik korban ke arah Jakarta Utara untuk disimpan sebelum dijual. Hingga saat ini, kasus dugaan pembunuhan bermotif biaya nikah yang mengorbankan pengemudi ojol di Kosambi ini masih berada dalam proses penyidikan, pendalaman, serta pemberkasan intensif oleh tim penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Polisi masih terus mengumpulkan barang bukti tambahan, mencocokkan jejak digital pelaku, serta memeriksa sejumlah saksi mata di sekitar TKP Villa Taman Bandara guna melengkapi berkas perkara agar kasus ini dapat segera dilimpahkan ke kejaksaan dan disidangkan di pengadilan. Atas perbuatan kejinya yang telah merenggut nyawa Agus Tejo dan merampas harta bendanya, tersangka D kini harus mengubur dalam-dalam impian indahnya untuk bersanding di pelaminan bersama sang calon istri. Alih-alih mengenakan pakaian pengantin di hari bahagianya, pemuda berinisial D ini kini harus rela mengenakan baju tahanan berwarna oranye di balik jeruji besi yang dingin. D terancam dijerat dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan subsidiar, pasal 365 ayat 3 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian, dengan ancaman pidana hukuman penjara maksimal 15 hingga 20 tahun, atau bahkan hukuman seumur hidup. Kasus ini menjadi alarm keras bagi masyarakat mengenai betapa berbahayanya tekanan ekonomi yang tidak disikapi dengan akal sehat, yang pada akhirnya justru menghancurkan masa depan diri sendiri serta merenggut nyawa orang lain secara tragis. Dunia maya kembali digemparkan oleh sebuah fenomena yang jamak terjadi pasca terungkapnya sebuah kasus kriminal yang keji. Perhatian publik tidak hanya tertuju pada jalurnya proses hukum di kantor kepolisian, melainkan juga bergeser ke ranah digital. Jagat media sosial mendadak riuh setelah warganet berhasil mengendus dan menemukan sebuah akun yang diduga kuat milik seorang tersangka pembunuhan sadis. Akun media sosial yang menjadi sorotan tajam ini disinyalir merupakan milik pria yang tega menghabisi nyawa seorang pengemudi ojek online atau ojol di kawasan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Banten. Begitu identitasnya terkuak ke publik, akun platform Facebook yang diduga milik tersangka langsung ramai diserbu, digeruduk, dan dibanjiri oleh ribuan komentar bernada kecaman dari warganet yang geram akan tindakan kejamnya. Hal yang paling ironis dan menarik perhatian publik secara masif adalah fokus serbuan netizen pada unggahan-unggahan lama milik pelaku. Netizen berbondong-bondong menyoroti sebuah unggahan foto yang memperlihatkan potret kemesraan dirinya bersama dengan seorang perempuan muda. Perempuan dalam foto tersebut disebut-sebut dan diklaim oleh pelaku sebagai sosok calon istri yang akan segera dinikahinya dalam waktu dekat. Foto yang awalnya dipenuhi oleh doa dan harapan manis di masa lalu, kini dalam sekejap berubah drastis menjadi lembaran penuh caci maki, hujatan, dan ungkapan kekecewaan mendalam dari masyarakat yang tidak habis pikir bagaimana seorang pria yang sedang merencanakan masa depan pernikahan yang sakral justru tega melumuri tangannya dengan darah seorang pekerja keras yang mencari nafkah demi keluarga. Kasus kriminal yang memicu gelombang kemarahan publik ini bermula dari sebuah dugaan aksi pembunuhan berencana dan pencurian dengan kekerasan yang teramat memilukan. Korbannya adalah seorang pria paruh baya yang berprofesi sebagai pengemudi ojek online atau ojol bernama Agus Tejo. Kehidupan Agus Tejo sebagai seorang pejuang nafkah di jalanan harus berakhir secara tragis di kawasan perumahan Villa Taman Bandara, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Peristiwa berdarah tersebut dilaporkan pecah pada hari Minggu dini hari, 12 Juli 2026,
Di saat sebagian besar warga sedang terlelap tidur dan kondisi lingkungan sekitar tempat kejadian perkara sedang dalam keadaan sunyi senyap. Jika kita menilik lebih dalam mengenai kronologi dan detail peristiwa di lapangan, malam naas itu menjadi saksi bisu betapa kejamnya motif yang melandasi tindakan pelaku. Tersangka dalam kasus ini diidentifikasi oleh pihak kepolisian sebagai seorang pemuda berinisial D. Selain diduga kuat melakukan tindakan kekerasan ekstrim yang berujung pada hilangnya nyawa Agus Tejo, tersangka D juga dilaporkan melakukan aksi perampokan yang terencana. Usai memastikan bahwa tubuh pengemudi ojol tersebut sudah tidak berdaya dan tidak bernyawa lagi, tersangka D langsung mengambil alih dan membawa kabur barang-barang berharga milik korban yang berharga. Barang bukti yang dirampas meliputi 1 unit sepeda motor yang sehari-hari digunakan korban untuk mengais rezeki, serta 1 unit telepon seluler atau handphone milik korban. Setelah sukses melancarkan aksi kejamnya di Kosambi pada Minggu dini hari, tersangka D segera melarikan diri dari wilayah hukum Kabupaten Tangerang guna mengelabui kejaran petugas. Pelaku berusaha mencari tempat persembunyian yang dirasa aman di tengah padatnya wilayah ibu kota. Namun, pelarian tersangka D ternyata tidak berlangsung lama. Hanya berselang 2 hari setelah jasad Agus Tejo ditemukan dan dilaporkan kepada pihak berwajib, tim gabungan dari kepolisian berhasil mengendus keberadaan pelaku. Polisi berhasil melacak posisi persembunyian D yang ternyata berada di sebuah rumah kontrakan pada penduduk di kawasan perbatasan Jakarta Utara. Aparat kepolisian bergerak cepat melakukan pengepungan dan penangkapan terhadap D di lokasi persembunyiannya tersebut, tepatnya di kawasan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat atau Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto, memberikan konfirmasi resmi mengenai jalannya operasi penangkapan tersebut kepada awak media. Kombes Budi Hermanto memaparkan bahwa penangkapan terhadap tersangka D berhasil dieksekusi oleh tim Resmo pada hari Selasa dini hari, 14 Juli 2026, sekitar pukul 00.30 waktu Indonesia Barat. Operasi penangkapan berlangsung cepat tanpa perlawanan berarti dari pelaku yang terkejut melihat kedatangan petugas di tempat tidurnya. Kombes Budi Hermanto menjelaskan secara mendetail lokasi persis penangkapan tersebut. Tersangka D berhasil diamankan tanpa perlawanan di sebuah kamar kontrakan yang terletak di Jalan Bundaran Kamal, Kelurahan Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara. Dari lokasi penangkapan tersebut, petugas juga langsung melakukan penggeledahan guna mencari barang bukti berupa sepeda motor dan ponsel milik korban Agus Tejo yang sempat dibawa kabur. Berdasarkan hasil gelar perkara awal dan kecukupan alat bukti yang dikumpulkan dari TKP Kosambi maupun lokasi penangkapan, pihak penyidik Polda Metro Jaya telah resmi menetapkan pria berinisial D ini sebagai tersangka utama. Ia dijerat dengan pasal berlapis, yakni perkara dugaan pembunuhan dan pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian. Pasca adanya rilis resmi dari pihak kepolisian mengenai penangkapan pria berinisial D tersebut, gelombang rasa penasaran publik tidak dapat dibendung lagi. Warganet yang bergerak bagaikan detektif digital langsung melakukan penelusuran mendalam di berbagai platform media sosial guna mencari tahu sosok asli dari pelaku D ini. Berdasarkan hasil penelusuran valid yang dilakukan oleh media tribunusbogor.com, sebuah akun Facebook dengan nama pengguna Rahmat Dimas 395 mendadak viral dan langsung diserbu oleh netizen. Akun tersebut diduga kuat merupakan akun pribadi milik tersangka D yang selama ini digunakannya untuk berinteraksi di dunia maya. Jika diperhatikan secara saksama, aktivitas di akun Facebook bernama Rahmat Dimas 395 tersebut sebenarnya sudah tergolong pasif. Unggahan terakhir yang dibuat oleh pemilik akun tersebut tercatat diunggah pada akhir tahun 2025 silam. Dalam unggahan pamungkasnya itu, terlihat sebuah foto yang menampilkan sosok D yang tampak tersenyum bersama dengan seorang perempuan muda yang dalam keterangan foto atau interaksinya disebut-sebut sebagai calon istrinya.
Foto kebersamaan yang awalnya diniatkan untuk membagikan momen bahagia persiapan pernikahan tersebut, kini justru berubah menjadi lapak digital yang dipenuhi puluhan ribu komentar pedas, kutukan, dan caci maki dari warganet setelah identitas asli D sebagai pelaku pembunuhan berdarah terungkap ke publik secara luas. Di balik tindakan nekat dan sadis yang dilakukan oleh tersangka D, pihak penyidik kepolisian akhirnya berhasil mengorek keterangan krusial mengenai apa sebenarnya yang menjadi motif atau latar belakang utama di balik pembunuhan pengemudi ojol ini. Berdasarkan hasil pemeriksaan intensif di ruang penyidik Subditresmob di Treskrimum Polda Metro Jaya, terungkap sebuah alasan klasik namun berakhir dengan cara yang sangat kelam. Kanit V Subditresmob di Treskrimum Polda Metro Jaya, Kompol Arif Rizky Wicaksana, membeberkan bahwa tersangka D mengaku nekat melakukan aksi pencurian disertai pembunuhan tersebut karena dirinya sedang mengalami tekanan psikologis dan ekonomi yang sangat berat akibat memikirkan biaya pesta pernikahan yang kian mendesak. Tersangka D mengaku kepada penyidik bahwa dirinya merasa sangat bingung, terdesak, dan frustrasi karena harus mencari uang dalam jumlah besar dalam waktu singkat guna memenuhi segala kebutuhan dan biaya administrasi maupun pesta pernikahannya dengan sang kekasih. Di tengah kebuntuan pikiran dan tekanan finansial yang menghimpitnya tersebut, D memutuskan untuk berjalan kaki di sekitar kawasan Villa Taman Bandara Kosambi pada Minggu dini hari untuk mencari sasaran kejahatan secara acak. Pada saat itulah, pandangan mata tersangka D tertuju pada sosok korban, Agus Tejo, yang kebetulan sedang beristirahat dan tertidur lelap di atas sepeda motornya setelah lelah mencari penumpang seharian. Kompol Arif Rizky Wicaksana menjelaskan secara runtut detik-detik terjadinya benturan fisik di lapangan berdasarkan keterangan dari tersangka. Ketika D melihat korban sedang tertidur dan situasi di sekitar lokasi dirasa aman serta sepi, niat jahat pelaku langsung muncul untuk menguasai harta benda korban. D secara perlahan mendekati motor korban dan berusaha untuk mengambil serta menyalakan sepeda motor tersebut secara diam-diam. Namun nahas, saat proses pencurian itu sedang berlangsung, korban Agus Tejo tiba-tiba terbangun dari tidurnya akibat adanya guncangan pada kendaraannya. Sadar bahwa dirinya sedang menjadi korban pencurian, korban Agus Tejo langsung memberikan perlawanan fisik yang sengit guna mempertahankan motor yang menjadi ladang penghidupannya tersebut dari tangan pelaku. Melihat korban terbangun dan memberikan perlawanan yang dapat mengundang perhatian warga sekitar, tersangka D langsung menjadi panik dan gelap mata. Guna membungkam perlawanan korban dan memuluskan niat jahatnya, tersangka D diduga kuat langsung melakukan tindakan kekerasan fisik secara brutal dan bertubi-tubi terhadap tubuh korban Agus Tejo. Hantaman dan serangan fisik yang membabi buta dari pelaku membuat korban akhirnya tumbang bersimbah darah dan mengembuskan napas terakhirnya di lokasi kejadian perkara. Setelah memastikan korban sudah tidak bergerak lagi, tersangka D dengan dingin langsung mengambil telepon seluler serta membawa kabur sepeda motor milik korban ke arah Jakarta Utara untuk disimpan sebelum dijual. Hingga saat ini, kasus dugaan pembunuhan bermotif biaya nikah yang mengorbankan pengemudi ojol di Kosambi ini masih berada dalam proses penyidikan, pendalaman, serta pemberkasan intensif oleh tim penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Polisi masih terus mengumpulkan barang bukti tambahan, mencocokkan jejak digital pelaku, serta memeriksa sejumlah saksi mata di sekitar TKP Villa Taman Bandara guna melengkapi berkas perkara agar kasus ini dapat segera dilimpahkan ke kejaksaan dan disidangkan di pengadilan. Atas perbuatan kejinya yang telah merenggut nyawa Agus Tejo dan merampas harta bendanya, tersangka D kini harus mengubur dalam-dalam impian indahnya untuk bersanding di pelaminan bersama sang calon istri. Alih-alih mengenakan pakaian pengantin di hari bahagianya, pemuda berinisial D ini kini harus rela mengenakan baju tahanan berwarna oranye di balik jeruji besi yang dingin. D terancam dijerat dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan subsidiar, pasal 365 ayat 3 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian, dengan ancaman pidana hukuman penjara maksimal 15 hingga 20 tahun,
atau bahkan hukuman seumur hidup. Kasus ini menjadi alarm keras bagi masyarakat mengenai betapa berbahayanya tekanan ekonomi yang tidak disikapi dengan akal sehat, yang pada akhirnya justru menghancurkan masa depan diri sendiri serta merenggut nyawa orang lain secara tragis. Dunia maya kembali digemparkan oleh sebuah fenomena yang jamak terjadi pasca terungkapnya sebuah kasus kriminal yang keji. Perhatian publik tidak hanya tertuju pada jalurnya proses hukum di kantor kepolisian, melainkan juga bergeser ke ranah digital. Jagad media sosial mendadak riuh setelah warganet berhasil mengendus dan menemukan sebuah akun yang diduga kuat milik seorang tersangka pembunuhan sadis. Akun media sosial yang menjadi sorotan tajam ini disinyalir merupakan milik pria yang tega menghabisi nyawa seorang pengemudi ojek online atau ojol di kawasan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Banten. Begitu identitasnya terkuak ke publik, akun platform Facebook yang diduga milik tersangka langsung ramai diserbu, digeruduk, dan dibanjiri oleh ribuan komentar bernada kecaman dari warganet yang geram akan tindakan kejamnya. Hal yang paling ironis dan menarik perhatian publik secara masif adalah fokus serbuan netizen pada unggahan-unggahan lama milik pelaku. Netizen berbondong-bondong menyoroti sebuah unggahan foto yang memperlihatkan potret kemesraan dirinya bersama dengan seorang perempuan muda. Perempuan dalam foto tersebut disebut-sebut dan diklaim oleh pelaku sebagai sosok calon istri yang akan segera dinikahinya dalam waktu dekat. Foto yang awalnya dipenuhi oleh doa dan harapan manis di masa lalu, kini dalam sekejap berubah drastis menjadi lembaran penuh caci maki, hujatan, dan ungkapan kekecewaan mendalam dari masyarakat yang tidak habis pikir bagaimana seorang pria yang sedang merencanakan masa depan pernikahan yang sakral justru tega melumuri tangannya dengan darah seorang pekerja keras yang mencari nafkah demi keluarga. Kasus kriminal yang memicu gelombang kemarahan publik ini bermula dari sebuah dugaan aksi pembunuhan berencana dan pencurian dengan kekerasan yang teramat memilukan. Korbannya adalah seorang pria paruh baya yang berprofesi sebagai pengemudi ojek online atau ojol bernama Agus Tejo. Kehidupan Agus Tejo sebagai seorang pejuang nafkah di jalanan harus berakhir secara tragis di kawasan perumahan Villa Taman Bandara, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Peristiwa berdarah tersebut dilaporkan pecah pada hari Minggu dini hari, 12 Juli 2026, di saat sebagian besar warga sedang terlelap tidur dan kondisi lingkungan sekitar tempat kejadian perkara sedang dalam keadaan sunyi senyap. Jika kita menilik lebih dalam mengenai kronologi dan detail peristiwa di lapangan, malam naas itu menjadi saksi bisu betapa kejamnya motif yang melandasi tindakan pelaku. Tersangka dalam kasus ini diidentifikasi oleh pihak kepolisian sebagai seorang pemuda berinisial D. Selain diduga kuat melakukan tindakan kekerasan ekstrim yang berujung pada hilangnya nyawa Agus Tejo, tersangka D juga dilaporkan melakukan aksi perampokan yang terencana. Usai memastikan bahwa tubuh pengemudi ojol tersebut sudah tidak berdaya dan tidak bernyawa lagi, tersangka D langsung mengambil alih dan membawa kabur barang-barang berharga milik korban yang berharga. Barang bukti yang dirampas meliputi 1 unit sepeda motor yang sehari-hari digunakan korban untuk mengais rezeki, serta 1 unit telepon seluler atau handphone milik korban. Setelah sukses melancarkan aksi kejamnya di Kosambi pada Minggu dini hari, tersangka D segera melarikan diri dari wilayah hukum Kabupaten Tangerang guna mengelabui kejaran petugas. Pelaku berusaha mencari tempat persembunyian yang dirasa aman di tengah padatnya wilayah ibu kota. Namun, pelarian tersangka D ternyata tidak berlangsung lama. Hanya berselang 2 hari setelah jasad Agus Tejo ditemukan dan dilaporkan kepada pihak berwajib, tim gabungan dari kepolisian berhasil mengendus keberadaan pelaku. Polisi berhasil melacak posisi persembunyian D yang ternyata berada di sebuah rumah kontrakan pada penduduk di kawasan perbatasan Jakarta Utara. Aparat kepolisian bergerak cepat melakukan pengepungan dan penangkapan terhadap D di lokasi persembunyiannya tersebut, tepatnya di kawasan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat atau Kabid Humas Polda Metro Jaya,
Kombes Budi Hermanto, memberikan konfirmasi resmi mengenai jalannya operasi penangkapan tersebut kepada awak media. Kombes Budi Hermanto memaparkan bahwa penangkapan terhadap tersangka D berhasil dieksekusi oleh tim Resmob pada hari Selasa dini hari, 14 Juli 2026, sekitar pukul 00.30 waktu Indonesia Barat. Operasi penangkapan berlangsung cepat tanpa perlawanan, berarti dari pelaku yang terkejut melihat kedatangan petugas di tempat tidurnya. Kombes Budi Hermanto menjelaskan secara mendetail lokasi persis penangkapan tersebut. Tersangka D berhasil diamankan tanpa perlawanan di sebuah kamar kontrakan yang terletak di Jalan Bundaran Kamal, Kelurahan Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara. Dari lokasi penangkapan tersebut, petugas juga langsung melakukan penggeledahan guna mencari barang bukti berupa sepeda motor dan ponsel milik korban Agus Tejo yang sempat dibawa kabur. Berdasarkan hasil gelar perkara awal dan kecukupan alat bukti yang dikumpulkan dari TKP Kosambi maupun lokasi penangkapan, pihak penyidik Polda Metro Jaya telah resmi menetapkan pria berinisial D ini sebagai tersangka utama. Ia dijerat dengan pasal berlapis, yakni perkara dugaan pembunuhan dan pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian. Pasca adanya rilis resmi dari pihak kepolisian mengenai penangkapan pria berinisial D tersebut, gelombang rasa penasaran publik tidak dapat dibendung lagi. Warganet yang bergerak bagaikan detektif digital langsung melakukan penelusuran mendalam di berbagai platform media sosial guna mencari tahu sosok asli dari pelaku D ini. Berdasarkan hasil penelusuran valid yang dilakukan oleh media tribunusbogor.com, sebuah akun Facebook dengan nama pengguna Rahmat Dimas 395 mendadak viral dan langsung diserbu oleh netizen. Akun tersebut diduga kuat merupakan akun pribadi milik tersangka D yang selama ini digunakannya untuk berinteraksi di dunia maya. Jika diperhatikan secara saksama, aktivitas di akun Facebook bernama Rahmat Dimas 395 tersebut sebenarnya sudah tergolong pasif. Unggahan terakhir yang dibuat oleh pemilik akun tersebut tercatat diunggah pada akhir tahun 2025 silam. Dalam unggahan pamungkasnya itu, terlihat sebuah foto yang menampilkan sosok D yang tampak tersenyum bersama dengan seorang perempuan muda yang dalam keterangan foto atau interaksinya disebut-sebut sebagai calon istrinya. Foto kebersamaan yang awalnya diniatkan untuk membagikan momen bahagia persiapan pernikahan tersebut, kini justru berubah menjadi lapak digital yang dipenuhi puluhan ribu komentar pedas, kutukan, dan caci maki dari warganet setelah identitas asli D sebagai pelaku pembunuhan berdarah terungkap ke publik secara luas. Di balik tindakan nekat dan sadis yang dilakukan oleh tersangka D, pihak penyidik kepolisian akhirnya berhasil mengorek keterangan krusial mengenai apa sebenarnya yang menjadi motif atau latar belakang utama di balik pembunuhan pengemudi ojol ini. Berdasarkan hasil pemeriksaan intensif di ruang penyidik Subdit Resmob di Treskrimum Polda Metro Jaya, terungkap sebuah alasan klasik namun berakhir dengan cara yang sangat kelam. Kanit V Subdit Resmob di Treskrimum Polda Metro Jaya, Kompol Arif Rizky Wicaksana, membeberkan bahwa tersangka D mengaku nekat melakukan aksi pencurian disertai pembunuhan tersebut karena dirinya sedang mengalami tekanan psikologis dan ekonomi yang sangat berat akibat memikirkan biaya pesta pernikahan yang kian mendesak. Tersangka D mengaku kepada penyidik bahwa dirinya merasa sangat bingung, terdesak, dan frustrasi karena harus mencari uang dalam jumlah besar dalam waktu singkat guna memenuhi segala kebutuhan dan biaya administrasi maupun pesta pernikahannya dengan sang kekasih. Di tengah kebuntuan pikiran dan tekanan finansial yang menghimpitnya tersebut, D memutuskan untuk berjalan kaki di sekitar kawasan Villa Taman Bandara Kosambi pada Minggu dini hari untuk mencari sasaran kejahatan secara acak. Pada saat itulah, pandangan mata tersangka D tertuju pada sosok korban, Agus Tejo, yang kebetulan sedang beristirahat dan tertidur lelap di atas sepeda motornya setelah lelah mencari penumpang seharian. Kompol Arif Rizky Wicaksana menjelaskan secara runtut detik-detik terjadinya benturan fisik di lapangan berdasarkan keterangan dari tersangka.
Ketika D melihat korban sedang tertidur dan situasi di sekitar lokasi dirasa aman serta sepi, niat jahat pelaku langsung muncul untuk menguasai harta benda korban. D secara perlahan mendekati motor korban dan berusaha untuk mengambil serta menyalakan sepeda motor tersebut secara diam-diam. Namun nahas, saat proses pencurian itu sedang berlangsung, korban Agus Tejo tiba-tiba terbangun dari tidurnya akibat adanya guncangan pada kendaraannya. Sadar bahwa dirinya sedang menjadi korban pencurian, korban Agus Tejo langsung memberikan perlawanan fisik yang sengit guna mempertahankan motor yang menjadi ladang penghidupannya tersebut dari tangan pelaku. Melihat korban terbangun dan memberikan perlawanan yang dapat mengundang perhatian warga sekitar, tersangka D langsung menjadi panik dan gelap mata. Guna membungkam perlawanan korban dan memuluskan niat jahatnya, tersangka D diduga kuat langsung melakukan tindakan kekerasan fisik secara brutal dan bertubi-tubi terhadap tubuh korban Agus Tejo. Hantaman dan serangan fisik yang membabi buta dari pelaku membuat korban akhirnya tumbang bersimbah darah dan mengembuskan napas terakhirnya di lokasi kejadian perkara. Setelah memastikan korban sudah tidak bergerak lagi, tersangka D dengan dingin langsung mengambil telepon seluler serta membawa kabur sepeda motor milik korban ke arah Jakarta Utara untuk disimpan sebelum dijual. Hingga saat ini, kasus dugaan pembunuhan bermotif biaya nikah yang mengorbankan pengemudi ojol di Kosambi ini masih berada dalam proses penyidikan, pendalaman, serta pemberkasan intensif oleh tim penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Polisi masih terus mengumpulkan barang bukti tambahan, mencocokkan jejak digital pelaku, serta memeriksa sejumlah saksi mata di sekitar TKP Villa Taman Bandara guna melengkapi berkas perkara agar kasus ini dapat segera dilimpahkan ke kejaksaan dan disidangkan di pengadilan. Atas perbuatan kejinya yang telah merenggut nyawa Agus Tejo dan merampas harta bendanya, tersangka D kini harus mengubur dalam-dalam impian indahnya untuk bersanding di pelaminan bersama sang calon istri. Alih-alih mengenakan pakaian pengantin di hari bahagianya, pemuda berinisial D ini kini harus rela mengenakan baju tahanan berwarna oranye di balik jeruji besi yang dingin. D terancam dijerat dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan subsidiar pasal 365 ayat 3 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian, dengan ancaman pidana hukuman penjara maksimal 15 hingga 20 tahun, atau bahkan hukuman seumur hidup. Kasus ini menjadi alarm keras bagi masyarakat mengenai betapa berbahayanya tekanan ekonomi yang tidak disikapi dengan akal sehat, yang pada akhirnya justru menghancurkan masa depan diri sendiri serta merenggut nyawa orang lain secara tragis. Dunia maya kembali digemparkan oleh sebuah fenomena yang jamak terjadi pasca terungkapnya sebuah kasus kriminal yang keji. Perhatian publik tidak hanya tertuju pada jalurnya proses hukum di kantor kepolisian, melainkan juga bergeser ke ranah digital. Jagat media sosial mendadak riuh setelah warganet berhasil mengendus dan menemukan sebuah akun yang diduga kuat milik seorang tersangka pembunuhan sadis. Akun media sosial yang menjadi sorotan tajam ini disinyalir merupakan milik pria yang tega menghabisi nyawa seorang pengemudi ojek online atau ojol di kawasan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Banten. Begitu identitasnya terkuak ke publik, akun platform Facebook yang diduga milik tersangka langsung ramai diserbu, digeruduk, dan dibanjiri oleh ribuan komentar bernada kecaman dari warganet yang geram akan tindakan kejamnya. Hal yang paling ironis dan menarik perhatian publik secara masif adalah fokus serbuan netizen pada unggahan-unggahan lama milik pelaku. Netizen berbondong-bondong menyoroti sebuah unggahan foto yang memperlihatkan potret kemesraan dirinya bersama dengan seorang perempuan muda. Perempuan dalam foto tersebut disebut-sebut dan diklaim oleh pelaku sebagai sosok calon istri yang akan segera dinikahinya dalam waktu dekat. Foto yang awalnya dipenuhi oleh doa dan harapan manis di masa lalu, kini dalam sekejap berubah drastis menjadi lembaran penuh caci maki, hujatan, dan ungkapan kekecewaan mendalam dari masyarakat yang tidak habis pikir bagaimana seorang pria yang sedang merencanakan masa depan pernikahan yang sakral,
justru tega melumuri tangannya dengan darah seorang pekerja keras yang mencari nafkah demi keluarga. Kasus kriminal yang memicu gelombang kemarahan publik ini bermula dari sebuah dugaan aksi pembunuhan berencana dan pencurian dengan kekerasan yang teramat memilukan. Korbannya adalah seorang pria paruh baya yang berprofesi sebagai pengemudi ojek online atau ojol bernama Agus Tejo. Kehidupan Agus Tejo sebagai seorang pejuang nafkah di jalanan harus berakhir secara tragis di kawasan perumahan Villa Taman Bandara, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Peristiwa berdarah tersebut dilaporkan pecah pada hari Minggu dini hari, 12 Juli 2026, di saat sebagian besar warga sedang terlelap tidur dan kondisi lingkungan sekitar tempat kejadian perkara sedang dalam keadaan sunyi senyap. Jika kita menilik lebih dalam mengenai kronologi dan detail peristiwa di lapangan, malam naas itu menjadi saksi bisu betapa kejamnya motif yang melandasi tindakan pelaku. Tersangka dalam kasus ini diidentifikasi oleh pihak kepolisian sebagai seorang pemuda berinisial D. Selain diduga kuat melakukan tindakan kekerasan ekstrim yang berujung pada hilangnya nyawa Agus Tejo, tersangka D juga dilaporkan melakukan aksi perampokan yang terencana. Usai memastikan bahwa tubuh pengemudi ojol tersebut sudah tidak berdaya dan tidak bernyawa lagi, tersangka D langsung mengambil alih dan membawa kabur barang-barang berharga milik korban yang berharga. Barang bukti yang dirampas meliputi 1 unit sepeda motor yang sehari-hari digunakan korban untuk mengais rezeki, serta 1 unit telepon seluler atau handphone milik korban. Setelah sukses melancarkan aksi kejamnya di Kosambi pada Minggu dini hari, tersangka D segera melarikan diri dari wilayah hukum Kabupaten Tangerang guna mengelabui kejaran petugas. Pelaku berusaha mencari tempat persembunyian yang dirasa aman di tengah padatnya wilayah ibu kota. Namun, pelarian tersangka D ternyata tidak berlangsung lama. Hanya berselang 2 hari setelah jasad Agus Tejo ditemukan dan dilaporkan kepada pihak berwajib, tim gabungan dari kepolisian berhasil mengendus keberadaan pelaku. Polisi berhasil melacak posisi persembunyian D yang ternyata berada di sebuah rumah kontrakan pada penduduk di kawasan perbatasan Jakarta Utara. Aparat kepolisian bergerak cepat melakukan pengepungan dan penangkapan terhadap D di lokasi persembunyiannya tersebut, tepatnya di kawasan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat atau Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto, memberikan konfirmasi resmi mengenai jalannya operasi penangkapan tersebut kepada awak media. Kombes Budi Hermanto memaparkan bahwa penangkapan terhadap tersangka D berhasil dieksekusi oleh tim Resmo pada hari Selasa dini hari, 14 Juli 2026, sekitar pukul 00.30 waktu Indonesia Barat. Operasi penangkapan berlangsung cepat tanpa perlawanan berarti dari pelaku yang terkejut melihat kedatangan petugas di tempat tidurnya. Kombes Budi Hermanto menjelaskan secara mendetail lokasi persis penangkapan tersebut. Tersangka D berhasil diamankan tanpa perlawanan di sebuah kamar kontrakan yang terletak di Jalan Bundaran Kamal, Kelurahan Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara. Dari lokasi penangkapan tersebut, petugas juga langsung melakukan penggeledahan guna mencari barang bukti berupa sepeda motor dan ponsel milik korban Agus Tejo yang sempat dibawa kabur. Berdasarkan hasil gelar perkara awal dan kecukupan alat bukti yang dikumpulkan dari TKP Kosambi maupun lokasi penangkapan, pihak penyidik Polda Metro Jaya telah resmi menetapkan pria berinisial D ini sebagai tersangka utama. Ia dijerat dengan pasal berlapis, yakni perkara dugaan pembunuhan dan pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian. Pasca adanya rilis resmi dari pihak kepolisian mengenai penangkapan pria berinisial D tersebut, gelombang rasa penasaran publik tidak dapat dibendung lagi. Warganet yang bergerak bagaikan detektif digital langsung melakukan penelusuran mendalam di berbagai platform media sosial guna mencari tahu sosok asli dari pelaku D ini. Berdasarkan hasil penelusuran valid yang dilakukan oleh media tribunusbogor.com, sebuah akun Facebook dengan nama pengguna Rahmat Dimas.
395 mendadak viral dan langsung diserbu oleh netizen. Akun tersebut diduga kuat merupakan akun pribadi milik tersangka D yang selama ini digunakannya untuk berinteraksi di dunia maya. Jika diperhatikan secara saksama, aktivitas di akun Facebook bernama Rahmat Dimas 395 tersebut sebenarnya sudah tergolong pasif. Unggahan terakhir yang dibuat oleh pemilik akun tersebut tercatat diunggah pada akhir tahun 2025 silam. Dalam unggahan pamungkasnya itu, terlihat sebuah foto yang menampilkan sosok D yang tampak tersenyum bersama dengan seorang perempuan muda yang dalam keterangan foto atau interaksinya disebut-sebut sebagai calon istrinya. Foto kebersamaan yang awalnya diniatkan untuk membagikan momen bahagia persiapan pernikahan tersebut, kini justru berubah menjadi lapak digital yang dipenuhi puluhan ribu komentar pedas, kutukan, dan caci maki dari warganet setelah identitas asli D sebagai pelaku pembunuhan berdarah terungkap ke publik secara luas. Di balik tindakan nekat dan sadis yang dilakukan oleh tersangka D, pihak penyidik kepolisian akhirnya berhasil mengorek keterangan krusial mengenai apa sebenarnya yang menjadi motif atau latar belakang utama di balik pembunuhan pengemudi ojol ini. Berdasarkan hasil pemeriksaan intensif di ruang penyidik Subditresmob di Treskrimum Polda Metro Jaya, terungkap sebuah alasan klasik namun berakhir dengan cara yang sangat kelam. Kanit V Subditresmob di Treskrimum Polda Metro Jaya, Kompol Arif Rizky Wicaksana, membeberkan bahwa tersangka D mengaku nekat melakukan aksi pencurian disertai pembunuhan tersebut karena dirinya sedang mengalami tekanan psikologis dan ekonomi yang sangat berat akibat memikirkan biaya pesta pernikahan yang kian mendesak. Tersangka D mengaku kepada penyidik bahwa dirinya merasa sangat bingung, terdesak, dan frustrasi karena harus mencari uang dalam jumlah besar dalam waktu singkat guna memenuhi segala kebutuhan dan biaya administrasi maupun pesta pernikahannya dengan sang kekasih. Di tengah kebuntuan pikiran dan tekanan finansial yang menghimpitnya tersebut, D memutuskan untuk berjalan kaki di sekitar kawasan Villa Taman Bandara Kosambi pada Minggu dini hari untuk mencari sasaran kejahatan secara acak. Pada saat itulah, pandangan mata tersangka D tertuju pada sosok korban, Agus Tejo, yang kebetulan sedang beristirahat dan tertidur lelap di atas sepeda motornya setelah lelah mencari penumpang seharian. Kompol Arif Rizky Wicaksana menjelaskan secara runtut detik-detik terjadinya benturan fisik di lapangan berdasarkan keterangan dari tersangka. Ketika D melihat korban sedang tertidur dan situasi di sekitar lokasi dirasa aman serta sepi, niat jahat pelaku langsung muncul untuk menguasai harta benda korban. D secara perlahan mendekati motor korban dan berusaha untuk mengambil serta menyalakan sepeda motor tersebut secara diam-diam. Namun nahas, saat proses pencurian itu sedang berlangsung, korban Agus Tejo tiba-tiba terbangun dari tidurnya akibat adanya guncangan pada kendaraannya. Sadar bahwa dirinya sedang menjadi korban pencurian, korban Agus Tejo langsung memberikan perlawanan fisik yang sengit guna mempertahankan motor yang menjadi ladang penghidupannya tersebut dari tangan pelaku. Melihat korban terbangun dan memberikan perlawanan yang dapat mengundang perhatian warga sekitar, tersangka D langsung menjadi panik dan gelap mata. Guna membungkam perlawanan korban dan memuluskan niat jahatnya, tersangka D diduga kuat langsung melakukan tindakan kekerasan fisik secara brutal dan bertubi-tubi terhadap tubuh korban Agus Tejo. Hantaman dan serangan fisik yang membabi buta dari pelaku membuat korban akhirnya tumbang bersimbah darah dan mengembuskan napas terakhirnya di lokasi kejadian perkara. Setelah memastikan korban sudah tidak bergerak lagi, tersangka D dengan dingin langsung mengambil telepon seluler serta membawa kabur sepeda motor milik korban ke arah Jakarta Utara untuk disimpan sebelum dijual. Hingga saat ini, kasus dugaan pembunuhan bermotif biaya nikah yang mengorbankan pengemudi ojol di Kosambi ini masih berada dalam proses penyidikan, pendalaman, serta pemberkasan intensif oleh tim penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Polisi masih terus mengumpulkan barang bukti tambahan, mencocokkan jejak digital pelaku,
serta memeriksa sejumlah saksi mata di sekitar TKP Villa Taman Bandara guna melengkapi berkas perkara agar kasus ini dapat segera dilimpahkan ke kejaksaan dan disidangkan di pengadilan. Atas perbuatan kejinya yang telah merenggut nyawa Agus Tejo dan merampas harta bendanya, tersangka D kini harus mengubur dalam-dalam impian indahnya untuk bersanding di pelaminan bersama sang calon istri. Alih-alih mengenakan pakaian pengantin di hari bahagianya, pemuda berinisial D ini kini harus rela mengenakan baju tahanan berwarna oranye di balik jeruji besi yang dingin. D terancam dijerat dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan subsidiar, pasal 365 ayat 3 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian, dengan ancaman pidana hukuman penjara maksimal 15 hingga 20 tahun, atau bahkan hukuman seumur hidup. Kasus ini menjadi alarm keras bagi masyarakat mengenai betapa berbahayanya tekanan ekonomi yang tidak disikapi dengan akal sehat, yang pada akhirnya justru menghancurkan masa depan diri sendiri serta merenggut nyawa orang lain secara tragis. Dunia maya kembali digemparkan oleh sebuah fenomena yang jamak terjadi pasca terungkapnya sebuah kasus kriminal yang keji. Perhatian publik tidak hanya tertuju pada jalurnya proses hukum di kantor kepolisian, melainkan juga bergeser ke ranah digital. Jagat media sosial mendadak riuh setelah warganet berhasil mengendus dan menemukan sebuah akun yang diduga kuat milik seorang tersangka pembunuhan sadis. Akun media sosial yang menjadi sorotan tajam ini disinyalir merupakan milik pria yang tega menghabisi nyawa seorang pengemudi ojek online atau ojol di kawasan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Banten. Begitu identitasnya terkuak ke publik, akun platform Facebook yang diduga milik tersangka langsung ramai diserbu, digeruduk, dan dibanjiri oleh ribuan komentar bernada kecaman dari warganet yang geram akan tindakan kejamnya. Hal yang paling ironis dan menarik perhatian publik secara masif adalah fokus serbuan netizen pada unggahan-unggahan lama milik pelaku. Netizen berbondong-bondong menyoroti sebuah unggahan foto yang memperlihatkan potret kemesraan dirinya bersama dengan seorang perempuan muda. Perempuan dalam foto tersebut disebut-sebut dan diklaim oleh pelaku sebagai sosok calon istri yang akan segera dinikahinya dalam waktu dekat. Foto yang awalnya dipenuhi oleh doa dan harapan manis di masa lalu, kini dalam sekejap berubah drastis menjadi lembaran penuh caci maki, hujatan, dan ungkapan kekecewaan mendalam dari masyarakat yang tidak habis pikir bagaimana seorang pria yang sedang merencanakan masa depan pernikahan yang sakral justru tega melumuri tangannya dengan darah seorang pekerja keras yang mencari nafkah demi keluarga. Kasus kriminal yang memicu gelombang kemarahan publik ini bermula dari sebuah dugaan aksi pembunuhan berencana dan pencurian dengan kekerasan yang teramat memilukan. Korbannya adalah seorang pria paruh baya yang berprofesi sebagai pengemudi ojek online atau ojol bernama Agus Tejo. Kehidupan Agus Tejo sebagai seorang pejuang nafkah di jalanan harus berakhir secara tragis di kawasan perumahan Villa Taman Bandara, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Peristiwa berdarah tersebut dilaporkan pecah pada hari Minggu dini hari, 12 Juli 2026, di saat sebagian besar warga sedang terlelap tidur dan kondisi lingkungan sekitar tempat kejadian perkara sedang dalam keadaan sunyi senyap. Jika kita menilik lebih dalam mengenai kronologi dan detail peristiwa di lapangan, malam naas itu menjadi saksi bisu betapa kejamnya motif yang melandasi tindakan pelaku. Tersangka dalam kasus ini diidentifikasi oleh pihak kepolisian sebagai seorang pemuda berinisial D. Selain diduga kuat melakukan tindakan kekerasan ekstrim yang berujung pada hilangnya nyawa Agus Tejo, tersangka D juga dilaporkan melakukan aksi perampokan yang terencana. Usai memastikan bahwa tubuh pengemudi ojol tersebut sudah tidak berdaya dan tidak bernyawa lagi, tersangka D langsung mengambil alih dan membawa kabur barang-barang berharga milik korban yang berharga. Barang bukti yang dirampas meliputi 1 unit sepeda motor yang sehari-hari digunakan korban untuk mengais rezeki, serta 1 unit telepon seluler atau handphone milik korban. Setelah sukses melancarkan aksi kejamnya di Kosambi pada Minggu dini hari,
tersangka D segera melarikan diri dari wilayah hukum Kabupaten Tangerang guna mengelabui kejaran petugas. Pelaku berusaha mencari tempat persembunyian yang dirasa aman di tengah padatnya wilayah ibu kota. Namun, pelarian tersangka D ternyata tidak berlangsung lama. Hanya berselang 2 hari setelah jasad Agus Tejo ditemukan dan dilaporkan kepada pihak berwajib, tim gabungan dari kepolisian berhasil mengendus keberadaan pelaku. Polisi berhasil melacak posisi persembunyian D yang ternyata berada di sebuah rumah kontrakan pada penduduk di kawasan perbatasan Jakarta Utara. Aparat kepolisian bergerak cepat melakukan pengepungan dan penangkapan terhadap D di lokasi persembunyiannya tersebut, tepatnya di kawasan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat atau Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto, memberikan konfirmasi resmi mengenai jalannya operasi penangkapan tersebut kepada awak media. Kombes Budi Hermanto memaparkan bahwa penangkapan terhadap tersangka D berhasil dieksekusi oleh tim Resmob pada hari Selasa dini hari, 14 Juli 2026, sekitar pukul 00.30 waktu Indonesia Barat. Operasi penangkapan berlangsung cepat tanpa perlawanan berarti dari pelaku yang terkejut melihat kedatangan petugas di tempat tidurnya. Kombes Budi Hermanto menjelaskan secara mendetail lokasi persis penangkapan tersebut. Tersangka D berhasil diamankan tanpa perlawanan di sebuah kamar kontrakan yang terletak di Jalan Bundaran Kamal, Kelurahan Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara. Dari lokasi penangkapan tersebut, petugas juga langsung melakukan penggeledahan guna mencari barang bukti berupa sepeda motor dan ponsel milik korban Agus Tejo yang sempat dibawa kabur. Berdasarkan hasil gelar perkara awal dan kecukupan alat bukti yang dikumpulkan dari TKP Kosambi maupun lokasi penangkapan, pihak penyidik Polda Metro Jaya telah resmi menetapkan pria berinisial D ini sebagai tersangka utama. Ia dijerat dengan pasal berlapis, yakni perkara dugaan pembunuhan dan pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian. Pasca adanya rilis resmi dari pihak kepolisian mengenai penangkapan pria berinisial D tersebut, gelombang rasa penasaran publik tidak dapat dibendung lagi. Warganet yang bergerak bagaikan detektif digital langsung melakukan penelusuran mendalam di berbagai platform media sosial guna mencari tahu sosok asli dari pelaku D ini. Berdasarkan hasil penelusuran valid yang dilakukan oleh media tribunusbogor.com, sebuah akun Facebook dengan nama pengguna Rahmat Dimas 395 mendadak viral dan langsung diserbu oleh netizen. Akun tersebut diduga kuat merupakan akun pribadi milik tersangka D yang selama ini digunakannya untuk berinteraksi di dunia maya. Jika diperhatikan secara saksama, aktivitas di akun Facebook bernama Rahmat Dimas 395 tersebut sebenarnya sudah tergolong pasif. Unggahan terakhir yang dibuat oleh pemilik akun tersebut tercatat diunggah pada akhir tahun 2025 silam. Dalam unggahan pamungkasnya itu, terlihat sebuah foto yang menampilkan sosok D yang tampak tersenyum bersama dengan seorang perempuan muda yang dalam keterangan foto atau interaksinya disebut-sebut sebagai calon istrinya. Foto kebersamaan yang awalnya diniatkan untuk membagikan momen bahagia persiapan pernikahan tersebut, kini justru berubah menjadi lapak digital yang dipenuhi puluhan ribu komentar pedas, kutukan, dan caci maki dari warganet setelah identitas asli D sebagai pelaku pembunuhan berdarah terungkap ke publik secara luas. Di balik tindakan nekat dan sadis yang dilakukan oleh tersangka D, pihak penyidik kepolisian akhirnya berhasil mengorek keterangan krusial mengenai apa sebenarnya yang menjadi motif atau latar belakang utama di balik pembunuhan pengemudi ojol ini. Berdasarkan hasil pemeriksaan intensif di ruang penyidik Subdit Resmob di Treskrimum Polda Metro Jaya, terungkap sebuah alasan klasik namun berakhir dengan cara yang sangat kelam. Kanit V Subdit Resmob di Treskrimum Polda Metro Jaya, Kompol Arif Rizky Wicaksana, membeberkan bahwa tersangka D mengaku nekat melakukan aksi pencurian disertai pembunuhan tersebut karena dirinya sedang mengalami tekanan psikologis dan ekonomi yang sangat berat akibat memikirkan biaya pesta pernikahan yang kian mendesak.
tersangka D mengaku kepada penyidik bahwa dirinya merasa sangat bingung, terdesak, dan frustrasi karena harus mencari uang dalam jumlah besar dalam waktu singkat guna memenuhi segala kebutuhan dan biaya administrasi maupun pesta pernikahannya dengan sang kekasih. Di tengah kebuntuan pikiran dan tekanan finansial yang menghimpitnya tersebut, D memutuskan untuk berjalan kaki di sekitar kawasan Villa Taman Bandara Kosambi pada Minggu dini hari untuk mencari sasaran kejahatan secara acak. Pada saat itulah, pandangan mata tersangka D tertuju pada sosok korban, Agus Tejo, yang kebetulan sedang beristirahat dan tertidur lelap di atas sepeda motornya setelah lelah mencari penumpang seharian. Kompol Arif Rizky Wicaksana menjelaskan secara runtut detik-detik terjadinya benturan fisik di lapangan berdasarkan keterangan dari tersangka. Ketika D melihat korban sedang tertidur dan situasi di sekitar lokasi dirasa aman serta sepi, niat jahat pelaku langsung muncul untuk menguasai harta benda korban. D secara perlahan mendekati motor korban dan berusaha untuk mengambil serta menyalakan sepeda motor tersebut secara diam-diam. Namun nahas, saat proses pencurian itu sedang berlangsung, korban Agus Tejo tiba-tiba terbangun dari tidurnya akibat adanya guncangan pada kendaraannya. Sadar bahwa dirinya sedang menjadi korban pencurian, korban Agus Tejo langsung memberikan perlawanan fisik yang sengit guna mempertahankan motor yang menjadi ladang penghidupannya tersebut dari tangan pelaku. Melihat korban terbangun dan memberikan perlawanan yang dapat mengundang perhatian warga sekitar, tersangka D langsung menjadi panik dan gelap mata. Guna membungkam perlawanan korban dan memuluskan niat jahatnya, tersangka D diduga kuat langsung melakukan tindakan kekerasan fisik secara brutal dan bertubi-tubi terhadap tubuh korban Agus Tejo. Hantaman dan serangan fisik yang membabi buta dari pelaku membuat korban akhirnya tumbang bersimbah darah dan mengembuskan napas terakhirnya di lokasi kejadian perkara. Setelah memastikan korban sudah tidak bergerak lagi, tersangka D dengan dingin langsung mengambil telepon seluler serta membawa kabur sepeda motor milik korban ke arah Jakarta Utara untuk disimpan sebelum dijual. Hingga saat ini, kasus dugaan pembunuhan bermotif biaya nikah yang mengorbankan pengemudi ojol di Kosambi ini masih berada dalam proses penyidikan, pendalaman, serta pemberkasan intensif oleh tim penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Polisi masih terus mengumpulkan barang bukti tambahan, mencocokkan jejak digital pelaku, serta memeriksa sejumlah saksi mata di sekitar TKP Villa Taman Bandara guna melengkapi berkas perkara agar kasus ini dapat segera dilimpahkan ke kejaksaan dan disidangkan di pengadilan. Atas perbuatan kejinya yang telah merenggut nyawa Agus Tejo dan merampas harta bendanya, tersangka D kini harus mengubur dalam-dalam impian indahnya untuk bersanding di pelaminan bersama sang calon istri. Alih-alih mengenakan pakaian pengantin di hari bahagianya, pemuda berinisial D ini kini harus rela mengenakan baju tahanan berwarna oranye di balik jeruji besi yang dingin. D terancam dijerat dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan subsidiar pasal 365 ayat 3 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian, dengan ancaman pidana hukuman penjara maksimal 15 hingga 20 tahun, atau bahkan hukuman seumur hidup. Kasus ini menjadi alarm keras bagi masyarakat mengenai betapa berbahayanya tekanan ekonomi yang tidak disikapi dengan akal sehat, yang pada akhirnya justru menghancurkan masa depan diri sendiri serta merenggut nyawa orang lain secara tragis. Dunia maya kembali digemparkan oleh sebuah fenomena yang jamak terjadi pasca terungkapnya sebuah kasus kriminal yang keji. Perhatian publik tidak hanya tertuju pada jalurnya proses hukum di kantor kepolisian, melainkan juga bergeser ke ranah digital. Jagat media sosial mendadak riuh setelah warganet berhasil mengendus dan menemukan sebuah akun yang diduga kuat milik seorang tersangka pembunuhan sadis. Akun media sosial yang menjadi sorotan tajam ini disinyalir merupakan milik pria yang tega menghabisi nyawa seorang pengemudi ojek online atau ojol di kawasan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Banten. Begitu identitasnya terkuak ke publik, akun platform Facebook yang diduga milik tersangka langsung ramai diserbu, digeruduk,
dan dibanjiri oleh ribuan komentar bernada kecaman dari warganet yang geram akan tindakan kejamnya. Hal yang paling ironis dan menarik perhatian publik secara masif adalah fokus serbuan netizen pada unggahan-unggahan lama milik pelaku. Netizen berbondong-bondong menyoroti sebuah unggahan foto yang memperlihatkan potret kemesraan dirinya bersama dengan seorang perempuan muda. Perempuan dalam foto tersebut disebut-sebut dan diklaim oleh pelaku sebagai sosok calon istri yang akan segera dinikahinya dalam waktu dekat. Foto yang awalnya dipenuhi oleh doa dan harapan manis di masa lalu, kini dalam sekejap berubah drastis menjadi lembaran penuh caci maki, hujatan, dan ungkapan kekecewaan mendalam dari masyarakat yang tidak habis pikir bagaimana seorang pria yang sedang merencanakan masa depan pernikahan yang sakral justru tega melumuri tangannya dengan darah seorang pekerja keras yang mencari nafkah demi keluarga. Kasus kriminal yang memicu gelombang kemarahan publik ini bermula dari sebuah dugaan aksi pembunuhan berencana dan pencurian dengan kekerasan yang teramat memilukan. Korbannya adalah seorang pria paruh baya yang berprofesi sebagai pengemudi ojek online atau ojol bernama Agus Tejo. Kehidupan Agus Tejo sebagai seorang pejuang nafkah di jalanan harus berakhir secara tragis di kawasan perumahan Villa Taman Bandara, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Peristiwa berdarah tersebut dilaporkan pecah pada hari Minggu dini hari, 12 Juli 2026, di saat sebagian besar warga sedang terlelap tidur dan kondisi lingkungan sekitar tempat kejadian perkara sedang dalam keadaan sunyi senyap. Jika kita menilik lebih dalam mengenai kronologi dan detail peristiwa di lapangan, malam naas itu menjadi saksi bisu betapa kejamnya motif yang melandasi tindakan pelaku. Tersangka dalam kasus ini diidentifikasi oleh pihak kepolisian sebagai seorang pemuda berinisial D. Selain diduga kuat melakukan tindakan kekerasan ekstrim yang berujung pada hilangnya nyawa Agus Tejo, tersangka D juga dilaporkan melakukan aksi perampokan yang terencana. Usai memastikan bahwa tubuh pengemudi ojol tersebut sudah tidak berdaya dan tidak bernyawa lagi, tersangka D langsung mengambil alih dan membawa kabur barang-barang berharga milik korban yang berharga. Barang bukti yang dirampas meliputi 1 unit sepeda motor yang sehari-hari digunakan korban untuk mengais rezeki, serta 1 unit telepon seluler atau handphone milik korban. Setelah sukses melancarkan aksi kejamnya di Kosambi pada Minggu dini hari, tersangka D segera melarikan diri dari wilayah hukum Kabupaten Tangerang guna mengelabui kejaran petugas. Pelaku berusaha mencari tempat persembunyian yang dirasa aman di tengah padatnya wilayah ibu kota. Namun, pelarian tersangka D ternyata tidak berlangsung lama. Hanya berselang 2 hari setelah jasad Agus Tejo ditemukan dan dilaporkan kepada pihak berwajib, tim gabungan dari kepolisian berhasil mengendus keberadaan pelaku. Polisi berhasil melacak posisi persembunyian D yang ternyata berada di sebuah rumah kontrakan pada penduduk di kawasan perbatasan Jakarta Utara. Aparat kepolisian bergerak cepat melakukan pengepungan dan penangkapan terhadap D di lokasi persembunyiannya tersebut, tepatnya di kawasan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat atau Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto, memberikan konfirmasi resmi mengenai jalannya operasi penangkapan tersebut kepada awak media. Kombes Budi Hermanto memaparkan bahwa penangkapan terhadap tersangka D berhasil dieksekusi oleh tim Resmo pada hari Selasa dini hari, 14 Juli 2026, sekitar pukul 00.30 waktu Indonesia Barat. Operasi penangkapan berlangsung cepat tanpa perlawanan berarti dari pelaku yang terkejut melihat kedatangan petugas di tempat tidurnya. Kombes Budi Hermanto menjelaskan secara mendetail lokasi persis penangkapan tersebut. Tersangka D berhasil diamankan tanpa perlawanan di sebuah kamar kontrakan yang terletak di Jalan Bundaran Kamal, Kelurahan Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara. Dari lokasi penangkapan tersebut, petugas juga langsung melakukan penggeledahan guna mencari barang bukti berupa sepeda motor dan ponsel milik korban Agus Tejo yang sempat dibawa kabur.
Berdasarkan hasil gelar perkara awal dan kecukupan alat bukti yang dikumpulkan dari TKP Kosambi maupun lokasi penangkapan, pihak penyidik Polda Metro Jaya telah resmi menetapkan pria berinisial D ini sebagai tersangka utama. Ia dijerat dengan pasal berlapis, yakni perkara dugaan pembunuhan dan pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian. Pasca adanya rilis resmi dari pihak kepolisian mengenai penangkapan pria berinisial D tersebut, gelombang rasa penasaran publik tidak dapat dibendung lagi. Warganet yang bergerak bagaikan detektif digital langsung melakukan penelusuran mendalam di berbagai platform media sosial guna mencari tahu sosok asli dari pelaku D ini. Berdasarkan hasil penelusuran valid yang dilakukan oleh media tribunusbogor.com, sebuah akun Facebook dengan nama pengguna Rahmat Dimas 395 mendadak viral dan langsung diserbu oleh netizen. Akun tersebut diduga kuat merupakan akun pribadi milik tersangka D yang selama ini digunakannya untuk berinteraksi di dunia maya. Jika diperhatikan secara saksama, aktivitas di akun Facebook bernama Rahmat Dimas 395 tersebut sebenarnya sudah tergolong pasif. Unggahan terakhir yang dibuat oleh pemilik akun tersebut tercatat diunggah pada akhir tahun 2025 silam. Dalam unggahan pamungkasnya itu, terlihat sebuah foto yang menampilkan sosok D yang tampak tersenyum bersama dengan seorang perempuan muda yang dalam keterangan foto atau interaksinya disebut-sebut sebagai calon istrinya. Foto kebersamaan yang awalnya diniatkan untuk membagikan momen bahagia persiapan pernikahan tersebut, kini justru berubah menjadi lapak digital yang dipenuhi puluhan ribu komentar pedas, kutukan, dan caci maki dari warganet setelah identitas asli D sebagai pelaku pembunuhan berdarah terungkap ke publik secara luas. Di balik tindakan nekat dan sadis yang dilakukan oleh tersangka D, pihak penyidik kepolisian akhirnya berhasil mengorek keterangan krusial mengenai apa sebenarnya yang menjadi motif atau latar belakang utama di balik pembunuhan pengemudi ojol ini. Berdasarkan hasil pemeriksaan intensif di ruang penyidik Subditresmob di Treskrimum Polda Metro Jaya, terungkap sebuah alasan klasik namun berakhir dengan cara yang sangat kelam. Kanit V Subditresmob di Treskrimum Polda Metro Jaya, Kompol Arif Rizky Wicaksana, membeberkan bahwa tersangka D mengaku nekat melakukan aksi pencurian disertai pembunuhan tersebut karena dirinya sedang mengalami tekanan psikologis dan ekonomi yang sangat berat akibat memikirkan biaya pesta pernikahan yang kian mendesak. Tersangka D mengaku kepada penyidik bahwa dirinya merasa sangat bingung, terdesak, dan frustrasi karena harus mencari uang dalam jumlah besar dalam waktu singkat guna memenuhi segala kebutuhan dan biaya administrasi maupun pesta pernikahannya dengan sang kekasih. Di tengah kebuntuan pikiran dan tekanan finansial yang menghimpitnya tersebut, D memutuskan untuk berjalan kaki di sekitar kawasan Villa Taman Bandara Kosambi pada Minggu dini hari untuk mencari sasaran kejahatan secara acak. Pada saat itulah, pandangan mata tersangka D tertuju pada sosok korban, Agus Tejo, yang kebetulan sedang beristirahat dan tertidur lelap di atas sepeda motornya setelah lelah mencari penumpang seharian. Kompol Arif Rizky Wicaksana menjelaskan secara runtut detik-detik terjadinya benturan fisik di lapangan berdasarkan keterangan dari tersangka. Ketika D melihat korban sedang tertidur dan situasi di sekitar lokasi dirasa aman serta sepi, niat jahat pelaku langsung muncul untuk menguasai harta benda korban. D secara perlahan mendekati motor korban dan berusaha untuk mengambil serta menyalakan sepeda motor tersebut secara diam-diam. Namun nahas, saat proses pencurian itu sedang berlangsung, korban Agus Tejo tiba-tiba terbangun dari tidurnya akibat adanya guncangan pada kendaraannya. Sadar bahwa dirinya sedang menjadi korban pencurian, korban Agus Tejo langsung memberikan perlawanan fisik yang sengit guna mempertahankan motor yang menjadi ladang penghidupannya tersebut dari tangan pelaku. Melihat korban terbangun dan memberikan perlawanan yang dapat mengundang perhatian warga sekitar, tersangka D langsung menjadi panik dan gelap mata. Guna membungkam perlawanan korban dan memuluskan niat jahatnya, tersangka D diduga kuat langsung melakukan tindakan kekerasan fisik secara brutal dan bertubi-tubi terhadap tubuh korban Agus Tejo.
Hantaman dan serangan fisik yang membabi buta dari pelaku membuat korban akhirnya tumbang bersimbah darah dan mengembuskan napas terakhirnya di lokasi kejadian perkara. Setelah memastikan korban sudah tidak bergerak lagi, tersangka D dengan dingin langsung mengambil telepon seluler serta membawa kabur sepeda motor milik korban ke arah Jakarta Utara untuk disimpan sebelum dijual. Hingga saat ini, kasus dugaan pembunuhan bermotif biaya nikah yang mengorbankan pengemudi ojol di Kosambi ini masih berada dalam proses penyidikan, pendalaman, serta pemberkasan intensif oleh tim penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Polisi masih terus mengumpulkan barang bukti tambahan, mencocokkan jejak digital pelaku, serta memeriksa sejumlah saksi mata di sekitar TKP Villa Taman Bandara guna melengkapi berkas perkara agar kasus ini dapat segera dilimpahkan ke kejaksaan dan disidangkan di pengadilan. Atas perbuatan kejinya yang telah merenggut nyawa Agus Tejo dan merampas harta bendanya, tersangka D kini harus mengubur dalam-dalam impian indahnya untuk bersanding di pelaminan bersama sang calon istri. Alih-alih mengenakan pakaian pengantin di hari bahagianya, pemuda berinisial D ini kini harus rela mengenakan baju tahanan berwarna oranye di balik jeruji besi yang dingin. D terancam dijerat dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan subsidiar, pasal 365 ayat 3 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian, dengan ancaman pidana hukuman penjara maksimal 15 hingga 20 tahun, atau bahkan hukuman seumur hidup. Kasus ini menjadi alarm keras bagi masyarakat mengenai betapa berbahayanya tekanan ekonomi yang tidak disikapi dengan akal sehat, yang pada akhirnya justru menghancurkan masa depan diri sendiri serta merenggut nyawa orang lain secara tragis. Dunia maya kembali digemparkan oleh sebuah fenomena yang jamak terjadi pasca terungkapnya sebuah kasus kriminal yang keji. Perhatian publik tidak hanya tertuju pada jalurnya proses hukum di kantor kepolisian, melainkan juga bergeser ke ranah digital. Jagat media sosial mendadak riuh setelah warganet berhasil mengendus dan menemukan sebuah akun yang diduga kuat milik seorang tersangka pembunuhan sadis. Akun media sosial yang menjadi sorotan tajam ini disinyalir merupakan milik pria yang tega menghabisi nyawa seorang pengemudi ojek online atau ojol di kawasan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Banten. Begitu identitasnya terkuak ke publik, akun platform Facebook yang diduga milik tersangka langsung ramai diserbu, digeruduk, dan dibanjiri oleh ribuan komentar bernada kecaman dari warganet yang geram akan tindakan kejamnya. Hal yang paling ironis dan menarik perhatian publik secara masif adalah fokus serbuan netizen pada unggahan-unggahan lama milik pelaku. Netizen berbondong-bondong menyoroti sebuah unggahan foto yang memperlihatkan potret kemesraan dirinya bersama dengan seorang perempuan muda. Perempuan dalam foto tersebut disebut-sebut dan diklaim oleh pelaku sebagai sosok calon istri yang akan segera dinikahinya dalam waktu dekat. Foto yang awalnya dipenuhi oleh doa dan harapan manis di masa lalu, kini dalam sekejap berubah drastis menjadi lembaran penuh caci maki, hujatan, dan ungkapan kekecewaan mendalam dari masyarakat yang tidak habis pikir bagaimana seorang pria yang sedang merencanakan masa depan pernikahan yang sakral justru tega melumuri tangannya dengan darah seorang pekerja keras yang mencari nafkah demi keluarga. Kasus kriminal yang memicu gelombang kemarahan publik ini bermula dari sebuah dugaan aksi pembunuhan berencana dan pencurian dengan kekerasan yang teramat memilukan. Korbannya adalah seorang pria paruh baya yang berprofesi sebagai pengemudi ojek online atau ojol bernama Agus Tejo. Kehidupan Agus Tejo sebagai seorang pejuang nafkah di jalanan harus berakhir secara tragis di kawasan perumahan Villa Taman Bandara, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Peristiwa berdarah tersebut dilaporkan pecah pada hari Minggu dini hari, 12 Juli 2026, di saat sebagian besar warga sedang terlelap tidur dan kondisi lingkungan sekitar tempat kejadian perkara sedang dalam keadaan sunyi senyap. Jika kita menilik lebih dalam mengenai kronologi dan detail peristiwa di lapangan, malam naas itu menjadi saksi bisu betapa kejamnya motif yang melandasi tindakan pelaku.
Tersangka dalam kasus ini diidentifikasi oleh pihak kepolisian sebagai seorang pemuda berinisial D. Selain diduga kuat melakukan tindakan kekerasan ekstrim yang berujung pada hilangnya nyawa Agus Tejo, tersangka D juga dilaporkan melakukan aksi perampokan yang terencana. Usai memastikan bahwa tubuh pengemudi ojol tersebut sudah tidak berdaya dan tidak bernyawa lagi, tersangka D langsung mengambil alih dan membawa kabur barang-barang berharga milik korban yang berharga. Barang bukti yang dirampas meliputi 1 unit sepeda motor yang sehari-hari digunakan korban untuk mengais rezeki, serta 1 unit telepon seluler atau handphone milik korban. Setelah sukses melancarkan aksi kejamnya di Kosambi pada Minggu dini hari, tersangka D segera melarikan diri dari wilayah hukum Kabupaten Tangerang guna mengelabui kejaran petugas. Pelaku berusaha mencari tempat persembunyian yang dirasa aman di tengah padatnya wilayah ibu kota. Namun, pelarian tersangka D ternyata tidak berlangsung lama. Hanya berselang 2 hari setelah jasad Agus Tejo ditemukan dan dilaporkan kepada pihak berwajib, tim gabungan dari kepolisian berhasil mengendus keberadaan pelaku. Polisi berhasil melacak posisi persembunyian D yang ternyata berada di sebuah rumah kontrakan pada penduduk di kawasan perbatasan Jakarta Utara. Aparat kepolisian bergerak cepat melakukan pengepungan dan penangkapan terhadap D di lokasi persembunyiannya tersebut, tepatnya di kawasan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat atau Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto, memberikan konfirmasi resmi mengenai jalannya operasi penangkapan tersebut kepada awak media. Kombes Budi Hermanto memaparkan bahwa penangkapan terhadap tersangka D berhasil dieksekusi oleh tim Resmo pada hari Selasa dini hari, 14 Juli 2026, sekitar pukul 00.30 waktu Indonesia Barat. Operasi penangkapan berlangsung cepat tanpa perlawanan berarti dari pelaku yang terkejut melihat kedatangan petugas di tempat tidurnya. Kombes Budi Hermanto menjelaskan secara mendetail lokasi persis penangkapan tersebut. Tersangka D berhasil diamankan tanpa perlawanan di sebuah kamar kontrakan yang terletak di Jalan Bundaran Kamal, Kelurahan Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara. Dari lokasi penangkapan tersebut, petugas juga langsung melakukan penggeledahan guna mencari barang bukti berupa sepeda motor dan ponsel milik korban Agus Tejo yang sempat dibawa kabur. Berdasarkan hasil gelar perkara awal dan kecukupan alat bukti yang dikumpulkan dari TKP Kosambi maupun lokasi penangkapan, pihak penyidik Polda Metro Jaya telah resmi menetapkan pria berinisial D ini sebagai tersangka utama. Ia dijerat dengan pasal berlapis, yakni perkara dugaan pembunuhan dan pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian. Pasca adanya rilis resmi dari pihak kepolisian mengenai penangkapan pria berinisial D tersebut, gelombang rasa penasaran publik tidak dapat dibendung lagi. Warganet yang bergerak bagaikan detektif digital langsung melakukan penelusuran mendalam di berbagai platform media sosial guna mencari tahu sosok asli dari pelaku D ini. Berdasarkan hasil penelusuran valid yang dilakukan oleh media tribunusbogor.com, sebuah akun Facebook dengan nama pengguna Rahmat Dimas 395 mendadak viral dan langsung diserbu oleh netizen. Akun tersebut diduga kuat merupakan akun pribadi milik tersangka D yang selama ini digunakannya untuk berinteraksi di dunia maya. Jika diperhatikan secara saksama, aktivitas di akun Facebook bernama Rahmat Dimas 395 tersebut sebenarnya sudah tergolong pasif. Unggahan terakhir yang dibuat oleh pemilik akun tersebut tercatat diunggah pada akhir tahun 2025 silam. Dalam unggahan pamungkasnya itu, terlihat sebuah foto yang menampilkan sosok D yang tampak tersenyum bersama dengan seorang perempuan muda yang dalam keterangan foto atau interaksinya disebut-sebut sebagai calon istrinya. Foto kebersamaan yang awalnya diniatkan untuk membagikan momen bahagia persiapan pernikahan tersebut, kini justru berubah menjadi lapak digital yang dipenuhi puluhan ribu komentar pedas, kutukan, dan caci maki dari warganet setelah identitas asli D sebagai pelaku pembunuhan berdarah terungkap ke publik secara luas.
Di balik tindakan nekat dan sadis yang dilakukan oleh tersangka D, pihak penyidik kepolisian akhirnya berhasil mengorek keterangan krusial mengenai apa sebenarnya yang menjadi motif atau latar belakang utama di balik pembunuhan pengemudi ojol ini. Berdasarkan hasil pemeriksaan intensif di ruang penyidik Subditresmob di Treskrimum Polda Metro Jaya, terungkap sebuah alasan klasik namun berakhir dengan cara yang sangat kelam. Kanit V Subditresmob di Treskrimum Polda Metro Jaya, Kompol Arif Rizky Wicaksana, membeberkan bahwa tersangka D mengaku nekat melakukan aksi pencurian disertai pembunuhan tersebut karena dirinya sedang mengalami tekanan psikologis dan ekonomi yang sangat berat akibat memikirkan biaya pesta pernikahan yang kian mendesak. Tersangka D mengaku kepada penyidik bahwa dirinya merasa sangat bingung, terdesak, dan frustrasi karena harus mencari uang dalam jumlah besar dalam waktu singkat guna memenuhi segala kebutuhan dan biaya administrasi maupun pesta pernikahannya dengan sang kekasih. Di tengah kebuntuan pikiran dan tekanan finansial yang menghimpitnya tersebut, D memutuskan untuk berjalan kaki di sekitar kawasan Villa Taman Bandara Kosambi pada Minggu dini hari untuk mencari sasaran kejahatan secara acak. Pada saat itulah, pandangan mata tersangka D tertuju pada sosok korban, Agus Tejo, yang kebetulan sedang beristirahat dan tertidur lelap di atas sepeda motornya setelah lelah mencari penumpang seharian. Kompol Arif Rizky Wicaksana menjelaskan secara runtut detik-detik terjadinya benturan fisik di lapangan berdasarkan keterangan dari tersangka. Ketika D melihat korban sedang tertidur dan situasi di sekitar lokasi dirasa aman serta sepi, niat jahat pelaku langsung muncul untuk menguasai harta benda korban. D secara perlahan mendekati motor korban dan berusaha untuk mengambil serta menyalakan sepeda motor tersebut secara diam-diam. Namun nahas, saat proses pencurian itu sedang berlangsung, korban Agus Tejo tiba-tiba terbangun dari tidurnya akibat adanya guncangan pada kendaraannya. Sadar bahwa dirinya sedang menjadi korban pencurian, korban Agus Tejo langsung memberikan perlawanan fisik yang sengit guna mempertahankan motor yang menjadi ladang penghidupannya tersebut dari tangan pelaku. Melihat korban terbangun dan memberikan perlawanan yang dapat mengundang perhatian warga sekitar, tersangka D langsung menjadi panik dan gelap mata. Guna membungkam perlawanan korban dan memuluskan niat jahatnya, tersangka D diduga kuat langsung melakukan tindakan kekerasan fisik secara brutal dan bertubi-tubi terhadap tubuh korban Agus Tejo. Hantaman dan serangan fisik yang membabi buta dari pelaku membuat korban akhirnya tumbang bersimbah darah dan mengembuskan napas terakhirnya di lokasi kejadian perkara. Setelah memastikan korban sudah tidak bergerak lagi, tersangka D dengan dingin langsung mengambil telepon seluler serta membawa kabur sepeda motor milik korban ke arah Jakarta Utara untuk disimpan sebelum dijual. Hingga saat ini, kasus dugaan pembunuhan bermotif biaya nikah yang mengorbankan pengemudi ojol di Kosambi ini masih berada dalam proses penyidikan, pendalaman, serta pemberkasan intensif oleh tim penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Polisi masih terus mengumpulkan barang bukti tambahan, mencocokkan jejak digital pelaku, serta memeriksa sejumlah saksi mata di sekitar TKP Villa Taman Bandara guna melengkapi berkas perkara agar kasus ini dapat segera dilimpahkan ke kejaksaan dan disidangkan di pengadilan. Atas perbuatan kejinya yang telah merenggut nyawa Agus Tejo dan merampas harta bendanya, tersangka D kini harus mengubur dalam-dalam impian indahnya untuk bersanding di pelaminan bersama sang calon istri. Alih-alih mengenakan pakaian pengantin di hari bahagianya, pemuda berinisial D ini kini harus rela mengenakan baju tahanan berwarna oranye di balik jeruji besi yang dingin. D terancam dijerat dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan subsidiar, pasal 365 ayat 3 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian, dengan ancaman pidana hukuman penjara maksimal 15 hingga 20 tahun, atau bahkan hukuman seumur hidup. Kasus ini menjadi alarm keras bagi masyarakat mengenai betapa berbahayanya tekanan ekonomi yang tidak disikapi dengan akal sehat, yang pada akhirnya justru menghancurkan masa depan diri sendiri serta merenggut nyawa orang lain secara tragis.
Dunia maya kembali digemparkan oleh sebuah fenomena yang jamak terjadi pasca terungkapnya sebuah kasus kriminal yang keji. Perhatian publik tidak hanya tertuju pada jalurnya proses hukum di kantor kepolisian, melainkan juga bergeser ke ranah digital. Jagat media sosial mendadak riuh setelah warganet berhasil mengendus dan menemukan sebuah akun yang diduga kuat milik seorang tersangka pembunuhan sadis. Akun media sosial yang menjadi sorotan tajam ini disinyalir merupakan milik pria yang tega menghabisi nyawa seorang pengemudi ojek online atau ojol di kawasan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Banten. Begitu identitasnya terkuak ke publik, akun platform Facebook yang diduga milik tersangka langsung ramai diserbu, digeruduk, dan dibanjiri oleh ribuan komentar bernada kecaman dari warganet yang geram akan tindakan kejamnya. Hal yang paling ironis dan menarik perhatian publik secara masif adalah fokus serbuan netizen pada unggahan-unggahan lama milik pelaku. Netizen berbondong-bondong menyoroti sebuah unggahan foto yang memperlihatkan potret kemesraan dirinya bersama dengan seorang perempuan muda. Perempuan dalam foto tersebut disebut-sebut dan diklaim oleh pelaku sebagai sosok calon istri yang akan segera dinikahinya dalam waktu dekat. Foto yang awalnya dipenuhi oleh doa dan harapan manis di masa lalu, kini dalam sekejap berubah drastis menjadi lembaran penuh caci maki, hujatan, dan ungkapan kekecewaan mendalam dari masyarakat yang tidak habis pikir bagaimana seorang pria yang sedang merencanakan masa depan pernikahan yang sakral, justru tega melumuri tangannya dengan darah seorang pekerja keras yang mencari nafkah demi keluarga. Kasus kriminal yang memicu gelombang kemarahan publik ini bermula dari sebuah dugaan aksi pembunuhan berencana dan pencurian dengan kekerasan yang teramat memilukan. Korbannya adalah seorang pria paruh baya yang berprofesi sebagai pengemudi ojek online atau ojol bernama Agus Tejo. Kehidupan Agus Tejo sebagai seorang pejuang nafkah di jalanan harus berakhir secara tragis di kawasan perumahan Villa Taman Bandara, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Peristiwa berdarah tersebut dilaporkan pecah pada hari Minggu dini hari, 12 Juli 2026, di saat sebagian besar warga sedang terlelap tidur dan kondisi lingkungan sekitar tempat kejadian perkara sedang dalam keadaan sunyi senyap. Jika kita menilik lebih dalam mengenai kronologi dan detail peristiwa di lapangan, malam naas itu menjadi saksi bisu betapa kejamnya motif yang melandasi tindakan pelaku. Tersangka dalam kasus ini diidentifikasi oleh pihak kepolisian sebagai seorang pemuda berinisial D. Selain diduga kuat melakukan tindakan kekerasan ekstrim yang berujung pada hilangnya nyawa Agus Tejo, tersangka D juga dilaporkan melakukan aksi perampokan yang terencana. Usai memastikan bahwa tubuh pengemudi ojol tersebut sudah tidak berdaya dan tidak bernyawa lagi, tersangka D langsung mengambil alih dan membawa kabur barang-barang berharga milik korban yang berharga. Barang bukti yang dirampas meliputi 1 unit sepeda motor yang sehari-hari digunakan korban untuk mengais rezeki, serta 1 unit telepon seluler atau handphone milik korban. Setelah sukses melancarkan aksi kejamnya di Kosambi pada Minggu dini hari, tersangka D segera melarikan diri dari wilayah hukum Kabupaten Tangerang guna mengelabui kejaran petugas. Pelaku berusaha mencari tempat persembunyian yang dirasa aman di tengah padatnya wilayah ibu kota. Namun, pelarian tersangka D ternyata tidak berlangsung lama. Hanya berselang 2 hari setelah jasad Agus Tejo ditemukan dan dilaporkan kepada pihak berwajib, tim gabungan dari kepolisian berhasil mengendus keberadaan pelaku. Polisi berhasil melacak posisi persembunyian D yang ternyata berada di sebuah rumah kontrakan pada penduduk di kawasan perbatasan Jakarta Utara. Aparat kepolisian bergerak cepat melakukan pengepungan dan penangkapan terhadap D di lokasi persembunyiannya tersebut, tepatnya di kawasan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat atau Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto, memberikan konfirmasi resmi mengenai jalannya operasi penangkapan tersebut kepada awak media. Kombes Budi Hermanto memaparkan bahwa penangkapan terhadap tersangka D berhasil dieksekusi oleh tim Resmo pada hari Selasa dini hari,
14 Juli 2026, sekitar pukul 00.30 waktu Indonesia Barat. Operasi penangkapan berlangsung cepat tanpa perlawanan berarti dari pelaku yang terkejut melihat kedatangan petugas di tempat tidurnya. Kombes Budi Hermanto menjelaskan secara mendetail lokasi persis penangkapan tersebut. Tersangka D berhasil diamankan tanpa perlawanan di sebuah kamar kontrakan yang terletak di Jalan Bundaran Kamal, Kelurahan Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara. Dari lokasi penangkapan tersebut, petugas juga langsung melakukan penggeledahan guna mencari barang bukti berupa sepeda motor dan ponsel milik korban Agus Tejo yang sempat dibawa kabur. Berdasarkan hasil gelar perkara awal dan kecukupan alat bukti yang dikumpulkan dari TKP Kosambi maupun lokasi penangkapan, pihak penyidik Polda Metro Jaya telah resmi menetapkan pria berinisial D ini sebagai tersangka utama. Ia dijerat dengan pasal berlapis, yakni perkara dugaan pembunuhan dan pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian. Pasca adanya rilis resmi dari pihak kepolisian mengenai penangkapan pria berinisial D tersebut, gelombang rasa penasaran publik tidak dapat dibendung lagi. Warganet yang bergerak bagaikan detektif digital langsung melakukan penelusuran mendalam di berbagai platform media sosial guna mencari tahu sosok asli dari pelaku D ini. Berdasarkan hasil penelusuran valid yang dilakukan oleh media tribunusbogor.com, sebuah akun Facebook dengan nama pengguna Rahmat Dimas 395 mendadak viral dan langsung diserbu oleh netizen. Akun tersebut diduga kuat merupakan akun pribadi milik tersangka D yang selama ini digunakannya untuk berinteraksi di dunia maya. Jika diperhatikan secara saksama, aktivitas di akun Facebook bernama Rahmat Dimas 395 tersebut sebenarnya sudah tergolong pasif. Unggahan terakhir yang dibuat oleh pemilik akun tersebut tercatat diunggah pada akhir tahun 2025 silam. Dalam unggahan pamungkasnya itu, terlihat sebuah foto yang menampilkan sosok D yang tampak tersenyum bersama dengan seorang perempuan muda yang dalam keterangan foto atau interaksinya disebut-sebut sebagai calon istrinya. Foto kebersamaan yang awalnya diniatkan untuk membagikan momen bahagia persiapan pernikahan tersebut, kini justru berubah menjadi lapak digital yang dipenuhi puluhan ribu komentar pedas, kutukan, dan caci maki dari warganet setelah identitas asli D sebagai pelaku pembunuhan berdarah terungkap ke publik secara luas. Di balik tindakan nekat dan sadis yang dilakukan oleh tersangka D, pihak penyidik kepolisian akhirnya berhasil mengorek keterangan krusial mengenai apa sebenarnya yang menjadi motif atau latar belakang utama di balik pembunuhan pengemudi ojol ini. Berdasarkan hasil pemeriksaan intensif di ruang penyidik Subditresmob di Treskrimum Polda Metro Jaya, terungkap sebuah alasan klasik namun berakhir dengan cara yang sangat kelam. Kanit V Subditresmob di Treskrimum Polda Metro Jaya, Kompol Arif Rizky Wicaksana, membeberkan bahwa tersangka D mengaku nekat melakukan aksi pencurian disertai pembunuhan tersebut karena dirinya sedang mengalami tekanan psikologis dan ekonomi yang sangat berat akibat memikirkan biaya pesta pernikahan yang kian mendesak. Tersangka D mengaku kepada penyidik bahwa dirinya merasa sangat bingung, terdesak, dan frustrasi karena harus mencari uang dalam jumlah besar dalam waktu singkat guna memenuhi segala kebutuhan dan biaya administrasi maupun pesta pernikahannya dengan sang kekasih. Di tengah kebuntuan pikiran dan tekanan finansial yang menghimpitnya tersebut, D memutuskan untuk berjalan kaki di sekitar kawasan Villa Taman Bandara Kosambi pada Minggu dini hari untuk mencari sasaran kejahatan secara acak. Pada saat itulah, pandangan mata tersangka D tertuju pada sosok korban, Agus Tejo, yang kebetulan sedang beristirahat dan tertidur lelap di atas sepeda motornya setelah lelah mencari penumpang seharian. Kompol Arif Rizky Wicaksana menjelaskan secara runtut detik-detik terjadinya benturan fisik di lapangan berdasarkan keterangan dari tersangka. Ketika D melihat korban sedang tertidur dan situasi di sekitar lokasi dirasa aman serta sepi, niat jahat pelaku langsung muncul untuk menguasai harta benda korban. D secara perlahan mendekati motor korban dan berusaha untuk mengambil serta menyalakan sepeda motor tersebut secara diam-diam. Namun nahas,
Saat proses pencurian itu sedang berlangsung, korban Agus Tejo tiba-tiba terbangun dari tidurnya akibat adanya guncangan pada kendaraannya. Sadar bahwa dirinya sedang menjadi korban pencurian, korban Agus Tejo langsung memberikan perlawanan fisik yang sengit guna mempertahankan motor yang menjadi ladang penghidupannya tersebut dari tangan pelaku. Melihat korban terbangun dan memberikan perlawanan yang dapat mengundang perhatian warga sekitar, tersangka D langsung menjadi panik dan gelap mata. Guna membungkam perlawanan korban dan memuluskan niat jahatnya, tersangka D diduga kuat langsung melakukan tindakan kekerasan fisik secara brutal dan bertubi-tubi terhadap tubuh korban Agus Tejo. Hantaman dan serangan fisik yang membabi buta dari pelaku membuat korban akhirnya tumbang bersimbah darah dan mengembuskan napas terakhirnya di lokasi kejadian perkara. Setelah memastikan korban sudah tidak bergerak lagi, tersangka D dengan dingin langsung mengambil telepon seluler serta membawa kabur sepeda motor milik korban ke arah Jakarta Utara untuk disimpan sebelum dijual. Hingga saat ini, kasus dugaan pembunuhan bermotif biaya nikah yang mengorbankan pengemudi ojol di Kosambi ini masih berada dalam proses penyidikan, pendalaman, serta pemberkasan intensif oleh tim penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Polisi masih terus mengumpulkan barang bukti tambahan, mencocokkan jejak digital pelaku, serta memeriksa sejumlah saksi mata di sekitar TKP Villa Taman Bandara guna melengkapi berkas perkara agar kasus ini dapat segera dilimpahkan ke kejaksaan dan disidangkan di pengadilan. Atas perbuatan kejinya yang telah merenggut nyawa Agus Tejo dan merampas harta bendanya, tersangka D kini harus mengubur dalam-dalam impian indahnya untuk bersanding di pelaminan bersama sang calon istri. Alih-alih mengenakan pakaian pengantin di hari bahagianya, pemuda berinisial D ini kini harus rela mengenakan baju tahanan berwarna oranye di balik jeruji besi yang dingin. D terancam dijerat dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan subsidiar, pasal 365 ayat 3 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian, dengan ancaman pidana hukuman penjara maksimal 15 hingga 20 tahun, atau bahkan hukuman seumur hidup. Kasus ini menjadi alarm keras bagi masyarakat mengenai betapa berbahayanya tekanan ekonomi yang tidak disikapi dengan akal sehat, yang pada akhirnya justru menghancurkan masa depan diri sendiri serta merenggut nyawa orang lain secara tragis. Dunia maya kembali digemparkan oleh sebuah fenomena yang jamak terjadi pasca terungkapnya sebuah kasus kriminal yang keji. Perhatian publik tidak hanya tertuju pada jalurnya proses hukum di kantor kepolisian, melainkan juga bergeser ke ranah digital. Jagat media sosial mendadak riuh setelah warganet berhasil mengendus dan menemukan sebuah akun yang diduga kuat milik seorang tersangka pembunuhan sadis. Akun media sosial yang menjadi sorotan tajam ini disinyalir merupakan milik pria yang tega menghabisi nyawa seorang pengemudi ojek online atau ojol di kawasan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Banten. Begitu identitasnya terkuak ke publik, akun platform Facebook yang diduga milik tersangka langsung ramai diserbu, digeruduk, dan dibanjiri oleh ribuan komentar bernada kecaman dari warganet yang geram akan tindakan kejamnya. Hal yang paling ironis dan menarik perhatian publik secara masif adalah fokus serbuan netizen pada unggahan-unggahan lama milik pelaku. Netizen berbondong-bondong menyoroti sebuah unggahan foto yang memperlihatkan potret kemesraan dirinya bersama dengan seorang perempuan muda. Perempuan dalam foto tersebut disebut-sebut dan diklaim oleh pelaku sebagai sosok calon istri yang akan segera dinikahinya dalam waktu dekat. Foto yang awalnya dipenuhi oleh doa dan harapan manis di masa lalu, kini dalam sekejap berubah drastis menjadi lembaran penuh caci maki, hujatan, dan ungkapan kekecewaan mendalam dari masyarakat yang tidak habis pikir bagaimana seorang pria yang sedang merencanakan masa depan pernikahan yang sakral justru tega melumuri tangannya dengan darah seorang pekerja keras yang mencari nafkah demi keluarga. Kasus kriminal yang memicu gelombang kemarahan publik ini bermula dari sebuah dugaan aksi pembunuhan berencana dan pencurian dengan kekerasan yang teramat memilukan.
Korbannya adalah seorang pria paruh baya yang berprofesi sebagai pengemudi ojek online atau ojol bernama Agus Tejo. Kehidupan Agus Tejo sebagai seorang pejuang nafkah di jalanan harus berakhir secara tragis di kawasan perumahan Villa Taman Bandara, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Peristiwa berdarah tersebut dilaporkan pecah pada hari Minggu dini hari, 12 Juli 2026, di saat sebagian besar warga sedang terlelap tidur dan kondisi lingkungan sekitar tempat kejadian perkara sedang dalam keadaan sunyi senyap. Jika kita menilik lebih dalam mengenai kronologi dan detail peristiwa di lapangan, malam naas itu menjadi saksi bisu betapa kejamnya motif yang melandasi tindakan pelaku. Tersangka dalam kasus ini diidentifikasi oleh pihak kepolisian sebagai seorang pemuda berinisial D. Selain diduga kuat melakukan tindakan kekerasan ekstrim yang berujung pada hilangnya nyawa Agus Tejo, tersangka D juga dilaporkan melakukan aksi perampokan yang terencana. Usai memastikan bahwa tubuh pengemudi ojol tersebut sudah tidak berdaya dan tidak bernyawa lagi, tersangka D langsung mengambil alih dan membawa kabur barang-barang berharga milik korban yang berharga. Barang bukti yang dirampas meliputi 1 unit sepeda motor yang sehari-hari digunakan korban untuk mengais rezeki, serta 1 unit telepon seluler atau handphone milik korban. Setelah sukses melancarkan aksi kejamnya di Kosambi pada Minggu dini hari, tersangka D segera melarikan diri dari wilayah hukum Kabupaten Tangerang guna mengelabui kejaran petugas. Pelaku berusaha mencari tempat persembunyian yang dirasa aman di tengah padatnya wilayah ibu kota. Namun, pelarian tersangka D ternyata tidak berlangsung lama. Hanya berselang 2 hari setelah jasad Agus Tejo ditemukan dan dilaporkan kepada pihak berwajib, tim gabungan dari kepolisian berhasil mengendus keberadaan pelaku. Polisi berhasil melacak posisi persembunyian D yang ternyata berada di sebuah rumah kontrakan pada penduduk di kawasan perbatasan Jakarta Utara. Aparat kepolisian bergerak cepat melakukan pengepungan dan penangkapan terhadap D di lokasi persembunyiannya tersebut, tepatnya di kawasan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat atau Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto, memberikan konfirmasi resmi mengenai jalannya operasi penangkapan tersebut kepada awak media. Kombes Budi Hermanto memaparkan bahwa penangkapan terhadap tersangka D berhasil dieksekusi oleh tim Resmo pada hari Selasa dini hari, 14 Juli 2026, sekitar pukul 00.30 waktu Indonesia Barat. Operasi penangkapan berlangsung cepat tanpa perlawanan berarti dari pelaku yang terkejut melihat kedatangan petugas di tempat tidurnya. Kombes Budi Hermanto menjelaskan secara mendetail lokasi persis penangkapan tersebut. Tersangka D berhasil diamankan tanpa perlawanan di sebuah kamar kontrakan yang terletak di Jalan Bundaran Kamal, Kelurahan Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara. Dari lokasi penangkapan tersebut, petugas juga langsung melakukan penggeledahan guna mencari barang bukti berupa sepeda motor dan ponsel milik korban Agus Tejo yang sempat dibawa kabur. Berdasarkan hasil gelar perkara awal dan kecukupan alat bukti yang dikumpulkan dari TKP Kosambi maupun lokasi penangkapan, pihak penyidik Polda Metro Jaya telah resmi menetapkan pria berinisial D ini sebagai tersangka utama. Ia dijerat dengan pasal berlapis, yakni perkara dugaan pembunuhan dan pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian. Pasca adanya rilis resmi dari pihak kepolisian mengenai penangkapan pria berinisial D tersebut, gelombang rasa penasaran publik tidak dapat dibendung lagi. Warganet yang bergerak bagaikan detektif digital langsung melakukan penelusuran mendalam di berbagai platform media sosial guna mencari tahu sosok asli dari pelaku D ini. Berdasarkan hasil penelusuran valid yang dilakukan oleh media tribunusbogor.com, sebuah akun Facebook dengan nama pengguna Rahmat Dimas 395 mendadak viral dan langsung diserbu oleh netizen. Akun tersebut diduga kuat merupakan akun pribadi milik tersangka D yang selama ini digunakannya untuk berinteraksi di dunia maya. Jika diperhatikan secara saksama, aktivitas di akun Facebook bernama Rahmat Dimas
395 tersebut sebenarnya sudah tergolong pasif. Unggahan terakhir yang dibuat oleh pemilik akun tersebut tercatat diunggah pada akhir tahun 2025 silam. Dalam unggahan pamungkasnya itu, terlihat sebuah foto yang menampilkan sosok D yang tampak tersenyum bersama dengan seorang perempuan muda yang dalam keterangan foto atau interaksinya disebut-sebut sebagai calon istrinya. Foto kebersamaan yang awalnya diniatkan untuk membagikan momen bahagia persiapan pernikahan tersebut, kini justru berubah menjadi lapak digital yang dipenuhi puluhan ribu komentar pedas, kutukan, dan caci maki dari warganet setelah identitas asli D sebagai pelaku pembunuhan berdarah terungkap ke publik secara luas. Di balik tindakan nekat dan sadis yang dilakukan oleh tersangka D, pihak penyidik kepolisian akhirnya berhasil mengorek keterangan krusial mengenai apa sebenarnya yang menjadi motif atau latar belakang utama di balik pembunuhan pengemudi ojol ini. Berdasarkan hasil pemeriksaan intensif di ruang penyidik Subditresmob di Treskrimum Polda Metro Jaya, terungkap sebuah alasan klasik namun berakhir dengan cara yang sangat kelam. Kanit V Subditresmob di Treskrimum Polda Metro Jaya, Kompol Arif Rizky Wicaksana, membeberkan bahwa tersangka D mengaku nekat melakukan aksi pencurian disertai pembunuhan tersebut karena dirinya sedang mengalami tekanan psikologis dan ekonomi yang sangat berat akibat memikirkan biaya pesta pernikahan yang kian mendesak. Tersangka D mengaku kepada penyidik bahwa dirinya merasa sangat bingung, terdesak, dan frustrasi karena harus mencari uang dalam jumlah besar dalam waktu singkat guna memenuhi segala kebutuhan dan biaya administrasi maupun pesta pernikahannya dengan sang kekasih. Di tengah kebuntuan pikiran dan tekanan finansial yang menghimpitnya tersebut, D memutuskan untuk berjalan kaki di sekitar kawasan Villa Taman Bandara Kosambi pada Minggu